2023, mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo, dituntut penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Sebelumnya, Sambo didakwa dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Menurut jaksa, Sambo memenuhi unsur perampasan nyawa orang lain. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini telah disebut pembunuhan. Dengan demikian, pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan, atau penghilangan nyawa seseorang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses hal ini mencakup pengertian luas, yakni semua menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara tidak langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan. Tuntutan penjara seumur hidup bagi Ferdy Sambo diapresiasi oleh orang tua Yosua Huta Barat. Meski begitu, mereka menyayangkan sikap Sambo yang tidak menunjukkan penyesalan. Penuntut umum menuntut hukuman seumur hidup. Kita sangat mengapresiasi oleh kinerja daripada jaksa penuntut umum. Apresiasi oleh Sambo saya lihat tidak jauh beda dengan persidangan-persidangan yang sebelumnya. Dia tidak ada nampaknya rasa wajah penyesalan, dari sorot matanya, dari gerak-geriknya masih tetap seperti dari awal persidangan, tidak ada perubahan. Sementara itu, kuasa hukum Ferdy Sambo memastikan kliennya akan melawan sejumlah tuntutan jaksa dalam pledoi atau nota pembelaan yang akan dibacakan di persidangan. Sebagian besar tentu akan mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, karena tadi di surat tuntutan ada jalan cerita yang disampaikan, termasuk pemenuhan unsur-unsur yang menurut kami ini berjauhan dengan fakta yang sebenarnya terungkap pada persidangan. Nanti kita ungkap lebih lengkap di dalam pembelaan kita ya, fakta-fakta apa yang terkait, kemudian bukti-bukti apa yang relevan untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dari sisi kami tentu sebagai penasihat hukum, juga dari sisi Pak Sambo. Karena memang ada bagian-bagian tadi yang tidak lengkap disajikan secara utuh dari fakta persidangan yang sebenarnya sudah diungkapkan dalam sejak persidangan pertama, terutama di agenda acara pembuktian ya, dari keterangan saksi-saksi maupun. Lalu, seperti apa nota pembelaan yang akan disampaikan Ferdy Sambo di persidangan? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, hari ini dalam sidang, mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo akan menyampaikan nota pembelaan atau pledoi di persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Sebelumnya, Sambo dituntut penjara seumur hidup dalam kasus ini. Mampukah Sambo melawan tuntutan jaksa melalui pledoi yang akan dibacakan? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Yang pertama ada pakar hukum dari Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho, dan ada juga penasihat hukum dari keluarga almarhum Yosua Huta Barat, Bang Martin Lukas Simanjuntak. Selamat pagi, Bang Martin. Selamat pagi, Prof. Hipnu. Selamat pagi, Bang Martin. Selamat pagi, Terima kasih sudah bergabung lagi bersama kami pada pagi hari ini. Prof. Hipnu, mungkin kita ingin tahu dulu nih, masyarakat ingin tahu dulu, pembuktian sudah lewat, tuntutan sudah, sekarang akan dibacakan pledoi, lalu nanti akan disambut juga oleh jaksa melalui replik dan duplik. Tapi pledoi itu sendiri sejauh apa sebenarnya efeknya terhadap keputusan pengadilan nanti atau keputusan hakim nanti atau vonis hakim, dan mengapa pledoi itu bisa dibacakan oleh penasihat hukum dan ada juga pledoi dari terdakwa sendiri, apa bedanya nih, Prof? Ya, pledoi istilahnya adalah nota pembelaan. Nota pembelaan itu adalah sebagai bentuk upaya terakhir yang dimiliki terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan suatu pembelaan, tangkisan atas bukti-bukti yang kemarin disampaikan. Nah itu, lah bukti-bukti yang kemarin itu tidak ada suatu pemikiran yang sama, kan bukti itu reliable. Nasihat hukum itu kan berpikir dari objektif ke subjektif, kan itu. Oleh karena itu ketika berpikir objektif dan subjektif, beliau selalu berusaha bagaimana bisa mematahkan pembelaan yang kemarin dengan argumentasi pemikirannya. Atau dengan argumentasi bukti yang kemarin tidak disampaikan, tapi dibacakan kembali di dalam pembelaan kali ini. Kan kemarin bukti-bukti sampaikan kan, hakim menyatakan nanti bacakan aja. Lah itu bisa nggak? Lah bukti-bukti itu kalau reliable, ya, logis, itu bisa. Makanya selalu penasihat hukum berpikir ada tiga hal.
pertama adalah berpikir bebas, atau berpikir lepas, atau berpikir mengalihkan suatu pemidanaan dari 3 pembunuhan berencana menjadi pembunuhan. Ini yang selalu menjadikan kewajiban sebagai penasihat hukum. Karena apa? Peradilan kita adalah peradilan equal. Sistem peradilan kita menetapkan sebagai subjek, asas akusatur. Sehingga hak yang disampaikan baik penasihat hukum bisa membacakan atau terdakwa sendiri bisa membacakan. Ini yang harus bisa kita pahami bersama. Pertanyaannya, mampukah memberikan suatu bantahan, tangkisan bukti? Saya kira agak sulit. Kan? Karena hampir bukti yang disampaikan penuntut umum itu sudah dalam petik 80% itu sudah ada, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, ditambah lagi keterangan-keterangan ahli yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena namanya suatu putusan itu ada 3 kemungkinan, Mas. Putusan bebas, kalau sampai mengatakan bahwa tidak terbukti seperti yang dirumuskan dalam surat dakwaan, ya kan, bebas itu artinya tidak terbukti, atau mungkin kesalahan dalam surat dakwaan. Atau yang kedua, lepas itu terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana, atau lepas karena ada alasan pemaaf. Nah, ini alasan pemaaf atau alasan pembenar yang disampaikan. Alasan perintah jabatan, kemarin kan diartikan perintah jabatan, perintah jabatan, kan gitu kan. Tapi kalau sebagai alasan penghapus kesalahan agak sulit, ya, karena dia bertanggung jawab, tanggung jawab dan perintahnya perintah resmi. Dan yang ketiga adalah pemidanaan, tapi merubah pidana seumur hidup menjadi pidana waktu. Nah, ini yang sekarang bergulat penasihat hukum untuk mematahkan seperti itu, sehingga bisa meyakinkan hakim bahwa apa yang disampaikan oleh penuntut umum tidak seluruhnya benar, dengan perspektif kajian-kajian suatu reliable dari bukti-bukti yang disampaikan oleh penasihat. Nah, itu, Mas. Jadi di dalam pledoi itu apa yang akan kita dengar biasanya, Prof. Hipno? Apakah itu bukti-bukti kejadiankah yang baru yang akan dihadirkankah, atau mungkin akan dipertanyakan mengenai mungkin administrasi di dalam dakwaan atau di dalam tuntutankah, atau pasalnya yang masih bisa diperdebatkan oleh penasihat hukumkah, atau sekadar terdakwa menggambarkan apa yang sebenarnya ia alami dan mencoba meyakinkan hakim bahwa mungkin tidak ada niatan, tidak ada perencanaan di situ? Iya, kalau bukti baru sudah tidak ada, sudah close kan, sudah close. Lah, based on evidence itu adalah nanti saya bisa melihat kayaknya itu bagaimana Pak Sambo bahwa kasus ini bukan merupakan perencanaan. Itu pasti. Satu diantaranya adalah, kalau kemarin perdebatannya, kalau unsur waktu cukup, tapi unsur yang ketiga adalah situasi dalam keadaan tenang. Unsur tenang ini yang saya kira nanti perdebatan, makanya ahli psikologi forensik ambil peran sekali. Karena kemarin kalau Mas Timothy lihat kan, jaksa mengatakan masalah tenang dan tidak tenang tidak penting. Yang penting bahwa dia ada waktu untuk melakukan kehendak atau tidak kehendak. Nah, itu kunci itu. Kunci bisa melesat dari 340 menjadi 338. Kalau sampai bisa membuktikan. Kemudian yang kedua, bahwa eksekutor, selalu disampaikan eksekutor pada Ellison. Dia selalu mengelak bahwa bukan sebagai penembak, bukan sebagai penyebab kematian. Terbukti dari bahasanya beliau ya, bahasanya Rambutan ya, DNA tidak ada, sidik jari tidak ada. Nah ini yang saya juga nanti dibuktikan. Disitulah saya kira melihat aspek, kalau terbukti Mas Timo, saya melihat seperti itu, hanya merubah dari 340 menjadi 338. Oke, Pak Martin, dari Anda sendiri, apa yang Anda ekspektasi dari pledoi seorang Ferdi Sambo yang akan dihadirkan di sidang nanti? Jadi hari ini kan ada 3 orang terdakwa ya, Bang Timothy ya, Ferdi Sambo, Ricky, dan juga Kuat yang harusnya kemarin hari Senin. Nah, khusus untuk Pak Ferdi Sambo, tadi kan rekan Rasmala mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu tidak utuh. Ya memang tidak akan utuh. Kalau utuh nanti pledoi tuntutan itu bisa 3.000 halaman. Yang diambil itu hanya intisari dari bukti-bukti yang sudah dipaparkan di depan persidangan gitu ya, yang sudah memenuhi minimal ya 2 alat bukti untuk menentukan apakah orang itu terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak melakukan suatu delik. Nah lalu mengenai apa tadi namanya
yang disampaikan oleh penasihat hukumnya mengenai pembuktian, saya pikir mereka sudah diberikan keleluasaan ya. Nah, namun ada beberapa yang saya lihat itu justru seperti sih tidak ada yang akan mematahkan ya pasal 340 yaitu pembunuhan berencana. Apa itu dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Kalau kita berbicara delik ini, seluruh unsur tersebut itu sudah dipenuhi oleh Ferdi Sambo. Apa itu dengan sengaja ya? Itu sudah terbukti dengan cara bahwa dia ini sudah memiliki niat jahat untuk merampas nyawa milik Joshua. Apa itu? Keterangan saksi Eliezer dan juga keterangan Ricky Rizal yang mengatakan di Jalan Saguling yang bersangkutan sudah mengatakan hal tersebut. Bahkan dengan tegas mengatakan memang harus dikasih mati anak ini, ya. Yang kedua, dengan rencana terlebih dahulu, ya. Sudah ada percakapan yang sampai saat ini belum kita bisa ketahui apa itu di malam hari, ya, tanggal 7. Lalu ada juga petunjuk bahwa Ricky Rizal akan menghancurkan mobil milik Ferdi Sambo ke bagian kiri di jalan tol. Lalu yang berikutnya ada percakapan di Jalan Saguling antara Ricky, Kuat, dan juga Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer. Yang kalau kita tarik kesimpulan dampaknya mereka realisasikan ya di Jalan Duren 3. Ini adalah perencanaan. Lalu merampas nyawa milik orang lain. Ya. Richard Eliezer itu memang eksekutor. Ya. Namun, ada namunnya nih. Memang benar dia menembak sebanyak 3 atau 4 kali. Tapi pada saat pasca ditembak, Joshua itu masih hidup, ya. Dan yang menghilangkan nyawa dengan menembak kepala itu Ferdi Sambo. Jadi penggenapan unsur merampas nyawa milik orang lain itu tergenapi melalui tembakan terakhir yang dilakukan oleh Ferdi Sambo yang dikonfirmasi melalui hasil otopsi dan juga hasil uji balistik dan juga keterangan saksi Richard. Makanya apabila para penasihat hukum Ferdi Sambo mengatakan seluruh dakwaan jaksa hanya dibangun dengan satu keterangan saksi, menurut saya mereka kurang mencermati KUHP ya. Karena satu saksi pun asal berkesesuaian dengan alat bukti yang lain, jadi barang itu Bang Timothy. Oleh karena itu tetap gini ya, saya sudah bilang sama Rasmala kemarin, kita agak sedikit datar dulu lah ya. Karena kenapa? Saya mau memberikan kesempatan kepada mereka ya secara fair ya, karena ini kan berdasarkan hak asasi manusia. Mereka punya hak untuk membela diri mereka sebagai terdakwa, dan ini ancaman hukumannya juga bukan main-main seumur hidup ya. Oleh karena itu supaya ada keadilan buat mereka untuk membela dirinya, saya juga sepakat sama Prof. Ibnu, inilah mereka waktunya untuk mengajukan suatu pembelaan dalam bentuk kesimpulan dari seluruh ramuan-ramuan bukti yang sudah mereka hadirkan, baik yang dihadirkan oleh jaksa yang menguntungkan mereka atau tidak. Ya, kita beri mereka kesempatan. Saya akan komentari nanti pasca pledoi ini dibacakan atau tidak. Kita akan lihat apakah Ferdi Sambo bertobat atau justru malah ya konsisten dengan caranya ya, yaitu tetap menuduh anak klien kita melakukan pemerkosaan sehingga menjadi alasan pembenar yang bersangkutan untuk menghabisi nyawa milik Joshua. Ya, tapi kalau boleh menebak, sudah sepanjang ini rasanya tidak mungkin ada sesuatu yang perubahan besar, Bang Martin. Tidakkah sudah terlanjur jauh, ya pasti akan diteruskan dengan apa informasi maupun cerita yang sudah selama ini disampaikan baik di BAP maupun di dalam pengadilan. Masih bisakah berharap ada perubahan sikap atau cerita dari seorang Ferdi Sambo? Oh, rasanya tidak memungkinkan lagi begitu di tahapan ini. Gini, saya yakin Prof. Ibnu mencermati ya surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Di situ sebenarnya ada celah besar ya, ada celah besar kalau yang bersangkutan mau memanfaatkan itu ya. Saya terikat pada profesi nih masalahnya ya, Bang Timothy. Saya tidak mungkin menjelaskan secara detail apa yang bisa menguntungkan terhadap terdakwa. Namun kan karena ini terbuka untuk umum, semua orang juga sudah tahu. Bahkan Dr. Reza Indragiri juga sudah menyampaikan hal tersebut. Ya, ini bukan rahasia umum, tapi saya tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Kita lihat nanti apakah ini akan seperti umpan lambung dari ini ya, David Beckham, dan akan diterima oleh striker gitu sehingga gol, atau justru dimentahkan dan tetap bertahan seperti ini ya, timnas Italia gitu, pakai pertahanan Catenaccio. Oke. Nah, kalau dari Anda, Prof. Ibnu,
apakah akan ada perubahan besar yang bisa ditimbulkan melalui proses pledoi maupun tanggapan atas pledoi itu nanti ke depannya sebelum vonis, atau sebenarnya ini sudah masuk ke tahapan di mana semua tinggal menegaskan saja cerita yang sudah mereka sampaikan di tahap pembuktian maupun sejak BAP kemarin? Ya, kalau menurut saya sudah jelas ya. Dalam teori pengungkapan suatu kasus pembuktian itu kan kalau kita lihat kan siapa penembaknya sudah jelas pelakunya. Siapa yang menembak tambahan sudah jelas pelakunya. Siapa korbannya sudah jelas pelakunya. Alat yang digunakan untuk menembak jelas punya. Waktu yang digunakan dari kasus ini. Cuma pertanyaannya nanti, makanya di sini ada suatu perdebatan konsep. Perdebatan konsep tentang unsur. Ini ya, Rifan. Satu, unsur tadi, keadaan kondisi emosional atau tidak. Karena kemarin, nanti paling penasihat hukum melihat bahwa hasil psikologi forensik siapa itu kemarin, bahwa dari suku tertentu Pak Sambo itu emosional, itu loh, emosional. Karena kondisi emosional itu nanti akan digabungkan di dalam unsur yang ketiga itu bahwa penembakan itu dalam keadaan tenang. Itu yang, itu saya kira yang masuknya di sana. Tapi kalau pembunuhannya, cuma sekarang bagaimana meringankan, melepaskan dari seumur hidup menjadi pidana waktu. Itu pasti. Bisa 20, bisa 15, atau terserah majelis lah, tergantung pertimbangan itu. Jadi tidak bertahan itu. Tapi kalau nanti memang tadi sampaikan Bang Martin memang agak malah berbelit, tidak menjadikan chaos, memberikan suatu gambaran, bisa juga naik menjadi mati. Tapi masalahnya kalau mati agak sulit. Saya sampaikan bahwa pidana mati di Indonesia itu politik hukumnya lagi moratorium. Kita lihat nggak ada pidana mati eksekusi sekarang, nggak ada. Menunggu-nunggu sampai mati lah iya. Begitu Mas. Nanti ini soalnya menarik juga. Kemarin kita sempat bahas juga ya Bang Martin yang mengenai strategi hukum yang dipercaya diambil oleh peradilan sampai saat ini maupun apa yang mungkin bisa menguntungkan dirasa oleh Ferdy Sambo dan mungkin Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rizal. Benarkah bahwa memang ada celah bagi hakim untuk memberi vonis yang lebih ringan? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kesehatan aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Ma, aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa
dicelup mau lagi dan lagi. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama Prof. Hipnu dan juga Bang Martin Lukas. Bang Martin, kemarin kita sempat membicarakan mengenai hal ini. Tadi baru saja Prof. Hipnu mengatakan tampaknya kalau untuk naik tidak mungkin gitu dari seumur hidup menjadi hukuman mati, mengingat kondisi hukum politiknya pada saat inilah di Indonesia gitu. Jadi kalaupun ada perubahan, berarti perubahannya hanyalah turun begitu, Bang Martin, dari kata seumur hidup menjadi angka. Kemarin juga kita kan membahas, Bang Martin, dengan Pak Sugeng. Kalau lihat angka, mungkin akan ada perbandingan dengan terdakwa lainnya yang kita tahu sebagian besar dituntut 8 tahun penjara. Sehingga mungkin akan mendekati lebih kepada angka dari terdakwa lainnya. Sebelumnya juga kita sering membicarakan, biasanya otak dari pelaku ini, otak dari perbuatan ini akan dihukumnya 2 kali lipat dari terdakwa lainnya. Terdakwa lainnya 8, terdakwa yang menjadi dalangnya mungkin 16 atau mungkin sekitar segitu. Bang Martin, komentar Anda bahwa tampaknya arahnya hanyalah turun dari sini, antara sama dengan tuntutan atau turun. Ya, yang pertama kita harus pahami dulu ya, jenis dakwaan dari Verdi Sambo ini bukan subsidiaritas ataupun bukan alternatif, melainkan kumulatif, perbuatan berlanjut ataupun penggabungan suatu perbuatan delik ya, yaitu pasal 340 yang pertama primer, dan yang kedua adalah pasal 49 primer ya, Undang-Undang ITE. Jadi konsekuensinya apabila 2 dakwaan jaksa ini dianggap terbukti sah dan secara meyakinkan dalam tuntutannya, itu tidak bisa disamakan dengan seseorang yang hanya melakukan satu tindak pidana, Bang Timothy. Nah, berbeda dengan Richard, ya. Richard itu hanya didakwa 340. Sama, Putri juga dan Ricky dan Kuat. Nah, dalam hal ini, menurut jaksa, dalam tuntutannya tidak ada hal yang meringankan. Ya. Kalau saja ini orang biasa, Bang Timothy, jadi barang itu, Bang. Tuntutan pasti hukuman mati. Namun kan dalam hal ini memang yang tertulis tidak ada hal yang meringankan. Tapi yang tidak tertulis saya lihat sih sepertinya ada yang meringankan. Dan yang meringankan itu mungkin kalau menurut saya adalah apresiasi sesama penegak hukum ya yang pernah bekerja dalam satu sistem. Nah, namun memang saya lihat tidak ditulis di dalam hal yang meringankan, tapi ada di dalam mindset jaksa. Saya duga seperti itu. Nah, oleh karena itu konsekuensinya menurut saya kalau hakim yakin ya dengan apa yang disampaikan oleh jaksa, walaupun nanti menurut hakim ada hal yang meringankan, tapi perbuatannya dianggap lebih jahat, sehingga hal yang meringankan itu tidak dapat diakomodir. Itu seringkali juga kami menemui hal tersebut, Bang Timothy. Seperti contoh, tidak pernah dipidana, tulang punggung keluarga, kita masukkan dalam nota pembelaan kita. Ditolak, kenapa? Karena perbuatan si terdakwa ini dianggap jauh lebih jahat. Jadi disamakan seperti sudah pernah melakukan pidana dan tidak dianggap sebagai tulang punggung keluarga. Itu pun sah. Nah, apa hubungannya dengan hukuman? Kalau hakim yakin, kalau hakim sepakat seperti yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, maka vonisnya itu tidak akan bisa turun. Minimal sama yaitu seumur hidup atau bisa naik. Nah, tadi Prof. Hipnu mengatakan politik hukum saat ini tidak memungkinkan kita untuk memvonis mati gitu ya. Menurut saya sih nggak juga. Kenapa? Karena gini, andaikan pun vonisnya naik gitu ya, karena tadi saya sampaikan tadi, terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 2 perbuatan kumulatif.
Toh kan juga kalau nanti KUHP itu diberlakukan 3 tahun lagi, toh juga kan terdakwa ini memiliki hak ya untuk melakukan percobaan selama 10 tahun. Namun yang paling penting sebenarnya bukan apa yang akan terjadi, tapi apa yang sedang terjadi saat ini dan apa yang menjadi keseriusan para penegak hukum menentukan sikap dalam melihat perbuatan delik yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Nah itu mengenai Ferdy Sambo. Mengenai terdakwa yang lain selain Richard ya, seperti Putri, Ricky, dan juga Kuat, menurut saya kans lebih besar justru hakim akan memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Kenapa? Karena menurut kami ada beberapa ketidakcermatan dalam, bukan pembuktian ya, tapi dalam penentuan ancaman hukuman yang disampaikan oleh jaksa. Sebagai contoh begini, Putri Chandrawati itu kan biang kerok dari perbuatan Ferdy Sambo, pemicu. Ya, menurut versi jaksa penuntut umum, ya, apa itu versinya? Putri Chandrawati tidak diperkosa, melainkan berselingkuh. Walaupun kami tolak loh ya, kami tidak setuju juga. Namun kita menggunakan analisis dari satu kesimpulan jaksa penuntut umum. Bagaimana bisa di dakwaan yang mengaku diperkosa, lalu dituntutannya ternyata terbukti berselingkuh, namun dianggap sebagai penyerta biasa. Ini namanya silogisme yang tidak cocok. Bagaimana kita bisa menarik kesimpulan dengan premis minor dan mayor yang berbeda gitu loh. Nah, menurut saya seharusnya Putri Chandrawati ini dituntut lebih besar daripada Ricky dan Kuat, ya, dan juga tidak jauh dari Ferdy Sambo. Karena apa? Tidak ada Putri, sudah pasti delik ini tidak akan terjadi. Tapi tidak ada Eliezer, ya, tidak ada Eliezer, belum tentu delik ini tidak terjadi. Kenapa? Karena Ferdy Sambo punya banyak ajudan, ada 8, tinggal diganti saja. Ricky nggak bisa, Richard nggak bisa, Romer nggak bisa, Sadam atau Daden, banyak opsinya. Sehingga menurut saya nantinya saya yakin lah hakim akan lebih bijak dan memvonis ya 3 terdakwa yang lain yaitu Ricky, Kuat dan juga Putri Chandrawati lebih tinggi daripada tuntutan jaksa. Dan kalau saya nih ya, kalau saya jadi penasihat hukumnya Ricky dan Kuat, saya sudah bersyukur dengan tuntutan cuma 8 tahun. Tetap mereka bersikeras ingin kliennya bebas, saya curiga justru tidak akan mereka dapat keringanan. Demikian, terima kasih. Oke, baik, saya bawa ke Prof. Hipnu. Benarkah bahwa arahnya hanyalah turun untuk Sambo dari tuntutan karena tadi Anda meyakini tidak bisa naik atau tidak dalam kondisi bisa naik saat ini? Dan benarkah bahwa kalau dalam tuntutan jaksa menyatakan tidak ada hal yang meringankan, kalau hakim menambahkan, maka ini akan menjadi alasan untuk bisa menurunkan hukuman dari seumur hidup menjadi angka tadi 20 tahun atau mungkin angka yang lainnya begitu. Benarkah ini bisa dilakukan, Prof. Hipnu? Ya, artinya kalau nanti hakim sependapat bahwa memang tidak ada yang meringankan, berarti ada hukumannya tetap, kan itu. Tapi ternyata kalau memang dari pembelaan tadi adalah juga tidak connect, kan itu, tidak ada suatu reliable, itu bisa naik. Karena pertanyaan gini Mas, kenapa pidana mati itu sekarang itu jarang? Mas Timothy kemarin kalau nggak salah saya lihat putusan di mana ya, Kalimantan, narkoba, itu juga. Tapi yang memutuskan hakim. Yang memutuskan hakim. Karena pertanyaan gini, secara teori, hukum itu harus finishes operative. Bahwa hukum itu harus bisa dieksekusi. Kan itu. Kalau jaksa menuntut pidana mati, yang kemudian seandainya dikabulkan oleh majelis pidana mati, dan terus pidana mati, kapan eksekusinya? Ini saya pikir seperti itu. Berarti hukum tidak selesai. Ya. Tapi kalau nanti adalah pidana seumur hidup, hukum akan selesai, eksekusi seumur hidup. Nah, ini saya kira melihat pertimbangannya seperti itu. Dengan demikian, kalau dengan bukti-bukti yang disampaikan sudah firm, baik keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian dilakukan sebagai seorang subjek hukum, suatu pertimbangan itu nanti bisa melihat Mas, ada aspek yuridisnya. Tadi kita diskusikan, aspek yuridisnya saya kira tidak terbantahkan. Semuanya terpenuhi. Aspek sosiologisnya, dia dilakukan oleh seorang penegak hukum. Pejabat tinggi jenderal lagi. Memperlakukan sebagai bentuk teman-temannya lagi. Merusak citra lagi. Ini nggak ada. Dengan demikian, baik aspek yuridis maupun aspek sosiologis itu nggak ketemu, nggak ada yang meringankan, sehingga hukumannya ada sepakat dengan seumur hidup. Kan itu. Saya melihatnya seperti itu. Aspek filosofis, apalagi ini menghilangkan nyawa orang lain.
Nah, satu itu. Kemudian yang menarik, paling nanti gini Mas, terhadap Eliezer ini perdebatan cukup panjang, banyak versi dari penuntut umum pun dari konsep. Kalau saya melihat suatu konsep, nanti hakim mudah-mudahan bisa meletakkan pada apa itu GC. GC adalah diberikan seseorang yang sama-sama sebagai terdakwa, tapi yang paling ringan. Yang paling ringan, kan itu. Yang paling ringan berarti apa? Ya, E, berarti nanti A, Sambo, P, kan baru E. Yang paling ringan di antara seperti itu kan, nggak mungkin Eliezer jadi 8. Ini yang menjadikan masalah, karena kalau terjadi kemarin, loh ini kan pelaku. Sekarang berarti pertanyaannya pelakunya siapa? Sambo atau Eliezer? Debatnya kan di situ. Kalau pelaku utama, rontok dong GC-nya. Doktrin mengatakan bahwa dia bukan sebagai pelaku utama. Iya, makanya nanti sebagai pelaku itu saya kira nanti hakim akan melihat sebagai bentuk evaluasi sehingga bukan sebagai pelaku utama. Siapa pelaku utama? Sambo. Nah, kondisi demikianlah makanya kalau kita lihat pertimbangan nanti Bang Roni akan bisa melihat konsep itu bisa meyakinkan masuk pada apa itu GC seperti yang spirit yang ditentukan dalam undang-undang LPSK. Itu saya melihatnya seperti itu. Ya. Oke, Bang Martin akan harus melanjutkan ke agenda berikutnya. Mungkin ada beberapa poin yang masih Anda ingin gambarkan, Bang Martin, menjelang sidang pledoi yang nanti akan menghadirkan Ferdy Sambo, Kuatmaruf, dan Ricky Rizal. Ya, tadi saya sudah ulas mengenai Ferdy Sambo dan Putri ya. Saya sekarang lebih concern ke Ricky dan Kuat. Saya pikir kalau saya jadi mereka nih, ya, kalau saya jadi mereka, dengan kartu as jaksa yang sudah terungkap, yaitu hanya tuntutan 8 tahun, lebih baik saya nangis-nangis di depan majelis hakim itu ya. Untuk apa? Untuk mengakui kesalahan saya. Akuilah semua yang belum kalian akui. Kenapa? Untuk mendapatkan nilai positif minimal ya, hukuman kalian tidak akan melebihi 8 tahun dan berpotensi juga untuk mengurangi hukuman yang akan mungkin dijatuhkan oleh hakim. Tapi kalau kalian masih tetap konsisten ingin bebas, tidak merasa bersalah, maka saya sih yakin ya, minimal juga 8 tahun atau mungkin maksimal ya bisa mungkin 15 tahun nanti divonis oleh majelis hakim. Nah ini yang nanti akan kita lihat pada saat babak terakhir. Nah khusus untuk Ferdy Sambo dan yang lain ya kami menunggu ya pembacaan pledoinya. Setelah kami nanti dengarkan, kami akan tanggapi. Mudah-mudahan ya ada perubahan lah dari sisi positif ya, supaya ya mungkin bisa meringankan yang bersangkutan. Tapi kalau dia tetap konsisten mengatakan hal-hal yang tidak benar, ya saya pikir silakan saja hukum yang menghukum mereka nanti. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Martin Lukas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bang Martin harus melanjutkan ke agenda berikutnya. Saya lanjutkan bersama Prof. Hipnu. Salam sehat untuk Anda, Bang Martin. Ya. Prof. Hipnu, saya lanjutkan lagi terkait dengan apa yang nanti akan disampaikan di dalam pledoi. Ini juga menjadi momentum untuk mencuri hati hakim lah, bisa dikatakan. Tadi sebenarnya Bang Martin sudah sedikit memberikan cara begitu tadi, bisa saja mencoba meraih simpati hakim melalui kata-kata atau bahkan melalui ekspresi. Tadi Bang Martin menggambarkan saya nangis-nangis saja depan hakim begitu agar bisa meraih simpatinya begitu. Berpengaruhkah hal ini atau setidaknya berpengaruh pada publik saja begitu, tapi secara hukum apakah upaya meraih simpati hakim pada akhirnya bisa untuk mengurangi hukuman atau vonis yang akan diberikan oleh hakim, ataukah hakim tidak akan tergoyang oleh ini dan semuanya tetap berpegang pada bukti-bukti dan memang hakim mau tidak mau harus mempertanggungjawabkannya melalui bukti-bukti yang nanti menjadi pertimbangan hakim? Ini Mas, ada 3 pandangan menurut saya. Karena perkembangan pemidanaan itu sekarang itu ada sedikit berubah. Kalau hakim berpandangan pada segi pemidanaan ansih bukti itu sebagai aspek pembalasan. Berarti sudut pandang hakim adalah retributif. Istilahnya gitu. Pembalasan, retributif. Itu berarti bahwa bukti-bukti yang sudah cukup, ya sudah dipidana yang lebih besar. Kan itu. Itu aliran retributif. Kemudian bisa juga aliran yang kedua. Aliran adalah rehabilitatif. Rehabilitatif artinya nanti bahwa apakah pidana yang dijatuhkan itu bisa memberikan makna rehabilitasi ke depan si orang yang bersangkutan. Karena kan ini kan namanya suatu pidana kan sekarang itu sebagai bentuk pembalasan, Mas.
sehingga yang terjadi KLP itu over kapasitas, over crowded lah gitu. Naik 150%. Atau yang ketiga berpandangan restorasi. Tapi ini karena pembunuhan restorasi nggak mungkin. Nah, 3 konsep itu yang berkembang di dalam pemidanaan masalah kita, antara retributif, rehabilitatif, dan restoratif. Dan itu makanya tadi dikatakan dalam KUHP nasional itu karena sebagai restoratif itu pidana mati yang bersyarat. Sehingga seandainya sampai 10 tahun itu bertobat betul, menjadikan diubah menjadi seumur hidup. Nanti tadi tidak jadi mati, kan itu loh. Nah ini perdebatan. Tapi ini adalah wewenang jaksa, wewenang penuntut umum. Oleh karena itu kalau penuntut jaksa itu akan melihat juga tadi aspek yuridis, aspek empiris itu juga bagaimana mendengar masyarakat. Jadi hukum tidak hanya hukum toh, tapi juga mendengar masyarakat, mendengar para terdakwa itu mengakui atau tidak, bertobat atau tidak saat-saat terakhir ini. Kalau itu bisa terjadi, bisa berubah. Ini yang kita lihat. Karena aspek sosiologis itu sulit ukurannya. Itu yang menjadikan bahwa ini adalah kemanusiaan. Hukum itu adalah bukan untuk hukum, tapi hukum untuk manusia, kan gitu kan? Oh, dia sudah terbit, takut, sudah ada suatu pengurangan. Ini yang berkembang sekarang inilah. Kita tergantung nanti sudut pandang majelis seperti apa dari ketiga teori tadi. Oke. Nah, bisakah juga sebaliknya pledoi atau apapun yang disampaikan di dalam pledoi justru bisa meyakinkan hakim untuk menghukum lebih berat? Karena ini kan sebenarnya pembelaan, tapi kok malah jangan-jangan apa yang disampaikan seperti tadi kata Bang Martin bahwa ini bergantung nih apa yang disampaikan. Kalau yang disampaikan adalah sebenar-benarnya, maka ya diharapkan kejujuran itu bisa dihargai oleh majelis hakim gitu. Tapi ya bisakah sebaliknya, Prof. Ibnu? Sangat bisa sekali. Satu, bahwa dia tidak meyakini. Kedua, apa yang disampaikan bukti-bukti dibantah semua. Nah itu. Sehingga korelasi bukti yang harus memberikan suatu pandangan sebagai bentuk mencari kebenaran material mentah kembali dengan sudut pandang yang berbeda. Artinya inilah pembelaan yang tidak mencari suatu konstruksi material, tapi menjadi bias kembali. Gitu. Karena hukum itu kan sebetulnya kan dalam rangka ini bukan masalah pidana dan tidak mau pidana. Bagaimana mencari kebenaran yang material. Bahwa kalau memang dia sebagai pelaku, ya sudah sebagai pelaku, tapi dihukum dengan yang patut sesuai undang-undang. Gitu. Tapi menjadi mengingkar. Jadi mencari kebenaran material. Oh ternyata sebagainya bukti sudah jelas semua. Tidak mematahkan kembali. Nah ini yang menjadikan suatu nanti hakim akan melihat loh. Ini kok malah mematahkan yang menjadikan suatu bukti itu tidak reliable. Tidak konsisten dengan bukti yang disampaikan dalam suatu persidangan. Itu bisa jadi Pak. Tapi kalau dia bisa membuktikan bahwa itu memang ada suatu tidak reliable menjadikan celah, bisa menjadi lebih meringankan. Disinilah makanya kalau berpikir dalam suatu persidangan itu bagaimana meyakinkan hakim. Itulah yang disebut negatif weight. Negatif adalah undang-undang, weight keyakinan, meyakinkan. Oh ternyata Pak Sambo itu juga ada sisi kelemahannya karena faktor A, B, C dan sebagainya, sehingga hukumnya tidak menjadi menjadi mati. Bisa jadi. Tidak menjadi lebih berat. Nah, yang terakhir mungkin Prof, saya ingin tahu mengenai target dari penasihat hukum. Kalau kita mendengar tanggapan dari penasihat hukum khususnya seperti Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal maupun Ibu PC juga, mereka masih bersikukuh bahwa tidak ada keterlibatan klien mereka dalam perencanaan gitu. Sehingga tadi juga Bang Martin sempat menyampaikan mereka masih menargetkan agar kalau bisa bebas gitu. Karena meyakini tidak ada bagian mereka atau klien mereka dalam perencanaan pembunuhan, bahwa semuanya itu mereka berada di situ semuanya hanya ya memang kebetulan salah tempat, salah lokasi, salah waktu saja begitu, tapi tidak ada rencana sehingga tidak layak untuk dituntut, bahkan 8 tahun penjara pun tidak layak begitu, apalagi lebih berat dari itu. Apakah akan sia-sia kalau kita ikuti tuntutan, keyakinan dari jaksa dan apa yang sudah dihadirkan oleh jaksa dalam pembuktian, akan sia-siakah untuk tetap mengejar bebasnya klien mereka, sama sekali tidak melalui pidanakah, akan sia-siakah atau memang ya wajar saja kalau memang penasihat hukum menargetkan tetap untuk bebas, bahkan bukan hanya sekedar mengurangi hukuman? Ya,
kalau kita berpikir sama-sama sebagai penegak hukum mencari kebenaran material, sia-sia. Karena kita kan sama-sama, fungsinya sama. Jadi sebetulnya antara penasihat hukum, jaksa penuntut umum itu sama Mas, sama-sama mencari mendudukkan perkara. Itu sebetulnya seperti apa? Harusnya berjalan bersama-sama menuju arah yang sama begitu istilahnya. Ya, okay. Betul, bukan membabi buta, udah bisa. Hukum itu reasonable, gitu loh. Nah disinilah makanya kalau dikatakan sebagai bentuk bebas agak sulit. Menurut saya kita agak sulit. Karena bebas itu ada dua kemungkinan. Bebas karena tidak terbukti seperti yang dirumuskan dalam surat dakwaan, atau bebas karena kesalahan dalam surat dakwaan. Itu yang terjadi. Agak sulit kalau bebas itu. Taruhannya besar sekali, apalagi ini perkara-perkara yang nasional gitu. Oleh karena itu, melihatnya adalah bagaimana meringankan. Saya melihatnya meringankan. Kalau bebas sulit, hakim akan melihat bahwa ini yang meringankan yang tadinya mungkin 8 menjadi 7 atau 8. Yang paling pokok yang meringankan itu adalah Mas. Eliezer itu paling berubah. Dan kalau kita bisa berputar kembali, Mas Timothy, R itu potensi sekali JC sebetulnya. Kalau dia terbuka, karena dia bukan pelaku utama loh, dia hanya hadir, menyaksikan, ya kan? Ricky Rizal nih ya? Iya, Ricky Rizal. Berkaitan dengan relasi kuasa, wah, mau tidak mau sebagai pihak yang harusnya mengetahui mencegah tidak dilakukan. Coba kalau dia mencegah melakukan, dia menyampaikan, dia adalah masuk berpotensi menjadi justice kolaborasi. Nembak juga tidak. Ada gitu loh Mas, iya kan? Itu yang saya, tapi ya itulah sudah, karena waktu sudah berlalu. Oleh karena itu dari pembuktian yang dilakukan, tampaknya kalau UPC mungkin tetap karena seorang ibu ya. Seorang ibu apalagi gender bertanggung jawab pada keluarga dan sebagainya, kalau naik agak sulit. Yang menjadi pertimbangan adalah menurut saya kalau FS adalah tetap, R juga tetap, mungkin bisa berkurang, UPC tetap, Eliezer itu menjadi berkurang. Kalau berprinsip pada justice kolaborator. Itu saja mungkin yang prediksi kalau melihat kondisinya saat ini. Baik, Prof. Hipnu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Dan salam sehat untuk Anda, Prof. dalam aktivitas hari ini. Selamat pagi. Saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Polisi akan membongkar makam salah satu korban pembunuhan berantai Wawon CS di Garut, Jawa Barat. Selengkapnya saat lagi. Jelang pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Isu-isu terkini, analisa pakar, hingga dialog inspiratif tentang para calon pemimpin bangsa. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat, pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Hajatan biskuitnya apa ya? Pasti Roma dong, nomor 1 di Indonesia. Dan biskuit Indonesia nomor 1 di dunia. Roma Sandwichi, krim mewah, tebal. Bikin meriah. Roma Sandwichi. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu, ngilangin gerah. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu.
Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Saudara, polisi akan membongkar makam salah satu korban pembunuhan berantai dari Wawon CS di Garut, Jawa Barat. Pembongkaran makam ini dilakukan untuk kepentingan otopsi. Persiapan pembongkaran makam sudah dilakukan di lokasi pemakaman salah satu korban dari Wawon CS bernama Siti. Tampak warga desa Tanjung Jaya, Kecamatan Pakenjeng di Garut, Jawa Barat membantu mempersiapkan tenda yang nantinya akan dipergunakan dalam proses otopsi. Rencananya otopsi ini akan dilakukan oleh tim dari Polda Metro Jaya pada sekitar pukul 10 pagi nanti. Otopsi dilakukan sebagai rangkaian dari penyelidikan kasus pembunuhan berantai Wawon CS yang memakan korban hingga 9 orang. Dan untuk memantau bagaimana persiapan dari otopsi korban Wawon CS yang terjadi di Garut, Jawa Barat, kita akan segera mendapatkan perkembangannya dari jurnalis Kompas TV Reza Pratama yang sudah berada di lokasi pemakaman. Reza, selamat pagi. Bagaimana persiapan dari otopsi? Anda sudah berada dan di latar belakang ini adalah pemakaman dari salah satu korban. Nanti akan dilakukan di pemakaman atau dibawa keluar dari pemakaman atau di rumah sakit? Reza, laporan Anda. Ya baik, Bayu dan juga saudara, rencananya memang nanti pembongkaran makam salah satu korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Wawon CS ini akan dilakukan di TKP, begitu, tidak akan dilakukan di rumah sakit. Dan untuk persiapan pada pagi hari ini memang tadi kami pantau sudah dipersiapkan sejak pagi hari tadi sekitar pukul atau sebelum pukul 7 pagi tadi sejumlah warga di Desa Pakenjeng, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut ini sudah mempersiapkan. Kami akan perlihatkan visual kepada Anda seperti apa persiapan yang sudah dilakukan untuk nantinya proses pembongkaran makam dari Siti Fatimah akan dilakukan sekitar pukul 10 pagi nanti yang akan dilakukan oleh tim dari Polda Metro Jaya. Terpal ini sudah didirikan begitu, kemudian area makam dari Siti Fatimah yang merupakan korban pembunuhan dari Wawon CS ini sudah ditutup oleh kain berwarna biru muda begitu. Kemudian sejumlah warga yang nantinya akan menggali makam pun ini sudah siap, tinggal menunggu kedatangan dari tim Polda Metro Jaya. Jika bisa kami sampaikan atau menceritakan proses sebelumnya begitu, pada saat itu kami tadi berbincang bersama dengan warga bahwa Siti Fatimah ini adalah warga dari Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Cianjur begitu. Masa kecil Siti ini hingga umur 10 tahun di wilayah Garut ini begitu. Kemudian kami pun tadi berbincang bersama dengan warga dan juga konfirmasi dari pihak keluarga bahwa makam Siti Fatimah ini atau sudah dimakamkan sejak tanggal 21 Februari 2020. Artinya ini sudah lebih dari 2 tahun. Pada saat itu memang Siti ini menjadi korban pertama dari Wawon, namun yang melakukan pembunuhan adalah bukan Wawon. Saat itu Siti akan dijanjikan uang yang didapat digandakannya tersebut bisa diambil di kawasan Mataram, NTB begitu. Ketika melakukan penyeberangan dari Surabaya ke NTB bersama dengan Noneng, ini Siti diduga didorong begitu ke laut. Pada saat itu diakui oleh sejumlah atau oleh Noneng yang melakukan pembunuhan,
Yang tak lain adalah mertua dari Wawon sendiri ini mengalami kecelakaan. Namun informasi dari kepolisian ketika kasus ini terkuak, ternyata Noneng lah yang mendorong Siti ke laut begitu. Dan Noneng pun dibunuh begitu oleh Wawon karena takut perbuatan pembunuhan terhadap Siti ini terbongkar sehingga Wawon melakukan pembunuhan terhadap Noneng. Yang tak lain adalah mertuanya sendiri. Gitu Bayu. Apakah dalam kasus pembunuhan berantai Wawon CS ini juga dicari lebih jauh, digali lebih jauh kemungkinan adanya korban lain di wilayah Garut dari Wawon CS selain almarhumah Siti Fatimah? Reza. Ya, baik Bayu dan juga saudara, hingga saat ini memang pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya memang terus melakukan penyelidikan, terutama apakah ada korban lainnya selain dari Siti Fatimah, karena hingga saat ini memang kepolisian merilis 9 korban begitu. 1 diantaranya adalah di Garut, yakni korban Siti Fatimah. Kemudian 3 diantaranya di Bekasi, kemudian 5 diantaranya di Cianjur. Hingga saat ini kemungkinan apakah ada korban lainnya ataupun ada tersangka-tersangka lainnya ini masih terus dilakukan penyelidikan oleh tim Polda Metro Jaya. Bayu. Reza Pratama, terima kasih laporan Anda dari Garut, di mana pukul 10 nanti salah satu korban pembunuhan berantai Wawon CS yang makamnya sudah ada di belakang ini, Siti Fatimah almarhumah, akan dilakukan otopsi. Terima kasih Reza. Dan saudara, kami akan lanjutkan dengan informasi dari politik nasional. Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil simulasi pilihan presiden. Nama Prabowo dan Anies tampak kejar-kejaran di posisi kedua dari survei ini. LSI melakukan beberapa skema simulasi nama calon presiden. Dari simulasi 19 nama, simulasi 10 nama, dan simulasi 3 nama Ganjar Pranowo selalu menjadi yang tertinggi. Diikuti para pesaing terkuatnya selama ini dalam survei, ada nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dengan jarak paling tidak sekitar 10%. Tadi dikaitkan dengan simulasi menjadi 3 nama. Kalau simulasi 3 nama, maka Ganjar unggul sekitar 10-20% dibandingkan pesaingnya nomor 2, yakni Anies 24,2%. Diikuti oleh Prabowo. Jadi Prabowo sama Anies pada Januari 2023 ini berada pada posisi yang saling kejar atau pada posisi yang sama, kompetitif. Disampaikan juga oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menempatkan Partai Gerindra dan Ketua Umumnya Prabowo Subianto dalam 3 teratas parpol dan tokoh dengan elektabilitas tertinggi. Merespon hal ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku dirinya dan partainya akan tetap bekerja untuk rakyat. Ditemui usai meresmikan Sekretariat Bersama atau Sekber Gerindra dan PKB, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merespon sejumlah survei tentang bakal calon presiden di Pilpres 2024. Nama Prabowo, Anies, dan Ganjar selalu masuk dalam 3 teratas berbagai survei. Tetapi Prabowo menyebut hal itu adalah bagian dari demokrasi dan akan terus berjuang untuk rakyat. Ya, pokoknya kita berjuang terus, kita turun ke rakyat. Kita ya, demokrasi menuntut bahwa kita harus menawarkan ke rakyat suatu pilihan ya, yang terbaik untuk rakyat. Ini demokrasi. Ya, saya kira itu. Itu kan dari Sementara Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Partai Nasdem, melakukan safari politik dan jalan sehat di Kompleks Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung pada Minggu kemarin. Dalam orasinya, Anies berjanji untuk mendorong perubahan Indonesia yang berkeadilan sosial. Bersama simpatisan dan pengurus Partai Nasdem, Anies Baswedan membuka jalan sehat dengan mengelilingi Kompleks Stadion Sijalak Harupat sejauh 2 km. Di hadapan puluhan ribu simpatisannya, Anies berjanji jika ia terpilih menjadi presiden akan mendorong perubahan Indonesia yang berkeadilan sosial. Kita menginginkan
agar pertumbuhan ekonomi kita menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Yang berkualitas itu artinya apa? Artinya disertai dengan pemerataan dalam artian senyatanya. Itulah sebabnya kita mengikhtiarkan agar keadilan sosial menjadi agenda pertama dan terutama bagi Indonesia ke depan. Karena kita memiliki seluruh potensi agar semua bisa merasakan kesempatan yang sama, kesejahteraan yang setara. Saudara, pelaksana tugas Wali Kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu, memperkenalkan menu masakan sehat bagi ibu hamil atau bumil di objek wisata Sondong, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah bayi lahir stunting. PLT Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Heviarita Gunaryanti Rahayu langsung memasak di hadapan warga dengan menu sehat dan membagikannya pada ibu hamil. Dia mengaku mendapat menu sehat dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Hal itu dia lakukan usai mengikuti senam bersama warga Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen dan jajarannya. Sebelum memasak, Ita menyiapkan dahulu sejumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk menu makanan sehat ini. Langkah ini dilakukan sebagai pelaksanaan Kota Semarang dengan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, terutama menyiapkan menu sehat dan bergizi untuk bayi di bawah 2 tahun dan ibu hamil agar terhindar dari stunting. Kita ini untuk membuat anak-anak sehat gitu ya, bebas stunting ini kan tidak hanya pada saat setelah dilahirkan, tetapi saat mulainya 1000 hari kehidupan pertama ini sejak bertemunya sel sperma dan sel telur, sehingga pada saat itu harus sudah mulai dipantau bagaimana janin yang ada di dalam perut seorang ibu. Dan hari ini juga dilakukan pemeriksaan, kemudian juga untuk edukasi ibu hamil, kemudian pemeriksaan kesehatan khususnya kepada anak-anak stunting dan ibu hamil, tapi di luar itu juga untuk lansia dan masyarakat semuanya. Gerakan masyarakat hidup sehat ini dilakukan serentak di 177 kelurahan di Kota Semarang agar stunting bisa 0% pada 2023 ini. Setelah menengok pemberian edukasi kepada ibu hamil, Ita juga memborong sejumlah produk UMKM lalu membagikannya kepada warga setempat. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kami segera kembali dengan bagian akhir dari Sapa Indonesia pagi hari ini. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Fenomena rental pacar di kalangan generasi muda yang viral beberapa waktu lalu. Problematika yang muncul di sekitar kita. Para pejudi bola rela dibuat gelap mata. Kali ini ada bonus ribuan. Dibahas, diulas lugas. Dalam 60 menit, Special Report. Setiap minggu, pukul 6 petang. Di Kompas TV. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Doyok ya. Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat.
tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Tiba di bagian akhir Sapa Indonesia Pagi, masih ada informasi terkait seorang petugas kebersihan di Stasiun Tugu, Yogyakarta yang menemukan tas berisi uang tunai lebih dari 44 juta rupiah. Tas ini kemudian diserahkan kepada petugas keamanan dan kini telah dikembalikan kepada pemiliknya. Adalah Sudaryanto, pria yang sehari-harinya bekerja sebagai petugas kebersihan di Stasiun Tugu, Yogyakarta ini menemukan tas berisi uang tunai lebih dari 44 juta rupiah. Tas tersebut ditemukan tertinggal di sekitar mesin pencetak tiket pada hari Sabtu lalu. Oleh Sudaryanto, tas langsung diserahkan petugas keamanan stasiun untuk diperiksa isinya. Setelah mengetahui berisi uang, pihak stasiun mengumumkan perihal tas hilang hingga akhirnya bisa kembali kepada pemiliknya. Kemudian tahu isinya Mas Pak? Ya itu tahu isinya setelah dibuka itu sama petugasnya. Berapa isinya Mas? Kurang tahu yang itu sama petugas. Dikasih tahu nggak Masnya? Setelah itu tahu gitu? Setelah itu tahu. Berapa Mas? 40 lebih lah. 40 apa Mas? 40 juta ke atas. 44 juta. Kenapa? Bukan milik saya. Bukan milik saya, bukan hak saya punya. Tindakan terpuji yang ditunjukkan oleh Sudaryanto mendapat apresiasi dari Kepala Stasiun Tugu, Yogyakarta. Atas kejujurannya, Sudaryanto kini dijanjikan akan menerima hadiah. Kemarin dari RMU sudah memberikan, nanti ada pihak KAI Group juga akan memberikan, masuk stasiun sudah memberikan juga kepada beliaunya agar memotivasi bahwa nilai-nilai kejujuran itu adalah hal yang paling mahal. Biar teman-temannya yang lain juga akan terasa, kita kalau bekerja sesuai dengan amanah, bahwa kita itu tidak mengharapkan imbalan enggak, tapi itu adalah reward murni dari kami KAI Group. Dalam kurun waktu sebulan terakhir, tercatat petugas Stasiun Tugu, Yogyakarta telah menemukan 21 barang milik penumpang yang tertinggal. Seluruh barang temuan itu pun telah dikembalikan kepada pemiliknya. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Ya, kejujuran yang patut kita hargai di saat Iya ini. dong, Ya, Tim. harus diapresiasi dan tentunya ditiru juga kejujuran tersebut. Dia bahkan tidak tahu isinya apa kan sebenarnya, kan? Karena bahkan tidak mau melihat ke dalamnya, langsung saja sudah tahu apa yang harus dilakukan, yaitu diserahkan kepada pihak keamanan gitu. Jadi bersyukur bisa kembali kepada pemiliknya tas tadi. Ya, terima kasih untuk Pak Sudaryanto menunjukkan kejujuran masih ada. Ya. Dan kita akhiri laporan tadi, mengakhiri Sapa Indonesia Pagi hari ini. Sebentar lagi saya akan menghadirkan Breaking News Kompas TV untuk mengikuti sidang lanjutan dari kasus pembunuhan berantai Brigadir Joshua. Pembunuhan berencana, pembunuhan berantai yang bohong. Oh ya. Beda kasus. Nah, kita akan ikuti terus bagaimana kelanjutan sidang pledoi yang akan dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nanti bersama Bayu Stiono. Saya akan bertemu dengan Anda di Sapa Indonesia Pagi besok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya pamit dulu, saya Timothy Marbun. Dan saya Bayu Stiono. Sampai jumpa. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. 17 Januari 2023, mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, dituntut penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Sebelumnya, Sambo didakwa dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Menurut jaksa, Sambo memenuhi unsur perampasan nyawa orang lain. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini telah disebut pembunuhan. Dengan demikian, pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan, atau penghilangan nyawa seseorang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses hal ini mencakup pengertian luas, yakni semua menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara tidak langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan. Tuntutan penjara seumur hidup bagi Ferdi Sambo diapresiasi oleh orang tua Yosua Huta Barat. Meski begitu, mereka menyayangkan sikap Sambo yang tidak menunjukkan penyesalan. Penuntut umum menuntut hukuman seumur hidup. Kita sangat mengapresiasi oleh kinerja daripada jaksa penuntut umum. Presi oleh Sambo saya lihat tidak jauh beda dengan persidangan-persidangan yang sebelumnya. Dia tidak ada nampaknya rasa wajah penyesalan. Dari sorot matanya, dari gerak-geriknya masih tetap seperti dari awal persidangan, tidak ada perubahan. Sementara itu, kuasa hukum Ferdi Sambo memastikan kliennya akan melawan sejumlah tuntutan jaksa dalam pledoi atau nota pembelaan yang akan dibacakan di persidangan. Sebagian besar tentu akan mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, karena tadi di surat tuntutan ada jalan cerita yang disampaikan, termasuk pemenuhan unsur-unsur yang menurut kami ini berjauhan dengan fakta yang sebenarnya terungkap pada persidangan. Nanti kita ungkap lebih lengkap di dalam pembelaan kita ya, fakta-fakta apa yang terkait, kemudian bukti-bukti apa yang relevan untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dari sisi kami tentu sebagai penasihat hukum, juga dari sisi Pak Sambo. Karena memang ada bagian-bagian tadi yang tidak lengkap disajikan secara utuh dari fakta persidangan yang sebenarnya sudah diungkapkan dalam sejak persidangan pertama, terutama di agenda acara pembuktian ya, dari keterangan saksi-saksi maupun. Lalu, seperti apa nota pembelaan yang akan disampaikan Ferdi Sambo di persidangan? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, selamat pagi. Saya Bayu Sutiono kembali menghadirkan Breaking News Kompas TV untuk sidang lanjutan hari ini berkaitan dengan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan berlangsung sidang lanjutan untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Dan segera kita tanyakan agenda sidang hari ini tepatnya bersama jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang sudah bersiap di PN Jaksel. Tifal, selamat pagi. Pukul berapa hari ini sidang akan dimulai karena ada 3 pledoi dari 3 terdakwa, Tifal? Bila tidak ada perubahan berarti seperti biasanya jadwal sidang akan berlangsung pada pukul 10 pagi nanti waktu Indonesia bagian Barat. Khusus untuk agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi nanti akan dilangsungkan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambil juga untuk saat ini kami menunggu kehadiran dari para terdakwa yang bersidang hari ini. Ferdi Sambo didatangkan dari Rutan Makobrimob Depok Jawa Barat, kemudian Ricky Rizal dari Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, dan Kuat Ma'ruf dari Rutan Bareskrim Mabes Polri. Nah, nantinya akan dibacakan nota pembelaan setelah ketiga terdakwa ini dibacakan nota tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kita coba ingat lagi dalam sidang tuntutan yang berlangsung pekan lalu, khusus tepatnya pada hari Senin pekan lalu, untuk terdakwa Kuat Ma'ruf ini dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan kurungan penjara selama 8 tahun, begitu pula dengan Ricky Rizal dengan tuntutan pidana yang sama. Sementara untuk Ferdi Sambo pada sidang hari Selasa pekan lalu sudah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana kurungan penjara seumur hidup. Nah, sejauh
Ini yang disampaikan keterangannya dari terdakwa melalui penasihat hukumnya masing-masing kepada Kompas TV. Dalam setiap kesempatan mereka menyatakan bahwa ada beberapa hal yang akan menjadi catatan dan akan disampaikan dalam nota pembelaan sepanjang hari ini. Untuk Verdi Sambo ada beberapa poin sehubungan dengan pandangan seputar pembunuhan berencana yang dipandang tidak sepenuhnya menjawab ataupun juga tidak sepenuhnya tertera pada nota tuntutan. Kemudian ada beberapa poin yang dianggap tidak sesuai dengan fakta persidangan. Begitu pula dengan pandangan yang dikeluarkan oleh tim penasihat hukum dari Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Tentu yang bakal menarik di sini sejauh mana kemudian nota pembelaan ini akan disampaikan dan berpengaruh pada putusan nantinya yang bakal ditetapkan oleh majelis hakim setelah proses dari pembacaan pledoi maupun nanti kalau ada replik dan juga duplik yang bakal disampaikan oleh masing-masing, baik dari pihak jaksa penuntut umum maupun juga dari tim penasihat hukum dari para terdakwa ini. Tentu ini yang bakal menarik untuk kita cermati. Setidaknya pada pukul 10 pagi nanti paling cepat kita akan melihat proses sidangnya ini lebih lanjut di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai pengingat saja Bayu, untuk dakwaan ataupun juga jerat pidana yang dialamatkan kepada ketiga terdakwa yang akan dibacakan pledoinya hari ini, jaksa pada pekan lalu menuntut mereka melanggar pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana dengan pasal pengait atau jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menerangkan soal keikutsertaan dalam upaya tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri. Soal hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Verdi Sambo dalam sidang yang berlangsung pekan lalu disebutkan oleh jaksa bahwa tindakannya ini telah menghilangkan nyawa Yosua sehingga memicu duka bagi keluarga korban. Hal lainnya adalah jaksa menilai keterangan Sambo ini berbelit-belit di muka persidangan, lalu tindakannya ini memicu keresahan dan kegaduhan di masyarakat, serta dianggap tidak pantas dilakukan oleh seorang perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia. Tindakannya ini juga menurut jaksa dalam penilaiannya dipandang mencoreng institusi Polri serta membuat banyak anggota terlibat dalam skenario yang dibuat Verdi Sambo. Dalam hal itu maksudnya adalah skenario tembak-menembak yang dibuatnya di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Sementara itu di sisi lainnya jaksa menilai tidak ada butir pertimbangan yang bisa meringankan beban tuntutan bagi terdakwa Verdi Sambo yang sudah dituntut seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. Di sisi lain kalau kita cermati juga dari tuntutan terhadap Kuat Ma'ruf, ia dipandang dalam hal memberatkannya, ia dipandang ikut terlibat dalam upaya menghilangkan nyawa Yosua dan berbelit-belit, sementara di sisi lainnya tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau tidak pernah dihukum dalam kasus-kasus sebelumnya. Tentu ini bakal menarik kita cermati dan nanti kita tunggu pada pukul 10 pagi nanti. Bayu. Ya, Tifal sedikit lagi, apakah sudah keluar urutannya siapa yang akan lebih dulu membacakan pledoinya dari tiga terdakwa ini? Ini pun masih kami tunggu siapa yang akan mendapatkan giliran lebih dulu, bergantung pada kesiapan dari tim penasihat hukum, kesiapan dari jaksa penuntut umum, dan juga nanti setelah kedua pihak ini sudah dianggap siap begitu, siapa yang akan lebih dulu, baru kemudian majelis hakim akan membuka dan nanti akan menentukan siapa yang bakal lebih dulu melakukan pembacaan pledoi atau pembacaan nota pembelaan nanti di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bayu. Baik, Tifal Solesa, terima kasih laporan Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saudara, kami masih akan kembali untuk Anda. Kami jeda sebentar dan kembali dengan Breaking News Kompas TV. Informasi isu-isu terkini. Eksekusi lahan berakhir ricuh. Masa buruh tuntut kenaikan UMP. Satu korban longsor ditemukan tewas tertimbun reruntuhan. Peristiwa yang paling menyita perhatian. Seorang pria tewas terseret arus sungai setelah berupaya menolong seorang remaja. Upaya pemadaman masih dilakukan di kapal motor Mutiara. Dapatkan dalam Berita Utama, Senin sampai Jumat, pukul 7:30 malam. Live di Kompas TV. Ku ingin bersatu bersama selamanya, kita tegar. Sakit kepala? Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia.
Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Saudara, hari ini 3 terdakwa untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat, yaitu mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan menyampaikan nota pembelaan mereka atau pledoi di persidangan. Sebelumnya Ferdi Sambo dituntut Jaksa Penuntut Umum atau JPU penjara seumur hidup untuk kasus ini. Sementara Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf sama-sama atau masing-masing dituntut JPU 8 tahun penjara untuk kasus ini. Lalu, mampukah Sambo CS dalam tanda petik melawan tuntutan jaksa melalui pledoi yang akan dibacakan hari ini? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Breaking News Kompas TV. Ada pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting, kuasa hukum terdakwa Ricky Rizal, Erman Umar, dan kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf, Irwan Irawan. Selamat pagi Bang Irwan, Bang Erman, Bang Jamin, salam sehat. Mas Erman, Ya. Mas Bayu, Pak Jamin. Saya ke Bang Irwan dulu. Bocoran sedikit Bang Irwan, pledoi ini nanti akan menyoroti bagian-bagian apa dari Jaksa Penuntut Umum yang kemarin menyampaikan tuntutan untuk Kuat Ma'ruf, Bang Irwan? Iya, dari kami sebagai kuasa Kuat Ma'ruf itu akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan adanya beberapa materi di tuntutan itu yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Salah satu diantaranya mungkin yang kami perlu sampaikan kaitannya dengan misalnya pengamanan senjata oleh Ricky yang seolah-olah diketahui oleh Kuat Ma'ruf ketika di Magelang ya. Nah di fakta persidangan itu tidak ada sama sekali yang menunjukkan atau yang menerangkan saksi-saksi dan bukti yang ada bahwa Kuat Ma'ruf itu mengetahui adanya pengamanan senjata oleh Ricky. Nah salah satu hal yang perlu kami sampaikan nanti di pledoi. Itu yang perlu kami sampaikan. Oke, Bang Irman, kalau boleh ada beberapa poin yang bisa disampaikan kepada kami. Saya menyebutnya bocoran dari pledoi nanti, Bang Irman. Ya, kalau kita intinya bukan inti sebenarnya. Jadi memulainya tetap dari Magelang gitu ya. Masalah senjata itu apa yang disampaikan oleh saudara Iwan bahwa itu adalah inisiatif dia sebagai antisipasi sebagai seorang yang lebih tua di rumah itu, lebih tua dalam pengertian sebagai seorang polisi gitu. Memang prinsip semua senjata tentu yang dipegang oleh yang punya izin. Tetapi ada kalanya waktu itu bukan mau diambil, istilahnya dilucutin, tidak, mengamankan supaya tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Seperti yang berulang-ulang kita sampaikan, ada terjadi sedikit koslet antara Kuat dengan Joshua sampai suatu saat Kuat pakai pisau itu kan. Halo Bang Irman, suaranya hilang. Nanti kita akan coba sambung lagi, tetapi poinnya tadi juga kita dapat kurang lebih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.
Mudah-mudahan nanti tersambung kembali audio dari Bang Irwan Umar, kuasa hukum Ricky Rizal. Bang Jamin, kalau kita mendengar Bang Irwan dan juga Bang Irman tadi di bagian awal, situasional gitu. Jadi intinya pembelaan kita hari ini mungkin akan berbeda secara diametral lah, dengan secara tajam dengan tuntutan jaksa. Ya begitu juga kita kepada keluarga Joshua, kepada pengacara Joshua, menghimbau supaya kita mengaku atau minta maaf dan menangis, kita hargai gitu. Mungkin ada rasa kasihan juga keluarga Joshua, pengacaranya, ya klien kita jangan tinggi, tapi itu kan kita yang menghadapi persidangan ini, kita yang tahu mungkin ada yang salah sikap-sikap dari Ricky yang tidak punya sikap yang tegas setelah kejadian atau pada saat ini, tapi itu kita harus tahu unsur-unsur dalam pasal 340 termasuk perbuatan turut serta tidak memenuhi itu gitu. Jadi ada hal-hal yang memang ada perbuatan dalam pidana yang dia tidak berbuat, itu memang bisa disalahkan, bisa dihukum. Tapi ini jelas pasalnya nggak bisa ditafsirkan. Dia harus berbuat aktif untuk melakukan pembunuhan itu. Sementara dalam substansi lengkap masalah pembunuhan ini, dia sudah menolak permintaan Sambo. Dan dia hanya pada saat kalau toh juga masyarakat menganggap itu salah, dia tidak menyampaikan kepada Richard, tidak menyampaikan ke Joshua. Karena apa? Dia masih goncang juga. Apakah benar terjadi yang pelecehan itu? Apakah ini akan diklarifikasi? Dan tidak pernah akan dilakukan, disampaikan ke Ricky, dan dilakukan misalnya di Duren 3 itu. Tidak pernah ada. Kemudian pada saat Richard naik, dan dia tidak tahu apa yang dibicarakan antara Sambo sama Richard. Oleh karena itu, banyak itu yang maka dia dipanggil lagi terakhir, tahu udah kejadian Mas Bayu itu kita kupas itu semua. Makanya intinya permintaan kita secara ini mungkin ya ada yang kecewa, tapi mau nggak mau secara kita juga berprinsip tegakkanlah keadilan sekalipun langit runtuh. Dan kalau ragu-ragu dalam hal ini, majelis hakim kalau ragu-ragu lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi judul kita, pledoi kita, menghindari peradilan sesat. Itu inti judul. Oke, terbayang Bang Irman tadi agak sedikit terputus, tetapi kita dapat intinya di bagian akhir ini. Suara Bang Irman sudah jelas. Bang Jamin Ginting, kalau saya sedikit mengambil kesimpulan dari Bang Irwan, untuk Kuat Ma'ruf ada hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, ini akan diangkat di pledoi. Dan juga Bang Irwan Umar untuk Ricky Rizal, ada hal-hal yang tidak memenuhi pasal-pasal pidana yang didakwakan, dan ini akan diangkat sedemikian rupa. Wajar menurut Anda ini akan muncul dalam pledoi para terdakwa, utamanya Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf? Bang Jamin? Terima kasih. Jadi konteks daripada tuntutan jaksa penuntut umum itu, pertama dia menghadirkan tentang fakta-fakta. Setelah fakta-fakta, dia menghadirkan tentang unsur-unsur pasal yang dituntutnya, fakta-fakta di persidangan tersebut. Ya, apakah unsur-unsur dari tuntutan itu seperti 340 ya, berdasarkan fakta-fakta itu terpenuhi atau enggak unsurnya, sehingga muncullah angka untuk menyatakan seseorang itu dituntut berdasarkan fakta-fakta tersebut. Nah, jadi penasihat hukum sekarang ini ada dua argumentasi yang disampaikan dalam pledoinya atau pembelaannya. Pertama, terkait fakta-fakta. Jadi disampaikan nantinya dari penasihat hukum ini bahwa fakta-fakta itu tidak benar adanya, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan membantah analisis hukum dari fakta-fakta tersebut yang terkait dengan unsur-unsur pasal. Contohnya ya, pasal perencanaan begitu. Nah, dia akan mengatakan Kuat Ma'ruf nggak punya motivasi untuk merencanakan suatu pembunuhan. Ya, dalam pledoi itu akan disampaikan. Begitu juga dari Ricky Rizal, dia tidak punya niat dari awal untuk membunuh, sehingga maksud dan tujuan pembunuhan itu tidak terbukti berdasarkan analisis yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Nah, itulah gambaran isinya dari pledoi tersebut. Sampai suatu kesimpulannya, maka nanti para penasihat hukum ini akan mengatakan sudah layaklah ya, contohnya Kuat Ma'ruf atau Ricky Rizal dibebaskan dari segala dakwaan, baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua.
Nah, itulah nantinya yang akan memberikan keyakinan bagi hakim siapa yang benar. Apakah jaksa penuntut umum, apakah keterangan pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum. Nanti, atau hakim sendiri punya pandangan sendiri terhadap keterangan yang jaksa penuntut umum, tuntutannya maupun pledoi. Karena menurut hakim, apa yang disampaikan oleh JPU benar. Sebagian, atau seluruhnya. Atau ada sebagian yang disampaikan dalam pledoi benar. Atau tidak. Nah, itulah nanti akhirnya hakim memutuskan. Ya, apakah lebih berat, apakah lebih ringan dari dakwaan jaksa penuntut umum. Jadi seperti itu gambaran besarnya terkait dengan situasi seperti ini sekarang ini, begitu Mas Bayu. Oke, Bang Jamin, dalam Anda mengamati banyak sekali persidangan dalam berbagai kasus dan utamanya ini yang berkaitan dengan mendapat perhatian dari banyak pihak. Seberapa jauh biasanya pledoi dari penasihat hukum dan terdakwa ini nanti mampu mempengaruhi majelis hakim dalam memberikan vonis, Bang Jamin? Ya, jadi pledoi itu harus ada di dalam pertimbangan majelis hakim. Ya, jadi dalam pertimbangan majelis hakim dia menyebutkan bahwa pledoi ataupun pembelaan terdakwa terkait dengan ini dia harus terangkan kenapa ditolak atau diterima. Nah, jadi dalam putusan itu akan disebutkan berdasarkan pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum ya. Nah, dia dijadikan bahan pertimbangan begitu. Tetapi belum tentu itu diiakan atau diterima pledoinya begitu. Diterima dalam arti dalam setiap unsur-unsur pasal yang disampaikan. Bisa juga diterima, bisa juga ditolak. Makanya kalau pledoinya diterima, maka otomatis nggak benar tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, kalau ditolak, maka jaksa penuntut umum lah yang benar. Tapi menurut pandangan hakim, kalau dia menambah putusan itu menjadi lebih berat, dia tambah lagi bahwasannya harus ada maksimum hukuman, contohnya begitu. Ya. Kasih contoh satu ya, Mas Bayu ya, terkait dengan Ferdi Sambo. Walaupun lawyernya nggak ada di sini ya kelihatannya. Betul. Nah, terkait dengan Ferdi Sambo. Ferdi Sambo itu dalam pertimbangan majelis tidak disebutkan alasan yang meringankan. Satu tidak ada disebutkan. Ya, makanya penasihat hukum akan menghadirkan bahwanya Ferdi Sambo ini layak untuk diberikan hal-hal yang meringankan. Contohnya ya, salah satu, dia adalah polisi yang sudah melakukan investigasi dan penyelesaian hukum terkait dengan kasus-kasus besar. Ya, nah, contohnya ya kasus Sarina bersama Krishna ya, kasus macam-macam lah terkait dengan kasus yang sudah ada yang dia ikut dalam penanganan itu. Nah, patutlah dihargai. Nah, itu maka nanti hakim akan mempertimbangkan. Nah, kalau nanti sampai dihargai, artinya ada hal yang meringankan, saya yakin bahwa tuntutan yang seumur hidup tadi bisa menjadi tuntutan angka, bukan huruf lagi. Ya. Jadi 20 tahun, karena jaksa tidak menyebutkan hal-hal yang meringankan saja, tuntutannya seumur hidup. Berarti kalau ada yang meringankan harusnya lebih rendah. Ya. Karena hal-hal yang meringankan. Nah, itulah strategi yang kira-kira akan dijadikan bahan pertimbangan bagi majelis hakim terhadap pledoi tersebut, begitu Mas Bayu. Ya, oke. Terbayang bagaimana kemudian pledoi ini penting bagi para terdakwa yang kebetulan kuasa hukumnya hadir, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Saya akan sambung nanti. Sesaat lagi kita akan jeda sebentar dan kembali dengan perbincangan Breaking News Kompas TV. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian, pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan Auto Scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian, pilih setting, pilih saluran, lalu Auto Scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih.
Pekerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh yeah. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngiluh. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Baru mie oven. bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu, ngilangin gerah. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama, Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Ingat Mama, ingat Tempra. Ya, kami sambung saudara perbincangan kami bersama Jamin Ginting, pakar hukum pidana, Erman Umar, penasihat hukum Ricky Rizal, dan juga Irwan Irawan, penasihat hukum Kuat Ma'ruf. Bang Irwan, Bang Irman terutama, kalau mengingat pentingnya pledoi kali ini dan sebentar lagi nanti kita akan mendengar pledoi ini dibacakan untuk Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Bang Irwan, seberapa yakin bahwa pledoi ini nanti akan membantu Kuat Ma'ruf mempengaruhi majelis hakim sehingga kemudian nanti hukumannya bisa saja jadi jauh atau berkurang dari tuntutan JPU 8 tahun penjara. Bang Irwan? Ya, jadi pledoi ini kan kesempatan diberikan kepada pihak terdakwa untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pembelaan dirinya ya. Iya. Nah, kaitannya dengan dalam perkara ini ada pasal 340 yang didakwakan, itu didakwakan kepada saudara Kuat Ma'ruf. Nah, salah satu dari unsurnya itu kan perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini kan harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Kaitannya salah satunya permufakatan, adanya komunikasi misalnya antara para pihak yang diduga melakukan pembunuhan berencana ini. Nah, dalam perkara ini dan fakta-fakta persidangan itu yang kami akan gambarkan di pledoi nanti, paparkan bahwa Kuat Ma'ruf ini sama sekali tidak ada komunikasi dengan para terdakwa yang lain. Kalau dianggap dia itu bagian dari perencanaan. Nah, khususnya kaitannya dengan komunikasi dengan saudara Ferdi Sambo, itu sejak Magelang sampai Saguling tidak pernah ada komunikasi pihak Kuat Ma'ruf dengan Ferdi Sambo. Nah, ini hal-hal ini yang mungkin kita akan paparkan di pledoi nanti supaya bisa meyakinkan majelis hakim bahwa memang Kuat Ma'ruf tidak pada tempatnya kapasitasnya sebagai pihak yang harus ditarik dalam pasal 340. Terlebih lagi pasal 338, dia itu bukan bagian dari proses kematian daripada Joshua karena yang melakukan penembakan itu kan si Richard. Nah, hal-hal seperti ini yang kita akan gambarkan di pledoi nanti supaya bisa memberikan gambaran kepada pihak majelis hakim bahwa memang kapasitas Kuat Ma'ruf sebagai
terdakwa dalam perkara ini sudah tidak pada tempatnya gitu. Nah, sehingga pantas atau layak dibebaskan dalam perkara ini. Hal itu yang mungkin kita gambarkan dalam periode nanti, Mas Bayu. Oke, Bang Jamin, berkaitan dengan yang disampaikan Bang Irwan, ini kan nanti kata melawan kata sedemikian rupa, pembuktian apa segala macam sudah begitu. Apakah ini akan sangat kuat nanti berkaitan dengan mempengaruhi hakim? Ya, tadi yang disampaikan Bang Irwan itu benar, terkait dengan kasus ini tentu nanti akan bisa hakim menilai. Contohnya apakah Kuat Ma'ruf dari awal sudah mengetahui rencana pembunuhan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam hal ini Kuat Ma'ruf ya waktu sampai ke Duren 3 dari Saguling sudah mengetahui ada rencana pembunuhan tersebut dan dia ada disebut. Nah, dalam konteks pasal 55 di ayat 1 ke 1 itu ada 3 hal. Pertama, dader, yaitu orang yang melakukan tindak pidana. Yang kedua adalah dunpleher. Yang ketiga adalah medadader, bersama-sama. Nah, kalimat bersama-sama melakukan tindak pidana itu bukan bersama-sama mengeksekusi gitu ya. Jadi ada contohnya begini. Satu orang mengeksekusi, satu lagi membukakan pintu, satu lagi memegang tangannya, satu lagi mengajak masuk ke dalam. Tapi di antara mereka itu sudah memiliki mufakat, niat jahat untuk menghabiskan nyawa orang tersebut. Tapi tidak selalu setiap orang itu atau semua sama-sama menembak, bukan. Jadi itulah yang dimaksud dalam konteks pasal 55 ayat 1 ke 1 tentang medadater, ya, sama-sama melakukan perbuatan. Dan itulah menurut saya mungkin pertimbangan majelis atau pertimbangan jaksa penuntut umum saat ini yang menilai keikutsertaan daripada Kuat Ma'ruf ini. Begitu, Mas Bayu. Oke, ya. Hal yang sama kan juga akan terjadi berkaitan dengan Ricky Rizal, Bang Herman. Seberapa nanti kali ini udah tinggal apa yang disampaikan oleh tim penasihat hukum saja yang mungkin mampu mempengaruhi majelis hakim. Dan kalau itu berhasil, iya berarti kan harus ada pengurangan hukuman nanti dalam vonisnya kalau memang betul-betul itu bisa terjadi. Seberapa yakin ini bisa terjadi menurut Bang Herman untuk Ricky Rizal? Ya sebenarnya prinsipnya ini ada dua macam ya. Pertama, kalau hakim yakin dengan jaksa ya tentunya tetap dihukum atau diringankan atau tetap atau ditambah itu terserah majelis ya. Tapi karena kita semua unsur-unsur dianggap terbukti, semua asumsi dari jaksa sejak di Magelang sampai kejadian itu, apa gerakan dari Ricky itu yang dianggap oleh jaksa seolah-olah itu sudah merupakan niat kesengajaan dari Ricky. Ini yang kita patahkan. Kita menganggap itu asumsi yang tidak didukung oleh bukti-bukti dan fakta yang lain. Misalnya seperti masalah senjata diamankan itu. Padahal jaksa sendiri sudah membawa ke peradilan itu kesaksian dari lie detector, ahli poligraf. Dan di situ sudah dicurigai oleh penyidik sebelumnya, kenapa dia dibawa jadi tersangka, seolah-olah si ini mengetahui, maka diamankan senjata. Itu sudah dimulai dari situ. Tapi dari hasil lie detector itu membuktikan bahwa dia jujur. Itu inisiatif sendiri dalam rangka antisipasi. Nah, itu kan kita adu bukti nih, Pak. Makanya kita bilang, kenapa kita ngotot menyatakan jaksa cuma asumsi? Nggak ada bukti yang pendukung. Dia diperintah Putri atau Sambo atau siapapun. Yang kedua, masalah senjata dibawa ke mobil. Itu juga Joshua sudah disampaikan. Oke, itu satu-satu. Joshua kan tidak bisa diklarifikasi. Kemudian Eliezer juga menyatakan, karena yang membuktikan juga memang Joshua naik mobil yang di tempat diserahkan ditaruh senjata itu. Joshua sejak dari Jakarta ke Magelang pakai mobil itu. Tahu-tahu di Ricky paling telat keluar dari rumah Magelang karena dia penjaga rumah Magelang. Dicuci dulu. Pada saat naik ternyata Joshua udah ada sama dia. Berarti sebenarnya lebih nyaman Joshua dengan Ricky kelihatannya gitu. Jadi nggak tahu apa karena sudah ada pertengkaran dengan Kuat di sana, makanya dia nggak mau naik sana. Jadi begitu juga turun misalnya dalam tuntutan jaksa pada saat berhenti di rest area, seolah-olah
si Ricky mengawasin, jangan kemana-mana si Joshua gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang itu akan kita bantah dengan adu bukti, adu saksi, adu apa yang berbeda dengan jaksa tidak melampirkan keterangan-keterangan pendukung. Jadi semua memang kalau kita lihat Ricky ini dikuat ada seolah karena dekat sama Sambo dia ngikutin semua. Padahal secara prinsip pada saat dia dipanggil dia udah jelas-jelas menolak. Baik menolak pada saat membackup kalau misalnya dipanggil Joshua kalau melawan maupun penembakan dia sudah menolak. Itu berarti tidak ada niat untuk melakukan hal atau tidak menyetujui secara halus lah. Karena bagaimanapun nggak mungkin menolak secara tegas Sambo pimpinan yang lebih tinggi sedang marah gitu. Kira-kira begitu Mas Bayu. Ya, Bang Jamin, kalau kemudian sanggahan-sanggahan yang disampaikan nanti oleh penasihat hukum Ricky Rizal maupun Kuat Ma'ruf kemudian masuk begitu dan kemudian diterima oleh majelis hakim, kita asumsi saja, berarti apakah kemudian harus ada pengurangan hukuman dari jaksa penuntut umum? Bagaimana biasanya, Bang Jamin? Ya, jadi ada beda jaksa penuntut umum dalam menganalisis fakta dan analisis unsur dengan hakim. Bedanya mana? Bedanya hakim itu mempunyai apa yang namanya keyakinan. Ya, jadi jaksa nggak boleh membuat keyakinan, jaksa berdasarkan fakta-fakta. Ya, nah kalau hakim bisa berdasarkan keyakinannya, tetapi keyakinan itu juga bukan muncul secara tiba-tiba seperti paranormal. Oh saya nggak punya bukti tapi yakin nih ini adalah pelakunya gitu dihukum, nggak bisa. Keyakinan itu muncul dari fakta-fakta. Maka di 183 itu mengatakan orang dihukum berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Ya, nah jadi apapun yang disampaikan saat ini, apakah dari penasihat hukum, apakah dari jaksa penuntut umum, kalau hakimnya tidak yakin, contohnya tadi cerita tentang jaksa penuntut umum seakan-akan delay ya gitu, dia asumsi yang dikatakan Pak Herman tadi. Nah, jangan-jangan juga hakim menilai itu bukan asumsi, dia meyakinin apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu adalah suatu kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang diyakini. Nah bisa jadi, atau juga dia tidak meyakini itu, sama pendapat dia dengan Pak Herman, itu ada cuma asumsi. Nah itu yang bisa menjadi dasar hukumannya lebih berat atau lebih ringan begitu, Mas Bayu. Jadi ada perbedaan dalam konteks. Jadi keyakinan itulah menjadi alat bagi hakim untuk menegaskan siapa yang benar ini. Ya berdasarkan alur cerita, tetapi keyakinan itu dibangun dari fakta-fakta di persidangan. Kalau nggak ada faktanya, ya kan orang juga susah juga memberikan keyakinan begitu. Hakim bisa, dia berdasarkan keyakinan itu bisa diambil dari segala alat bukti, apakah keterangan terdakwa ya, yang nilainya sangat rendah begitu ya, dia bisa ambil. Apakah petunjuk ya, petunjuk itu kan bukti yang dibangun oleh hakim sendiri ya, yang diambil dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Jadi bisa dasarkan hal itu juga. Nah itulah, jadi berbeda ya. Walaupun pandangan itu asumsi, tapi hakim menganggap itu sebagai suatu keyakinan, bisa putusannya dinyatakan bersalah juga ya begitu. Terbayang. Pun begitu, ada kemungkinan pada waktunya nanti masih ada replik, duplik, dan kemudian vonis. Selain keringanan hukuman atau tetap begitu, juga ada kemungkinan hakim meyakini bahwa ada kesalahan dan kemudian hukumannya diperberat dan lain-lain sebagai sebuah kemungkinan. Nah, Bang Jamin. Kalau replik duplik itu kelihatannya dalam praktek cuma kalau saya lihat sepintas hanya cuma memenuhi syarat formal saja ya. Dan intinya itu sebenarnya dituntutkan. Pledoi ini. Pledoi replik duplik itu kelihatannya hanya formalitas saja, kejaran sekali jadi bahan pertimbangan bagi majelis begitu. Nah, berarti ini menjadi perjuangan terakhir bagi Bang Herman dan juga Bang Irwan untuk para terdakwa. Saya tambahkan Pak Jamin sedikit Pak. Silakan Bang Herman. Jadi replik duplik itu kalau misalnya seseorang menyampaikan tim penasihat hukum atau terdakwa menyampaikan replik. Kalau dia sebenarnya setuju dengan bahwa terbukti tidaknya hanya minta keringanan misalnya ya, keringanan itu biasanya jaksa kalau mau replik paling ya lisan mereka
lisan. Kemudian si terdakwa akhirnya duplik lisan juga. Tapi kalau bertentangan habis, artinya total, sejaksa menuntut hukuman, kemudian si penasihat hukum dan terdakwa meminta bebas, itu biasanya harus mereka SOP-nya tertulis. Jadi perlu waktu. Wah, itu begitu juga sebaliknya. Kalau tertulis replik jaksa, kita juga penasihat hukum akan tertulis gitu. Itu biasanya dalam juga tambahnya Pak. Oke, terbayang. Bang Irwan, kemungkinan terburuk misalnya kemudian bahwa nantinya sejauh mana nanti Kuat Ma'ruf ini betul-betul, saya ingin tahu aja lah begitu. Keyakinan dari tim Bang Irwan untuk Kuat Ma'ruf, apakah sampai sejauh ini nantinya nih, apakah akan menuntut sedemikian rupa pengurangan hukuman lagi semaksimal mungkin atau bahkan bebas yang mungkin hari ini nanti akan kita dengarkan, Bang Irwan? Ya, kalau kami sampai sekarang ini sejak dari persidangan awal dengan fakta-fakta yang ada, kami berkeyakinan bahwa ini seharusnya si Kuat Ma'ruf ini bebas ya. Oke. Karena dari beberapa fakta yang ada, kalau perencanaan itu sebagaimana pasal yang didakwakan ke dia, kalau perencanaan itu dimulai dari Magelang, itu komunikasi dengan pihak Ferdi Sambo tidak ada. Kalau dimulai dari Saguling, komunikasi pun tidak ada. Nah, dari mana asalnya atau dalilnya sehingga pihak Kuat Ma'ruf ini harus ditahan dalam perkara ini. Nah, itu yang kami berkeyakinan bahwa memang sudah sepatutnya Kuat Ma'ruf dalam perkara ini dibebaskan. Oke. Nah, seperti itu, Mas. Ya, Bang Irwan, Bang Herman, dan Bang Jamin, kita sebentar lagi harus break, tetapi untuk Bang Herman Umar dan Irawan, saya pamitkan, karena sebentar lagi harus bertugas, dan kita akan bertemu di persidangan. Saya akan menonton nanti bersama pemirsa Kompas TV. Terima kasih untuk waktunya, selamat bertugas. Terima kasih Bang Jamin. Terima kasih Bang Jamin. Bang Jamin dan saya masih akan berlanjut usai jeda. Tetap bersama kami. Ragam peristiwa layak diulas. Sebuah mobil meledak dan terbakar ternyata menimbulkan persoalan baru. Remaja SCBD dengan Citayam Fashion Week-nya. Aktualita dari seluruh penjuru Nusantara patut dibahas. Polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus kecelakaan maut truk tangki BBM Pertamina. Ikuti dan simak Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Selele isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Selele isi 4 makin seru. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh yeah. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Yo, buka betternya. Buka mulut yang gede. Kurang gede. Beneran gede, karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu.
Kembali bersama saya Bayu Sutiono di Breaking News Kompas TV. Kita menuju ke pukul 10 nanti untuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang lanjutan dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua akan berlanjut dengan pledoi untuk 3 terdakwa, Ferdy Sambo, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf. Masih bersama Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana dari UPH. Bang Jamin, kalau kita mendengarkan agak-agaknya nanti pledoi dari Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf akan fight untuk bebas dan mungkin replik dan dupliknya akan berlanjut. Kira-kira begitulah, kita taruh di situ setelah berbincang dengan Bang Herman dan Bang Irwan. Dan kita lihat nanti di persidangan. Sedikit mengenai Ferdy Sambo yang pasti akan menjadi perhatian kita dan kuasa hukumnya akan menyampaikan pledoi. Menarik Bang Jamin, Anda tadi sudah menyampaikan bahwa waktu jaksa penuntut umum membacakan tuntutan, tidak ada memang ya pertimbangan mengenai yang meringankan begitu, dan ini nanti pasti akan dimunculkan di pledoi sehingga menjadi bahan pertimbangan majelis hakim. Berarti boleh nggak saya menebak, berarti seumur hidup Ferdy Sambo ini mau tidak mau dengan unsur meringankan yang harus dipertimbangkan oleh hakim akan diringankan menjadi angka tahun penjara. Kira-kira begitukah? Atau bisa tetap di seumur hidup, atau bisa lebih dari seumur hidup, Bang Jamin? Ya, saya tidak tahu persis apakah ini celah ya bagi hakim untuk bisa mendapatkan ruang ya untuk bisa memutuskan tidak dengan seumur hidup tetapi dengan 20 tahun contohnya maksimum. Karena pada umumnya kalau seseorang itu dinyatakan bersalah melakukan suatu tuntutan tindak pidana, pasti ada alasan-alasan yang meringankan. Contohnya prestasi dia selama berjasa di bidang kepolisian, contohnya begitu ya. Dan kita lihat dari semua terdakwa ada alasan yang meringankan ya. Cuma Ferdy Sambo saja ini yang tidak ada alasan yang meringankan. Harusnya dengan posisi yang tidak ada alasan meringankan, itu standarnya hukuman mati. Standarnya begitu ya, hukuman mati dia. Nah, tapi sekarang hukuman seumur hidup. Jadi kalau nanti hakim berpandangan ada alasan yang meringankan, berarti ada hak dia untuk mendapatkan putusan yang lebih kecil dari tuntutan jaksa karena dia ada alasan yang meringankan dia begitu. Nah, ini kita nggak tahu nih apakah ini merupakan loophole ya yang bisa dijadikan nanti bagi penasihat hukum untuk menyatakan ini sebagai suatu hukumannya diringankan. Tetapi kembali lagi itu diserahkan kepada majelis hakim. Ya, apakah majelis hakim tetap berpandangan prestasi dia selama ini bukan hal yang meringankan dia, bukan prestasi, tapi itu malah prestasi itu tertutup dengan mencoreng muka Polri ya dalam alasan pemberat dan institusi Polri di mata Indonesia dan di dunia begitu. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan sebagai dasar menutupi prestasi yang sudah ada selama ini. Itu ada 2 kemungkinan itu, Mas Bayu. Jadi dipertimbangkan menjadi turun ya hukumannya menjadi hukuman 20 tahun. Kalau tidak dipertimbangkan berarti posisinya tetap di seumur hidup. Oke, kita jadi mengetahui ada kemungkinan seperti itu dari analisa Bang Jamin. Apakah penasihat hukum Sambo juga akan sama pada prinsipnya dalam suatu pledoi itu, melihat apa-apa yang dianggap tidak sesuai dengan fakta persidangan atau hal-hal yang tidak memenuhi pasal-pasal pidana yang didakwakan. Nah, hal ini juga akan dikemukakan selain kita menduga dalam pledoi dari penasihat hukum Ferdy Sambo nanti prestasi-prestasi Ferdy Sambo di kepolisian dulu akan diangkat. Bang Jamin. Ya. Jadi menurut catatan saya ada beberapa hal Mas Bayu terkait dengan pledoinya nanti. Yang pertama, pasti dalam pledoi itu mengatakan kalau Ferdy Sambo tidak ikut menembak. Ya, dia dalam bukti-bukti yang dihadirkannya tidak ada bukti satupun menurut penasihat hukum menunjukkan adanya bahwa Ferdy Sambo ikut menembak. Yang kedua, Ferdy Sambo tidak ada menghapuskan sidik jari di senjata HS bagaimana tuntutan jaksa. Dan tidak ada satupun mungkin yang bisa menunjukkan fakta terkait hal itu, sehingga pasti menjadikan pembelaan. Yang berikutnya terkait sarung tangan. Ini juga masih dipermasalahkan. Jadi pledoi tersebut pasti akan menolak
jaksa penuntut umum mengatakan memakai sarung tangan hitam, ya. Padahal pasti mereka menyatakan itu tidak ada satu bukti pun yang meyakini hal itu kecuali Richard Eliezer, kan begitu keterangannya. Lalu terkait dengan motif, yaitu perselingkuhan. Jadi ini mungkin menjadi dasar bagi penasihat hukum mengatakan apa bukti perselingkuhan? Ya, apakah ada mereka masuk dalam satu kamar berdua, lalu mereka melakukan hubungan suami istri, begitu ya. Nah itu yang sama-sama mau ya, konteks perselingkuhan itu kan mau ya. Nah, jadi apakah itu nggak ada satu saksi pun yang menyatakan mengenai adanya perselingkuhan tersebut, ya? Lalu terkait dengan pasal 338, perbuatan itu dilakukan dengan tenang. Pasti mereka mengatakan bahwa tidak ada perbuatan dilakukan dengan tenang. Mereka nyatakan dari hasil psikologis yang selalu mereka sampaikan bahwa emosional Sambo itu sudah mulai muncul sejak saguling sampai ke Duren 3 dalam waktu singkat. Nah itulah kira-kira gambaran yang bisa saya jelaskan terkait apa hal-hal yang isi daripada pledoi. Kemungkinannya seperti itu, Mas. Oke, nah dari poin-poin seperti Bang Jamin katakan, memang selalu menjadi perdebatan juga di tengah masyarakat yang mengikuti jalannya sidang. Menembak atau tidak menembak, antara kesaksian beberapa orang dengan orang-orang yang ada di tempat kejadian yang mengatakan tidak menembak, hanya Eliezer yang menyatakan menembak. Jadi ada kesangsian atau keraguan-raguan di titik-titik tersebut. Menghapus sidik jari, menggunakan sarung tangan, salah satu yang paling banyak dibicarakan orang. Juga motif tadi yang Bang Jamin katakan. Nah ini semua kan tidak, istilahnya dalam persidangan itu tidak terungkap, tidak terjelaskan sejelas-jelasnya. Tidak terbukti dengan adanya CCTV menembak atau tidak menembak, begitulah kira-kira. Nah inilah yang nanti akan sangat bergantung pada keyakinan hati hakim untuk memutuskan vonisnya. Begitu Bang Jamin kira-kira. Ya, jadi di pasal 185 itu mengenai keterangan saksi di ayat yang ke-6, itu bahwasannya kualitas saksi itu satu saksi bisa saksi asalkan dia bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Ya, saya contoh lah terkait dengan apakah Ferdy Sambo menembak atau tidak menembak. Yang mengungkapkan fakta itu adalah cuma Richard Eliezer yang mengatakan dia menembak. Oke. Nah, lalu hasil dari forensik menyatakan ada peluru dari kepala. Peluru itu tidak diketahui apakah berasal dari senjata mana, ya, tapi meyakini itu senjatanya HS begitu. Lalu HS itu dikaitkan dengan pertanyaan Ferdy Sambo kepada Ricky Rijal, di mana senjata dari Joshua. Nah, kan? Lalu senjata itu berpindahnya kapan? Berpindah ke tangan si Ferdy Sambo pada saat itu kapan? Nah, itu kan bisa diasumsikan bahwasanya Ricky Rijal menyerahkan, walaupun nggak ada fakta yang melihat itu ya, menyerahkan atau diletakkan di mana sehingga ada kemungkinan Ferdy Sambo bisa mengambil begitu senjata tersebut. Jadi senjata itu bukan dari pinggangnya Joshua diambil gitu kan. Nah itulah hubungan antara suatu kesaksian dengan alat-alat bukti lain yang saling bersesuaian. Sehingga ada kesimpulan jaksa menyatakan bahwasanya Ferdy Sambo ikut menembak dengan senjata HS di belakang kepala. Nah itulah circumstances evidence, saling keterkaitan di antara bukti-bukti tersebut. Ya, pun begitu apa yang diyakini soal Ferdy Sambo menembak atau tidak menembak sudah diyakini oleh jaksa dengan menghubungkan cerita, logika dengan bukti-bukti yang ada. Hakim boleh berbeda dengan jaksa penuntut umum pada waktu menyatakan vonis nanti, Bang Jamin? Ya, bisa saja contohnya hakim menyatakan dakwaan jaksa tidak cukup kuat untuk mengatakan Ferdy Sambo ikut menembak karena hanya satu saksi saja begitu ya, dan tidak ada kepastian terkait dengan kapan Ferdy Sambo memegang senjata HS milik Joshua. Apakah benar berdasarkan keterangan penasihat hukum itu diambil dari pinggang atau kan dipersiapkan sebelumnya? Nah ini kan ada satu yang putus ya, rangkaian cerita yang putus. Nah kalau hakim berkeyakinan tadi saya katakan bahwasanya itu memang diambil sudah dipersiapkan diserahkan di Rijal berdasarkan bukan nggak ada fakta tapi berkeyakinan, tapi kan faktanya ada bukti tembakan di kepala dan nah, itu aja kan fakta. Nah keyakinan itulah maka dapat dianggap benar kalau
Ferdi Sambo ikut menembak berdasarkan keyakinan, berdasarkan fakta-fakta yang disambungkan tadi. Seperti itu, Mas Bay. Ya, dengan semua analisa-analisa dari Bang Jamin ini, tanpa ingin mendahului agenda-agenda persidangan sampai ke vonis dari majelis hakim nanti, banyak faktor ternyata ya yang mungkin saja membuat hakim akan membuat putusan tidak lagi seumur hidup untuk Ferdi Sambo. Mungkin saja akan lebih rendah dari seumur hidup. Atau saya boleh mengatakan, karena ini semua akan nanti kita berharap pada vonis dari majelis hakim, Bang Jamin Ginting, seberapa mungkin bahwa kalau dari ngobrol kita pagi ini kan ada kemungkinan pengurangan hukuman. Saya mau sedikit saja, kemungkinan tetap di seumur hidup pun masih adakah kemungkinan ini, walaupun dengan fakta jaksa penuntut umum belum mengatakan yang meringankan Ferdi Sambo, walaupun masih ada fakta-fakta persidangan yang dispute, yang kita ragukan begitu. Dan ini saya sebut menjadi celah juga sebetulnya untuk majelis hakim mempertimbangkan itu. Masih mungkin tetap seumur hidup, Bang Jamin Ginting? Jadi bukan hanya seumur hidup, hukuman mati juga bisa. Oke. Bisa diputuskan oleh majelis hakim kalau majelis hakim berpendapat kan kamu nggak ada bikin alasan peringan di tuntutan. Kenapa dihukum seumur hidup? Harusnya hukuman mati. Nah itu kan pandangan majelis ya terkait dengan itu ya. Makanya kalau kamu itu ada kemungkinan seperti itu. Nah kalau berpandangan bahwasannya sudah pantas karena cari aman aja lah contohnya hakimnya ya. Udah samalah dengan putusan dengan tuntutan itu ya udah seumur hidup. Nah itu bisa terjadi. Jadi ada dua kemungkinan kalau hakim berpendapat mereka mengamini apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tanpa memperhatikan pledoi karena ada alasan peringan kalau nanti akan disampaikan, maka hukuman seumur hidup itu menjadi hal yang akan diputuskan. Tetapi kalau hakim menilai kamu tidak menyampaikan alasan peringan, tapi hukumannya kenapa nggak maksimum, maka dia bisa jadi hukuman mati akan dijatuhkan. Begitu. Ya, oke, kita akan lihat bagaimana kemudian pledoi dari Ferdi Sambo dengan analisa-analisa, dan saya bilang juga tadi ada prediksi-prediksi dari Bang Jamin Ginting, apa yang akan disebutkan oleh Bang Jamin Ginting, kemungkinan ini atau diprediksi akan disampaikan oleh penasihat hukumnya. Bang Jamin Ginting, terima kasih waktunya, sudah menambah wawasan, sudah jadi dosen untuk seluruh Indonesia ini, di mana pemirsa Sapa Indonesia bisa menyaksikannya. Kita ketemu lagi. Terima kasih. Kita ketemu lagi di kesempatan atau dialog yang lain, Bang Jamin Ginting. Dan saudara, saya juga pamit dari Breaking News Kompas TV, tapi Anda tetap bersama kami, saya akan jeda dan nanti digantikan Paskalis Iswari untuk mengantar Anda sampai ke jalannya sidang di PN Jaksel menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap bersama Breaking News Kompas TV. Selamat pagi. Pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah? Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu, ngilangin gerak. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga, dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat.
Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Menuntut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Seumur hidup. Itulah tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap otak pembunuhan Brigadir Yosua Ferdi Sambo. Besaran tuntutan Sambo yang mencapai seumur hidup itu tidak lepas karena perbuatannya yang menyebabkan hilangnya nyawa dan kedukaan bagi keluarga Yosua Huta Barat hingga melibatkan sejumlah anggota Polri. Bahkan tidak ada hal yang meringankan Ferdi Sambo. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ada gerakan-gerakan pesanan agar hukuman Sambo berupa angka, yakni hukuman penjara 20 tahun ke bawah. Meski demikian, Mahfud MD menjamin institusi kejaksaan independen dan tidak terpengaruh oleh upaya gerilya itu. Saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kesana. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana menghormati pernyataan Mahfud MD soal kabar pesanan hukuman Sambo. Bagi Jampidum, pernyataan Mahfud merupakan cara untuk mengawal proses penegakan hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dan kita hormati, kayak saya bilang. Yang salah ngomong aja saya hormati, Pak, yang nyaci maki jaksa. Saya nggak pernah sakit hati dicaci maki, Pak. Saya hormati. Apalagi pimpinan saya itu, Menko Polhukam itu, orang yang arif, Pak. Saya kenal benar sama beliau. Itu orang arif dan orang yang sangat peduli pada bangsa ini. Jadi hal-hal kecil pun beliau peduli. Ya sudahlah, itu hak beliau untuk bicara. Kini keadilan ada di tangan hakim. Publik menunggu keberanian majelis hakim. Apakah putusan vonis sesuai dengan tuntutan jaksa lebih ringan atau justru lebih berat? Tim Liputan, Kompas TV. Kembali di Breaking News Kompas TV, saya Paskali Siswari, saudara. Hari ini atau pekan ini akan menjadi pekan pledoi untuk 5 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, mulai dari Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan juga Richard Eliezer. Untuk agenda hari ini, kita akan tanya langsung kepada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tifal, hari ini jadi sidang pledoinya siapa saja yang akan membacakan dan jadwalnya pada pukul berapa? Kalau ditanya jam berapa sidang akan dimulai, kira-kira pada pukul 10 pagi ini akan dilaksanakan agenda sidang lanjutan atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat, dan tampaknya nanti pembacaan pledoi atau nota pembelaan akan lebih dulu dilakukan oleh Kuat Ma'ruf bersama dengan tim kuasa hukumnya. Tampak di layar kaca saat ini kondisi di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa tim penasihat hukum dari Kuat Ma'ruf sudah bersiaga di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sambil menunggu kehadiran dari jaksa penuntut umum dan juga terdakwa. Barulah kemudian nanti dari majelis hakim yang dipimpin langsung oleh Wahyu Iman Santoso akan langsung memimpin proses persidangan. Untuk terdakwa lainnya masih kami tunggu, ataupun juga dari penasihat hukumnya masih kami tunggu giliran siapa lagi yang akan menyampaikan pledoi berikutnya nanti dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat ini. Sebetulnya kalau kita cermati lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP ini sudah ada peraturan atau ada hak bagi terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan ataupun juga pledoi dalam persidangan selepas menyampaikan atau selepas disampaikannya tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kita coba merujuk lagi dalam pasal 182 ayat 1
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan di situ bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Kita sudah lihat itu dalam proses sidang yang berlangsung pada pekan lalu. Barulah kemudian selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum ini mengajukan pembelaan yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Jadi ini semacam balasan atas tuntutan ataupun juga respon atas tuntutan yang dilayangkan jaksa terhadap Kuat Ma'ruf yang dituntut oleh jaksa dengan pidana 8 tahun kurungan penjara. Kita coba ingat lagi saat proses sidang yang berlangsung pada pekan lalu, jaksa menilai ada beberapa poin meringankan dan memberatkan posisi Kuat Ma'ruf dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Poin memberatkan disebutkan saat itu oleh jaksa penuntut umum bahwa ia dianggap ikut menghilangkan nyawa Yosua karena disebut ikut serta dalam upaya penghilangan nyawa ataupun juga pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat sehingga memicu duka bagi keluarga. Lalu juga dianggap jaksa berbelit-belit dan tidak menyesali perbuatannya selama melakukan persidangan, baik itu dari keterangannya sebagai terdakwa maupun juga merujuk dari keterangan saksi maupun juga ahli. Tentu ini akan kita lihat lagi, proses sidang akan berlangsung di ruang sidang utama. Paskalis. Baik, jadi akan dimulai dari Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Setelahnya juga kita akan menantikan jadwal-jadwal untuk terdakwa lain. Terima kasih Tifal Solesa melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita langsung bergabung kembali dengan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting, pagi ini di Breaking News Kompas TV. Bang Jamin, ketemu lagi Bang pagi ini sebelum kita menanti pembacaan pledoi dari beberapa terdakwa hari ini. Tadi banyak ngobrol soal pledoi yang mungkin akan dibacakan oleh Ferdi Sambo. Bang Jamin sudah menyampaikan beberapa poinnya seperti mungkin akan dibahas soal sidik jari, lalu juga motif dan sarung tangan yang juga masih jadi perdebatan hingga saat ini. Mungkin sedikit untuk Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal juga Bang yang hari ini akan membacakan pledoi. Kira-kira poinnya apakah akan mirip-mirip dengan ketika mereka diperiksa sebagai terdakwa beberapa pekan lalu, Bang Jamin? Irawan juga sudah menyampaikan, saya kira konteksnya Kuat Ma'ruf ini kan dalam tuntutan itu hal yang meringankan, dia tidak memiliki niat awal untuk melakukan pembunuhan. Itu ya yang kita dengar terkait dengan tuntutan JPU ya. Nah, ini menjadi pintu celah yang baik saya kira bagi penasihat hukumnya untuk mengatakan memang dia nggak mempunyai niat yang sama dengan yang lain untuk menghabisi nyawa Joshua. Cuma memang permasalahannya lagi adalah Kuat Ma'ruf ini punya masalah dengan Joshua sebelum tindakan pembunuhan ini terjadi ya. Kita nggak tahu apa kaitan itu. Dan itu yang menjadi dasar contohnya perselingkuhan yang mengatakan dalam pandangan JPU duri dalam rumah tangga. Nah itu kan berarti sebenarnya Kuat Ma'ruf ini mengetahui bahwasannya ada permasalahan terkait dengan perselingkuhan itu kan kalau konteksnya JPU. Nah, penasihat hukum nantinya selain itu dia akan menerangkan terkait dengan bahwasannya Kuat Ma'ruf ini tidak pernah ya menolak perintah, ikut kemana ikut dan mempunyai kualitas pengetahuan sangat rendah dibandingkan dengan ajudan-ajudan itu kan. Dia bukan ajudan tapi supir begitu. Jadi ikut-ikut saja ya. Nah, itulah mungkin ya kemungkinannya yang menjadi dasar pledoi. Kalau dengan terkait Ricky Rizal, ada keterangan satu pledoi yang saya kelihatannya akan dimasukkan itu terkait bahwasannya Ricky Rizal menolak perintah untuk melakukan membunuh. Nah ini ada satu hal yang menarik karena dalam pledoi itu mungkin akan meyakinkan masyarakat bahwa polisi berhak untuk menolak perintah. Sehingga polisi wajib untuk dibebaskan supaya nanti kalau polisi yang menolak perintah atasan berani ya semua polisi akan berani. Kenapa? Karena ada contoh polisi yang menolak dibebaskan dari hukuman. Nah itu salah satu saya lihat suatu hal pembelaan yang cukup memberikan wawasan ya kepada masyarakat ya. Selain itu juga Ricky Rizal ini ya orang yang sangat senior di situ. Mungkin dalam pandangan jaksa penuntut umum, dia sangat mengetahui adanya terjadi pembunuhan tersebut, bahkan untuk penghilangan mengambil senjata HS milik Joshua, dia sudah tahu dan sangat berperan, sehingga dianggap dia mempunyai pengetahuan tentang rencana pembunuhan di Duren 3. Nah inilah yang nanti akan dipatahkan oleh
dalam pledoi penasihat hukum Rijal bahwasannya tidak ada kaitan antara pengetahuan dia untuk mengamankan senjata tersebut dengan rencana pembunuhan. Itulah garis besarnya tadi yang saya lihat. Begitu, Mbak Paskalis. Oke, ini apakah menjadi kesempatan terakhir untuk kelima terdakwa melakukan pembelaan sebelum ada vonis dari majelis hakim, atau setelah ini masih ada kesempatan lagi, Bang Jamin? Ya, jadi nanti setelah pledoi ini dibacakan, maka semua mematahkan ya. Kalau mereka kan pasti intinya supaya kliennya bebas. Bagaimana cara supaya bebas? Maka dia harus mematahkan semua argumentasi fakta-fakta dalam JPU yang disampaikan ke dalam tuntutan masing-masing. Bahkan analisis yuridis terkait dengan unsur pasal 340 terkait dengan fakta, itu mereka harus patahkan, ya harus menolak begitu. Nah, kalau nanti mereka menyampaikan itu dan menolak terhadap seluruh fakta dan menyatakan tidak bersalah, maka setelah pledoi ini akan ada replik. Replik itu artinya jawaban atas pledoi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum untuk membantah hal-hal yang disampaikan dalam pledoi tersebut. Setelah ini ada kesempatan kedua ya dengan menggunakan replik tersebut ya. Nah, setelah replik baru duplik. Nah, duplik ini dari penasihat hukum. Penasihat hukum akan menyatakan bahwasannya replik dari jaksa penuntut umum nggak benar. Jadi ada dua kesempatan. Pertama pledoi, yang kedua duplik. Ya, begitu. Oke, jadi ini adalah kesempatan pertama ketika nanti sudah ada replik dari JPU, maka akan ada kesempatan lagi untuk duplik dari penasehat hukum dan juga para terdakwa. Ini tentu kita nantikan pledoi-pledoi yang akan dibacakan oleh kelima terdakwa. Tapi selain sidang nota pembelaan yang akan dilakukan sepanjang pekan ini juga jadi pekan tuntutan untuk kasus yang lain, yaitu obstruction of justice, Bang Jamin, atau perintangan penyidikan. Bang Jamin kira-kira melihatnya bagaimana sepanjang jalannya sidang dari ke-6 terdakwa dari obstruction of justice ini, kira-kira tuntutan jaksa penuntut umum ini apa ya istilahnya, bisa lebih memuaskankah dan tidak mengejutkan gitu dibanding ketika kita mendengar tuntutan yang dibacakan untuk para terdakwa pembunuhan berencana Joshua ini, Bang Jamin? Ya, kalau untuk OOJ ini tentu ada klasternya masing-masing, Bapak sekali. Klaster pertama adalah klaster orang yang memiliki kedudukan yang setara ya atau lebih rendah, tidak jauh ya dari Ferdi Sambo. Ada Hendrawan dan Hendra ya, dan juga Agus Nurpatria. Jadi mereka ini dalam posisi yang memiliki kedudukan yang sangat berat hukumannya karena mereka mempunyai persamaan dalam komunikasi dengan Ferdi Sambo. Yang berikutnya adalah orang-orang yang tidak mempunyai hubungan terkaitan langsung dengan Ferdi Sambo, tetapi mereka hanya melaksanakan perintah dari atasan mereka, apakah itu Hendrawan atau dari Agus Nurpatria. Ya, jadi mereka ini hanya melaksanakan. Baru orang yang tidak sama sekali tidak mengetahui adanya suatu upaya untuk menghalang-halangi, dia hanya mengantarkan barang, mengirimkan CCTV, melaksanakan perintah. Ini pasti tuntutannya lebih rendah. Nah, jadi 3 klasifikasi inilah yang kemungkinan nanti akan diterapkan dalam tuntutan JPU. Jadi klasifikasi tuntutannya pasti berbeda-beda, Mbak sekali. Dan harusnya yang lebih atau yang paling berat adalah klaster jenderal tadi ya, Bang Jamin, ya, untuk Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Benar, ya. Jadi posisi seperti itu karena mereka sebenarnya tahu bahwasanya tujuan dari itu ada suatu perbuatan pidana, lalu ada CCTV itu berusaha untuk dihilangkan supaya perbuatan pidana itu tidak terlaksana. Dan itu ada di antara mereka komunikasi seperti itu ya gitu. Walaupun dalam konteks pembuktian selalu mengatakan adanya mereka tidak tahu niat dari hal itu ya. Tapi kalau untuk klaster yang paling bawah mereka kan hanya melaksanakan perintah saja dan mereka berpandangan itu menjadi tugas mereka karena ada yang sebagian pakai surat perintah ya. Jadi kalau pakai surat perintah mereka ini perintah benar gitu, bukan perintah salah. Jadi hanya dalam melaksanakan perintah saja begitu Mbak Pasti.
Dan hari ini yang pertama kali akan dibacakan tuntutan adalah Irfan Widianto yang kalau dari analisa Bang Jamin seharusnya masuk klaster yang klaster yang tidak tahu ada obstruction of justice, dia hanya melaksanakan komando, bahkan ada surat komandonya yang harusnya hukumannya atau tuntutannya bisa lebih ringan dibandingkan dengan klaster yang tadi paling tinggi. Tapi Bang Jamin bisa memperkirakan nggak kira-kira Bang, berapa ini tuntutan yang akan diberikan jaksa untuk para terdakwa obstruction of justice ini? Saya kira dengan tuntutan yang tidak menggunakan pasal ITE itu paling tinggi 4 tahun. Harusnya di bawah 4 tahun ya, saya kira ya. Jadi ITE itu kalau tidak terbukti maka tuntutannya itu biasanya 233 itu kan 4 tahun. Nah kalau 233 konteksnya itu di bawah 4 tahun. Bahkan kalau di 221 kan cuma 9 bulan. Tapi kelihatannya di atas 1 tahun dan di bawah dari 4 tahun demikian. Oke, jadi maksimal adalah 4 tahun, kemungkinan ada potensi dari tuntutan jaksa yang akan dibacakan pada hari ini. Bang Jamin, terima kasih. Kita akan sama-sama menunggu juga untuk kasus obstruction of justice dan juga hari ini pledoi yang akan dibacakan oleh para terdakwa dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Terima kasih Bang Jamin sudah bergabung di Breaking News Kompas TV pada hari ini. Sehat selalu Bang Jamin. Terima kasih. Dan saudara, kita masih akan menantikan jalannya persidangan dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sepertinya Kuat Ma'ruf juga sudah mau memasuki ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya benar ia akan menjadi terdakwa pertama yang akan membacakan pledoi pada hari ini. Kita jeda sejenak saudara, Breaking News Kompas TV segera kembali. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga, dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga, dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot, tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh yeah. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, kita masih menantikan kehadiran Majelis Hakim untuk memulai sidang pada hari ini. Kuat Ma'ruf akan menjadi terdakwa pertama yang akan membacakan nota pembelaan atau pledoi pada pagi hari ini. Kita tadi juga sempat berbincang dengan pakar hukum pidana UPH Jamin Ginting yang sedikit memprediksi kira-kira apa saja yang kemungkinan akan jadi poin-poin pembacaan pledoi dari terdakwa Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, ataupun Ferdi Sambo yang rencananya juga akan menjadi terdakwa yang dibacakan pada hari ini pledoinya. Untuk Kuat Ma'ruf ada kemungkinan dalam pledoi yang dibacakan poin-poin seperti
Kuat Ma'ruf ini tidak punya niatan untuk membunuh Yosua Huta Barat, lalu juga hal-hal seperti hasil tes psikologi bahwa Kuat Ma'ruf ini hanya mengikuti perintah saja ketika atasannya atau bosnya ini menyuruh atau memberi komando. Meskipun tetap ada catatan bahwa Kuat Ma'ruf ini dalam tuntutan juga dibacakan pernah ataupun sebelumnya ini memiliki masalah dengan Yosua yang istilahnya menjadi duri dalam rumah tangga kehidupan di Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo. Dan kita akan nantikan bersama-sama saudara. Kalau Anda lihat dari sisi meja Kuat Ma'ruf tadi, nah Anda lihat di kanan atas, sepertinya itu adalah buku pledoi yang sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf. Jadi cukup tebal pledoi yang sudah disiapkan dan yang nanti seharusnya akan dibacakan langsung sendiri oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Nah, kembali lagi saudara, dari poin-poin yang tadi disampaikan oleh Jamin Ginting bahwa kalau tadi adalah poin-poin dari Kuat Ma'ruf. Nah, Ricky Rizal, poin-poinnya kemungkinan adalah soal bahwa Ricky Rizal ini pernah ataupun menolak perintah ketika Verdi Sambo meminta keberanian atau bertanya keberanian pada Ricky Rizal apakah bisa menembak, itu ditolak oleh Ricky Rizal. Nah ini juga kemungkinan akan jadi poin yang menjadi hal-hal yang di-highlight oleh tim kuasa hukum dari Ricky Rizal. Sementara kalau dari Verdi Sambo yang juga menjadi terdakwa yang akan membacakan pledoi, poin-poinnya mungkin lebih banyak karena ada hal-hal yang sampai saat ini juga masih menjadi perdebatan seperti sarung tangan, lalu juga soal sidik jari yang tidak dihapus, soal bukti bahwa tidak ada bukti Verdi Sambo ikut menembak, lalu juga bagaimana motif dari perselingkuhan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, ini juga tidak ada bukti yang menguatkan hal-hal tersebut. Ini menjadi poin-poin yang tadi kami perbincangkan juga dengan Bang Jamin Ginting akan menjadi hal-hal yang dibicarakan oleh para terdakwa pada hari ini. Nah pada pekan lalu saudara, dalam sidang pembacaan tuntutan terhadap Verdi Sambo, terdakwa pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, jaksa mengurai perbuatan Verdi Sambo mulai dari perencanaan hingga eksekusi di Jalan Duren 3 nomor 46. Jaksa menyebut perencanaan Verdi Sambo untuk melakukan pembunuhan Yosua dilakukan secara tenang dengan waktu cukup. Jaksa menyebut Sambo berperan memberi peluru untuk pistol Richard Eliezer sampai merancang skenario palsu pembunuhan Yosua. Verdi Sambo juga telah menentukan tempat dan juga waktu untuk pembunuhan Yosua. Bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan terdakwa Verdi Sambo kemudian memberikan alat berupa 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menambahkan magazin dengan peluru untuk digunakan menembak atau menghilangkan jiwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menerima 1 kotak peluru tersebut dan menambahkan peluru ke dalam magazinnya, lalu dipasangkan di senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kemudian terdakwa Verdi Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Karena kalau terdakwa Verdi Sambo yang bunuh, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Dalam hal ini terdakwa Verdi Sambo telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Kemudian menentukan waktu, tempat atau lokasi pelaksananya dengan mengatakan lokasinya di 46. Kami segarkan kembali ingatan Anda saudara pada sidang tuntutan jaksa penuntut umum pekan lalu bahwa jaksa menuntut terdakwa pembunuhan Yosua dan juga obstruction of justice Verdi Sambo ini dipenjara seumur hidup. Jaksa menyebut tidak ada pertimbangan untuk meringankan tuntutan Sambo. Dalam nota tuntutan, jaksa menyatakan Verdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Sementara poin lain yang memberatkan tuntutan Sambo karena sebagai perwira tinggi saat itu
Tindakannya dianggap mencoreng institusi Polri serta melibatkan banyak personel polisi dalam skenario yang dibuatnya. Sambo juga dipandang berbelit-belit dalam memberi kesaksian. Tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo terutama Hakim Ketua, yang saya hormati para jaksa penuntut umum, yang saya banggakan dan saya hormati para penasihat hukum dan sidang pengadilan yang terhormat. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pledoi saya sebagai terdakwa. Yang mulia, jujur saya bingung harus mulai dari mana, karena saya tidak paham dan tidak mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada saya yang dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua. Namun saya harus tegaskan bahwa saya tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepada almarhum Yosua di tanggal 8 Juli 2022. Tetapi dimulai dari proses penyidikan saya seakan-akan dianggap dan bahkan dituduh mengetahui perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua, baik itu pisau yang dianggap saya sudah siapkan dari Magelang, dan bahkan saya dituduh membawa pisau itu ke rumah Duren 3. Padahal di dalam persidangan sangat jelas terbukti saya tidak pernah membawa tas atau pisau yang didukung keterangan dari para saksi dan hasil video rekaman yang ditampilkan. Kemudian saya dianggap juga telah sekongkol dengan Bapak Ferdi Sambo, namun berdasarkan hasil persidangan saya tidak ada satupun saksi maupun video rekaman atau bukti lainnya yang menyatakan kalau saya bertemu dengan Bapak Ferdi Sambo di Saguling. Dan tuduhan berikutnya, saya dianggap ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua karena tindakan saya menutup pintu dan menyalakan lampu yang sudah menjadi rutinitas saya sebagai ART. Jadi, kapan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Yang mulia, yang saya hormati, apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya, maka membuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya, maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur? Saya sudah ditahan kurang lebih 5 bulan, dan selama itu juga saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua. Bahkan yang lebih parah, di media sosial saya dituduh berselingkuh dengan Ibu Putri. Yang mulia, yang saya hormati, saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini, karena bagaimanapun juga saya punya anak dan istri yang pastinya berdampak pada mereka. Di sisi lain, almarhum Yosua juga baik kepada saya. Bahkan saat saya 2 tahun tidak bekerja dengan Bapak Ferdi Sambo, almarhum Yosua pernah membantu saya dengan rezekinya, karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Saya akui, yang mulia, saya ini bodoh.
Saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian BAP dari Richard. Saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan, tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan. Sebagaimana seharusnya, walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan almarhum Yosua. Demi Allah, saya bukan orang sadis, tega dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang, apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya. Yang mulia, yang saya hormati, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebelumnya. Yang mulia, saya ingin mengutip ayat Al-Quran sesuai dengan agama saya, agama Islam. Surah Ar-Rahman ayat 9. Wa aqimul wasna bil qisti wala tu'asri mizan. Semoga majelis hakim yang terhormat dapat berlaku dengan seadil-adilnya, karena yang saya pahami majelis hakim yang mulia adalah wakil Tuhan di dunia ini dalam memutuskan perkara akan mempengaruhi hidup seseorang. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan oleh penasihat hukum. Makasih yang mulia. Nota pembelaan tim penasihat hukum atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Majelis Hakim Perkara nomor 800 PIT B 2002 PN Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, Irwan Irawan, Deswal Misbahuddin, Imran Nating, Yusuf Samsudin, Boni Suhenri, Rizky Putra, Sadi Rinaldi, Diki Nilsson, dan Romi, para advokat pada kantor hukum Hanis dan Hanis. Dengan ini mengajukan nota pembelaan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Untuk memudahkan dalam membaca pledoi ini, kami buat terlebih dahulu eksekutif summary dalam pledoi ini, dan nanti penjelasannya terkait dengan eksekutif summary ini akan dijelaskan dalam pledoi dimaksud. Untuk memudahkan yang mulia majelis hakim memahami uraian nota pembelaan ini, perlu kami sampaikan ringkasan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang telah diperiksa sebagai berikut. Pertama, terdakwa hanyalah supir merangkap asisten rumah tangga keluarga dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati. Dua, tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban hanyalah imajinasi picisan penuntut umum karena didasarkan pada alat bukti hasil pemeriksaan poligraf dan tidak berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Susi yang menemukan saksi Putri Chandrawati tergeletak lemas dan tak berdaya akibat tindakan kekerasan dilakukan oleh korban. Tiga, terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Daden
Sebab sebelum kejadian, para ART dan ADC masih bersendagurau di depan rumah Saguling. 4. Terdakwa tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban yang dilakukan oleh Ricky Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, dan terdakwa. 5. Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer. 6. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. 7. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling guna mempersiapkan perampasan nyawa korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, dan terdakwa serta didukung dengan rekaman CCTV. 8. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, dan terdakwa. 9. Terdakwa hanya 1 kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46, yaitu pada saat saksi Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa untuk memanggil saksi Ricky dan korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa. 10. Terdakwa baru menerima arahan terkait dengan skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Propos dan dari saksi Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal, saksi Ferdi Sambo, dan terdakwa. 11. Terdakwa berangkat dari Magelang menuju rumah Saguling dan berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 atas permintaan dari saksi Ricky Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Ricky Rizal, saksi Putri Chandrawati, dan terdakwa di muka persidangan. 12. Terdakwa membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di Duren 3. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa saksi Azan Romer, saksi Ridwan, saksi Ricky Rizal di bawah sumpah di muka persidangan. 13. Terdakwa tidak pernah dijanjikan suatu oleh saksi Ferdi Sambo sebelum terjadi tindak pidana. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa. 14. Terdakwa tidak memiliki sifat yang manipulatif. Hal ini berkesesuaian dengan hasil asifor yang diterangkan oleh ahli dokteranda Reni Kusumawardani. Selanjutnya pendahuluan, dilanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa, dan sidang pengadilan yang kami hormati. Pada kesempatan ini sudah selayaknya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, kesehatan, dan keimanan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dan menjalankan tugas-tugas kita sebagai penegak hukum guna menemukan keadilan dan kebenaran material dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili. Pada kesempatan ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan pembacaan nota pembelaan terhadap tuntutan penuntut umum dalam nomor PDM 244 JKTSL 10/2022 tanggal 16 Januari 2023 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Januari 2023. Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh penuntut umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana primer pasal 340 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar melakukan tindak pidana turut serta melakukan merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur pasal 338 KUHP Jungto pasal 55 ayat ke 1 KUHP. Sebelum menjabarkan materi nota pembelaan ini, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang memimpin persidangan ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada penuntut umum yang telah menjalankan tugasnya sejauh ini. Meskipun menurut kami tuntutan penuntut umum menyimpang jauh dari hasil pembuktian, namun kami tetap menghormatinya. Dalam perkara ini, penuntut umum berkeyakinan terdakwa secara sah terbukti melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 KUHP, di mana terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya ikut serta merencanakan tindak pembunuhan merampas nyawa korban. Padahal
fakta persidangan secara jelas membuktikan bahwa tidak pernah ada komunikasi antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya sejak dari Magelang sampai ke rumah Saguling. Jikalau komunikasi saja tidak ada, bagaimana mungkin pula ada meeting of mind alias kesamaan kehendak untuk merencanakan pembunuhan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa, dan sidang pengadilan yang kami hormati. Pada hakikatnya, penuntut umum sebagai salah satu pilar penegak hukum, berkewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam hal tidak ada satupun dari unsur tidak pidana yang didakwaan penuntut umum terbukti, maka kiranya tidaklah berdosa bagi seorang penuntut umum untuk menuntut seseorang terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh pakar hukum PAF Lamintang SH di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara yudis menurut jurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum penerbit Sinar Baru. Suatu tuntutan pidana dari penuntut umum tidak selalu hanya menuntut pemidanaan dan penindakan saja, akan tetapi sering juga menuntut pembebasan dari segala dakwaan atau fiswak, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum atau onslah vantel resverfolging bagi terdakwa. Sama sekali tidak terbayang di benak terdakwa yang hanyalah asisten rumah tangga merangkap supir harus duduk sebagai tertuduh di muka persidangan ini. Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat dalam mencermati kasus ini senantiasa berpegang teguh pada prinsip hukum justice before the truth, terutama dalam menimbang peran pasif terdakwa dalam perkara ini. Izinkan kami mengingatkan ketentuan pasal 191 KUHP yang secara tegas mengatur bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dan jikalau terdapat setitik keraguan, sebagaimana adagium indubio pro reo, maka hakim harus membiarkan neraca timbangan berpihak untuk keuntungan terdakwa. Sudah menjadi keniscayaan, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Izin yang mulia dilanjutkan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, serta persidangan yang kami hormati. Romawi 3, penuntut umum tidak mendasarkan tuntutannya pada fakta persidangan, melainkan pada asumsi-asumsi sehingga tuntutan tersebut harus ditolak. 1. Tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dengan korban hanyalah imajinasi pisisan penuntut umum. Dalam surat tuntutan penuntut umum halaman 401 angka 1 dan halaman 402 sampai dengan halaman 403 angka 8 menyatakan terjadinya peristiwa di Magelang antara terdakwa dengan korban didasarkan pada dalil adanya perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dengan korban. Tuduhan penuntut umum hanya didasarkan hasil poligraf yang telah diterangkan oleh ahli Aji Febrianto Ar-Rosyid di bawah sumpah di muka persidangan. Penuntut umum menggunakan hasil poligraf yang menunjukkan saksi Putri Chandrawati berbohong berselingkuh dengan korban. Namun hasil poligraf tersebut telah diuji di muka persidangan berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf di bawah sumpah pada tanggal 14 Desember 2022 yang menyatakan pertanyaan tes poligraf yang diajukan kepada saksi Putri Chandrawati merupakan pesanan dari saudara Wira selaku Kasubdit 1 di Tipidum sebagai penyidik dengan pertanyaan titipan, apakah saksi Putri Chandrawati berselingkuh dengan korban? Pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara akuo. Selain itu, ahli pada saat melakukan pemeriksaan tidak diberikan kewenangan untuk menyusun pertanyaan sebagaimana yang seharusnya dia lakukan dalam melakukan tes poligraf. Di samping itu, ahli poligraf Aji Febrianto juga membenarkan saksi Putri Chandrawati sempat menangis saat diminta menceritakan kejadian di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022.
Namun, pemeriksaan tetap dilakukan, padahal sebelumnya saksi Putri Chandrawati sudah menyatakan keberatan untuk menceritakan kejadian kekerasan seksual tersebut. Karena saksi Putri Chandrawati merasa malu dan tidak nyaman jika harus menceritakan peristiwa tersebut di ruang tertutup kepada dua orang pria yang ketika itu menjadi pemeriksa. Terlebih pada saat itu, saksi Putri Chandrawati masih dalam keadaan trauma pasca kejadian. Dengan kondisi psikologis dan emosi yang tidak stabil tersebut, tentunya hasil yang didapatkan dari tes poligraf itu menjadi tidak akurat. Bahwa lebih lanjut, ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf di bawah sumpah di muka persidangan menyampaikan bahwa berdasarkan SOP pemeriksaan, seorang terperiksa terlebih dahulu akan ditanyakan kesediaan menjalani pemeriksaan. Ahli juga menerangkan pada saat pemeriksaan dilakukan terhadap saksi Putri Chandrawati, ahli tidak menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati padahal adanya SOP, perihal adanya SOP pemeriksaan tes poligraf bahwa terperiksa dapat menolak diperiksa di tengah jalannya pemeriksaan. Ahli juga menyampaikan kondisi saksi Putri Chandrawati dalam keadaan menangis saat pemeriksaan dilakukan. Hal tersebut menunjukkan saksi Putri Chandrawati berada dalam keadaan tertekan saat tes poligraf dilakukan. Berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang mensyaratkan pada saat pemeriksaan poligraf terperiksa harus tidak dalam keadaan tertekan. Lalu guna memastikan kondisi saksi Putri Chandrawati dapat didukung dengan riwayat kesehatan terperiksa dan laporan hasil pemeriksaan psikologi. Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan penuntut umum terkesan sangat memaksa dalilnya dengan menggunakan hasil tes poligraf sebagai alat bukti. Padahal hasil tes poligraf tersebut didapat dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang menyatakan, ibu harus lapor bapak, jangan sampai ini menjadi duri dalam rumah tangga. Keterangan terdakwa di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023, maksud dari perkataan terdakwa tersebut tidak lain karena terdakwa setelah melihat tingkah laku korban yang mencurigakan dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Suci mendapati saksi Putri Chandrawati tergeletak, lemas, tak berdaya dengan badan dingin. Kemudian saksi Putri Chandrawati sempat menyampaikan korban sadis. Maka terdakwa meyakini telah terjadi kekerasan terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan oleh korban sehingga hal tersebut harus dilaporkan kepada Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Susi di muka persidangan pada tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi Susi mendapati saksi Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi dengan kondisi lemas, tak berdaya dengan badan dingin. Dengan demikian, asumsi penuntut umum tersebut tanpa dasar dan menyesatkan karena tidak didasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang terungkap di persidangan. 2. Terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan. Kami ulangi, terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban. Bahwa dalam tuntutan penuntut umum pada halaman 451 dalam hal yang meringankan menyatakan terdakwa tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Hal ini secara tegas membuktikan bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keinginan ataupun motivasi untuk menghilangkan nyawa korban. Bahwa hal ini berkuat dengan keterangan saksi Daden Miftahul Haq di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 9 November 2022 yang menyatakan bahwa sebelum berangkat ke rumah Duren 346 semua ADC dan ART termasuk korban dan terdakwa berkumpul di jalan dan berbincang-bincang, tertawa-tawa serta tidak ada pembicaraan yang serius. Juga tidak ada pembahasan mengenai kejadian di Magelang. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya terdakwa menyatakan dia tidak pernah punya masalah dengan korban. 3. Terdakwa tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban yang dilakukan oleh saksi Riki Rizal Wibowo. Bahwa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 401 sampai dengan 403 pada angka 3, 4, dan 9 menyatakan bahwa terdakwa mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban oleh saksi Riki Oreo apa? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah.
Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Ku ingin bersatu bersama selamanya, kita tegar. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga, dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, terdakwa tidak melihat saksi Riki Rizal Wibowo mengamankan senjata milik korban. Bahwa terdakwa tidak tahu jika saksi Riki Rizal mengamankan senjata milik korban di mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Putri Chandrawati, tetapi terdakwa mengetahui jika ada senjata steel laras panjang berada di bawah kaki kursi mobil waktu berhenti di rest area Cikampek, dan terdakwa tidak menanyakan hal tersebut kepada saksi Riki Rizal Wibowo. Dengan demikian, asumsi penuntut umum dalam surat tuntutannya halaman 401 sampai dengan 403 yang menyimpulkan bahwa terdakwa mengetahui pengamanan senjata yang dilakukan oleh saksi Riki Rizal Wibowo tidak berdasar dan terkesan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya karena tidak berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti lainnya. 4. Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta hingga Rumah Saguling. Terdakwa terbukti sejak di Magelang sampai Rumah Saguling, terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan komunikasi dengan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan ahli digital forensik Adi Setia di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 14 Desember 2022 yang menunjukkan tidak adanya komunikasi apapun antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa, baik melalui WhatsApp maupun SMS antara terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo. Sehingga tidak benar terdakwa mengetahui akan adanya peristiwa di rumah 2346. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan yang menegaskan bahwa antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa tidak pernah berkomunikasi selama dalam perjalanan dari Magelang ke Rumah Saguling. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Ferdi Sambo yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut. Bahwa saat perjalanan di Magelang, saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa Kuat Ma'ruf untuk ikut datang ke Jakarta. Bahwa selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Selaras dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 30 November yang menyatakan
bahwa saksi mengatakan suasana dalam perjalanan dari Magelang ke Rumah Saguling sangat kaku dan diam, tidak ada pembicaraan. Dengan demikian, tidak ditemukan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo sejak di Magelang sampai tiba di Rumah Saguling. 5. Terdakwa tidak pernah bertemu saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling guna mempersiapkan merampas nyawa korban. Penuntut umum dalam tuntutannya pada halaman 407 angka 21 menyimpulkan bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling guna merampas nyawa korban. Bahwa dalil tersebut merupakan kesimpulan yang tidak benar dan sangat menyesatkan karena berdasarkan keterangan terdakwa di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Jelas terlihat dari CCTV sekitar pukul 15 terdakwa dan saksi Putri Chandrawati naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift. 3 menit kemudian pada waktu CCTV menunjukkan pukul 15.03 terlihat terdakwa turun menggunakan tangga samping lift. Sehingga berdasarkan interval waktu tersebut jelas menunjukkan bahwa interval waktu 3 menit hanya dapat digunakan untuk perjalanan terdakwa dari lantai 1 menuju lantai 3 dan dari lantai 3 menuju lantai 1. Lalu bagaimana mungkin dalam interval waktu kurang dari 3 menit itu, yang sejatinya waktu tersebut habis dipakai untuk naik turun tangga saja, penuntut umum menyimpulkan bahwa terdakwa ke lantai 3 bertemu saksi Ferdi Sambo guna mempersiapkan merampas nyawa korban, mengingat berdasarkan hasil apsifor yang menunjukkan bahwa tingkat intelijensia terdakwa di bawah rata-rata. Oleh karenanya, sungguh tidak logis jika penuntut umum menyatakan terdakwa bertemu dengan saksi Ferdi Sambo sehingga telah terbangun kesamaan kehendak antara terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati hanya berdasarkan potongan video CCTV yang menunjukkan terdakwa naik lift bersama saksi Putri Chandrawati tanpa bukti lain tentang peristiwa di lantai 3 Rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 dan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan bahwa di muka persidangan pada tanggal 12 Desember 2022 yang menyatakan saksi Ferdi Sambo bahwa saksi mengatakan sebelum tanggal 8 Juli 2022 saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Kuat Ma'ruf, bahwa pertemuan pertama kali dan satu-satunya adalah ketika berada di rumah Duren 346 saat saksi meminta terdakwa Kuat Ma'ruf memanggil korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Saksi Putri Chandrawati bahwa saksi Ferdi Sambo memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo dengan menggunakan HT. Pada saat itu saksi tidak mengetahui di mana posisi terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa dengan demikian, asumsi penuntut umum yang menyimpulkan terdakwa bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di Rumah Saguling lantai 3 merupakan asumsi yang menyesatkan karena tidak didasarkan dengan fakta persidangan dan alat bukti lainnya. Dilanjutkan Yang Mulia. Dilanjutkan Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum dan persidangan yang kami hormati. 6. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan di rumah Duren 3 nomor 46 yang diawali dari pembicaraan antara saksi Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, dan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Hal tersebut telah terbantahkan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya pertemuan dan pembicaraan antara saksi Rizal dan saksi Ferdi Sambo maupun saksi Richard dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling, sebagaimana keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa di lantai 3 Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022, bahwa pada saat di lantai 3 Rumah Saguling, saksi memanggil saksi Rizal Wibowo pertama sebelum memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Hal tersebut selaras dengan keterangan saksi Putri Chandrawati pada tanggal 12 Desember 2022 yang menyatakan bahwa saksi Ferdi Sambo memanggil saksi Ricky dengan menggunakan HT
pada saat itu saksi tidak mengetahui di mana posisi terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa hal ini juga sejalan dengan keterangan terdakwa pada tanggal 9 Januari 2022 yang menyatakan bahwa pada saat di lantai 3 Rumah Saguling, terdakwa tidak melihat saksi Ferdi Sambo. Terdakwa juga tidak mendengar ada suara saksi Ferdi Sambo. Dengan demikian, terdakwa tidak mengetahui adanya pertemuan maupun pembicaraan antara saksi Ricky, saksi Richard dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. 7. Terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa asumsi penuntut umum dalam tuntutannya halaman 414 angka 34 menyimpulkan terdakwa telah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo membahas mengenai peran terdakwa untuk menutup pintu rumah bagian depan dan pintu balkon lantai 2 rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa tindakan terdakwa Kuat Ma'ruf menutup pintu rumah bagian depan dan pintu balkon sebagai tindakan spontan yang merupakan bagian dari pekerjaan terdakwa sebagai asisten rumah tangga. Tidak pernah ada instruksi khusus mengenai hal tersebut dari siapapun termasuk saksi Ferdi Sambo. Tidak ada saksi dan bukti yang menjadi fakta persidangan yang mendukung dalil penuntut umum yang mengaitkan kegiatan menutup pintu depan dan pintu balkon sebagai bagian dari perencanaan merampas nyawa korban. Bahwa sesungguhnya yang terungkap di persidangan dan menjadi fakta dalam perkara akuo, terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo, yaitu pada saat di rumah Duren 3, hal mana saksi Ferdi Sambo merintahkan terdakwa untuk memanggil korban dan saksi Ricky ke dalam rumah Duren 3 sesuai dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa di persidangan. Bahwa saksi Ferdi Sambo bertemu dengan terdakwa di dapur dan memerintahkan untuk memanggil saksi Ricky dan korban. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah bersama korban dan saksi Ricky Rizal Wibowo yang berada di belakang. Dengan demikian, kesimpulan penuntut umum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. 8. Terdakwa baru menerima arahan terkait skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Provos dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa dalil penuntut umum dalam tuntutannya halaman 423 yang menyatakan terdakwa telah mengetahui adanya skenario tembak-menembak sejak awal berdasarkan kesaksian dari keterangan saksi Beni Ali yang menyatakan bahwa saksi Beni Ali telah melakukan interogasi awal sesaat setelah peristiwa di rumah Duren 3. Atas kesaksian tersebut, terdakwa telah membantah dalam persidangan bahwa dirinya tidak pernah diinterogasi oleh saksi Beni Ali di Duren 3. Bahwa terdakwa mendapatkan atau menerima perintah dari saksi Ferdi Sambo terkait skenario tembak-menembak pada saat terdakwa diperiksa di Paminal dan Provos Mabes Polri. Sehingga cerita atau skenario tembak-menembak yang terjadi di Duren 3 terdakwa sama sekali tidak mengetahui sebelumnya. Bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ricky, saksi Ferdi Sambo dan terdakwa. Oleh karena itu, kesaksian saksi Beni Ali yang menyatakan bahwa skenario tembak-menembak tersebut telah diceritakan sesuai sesaat setelah peristiwa di rumah Duren 3 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. 9. Terdakwa berangkat dari Magelang ke rumah Saguling dan berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 atas permintaan dari saksi Ricky Rizal Wibowo. Dalil penuntut umum dalam tuntutannya halaman 404 angka 12, halaman 400 dan halaman 423 angka 30 menyampaikan terdakwa ikut mengantarkan saksi Putri Chandra dari Magelang ke Jakarta dan saksi Putri Chandrawati mengajak terdakwa untuk isolasi mandiri ke rumah Duren 3. Bahwa terungkap di persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa sekitar
Pagi hari terdakwa diminta oleh saksi Riki untuk bersiap-siap karena akan ikut serta rombongan berangkat ke Jakarta dan akan kembali pada hari yang sama. Bahwa dikarenakan rencana akan kembali ke Magelang, maka terdakwa tidak perlu menjalani tes PCR setibanya di Saguling. Bahwa sekitar sore hari terdakwa diminta oleh saksi Riki untuk ikut mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah Duren 3 dan diinformasikan setelah mengantar ke rumah Duren 3, terdakwa dan saksi Riki Rizal Wibowo akan kembali ke Magelang. Dengan demikian, kegiatan terdakwa ikut dalam rombongan dari Magelang ke Jakarta dan dari rumah Saguling ke rumah Duren 346 terbukti hanya berdasarkan permintaan dari saksi Riki Rizal Wibowo tanpa mengetahui akan adanya peristiwa pembunuhan terhadap korban di rumah Duren 346, sehingga asumsi penuntut umum tidak didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan. 10. Alasan terdakwa membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 405-nya menyatakan bahwa terdakwa terlibat dalam perencanaan pembunuhan terhadap korban dengan cara membawa pisau buah sejak dari Magelang sampai ke Jakarta adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar. Bahwa terdakwa membawa pisau buah yang disimpan di dalam tasnya dari Magelang ke Jakarta adalah alamiah untuk menjaga diri karena telah terjadi perselisihan antara terdakwa dengan korban di Magelang, sebagaimana keterangan saksi terdakwa di muka persidangan. Adalah fakta dalam persidangan bahwa pisau tersebut tidak dibawa terdakwa ke rumah Duren 3, melainkan ada di dalam tas sling bag yang tersimpan di dalam mobil Lexus Nopol L1973SX, mobil operasional Magelang, yang ditinggal di rumah Saguling, sebagaimana keterangan terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Hasan Romer, saksi Ridwan Soplanit, dan saksi Rizky Rizal Wibowo. Saksi Hasan Romer, bahwa pada saat saksi masuk setelah mendengar suara tembakan, saksi melihat terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memegang pisau. Saksi Ridwan R. Soplanit, bahwa saksi tidak menemukan barang bukti berupa pisau. Saksi Riki Rizal Wibowo, bahwa saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa Kuat Ma'ruf membawa tas di Duren 3 maupun di Saguling. Sehingga dalil penuntut umum yang menyatakan terdakwa mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah Duren 3 tidak beralasan dan patut untuk ditolak. Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Ferdi Sambo pada tanggal 7 Desember 2022 yang menyatakan bahwa setelah menghadap ke Polri, saksi menghadap ke Biro Provos karena baru saksi Richard yang diceritakan mengenai tembak-menembak, sehingga dikhawatirkan tidak sinkron dan dengan terdakwa lainnya. Dari situ saksi meminta saksi Cuk Purwanto untuk mengumpulkan para terdakwa di pojok pemeriksaan Provos. Bahwa terdakwa menyatakan bahwa saya baru cerita di majalah. Oreo apa? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh yeah. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren?
bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga, dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Tidak pernah dijanjikan sebelumnya oleh saksi Ferdi Sambo. 12. Terdakwa tidak memiliki sifat yang manipulatif. Bahwa terbukti di persidangan, ahli Apsifor Dr. Anda Reni Kusumawardani MPSI menjelaskan bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan bukanlah orang yang manipulatif, walaupun terdakwa memiliki intelijensia di bawah rata-rata dari terdakwa lain. Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli Apsifor menerangkan, memang pernah terjadi kebohongan dan itu telah diakui, kemudian direvisi dan kemudian saksi ahli mengukur kredibilitas keterangan terdakwa. Jadi kesimpulannya, sebenarnya karena kepatuhan yang sangat tinggi dan ada satu situasi yang tidak tahu-menahu, berada di dalam satu tempat dalam situasi yang seperti itu, sehingga berada di tempat yang keliru pada saat itu. Ahli menerangkan bahwa seluruh keterangan terdakwa tidak ada indikasi manipulatif. Bahwa dalil penuntut umum yang merujuk kepada keterangan hasil tes poligraf di mana terdakwa disimpulkan berbohong, khususnya terkait pertanyaan mengenai apakah saksi Ferdi Sambo menembak korban yang kemudian menjadi bukti adanya keterlibatan terdakwa dalam perencanaan pembunuhan korban, sungguh tidak beralasan, karena alangkah naifnya di dalam proses hukum untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didasarkan pada hasil tes poligraf. Bahwa terungkap di dalam persidangan bahwa pelaksanaan tes poligraf ternyata tidak sesuai dengan Perkap nomor 10 tahun 2009. Adapun dalil penuntut umum yang menggunakan argumentasi kata dapat dalam ketentuan pasal 13 angka 2 huruf E sungguh tidak berdasar, karena di dalam ketentuan pasal 13 angka 2 huruf D sudah sangat jelas bahwa kondisi terperiksa yang akan dilakukan tes poligraf harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan tertekan, sehingga untuk memastikan keadaan tersebut tentunya harus memerlukan ahli di bidang kesehatan dan psikologi. Hal yang perlu kami tegaskan bahwa penuntut umum sangat menggelikan dikarenakan hanya menggunakan keterangan dari ahli Apsifor yang menguntungkan dalil penuntut umum, sedangkan keterangan yang tidak menguntungkan dibantah oleh penuntut umum. Seharusnya jika ingin menggunakan keterangan ahli Apsifor, maka penuntut umum seyogyanya mengakui seluruh keterangan dari ahli Apsifor. Oleh karena itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil penuntut umum tersebut. Dilanjutkan Yang Mulia. Dilanjutkan Yang Mulia. Rumami 4, analisa yuridis uraian unsur pasal. Majelis Hakim yang mulia,
saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan sidang pengadilan yang kami hormati, bahwa harus dibuktikan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah terdakwa yang melakukannya atau turut serta bersama-sama melakukannya. Sebagaimana diketahui bahwa seseorang dapat dipersalahkan dan dianggap terbukti melakukan perbuatan pidana manakala memenuhi semua unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan kepadanya. Sehingga apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Kemudian, pada perkara ini pula telah diajukan saksi-saksi, ahli dan alat-alat bukti lainnya yang kesemuanya telah selesai diperiksa, dan untuk selanjutnya melalui pembelaan ini kami tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf akan memberikan analisis yuridis dari unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, yang dihubungkan dengan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan pengadilan. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa Kuat Ma'ruf dihadapkan di persidangan dengan dakwaan dan tuntutan saudara jaksa penuntut umum yang disusun secara subsidiaritas, yaitu dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dakwaan subsidiar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. 1. Unsur barang siapa. Bahwa unsur barang siapa dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum untuk dibuktikan kebenarannya dan tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa Kuat Ma'ruf yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan. 2. Unsur sengaja. Unsur sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak satupun memberikan definisi tentang kesengajaan. Tentang definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam Witboek van Strafrecht tahun 1809, yaitu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut Memori van Tolkien, Pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah? Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Neo Remasil. Neo Remasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil. Nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu.
Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hajatan biskuitnya apa ya? Pasti Roma dong, nomor 1 di Indonesia. Dan biskuit Indonesia nomor 1 di dunia. Roma Sandwichi, krim mewah, tebal. Bikin meriah. Roma Sandwichi. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. Dua manfaat dalam satu permen. Strepsils Vitamin C. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta, antara terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo, juga kepada saksi Richard Eliezer, maupun saksi Putri Chandrawati dan saksi Susi, terungkap di persidangan bahwa terdakwa saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Susi, saksi Ricky Rizal dan korban kemudian sampai di rumah Saguling sekitar sore hari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu dilanjutkan dengan melakukan swab PCR oleh saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Susi dan korban. Sedangkan terdakwa dan saksi Ricky Rizal tidak melakukan swab PCR karena akan segera kembali ke Magelang dan tidak pernah ada perintah dari saksi Ferdi Sambo untuk mendampingi saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer dan korban ke rumah Duren 3. Terungkap di persidangan bahwa setelah melakukan swab PCR, selanjutnya saksi Putri Chandrawati naik ke lantai 3 menggunakan lift bersama dengan terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa turun menggunakan tangga. Terungkap di persidangan bahwa saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan meminta kepada saksi Ricky Rizal untuk diantarkan isolasi di rumah Duren 3 sambil menunggu hasil swab keluar. Kemudian saksi Ricky Rizal mengajak terdakwa untuk mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah Duren 3 untuk isolasi. Terungkap di persidangan bahwa sebelum terdakwa masuk ke dalam mobil Lexus LM nomor Pol B1 MH, ternyata telah terlebih dahulu saksi Richard Eliezer ada di dalam mobil duduk pada bangku paling belakang. Kemudian terdakwa masuk dan duduk di bangku belakang di samping saksi Richard Eliezer. Selanjutnya disusul oleh saksi Putri Chandrawati, kemudian berikutnya korban yang duduk di bangku paling depan di samping saksi Ricky Rizal yang mengemudikan mobil. Terungkap di persidangan bahwa tidak begitu lama mereka sampai di rumah Jalan Duren 3. Pada saat itu turun terlebih dahulu, disusul oleh saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal, lalu terdakwa kemudian membawa tas milik saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah. Terungkap di persidangan bahwa tidak lama kemudian saksi Ferdi Sambo tiba di rumah Duren 3 dan ketika masuk ke dalam rumah berpapasan dengan terdakwa di dapur. Kemudian saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa, "Mana Joshua dan Ricky? Panggil." Terungkap di persidangan bahwa terdakwa kemudian memanggil korban dan saksi Ricky Rizal dan selanjutnya mereka berdua masuk disusul oleh terdakwa. Terungkap di persidangan bahwa pada saat korban, saksi Ricky Rizal dan terdakwa masuk ke dalam rumah, di sana telah terlebih dahulu ada saksi Richard Eliezer. Lalu tidak berapa lama, saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada korban, "Tega sekali kamu, kurang ajar kamu." Kemudian korban berkata, "Ada apa ini?" Sejurus kemudian, saksi Ferdi Sambo berkata, "Hajar Cat," yang kemudian diikuti dengan penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer sebanyak 4 kali ke arah tubuh korban dengan cara melangkah maju mendekat. Kejadian tersebut sangat cepat dan tiba-tiba membuat terdakwa terkejut sambil memegang kompor di dapur. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap selama pemeriksaan persidangan akuo dan dikaitkan dengan alat bukti lain, apakah telah memenuhi unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain? Bahwa unsur yang harus dibuktikan adalah
unsur dengan sengaja. Bahwa unsur dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, kesengajaan dalam pasal ini masuk dalam kesengajaan sebagai niat. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa definisi kesengajaan dapat dijumpai pula dalam Wetboek van Strafrecht tahun 1809, yaitu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sehingga unsur dengan sengaja menurut Wetboek van Strafrecht yang dikaitkan dengan pasal 340, yakni bahwa kehendak dari sepelaku tersebut harus direncanakan terlebih dahulu. Sehingga dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kematian korban memang dikehendaki sebagai niat untuk melakukan tujuan dimaksud. Dalam hal ajaran hukum pidana dikenal sebagai bentuk dari kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, sengaja sebagai kemungkinan. Fakta yang terungkap sepanjang pemeriksaan perkara akuo, ternyata tidak ditemukan adanya niat sebagai kehendak terdakwa untuk membunuh korban dan atau mengetahui adanya perencanaan eksekusi penembakan di rumah Duren 3, terlebih lagi dengan menggunakan senjata api. Niat sebagai kehendak haruslah pula bersesuaian dengan penyebab kematian atau cause of death. Sebab niat sebagai kehendak diwujudkan dengan tindakan nyata. Tidak satupun saksi yang menerangkan di persidangan bahwa terdakwa yang melakukan penembakan terhadap korban yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Bahwa secara tegas dan jelas diakui di depan persidangan oleh saksi Richard Eliezer bahwa dirinya lah yang menembak korban dengan menggunakan senjata api laras pendek merek Glock 17 nomor seri MPY 851. Fakta tersebut di atas bersesuaian dengan kesimpulan dua hasil visum masing-masing nomor R82 dan seterusnya tanggal 14 Juli tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau SPFM dan Dr. Asri M. Pralebda SPFM, keduanya dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Dan kesimpulan hasil ekshumasi pemeriksaan luar jenazah korban yang dilakukan di ruang pemulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi, sebagaimana tertuang dalam surat keterangan ahli nomor 60060 dan seterusnya bertanggal 27 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Agus Purwadianto dan kawan-kawan, di mana kedua hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah karena 1. Kekerasan senjata api, 2. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, 3. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Kesimpulan penyebab kematian ini ditegaskan lagi oleh ahli Dr. Farah P. Karau dan Dr. Ade Firmansyah Suiharto yang dihadirkan oleh penuntut umum pada persidangan tanggal 19 Desember tahun 2022 yang pada pokoknya berpendapat sama dengan hasil visum et repertum tanggal 14 Juli tahun 2022 dan hasil ekshumasi tanggal 27 Juli tahun 2022. Demikian halnya ahli balistik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang berpendapat di depan persidangan bahwa 1. Dari hasil autopsi, ahli hanya dapat mengenali jejak dari laras senjata api jenis. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja
ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Baru mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hajatan biskuitnya apa ya? Pasti Roma dong, nomor 1 di Indonesia. Dan biskuit Indonesia nomor 1 di dunia. Roma Sandwichi, krim mewah, tebal. Bikin meriah. Roma Sandwichi. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Dapat memahami perencanaan yang disampaikan oleh saksi Ferdi Sambo sebagaimana maksud dalil tuntutan penuntut umum dalam durasi waktu yang sangat singkat ini. Bahwa dalil penuntut umum berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer terkait dengan adanya perkataan saksi Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer sudah mengkonfirmasi peristiwa Magelang kepada saksi Ricky Rizal serta terdakwa tidak dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi karena hanya keterangan saksi yang berdiri sendiri dan sudah dibantah oleh saksi Ferdi Sambo dalam persidangan serta bersifat keterangan yang bersifat keterangan testimonium di auditu. Oleh karena itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan jaksa penuntut umum tersebut. Dilanjutkan Yang Mulia. Kami lanjutkan Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum dan sidang yang kami hormati. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Unsur berikutnya adalah unsur penyertaan untuk melakukan tindak pidana. Bahwa untuk menguji adanya penyertaan dalam melakukan suatu tindak pidana, pendapat ahli yang dihadirkan oleh terdakwa pada persidangan tanggal 2 Januari 2023 di depan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa dalam hal penyertaan tindak pidana, maka yang paling penting adalah adanya meeting of mind di antara para pelaku. Bahwa walaupun terdakwa ikut kembali ke Jakarta pada hari Jumat pagi tanggal 8 Juli 2022, kemudian sesampainya di rumah Saguling, terdakwa mengantar saksi Putri Chandrawati ke lantai 3, serta kembali ikut dengan saksi Putri, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer dan korban ke rumah Duren 3 nomor 46, selanjutnya menutup pintu di balkon. Lalu selanjutnya ketemu pertama kalinya dengan saksi Ferdi Sambo. Kemudian saksi Ferdi Sambo menyuruh terdakwa untuk memanggil saksi Ricky Rizal dan korban. Fakta ini bukan berarti terdakwa telah terbukti turut serta bersama-sama dengan terdakwa lain melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap diri korban. Tidak ada fakta persidangan yang terungkap
bahwa terdakwa turut serta bersama-sama dengan terdakwa lain Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati turut serta secara berencana melakukan pembunuhan terhadap korban. Bahwa untuk membuktikan adanya meeting of mind di antara para terdakwa, maka ada baiknya kita melihat pendapat Prof. Mulyatno yang menerangkan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang dapat dipidana sebagai mereka yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3. 1. Mereka yang melakukan perbuatan pidana atau pelaku. 2. Mereka yang disuruh melakukan perbuatan pidana, pleger. Dalam hal ini sedikitnya ada 2 orang yang menyuruhnya dan plegen, dan yang disuruh jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri. 3. Mereka yang turut serta melakukan tindak pidana, pleger, tidak turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada 2 orang, yakni orang yang melakukan pleger dan orang yang turut serta melakukan pleger, tindak pidana itu. Dengan demikian kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Bahwa dari penjelasan Prof. Mulyatno tersebut di atas, maka haruslah terbukti adanya perbuatan mengenai 1. Adanya kesadaran atau mengetahui dan kehendak dari terdakwa William and Wettens bersama-sama dengan para terdakwa lain Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Richard Eliezer agar delik matinya korban karena pembunuhan dengan menggunakan senjata api terwujud. 2. Kesepakatan antara terdakwa Kuat Ma'ruf dengan para terdakwa lain agar delik matinya korban terwujud secara berencana dengan menggunakan senjata api. 3. Pembagian peran masing-masing terdakwa, khususnya terdakwa Kuat Ma'ruf dalam mewujudkan delik matinya korban dengan menggunakan senjata api. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 dan seterusnya tertanggal 24 November 2021. Bahwa dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki azas erga omnes, di mana yang dimaksud dengan azas erga omnes tersebut, putusan tidak hanya mengikat bagi para pihak yang mengajukan perkara, melainkan mengikat juga kepada seluruh masyarakat. Bahwa oleh karena pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ini adalah merupakan delik material di mana yang menjadi pokok dakwaan adalah akibat dari suatu perbuatan bersama-sama, yaitu matinya orang lain. Maka haruslah dapat dipastikan apa yang menyebabkan matinya orang tersebut, cause of death. Bahwa dalam hal menentukan pertanggungjawaban pidana untuk delik yang dirumuskan secara material, maka teori kausalitas individualisir atau causa proxima memberikan penjelasan sebagai berikut. Sebab adalah syarat 1. Yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. 2. Faktor yang paling berpengaruh atau paling besar pengaruhnya atas terjadinya akibat. 3. Satu-satunya sebab ialah faktor yang terakhir yang mampu menghilangkan keseimbangan. Sehingga dari teori kausalitas individualisir tersebut di atas, maka dapat jawaban bahwa sebab yang paling dekatlah paling berpengaruh dan faktor terakhirlah yang menyebabkan matinya korban, yakni karena kekerasan senjata api dari senjata laras pendek merek Glock 17 dengan nomor seri MP851 milik saksi Richard Eliezer. Dalam hal beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta yang terlibat di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang turut serta, mediator dari peserta atau peserta-peserta yang lainnya. Secara konseptual, dalam memori Van Tulechting dikemukakan makna bahwa yang turut melakukan suatu tindak pidana adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Suatu tindak pidana dalam kaitannya dengan medepletion mensyaratkan setiap orang harus terlibat secara langsung sebagai peserta dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga setiap orang dipandang sebagai mediator dari peserta lain.
Untuk dapat dikategorikan sebagai turut serta, disyaratkan adanya kesadaran untuk bekerja sama di antara peserta untuk melakukan perbuatan pidana. Kesadaran bersama itu sendiri dapat dipahami sebagai kesepakatan bersama untuk melakukan suatu tindak pidana. Sikap seperti ini tergambar pula dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dikemukakan Lamintang yang menyatakan, walaupun Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak menyatakannya secara tegas, akan tetapi dalam putusan kasasinya tanggal 26 Juni 1971 nomor 15K dan seterusnya dapat diketahui MA telah mensyaratkan di dalam suatu objek delik objek paramedic pleasure harus ditujukan kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan. Artinya kesengajaan untuk melakukan suatu tindak pidana harus terdapat pada semua pelaku, peserta, medic pleasure, dan kesengajaan itu pun harus tertujukan kepada semua unsur delik. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya keterangan bukti maupun saksi yang mengindikasikan adanya maksud atau kesengajaan terdakwa untuk turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Hal mana terbukti dengan fakta-fakta sebagai berikut. 1. Terdakwa ikut serta berangkat dari Magelang menuju Rumah Saguling atas perintah saksi Riki Rizal Wibowo dengan informasi di hari yang sama akan kembali ke Magelang. 2. Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya rencana pembunuhan dari terdakwa lainnya. 3. Terdakwa ikut serta berangkat dari Rumah Saguling ke Rumah Duren 3 atas permintaan saksi Riki Rizal Wibowo dengan informasi setelah mengantar rombongan ke Rumah Duren 3 akan langsung kembali ke Magelang. 4. Terdakwa memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan hanya karena adanya perintah saksi Ferdi Sambo. 5. Terdakwa baru mengetahui skenario tembak-menembak ketika adanya briefing dari saksi Ferdi Sambo di kantor Provos Mabes Polri. Dilanjutkan yang mulia. Kami lanjutkan yang mulia. Bahwa oleh karena unsur sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu serta turut serta secara bersama-sama merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Demikian pula tidak satu pun alat bukti lain yang dapat membuktikan adanya perencanaan atau permufakatan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Oleh karena dakwaan primer unsurnya tidak memenuhi, maka unsur dakwaan subsidiar mohon dianggap sudah dibacakan yang mulia. Hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia dalam memutus perkara akuo. Setelah kami menguraikan analisa fakta dan analisa yuridis, maka tiba saatnya kami menguraikan hal-hal yang meringankan terdakwa. Bahwa kami sependapat dengan penuntut umum mengenai hal-hal yang meringankan terdakwa, namun tidak sependapat mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa. Dikarenakan berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa ada sebagai berikut. Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, terdakwa Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing kau. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah.
Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Meler alergi, minum alergis. Jontor alergi, minum alergis. Dettol alergi, minum alergis. Dental alergi, minum alergis. Tersiksa karena alergi? Minum alergis. Cepat atasi alergi, tidak bikin ngantuk, aktivitas lancar. Obat alergi, minum alergis. Alergis, alergi hilang seketika. Dari Lapi. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami tetap memohon kiranya putusan tetap terhadap diri terdakwa yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikianlah nota pembelaan atau pledoi ini kami sampaikan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, disertai dengan doa dan harapan dari penasihat hukum terdakwa, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa. Hormat kami, tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf. Terima kasih Yang Mulia. Baik, selanjutnya kita memberikan kesempatan. Apakah saudara jaksa penuntut umum akan memberikan tanggapan terhadap pledoi dari terdakwa ini? Izin majelis, karena kami menerima baru hari ini dan kami akan mempelajari dan akan membuat replik untuk menanggapi pledoi dari terdakwa penasihat hukum. Jadi kami mohon waktu selama 1 minggu. Terima kasih majelis. Ya, kami berikan hari Jumat ya, besok untuk repliknya, dan duplik untuk ditanggapi pada hari Selasa yang akan datang kepada penasihat hukum. Gitu ya. Hari Jumat. Jumat besok. Siap. Pukul 9 tepat ya. Terima kasih. Dan kita memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk memberikan tanggapan atas replik pada hari Selasa yang akan datang. Baik, dengan demikian sidang perkara nomor 800 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup. Selanjutnya kepada terdakwa Riki Rizal untuk diperadabkan.
Itu tadi Majelis Hakim baru saja menutup terkait dengan nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan oleh penasihat hukum dari terdakwa Kuat Ma'ruf. Sebelumnya penasihat hukum dari Kuat Ma'ruf menyatakan dan memohon hakim atau Majelis Hakim pertimbangnya terkait dengan dakwaan ataupun tuntutan yang telah diberikan kepada terdakwa Kuat Ma'ruf. Salah satunya ia menyatakan bahwa penasihat hukum meminta Majelis Hakim tidak menghukum ataupun membebaskan Kuat Ma'ruf dari segala dakwaan ataupun dari segala tuntutan. Selain itu, penasihat hukum beralasan karena tidak ada bukti ataupun tidak terbukti secara syah dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dan sebelumnya juga pengacara meminta Majelis Hakim memberikan putusan ataupun vonis yang seadil-adilnya. Dan saat ini persidangan juga akan dilanjutkan dengan nota pembelaan yang akan dibacakan oleh penasihat hukum dari terdakwa Ricky Rizal. Sebelumnya pengacara dari Kuat Ma'ruf juga menyatakan alasan terkait dengan tidak memenuhinya dakwaan primer ataupun subsidiar sehingga terdakwa Kuat Ma'ruf diminta untuk dibebaskan dari segala dakwaan dan segala tuntutan. Salah satu poinnya yaitu tidak ada niatan untuk merampas dari nyawa Yosua Huta Barat pada tanggal 8 Juli lalu dan juga pada saat insiden yang terjadi di Magelang, penasihat hukum menyatakan bahwa membawa pisau untuk alasan melindungi diri. Dan kemudian juga yang terkait dengan pembunuhan berencana, penasihat hukum dari Kuat Ma'ruf menyatakan tidak mengetahui adanya perencanaan atau pembicaraan saksi ataupun terdakwa Ferdi Sambo dengan Ricky Rizal ataupun Richard Eliezer di lantai 3 rumah Saguling. Baik, informasi terkini dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat akan kami hadirkan kembali setelah jeda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing kau. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral, berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus, dengan sensasi dingin menyegarkan, dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi, buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Kutraktir sensasi hebat di restoran. Lagi. Sekarang Kutraktir My Box di rumah. Berbagai kombinasi sensasi hebat atau My Box mulai 35.000. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Mata sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari Lapi. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex.
sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Publik karena kami juga sadari bahwa dia punya keterbatasan terkait dengan menyusun kalimat kata-kata itu, jadi kami hanya mencoba membantu, tetapi pada prinsipnya substansi daripada pledoi tersebut dia sendiri, asal pemikiran dia sendiri. Siap, oke? Ya, makasih ya. Makasih Bang Irwan. Itu tadi pernyataan dari penasihat hukum terdakwa Kuatma'ruf, Irwan Irawan, terkait dengan nota pembelaan yang telah dibacakan di depan majelis hakim. Dan sebelumnya penasihat hukum dari terdakwa Kuatma'ruf menyatakan permohonannya untuk majelis hakim mempertimbangkan putusan secara adil-adilnya, dan salah satunya itu Kuatma'ruf hal yang meringankan tidak pernah dihukum di ataupun perkara sebelumnya, dan juga Kuatma'ruf merupakan tulang punggung bagi keluarga. Dan majelis hakim tadi juga meminta pada jaksa penuntut umum untuk memberikan tanggapan ataupun nota tanggapan ataupun replik pada tanggal 27 Januari mendatang atau hari Jumat, dan juga duplik atau nota tanggapan dari penasihat hukum duplik yang akan dibacakan pada tanggal 31 Januari atau pada hari Selasa depan. Dan saat ini terdakwa Ricky Rizal telah tiba di muka persidangan dan nantinya akan membacakan nota pembelaan yang dibacakan oleh penasihat hukum. Dan sebelumnya para terdakwa baik Kuatma'ruf maupun Ricky Rizal telah dituntut 8 tahun penjara pada pekan lalu oleh jaksa penuntut umum, dan ini tuntutan yang sama juga diberikan kepada terdakwa Putri Chandrawati. Dan sebelumnya juga yang cukup mengejutkan publik bahwa Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara dan Ferdy Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup. Kami masih menantikan hadirnya majelis hakim untuk mendengarkan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Terdakwa Kuatma'ruf dalam pembelaannya di awal menyebutkan dirinya merasa bingung dengan dakwaan yang ditujukan pada dirinya dan disebut terlibat dalam perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan majelis hakim, terutama hakim ketua, yang saya hormati para jaksa penuntut umum, yang saya banggakan dan saya hormati para penasihat hukum dan sidang pengadilan yang terhormat. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pledoi saya sebagai terdakwa. Yang mulia, jujur saya bingung harus mulai dari mana, karena saya tidak paham dan tidak mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada saya yang dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua. Namun saya harus tegaskan bahwa saya tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepada almarhum Yosua di tanggal 8 Juli 2022. Tetapi dimulai dari proses penyidikan saya seakan-akan dianggap dan bahkan dituduh mengetahui perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua, baik itu pisau yang dianggap saya sudah siapkan dari Magelang, dan bahkan saya dituduh membawa pisau itu ke rumah Duren 3. Padahal di dalam persidangan sangat jelas terbukti
saya tidak pernah membawa tas atau pisau yang didukung keterangan dari para saksi dan hasil video rekaman yang ditampilkan. Kemudian saya dianggap juga telah sekongkol dengan Bapak Ferdi Sambo, namun berdasarkan hasil persidangan saya tidak ada satupun saksi maupun video rekaman atau bukti lainnya yang menyatakan kalau saya bertemu dengan Bapak Ferdi Sambo di Saguling. Dan tuduhan berikutnya, saya dianggap ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua karena tindakan saya menutup pintu dan menyalakan lampu yang sudah menjadi rutinitas saya sebagai ART. Selain itu, terdakwa Kuatma'ruf dalam sidang pledoi menyampaikan nota pembelaan memaparkan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Bahkan Kuatma'ruf juga tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan tersebut. Kuat juga membantah dirinya berselingkuh dengan Putri Chandrawati seperti yang sempat menjadi perbincangan di media sosial. Kemudian saya dianggap juga telah sekongkol dengan Bapak Ferdi Sambo, namun berdasarkan hasil persidangan saya tidak ada satupun saksi maupun video rekaman atau bukti lainnya yang menyatakan kalau saya bertemu dengan Bapak Ferdi Sambo di Saguling. Dan tuduhan berikutnya, saya dianggap ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua karena tindakan saya menutup pintu dan menyalakan lampu yang sudah menjadi rutinitas saya sebagai ART. Jadi, kapan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Yang mulia yang saya hormati, apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya, maka membuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya, maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur? Saya sudah ditahan kurang lebih 5 bulan, dan selama itu juga saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua. Bahkan yang lebih parah, di media sosial saya dituduh berselingkuh dengan Ibu Putri. Dalam sidang pledoi, Kuatma'ruf menyampaikan bahwa dirinya bingung dan tidak percaya atas kejadian ini. Di sisi lain, Yosua pernah membantu dirinya saat terdakwa Kuatma'ruf tidak bekerja dengan Ferdi Sambo dengan memberi rezeki saat anak Kuatma'ruf belum membayar sekolah. Yang saya hormati, saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini, karena bagaimanapun juga saya punya anak dan istri yang pastinya berdampak kepada mereka. Di sisi lain, almarhum Yosua juga baik kepada saya. Bahkan saat saya 2 tahun tidak bekerja dengan Bapak Ferdi Sambo, almarhum Yosua pernah membantu saya dengan rezekinya, karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Saya akui yang mulia, saya ini bodoh. Saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian BAP dari Richard. Saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan, tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan. Ya, untuk saat ini persidangan masih diskors dan untuk menunggu pembacaan nota pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan oleh terdakwa Ricky Rizal. Dan sebelumnya terdakwa Kuatma'ruf telah membacakan pledoi dan menyatakan bahwa dirinya tidak terbukti bersalah dan minta pertimbangan dari majelis hakim untuk membebaskan dirinya dari segala dakwaan maupun tuntutan. Informasi terkini dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat akan kami hadirkan kembali setelah jeda. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan
dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing kau. Jangan biarkan ma menghalangi. Minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalina nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. For many years, we've been trusted to help keep you healthy. Using the best international quality standards with 1000 milligrams of vitamin C in 4 fresh-tasting flavors. Healthy inside, fresh outside. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam agenda sidang kali ini adalah nota pembelaan ataupun pledoi yang dibacakan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Saat ini sidang masih diskors untuk sementara waktu dan akan dimulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini sudah ada rekan kami jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang akan memantau jalannya persidangan. Tifal, hingga saat ini sidang masih diskors untuk menanti nota pembelaan dari terdakwa Ricky Rizal. Namun kami ingin menanyakan terhadap Anda terkait dengan poin-poin inti dari pledoi ataupun nota pembelaan yang telah dibacakan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Garis besarnya Juno, dari terdakwa Kuat Ma'ruf bersama dengan penasihat hukumnya menegaskan bahwa Kuat sama sekali tidak mengetahui ada upaya merencanakan pembunuhan atau menghilangkan nyawa terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Itu yang pertama kali ditegaskan oleh Kuat Ma'ruf saat menyampaikan pledoi dari dirinya pribadi untuk pertama kalinya di hadapan majelis hakim yang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa. Tadi yang saya cermati sehubungan dengan pernyataan Kuat Ma'ruf, ia mempertanyakan kapan dirinya ikut merencanakan pembunuhan Yosua sementara ia sama sekali tidak ada pengetahuan soal adanya rencana pembunuhan tersebut. Ia sama sekali tidak memiliki niatan untuk ikut terlibat dalam pembunuhan Yosua. Terlebih saat disebutkan ada upaya ia membawa pisau. Nah, upaya dia membawa pisau saat itu semata-mata adalah untuk melindungi dirinya, bukan untuk menghilangkan nyawa atau ikut serta dalam upaya menghilangkan nyawa Nopriansyah Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Hal lainnya yang juga disampaikan oleh Kuat Ma'ruf adalah masalah sosok dari pribadi Yosua. Itu sempat ditekankan juga oleh terdakwa Kuat Ma'ruf dalam sidang pembacaan pledoi tadi. Ia menyampaikan bahwa dia sama sekali tidak ada maksud atau niatan untuk menghilangkan nyawa Yosua atau ikut merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Terlebih profil dari korban sendiri cukup baik, dikenal baik oleh Kuat Ma'ruf. Bahkan tadi sempat dinyatakan ada hubungan personal karena Yosua pernah membantu keluarga Kuat Ma'ruf secara finansial begitu, sehingga inilah yang menjadi dasar kemudian ia menegaskan posisinya ia tidak ikut terlibat dalam upaya menghilangkan nyawa Yosua.
Itu pledoi yang disampaikan langsung oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Penjelasan lebih detail terutama masalah alasan yuridis dari pengenaan pelanggaran pasal 340 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tadi disampaikan oleh tim penasihat hukumnya. Kami mencermati ada 14 poin yang ditegaskan oleh tim penasihat hukum sehubungan dengan tuntutan 8 tahun penjara yang sebelumnya pada sidang pekan lalu ditampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan tuntutan. Poin pertama ditegaskan oleh tim penasihat hukum bahwa terdakwa hanyalah supir merangkap asisten rumah tangga keluarga dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Poin kedua, ini yang juga sempat menyeruak isunya di permukaan soal tudingan atau isu perselingkuhan antara dirinya terdakwa Kuat Ma'ruf dengan Putri Chandrawati. Disebutkan tadi bahwa tuduhan perselingkuhan antara Putri Chandrawati terutama juga dengan korban itu, korban ya, saya koreksi, Putri Chandrawati dengan korban Yosua Huta Barat hanyalah imajinasi penuntut umum karena didasarkan pada alat bukti hasil pemeriksaan tes poligraf. Kemudian tidak berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Susi di muka sidang. Kita juga masih menantikan sekarang untuk proses-proses yang berlanjut. Untuk sekarang kami melihat di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru terlihat ini dari penasihat hukum Irfan Widianto. Apakah kemudian ini akan dilangsungkan sidang pembacaan tuntutan? Tampaknya demikian. Kita akan coba ajak Anda kembali ke ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Tifal Solesa dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saat ini persidangan terkait dengan kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan, dan terdakwa yang dihadirkan adalah terdakwa Irfan Widianto. Dan agendanya majelis hakim akan mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum bagi terdakwa. Penuntut umum, silakan tuntutan saudara. Baik, terima kasih ya, majelis hakim yang kami hormati, penasihat hukum yang kami hormati, dan terdakwa, bahwa sedianya bahwa hari ini agenda dari kami jaksa penuntut umum adalah pembacaan penuntutan, tapi ada analisa yuridis yang masih kami susun, bahwa sampai saat ini belum selesai. Kami mohon waktu untuk ditunda hari Jumat yang mulia. Ya, saya ingatkan ya, karena kita sudah dihukum waktu ya. Ini baik terdakwa, baik penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa supaya mengefisienkan waktu tersebut ya. Dan ini berarti kembali waktu yang kita sepakati ya di ini lagi. Dan ini telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya lagi bagi penuntut umum dan penasihat hukum ya. Jadi penasihat hukum mestinya pada tanggal 31 akan pembelaan ya atau pledoi, maka menjadi diperpanjang setelah itu ya, menjadi pada tanggal tanggal 3 ya. Ini sudah memberikan waktu yang cukup luas, padahal waktu cukup luas semestinya untuk majelis hakim ya, karena penuntut umum ya untuk terdakwa masing-masing mempunyai tim penuntut umum, penasihat hukum juga punya tim penasihat hukum, sementara untuk majelis hakim ya untuk keseluruhan ya, dan semestinya waktu itu lebih banyak dan lebih besar untuk majelis hakim ya. Sementara ini sudah habis ya oleh penuntut umum maupun penasihat hukum. Ini saya ingatkan juga kepada penasihat hukum menggunakan waktu tersebut ya, tidak ada lagi penundaan. Dan untuk replik nanti saya kasih 1 hari di Jumat ya, karena hari kerjanya hari Senin saudara harus menyiapkan replik dan duplik. Kemudian juga kepada penasihat hukum ya, mungkin bisa pada 1 hari atau tanggal 1 hari siap lah ya. Nah, siap. Saya kira gitu ya, kita sepakati ini ya, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Yang saya ingatkan untuk tim penasihat hukum, tim penuntut umum untuk terdakwa Baikuni dan Cuk, nanti tidak ada lagi penundaan, karena kemarin tuh ada eksepsi sehingga ada
selisih waktu lebih kurang 1 minggu dengan terdakwa yang tidak mengajukan eksepsi. Tidak ada lagi ya, dan tidak akan diberi kesempatan. Maka saudara harus profesional. Jelas ya, karena walaupun saudara masing-masingnya tim penasihat hukum untuk terdakwa yang berbeda, pada dasarnya saudara penuntut adalah satu tim kesatuan penuntut umum. Paham ya? Itu untuk dianukan. Saya kira dengan penundaan ini juga memberikan kesempatan dengan sendirinya kepada penasihat hukum untuk menyiapkan pembelaannya pada waktu yang dijadwalkan nanti sekitar tanggal 3 Februari. Jelas ya? Dan jangan ada penundaan lagi. Siap? Ya. Saya kira bagi saya terdakwa ya. Baik. Persidangan ini belum dapat dilanjutkan yang ditunda untuk agenda tuntutan penuntut umum pada hari Jumat tanggal 27 Januari. Saudara tetap ditahan, sidang ditunda. Baik, terima kasih Yang Mulia. Itu tadi terkait dengan rencana sidang tuntutan yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Namun demikian sidang masih ditunda hingga pekan depan karena jaksa penuntut umum belum menyiapkan surat tuntutan terhadap terdakwa Irfan Widianto, dan kemudian majelis hakim meminta jaksa penuntut umum untuk menyiapkan tuntutan hingga pekan depan. Informasi terkini dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat akan kami hadirkan kembali setelah jeda. Sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Data Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Ada yang histeris, guys! Bau terasi, bawang! Ekonomi Power Liquid Seleh baru! Setetes, bersihkan semua bau sadis. Swagger! Ekonomi Power Liquid Seleh. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi.
Kembali di Breaking News Kompas TV dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, dan saat ini sidang masih diskors untuk sementara waktu dan akan dimulai pada 12.30 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi terhadap terdakwa Ricky Rizal. Sebelumnya Kuat Ma'ruf telah membacakan nota pembelaan atau pledoi. Terdakwa Kuat Ma'ruf membacakan pledoi dengan dibacakan oleh penasihat hukum, dan dari sejumlah poin yang disampaikan oleh penasihat hukum Kuat Ma'ruf dan menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, diantaranya karena tidak terlibat dalam skema ataupun skenario perencanaan pembunuhan terhadap Yosua. Untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim memahami uraian nota pembelaan ini, perlu kami sampaikan ringkasan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang telah diperiksa sebagai berikut. Pertama, terdakwa hanyalah supir merangkap asisten rumah tangga keluarga dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati. 2. Tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban hanyalah imajinasi picisan penuntut umum karena didasarkan pada alat bukti hasil pemeriksaan poligraf dan tidak berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Susi yang menemukan saksi Putri Chandrawati tergeletak lemas dan tak berdaya akibat tindakan kekerasan dilakukan oleh korban. 3. Terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Daden. Sebab sebelum kejadian para ART dan ADC masih bersendagurau di depan rumah Saguling. 4. Terdakwa tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban yang dilakukan oleh Ricky Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, dan terdakwa. 5. Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer. 6. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. 7. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling guna mempersiapkan perampasan nyawa korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri dan terdakwa serta didukung dengan rekaman CCTV. 8. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri dan terdakwa. 9. Terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46, yaitu pada saat saksi Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa untuk memanggil saksi Ricky dan korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa. 10. Terdakwa baru menerima arahan terkait dengan skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Propos dan dari saksi Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal, saksi Ferdi Sambo dan terdakwa. Selain dinilai tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan Yosua, penasihat hukum dalam nota pembelaan terdakwa Kuat Ma'ruf membacakan bahwa kliennya tidak pernah dijanjikan apapun oleh Ferdi Sambo dan tidak memiliki sifat manipulatif. 11. Terdakwa berangkat dari Magelang menuju rumah Saguling dan berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 atas permintaan dari saksi Ricky Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Ricky Rizal, saksi Putri Chandrawati dan terdakwa di muka persidangan. 12. Terdakwa membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di Duren 3. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa saksi Azan Romer, saksi Ridwan, saksi Ricky Rizal di bawah sumpah di muka persidangan. 13. Terdakwa tidak pernah dijanjikan suatu oleh saksi Ferdi Sambo sebelum terjadi tindak pidana. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa. 14. Terdakwa tidak memiliki sifat yang manipulatif. Hal ini berkesesuaian dengan hasil asifor yang diterangkan oleh ahli dokteranda Reni Kusumawardani.
Penasihat hukum Kuatma'ruf membacakan nota pembelaan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum. Penasihat hukum terdakwa Kuatma'ruf juga menilai tuntutan jaksa menyimpang dari hasil pembuktian. Dan ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan pembacaan nota pembelaan terhadap tuntutan penuntut umum dalam nomor PDM 244 JKTSL 10/2022 tanggal 16 Januari 2023 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Januari 2023, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh penuntut umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana primer pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar melakukan tindak pidana turut serta melakukan merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat ke 1 KUHP. Sebelum menjabarkan materi nota pembelaan ini, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang memimpin persidangan ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada penuntut umum yang telah menjalankan tugasnya sejauh ini. Meskipun menurut kami tuntutan penuntut umum menyimpang jauh dari hasil pembuktian, namun kami tetap menghormatinya. Dalam perkara ini, penuntut umum berkeyakinan terdakwa secara sah terbukti melanggar pasal 340 KUHP Junto pasal 55 KUHP, di mana terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya ikut serta merencanakan tindak pembunuhan merampas nyawa korban. Padahal, fakta persidangan secara jelas membuktikan bahwa tidak pernah ada komunikasi antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya sejak dari Magelang sampai ke rumah Saguling. Jikalau komunikasi saja tidak ada, bagaimana mungkin pula ada meeting of mind alias kesamaan kehendak untuk merencanakan pembunuhan? Tim penasihat hukum terdakwa Kuatma'ruf meminta majelis hakim untuk membebaskan terdakwa Kuatma'ruf. Ini karena dalam pemeriksaan dan fakta di persidangan tidak ditemukan apa kesalahan sopir keluarga Ferdi Sambo itu. Pada hakikatnya, penuntut umum sebagai salah satu pilar penegak hukum berkewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam hal tidak ada satupun dari unsur tindak pidana yang didakwaan penuntut umum terbukti, maka kiranya tidaklah berdosa bagi seorang penuntut umum untuk menuntut seseorang terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh pakar hukum PAF Lamintang SH di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara yudis menurut jurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum penerbit Sinar Baru. Suatu tuntutan pidana dari penuntut umum tidak selalu hanya menuntut pemidanaan dan penindakan saja, akan tetapi sering juga menuntut pembebasan dari segala dakwaan atau fiswak, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum atau onslaught Rechtsverfolging bagi terdakwa. Sama sekali tidak terbayang di benak terdakwa yang hanyalah asisten rumah tangga merangkap supir harus duduk sebagai tertuduh di muka persidangan ini. Majelis hakim yang mulia kiranya dapat dalam mencermati kasus ini senantiasa berpegang teguh pada prinsip hukum justice before the truth, terutama dalam menimbang peran pasif terdakwa dalam perkara ini. Izinkan kami mengingatkan ketentuan pasal 191 KUHP yang secara tegas mengatur bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dan jikalau terdapat setitik keraguan, sebagaimana adagium indubio pro reo, maka hakim harus membiarkan neraca timbangan berpihak untuk keuntungan terdakwa. Sudah menjadi keniscayaan, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Dalam pembelaannya, tim penasihat hukum meminta tuntutan atas Kuatma'ruf harus ditolak. Jaksa penuntut umum menilai bahwa mendasarkan tuntutan dari hasil tes poligraf para terdakwa dengan cara yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan. Romawi 3, penuntut umum tidak mendasarkan tuntutannya pada fakta persidangan, melainkan pada asumsi-asumsi, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak. 1.
Tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dengan korban hanyalah imajinasi picisan penuntut umum. Dalam surat tuntutan, penuntut umum halaman 401 angka 1 dan halaman 402 sampai dengan halaman 403 angka 8 menyatakan terjadinya peristiwa di Magelang antara terdakwa dengan korban didasarkan pada dalil adanya perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dengan korban. Tuduhan penuntut umum hanya didasarkan hasil poligraf yang telah diterangkan oleh ahli Aji Febrianto Arosid di bawah sumpah di muka persidangan. Penuntut umum menggunakan hasil poligraf yang menunjukkan saksi Putri Chandrawati berbohong berselingkuh dengan korban. Namun, hasil poligraf tersebut telah diuji di muka persidangan berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf di bawah sumpah pada tanggal 14 Desember 2022 yang menyatakan pertanyaan tes poligraf yang diajukan kepada saksi Putri Chandrawati merupakan pesanan dari saudara Wira selaku Kasubdit 1 di Tipidum sebagai penyidik dengan pertanyaan titipan, apakah saksi Putri Chandrawati berselingkuh dengan korban? Pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara akuo. Selain itu, ahli pada saat melakukan pemeriksaan tidak diberikan kewenangan untuk menyusun pertanyaan sebagaimana yang seharusnya dia lakukan dalam melakukan tes poligraf. Di samping itu, ahli poligraf Aji Febrianto juga membenarkan saksi Putri Chandrawati sempat menangis saat diminta menceritakan kejadian di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Namun, pemeriksaan tetap dilakukan padahal sebelumnya saksi Putri Chandrawati sudah menyatakan keberatan untuk menceritakan kejadian kekerasan seksual tersebut. Karena saksi Putri Chandrawati merasa malu dan tidak nyaman jika harus menceritakan peristiwa tersebut di ruang tertutup kepada dua orang pria yang ketika itu menjadi pemeriksa. Terlebih pada saat itu saksi Putri Chandrawati masih dalam keadaan trauma pasca kejadian. Dengan kondisi psikologis dan emosi yang tidak stabil tersebut, tentunya hasil yang didapatkan dari tes poligraf itu menjadi tidak akurat. Bahwa lebih lanjut, ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf di bawah sumpah di muka persidangan menyampaikan bahwa berdasarkan SOP pemeriksaan, seorang terperiksa terlebih dahulu akan ditanyakan kesediaan menjalani pemeriksaan. Ahli juga menerangkan pada saat pemeriksaan dilakukan terhadap saksi Putri Chandrawati, ahli tidak menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati padahal adanya SOP, perihal adanya SOP pemeriksaan tes poligraf bahwa terperiksa dapat menolak diperiksa di tengah jalannya pemeriksaan. Ahli juga menyampaikan kondisi saksi Putri Chandrawati dalam keadaan menangis saat pemeriksaan dilakukan. Hal tersebut menunjukkan saksi Putri Chandrawati berada dalam keadaan tertekan saat tes poligraf dilakukan. Berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang mensyaratkan pada saat pemeriksaan poligraf terperiksa harus tidak dalam keadaan tertekan. Lalu guna memastikan kondisi saksi Putri Chandrawati dapat didukung dengan riwayat kesehatan terperiksa dan laporan hasil pemeriksaan psikologi. Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan penuntut umum terkesan sangat memaksa dalilnya dengan menggunakan hasil tes poligraf sebagai alat bukti, padahal hasil tes poligraf tersebut didapat dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam nota pembelaannya, terdakwa Kuatmaruf melalui penasihat hukumnya juga meminta hakim mempertimbangkan terkait dengan hal yang meringankan terdakwa, salah satunya yakni bahwa Kuatmaruf merupakan tulang punggung dari keluarga dan juga Kuatmaruf sebelumnya tidak pernah dihukum ataupun tidak pernah berurusan dengan perkara pidana, dan saat ini sidang masih diskors untuk sementara waktu dengan agenda pembacaan pledoi ataupun nota pembelaan terhadap terdakwa Riki Rizal Wibowo, dan majelis hakim akan memulai persidangan dalam agendanya pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Informasi terkini dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat akan kami hadirkan setelah jeda. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go.
Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Ku ingin bersatu bersama selamanya, kita Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing kau. Ma, aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, detol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Detol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Kokom, pergi kamu. Tunggu apa lagi? Kat. Kokom. Aduh, pinggang dan lututku sakit. Awas, radang sendi tuh. Jangan dibiarin. Nih, minum Osteocom. Kok beda? Biasanya yang itu. Sekarang saya minum Osteocom karena terbukti cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Jangan beli yang lain. Osteocom dengan MSM cepat atasi nyeri sendi. Habis minum Osteocom, pinggang dan lututku sudah sembuh nih. Mantap! Osteocom cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Kemasan baru lebih ekonomis dari LAPI. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Detol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsy dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Ada yang histeris, guys! Bau terasi, bawang! Ekonomi Power Liquid Serai baru! Setetes, bersihkan semua bau sadis. Swagger! Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis hilang, bersihnya nggak ada lawan. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. 17 Januari 2023, mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, dituntut penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Sebelumnya, Sambo didakwa dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Menurut jaksa, Sambo memenuhi unsur perampasan nyawa orang lain. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini telah disebut pembunuhan. Dengan demikian, pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan, atau penghilangan nyawa seseorang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses hal ini mencakup pengertian luas, yakni semua menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara tidak langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan. Tuntutan penjara seumur hidup bagi Ferdi Sambo diapresiasi oleh orang tua Yosua Huta Barat. Meski begitu, mereka menyayangkan sikap Sambo yang tidak menunjukkan penyesalan. Saat penuntut umum menuntut hukuman seumur hidup, kita sangat mengapresiasi oleh kinerja daripada jaksa penuntut umum. Resi oleh Sambo saya lihat tidak jauh beda dengan persidangan-persidangan yang sebelumnya. Dia tidak ada nampaknya rasa wajah penyesalan
dari sorot matanya, dari gerak-geriknya masih tetap seperti dari awal persidangan, tidak ada perubahan. Sementara itu, kuasa hukum Ferdi Sambo memastikan kliennya akan melawan sejumlah tuntutan jaksa dalam pledoi atau nota pembelaan yang akan dibacakan di persidangan. Sebagian besar tentu akan mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, karena tadi di surat tuntutan ada jalan cerita yang disampaikan, termasuk pemenuhan unsur-unsur yang menurut kami ini berjauhan dengan fakta yang sebenarnya terungkap pada persidangan. Nanti kita ungkap lebih lengkap di dalam pembelaan kita ya, fakta-fakta apa yang terkait, kemudian bukti-bukti apa yang relevan untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dari sisi kami tentu sebagai penasihat hukum, juga dari sisi Pak Sambo. Karena memang ada bagian-bagian tadi yang tidak lengkap disajikan secara utuh dari fakta persidangan yang sebenarnya sudah diungkapkan dalam sejak persidangan pertama, terutama di agenda acara pembuktian ya, dari keterangan saksi-saksi maupun. Lalu, seperti apa nota pembelaan yang akan disampaikan Ferdi Sambo di persidangan? Tim Liputan, Kompas TV. Penasihat hukum dari terdakwa Kuatmaruf juga membacakan nota pembelaan kliennya, diantaranya soal Kuatmaruf tidak ada motif pribadi atas terjadinya pembunuhan berencana terhadap Yosua. Terdakwa Kuatmaruf tidak memiliki motif pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang menyatakan, ibu harus lapor bapak, jangan sampai ini menjadi duri dalam rumah tangga. Keterangan terdakwa di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023, maksud dari perkataan terdakwa tersebut tidak lain karena terdakwa setelah melihat tingkah laku korban yang mencurigakan dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Suci mendapati saksi Putri Chandrawati tergeletak, lemas, tak berdaya dengan badan dingin. Kemudian saksi Putri Chandrawati sempat menyampaikan korban sadis. Maka terdakwa meyakini telah terjadi kekerasan terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan oleh korban sehingga hal tersebut harus dilaporkan kepada Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Susi di muka persidangan pada tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi Susi mendapati saksi Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi dengan kondisi lemas, tak berdaya dengan badan dingin. Dengan demikian, asumsi penuntut umum tersebut tanpa dasar dan menyesatkan karena tidak didasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang terungkap di persidangan. 2. Terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan. Kami ulangi, terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban. Bahwa dalam tuntutan penuntut umum pada halaman 451 dalam hal yang meringankan menyatakan terdakwa tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Hal ini secara tegas membuktikan bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keinginan ataupun motivasi untuk menghilangkan nyawa korban. Bahwa hal ini berkuat dengan keterangan saksi Daden Miftahul Haq di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 9 November 2022 yang menyatakan bahwa sebelum berangkat ke rumah Duren 346 semua ADC dan ART termasuk korban dan terdakwa berkumpul di jalan dan berbincang-bincang, tertawa-tawa serta tidak ada pembicaraan yang serius. Juga tidak ada pembahasan mengenai kejadian di Magelang. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya terdakwa menyatakan dia tidak pernah punya masalah dengan korban. Penasihat hukum Kuatmaruf menyebutkan kliennya tidak punya motif apapun dengan kematian korban Yosua Huta Barat. Menurut penasihat hukum terdakwa Kuatmaruf, kliennya mengamankan senjata Yosua untuk keamanan dirinya. 3. Terdakwa tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban yang dilakukan oleh saksi Riki Rizal Wibowo. Bahwa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 401 sampai dengan 403 pada angka 3, 4, dan 9 menyatakan bahwa terdakwa mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban oleh saksi Riki Rizal Wibowo di Magelang adalah sama sekali tidak berdasar. Faktanya, terdakwa tidak pernah mengetahui tindakan pengamanan senjata HS milik korban dan style out yang dilakukan oleh saksi Riki Rizal Wibowo di lantai 2 rumah Magelang, dan tindakan saksi Riki Rizal Wibowo menyimpan senjata HS milik korban dan style out ke dalam mobil Lexus B1 MAH. Hal ini diakui saksi Riki Rizal Wibowo memberikan keterangan di bawah sumpah pada di muka persidangan pada tanggal 5 Desember 2022 yang menyatakan bahwa
pada saat saksi mencari Joshua ke lantai 1, saksi masuk ke dalam kamar ADC, lalu saksi melihat senjata style out, lalu saksi melihat senjata Joshua di dalam lemari. Kemudian saksi bawa 2 senjata tersebut ke kamar Mas Brata di lantai 2. Bahwa saksi khawatir jika Joshua akan membalas terdakwa Kuat Ma'ruf dengan senjata, maka dari itu saksi memutuskan untuk mengamankan senjata Joshua. Selanjutnya, mengenai pengamanan senjata korban yang dilakukan oleh saksi hanya karena menuruti permintaan saksi Putri Chandrawati untuk mencari korban, dan saat di kamar ajudan tidak ditemukan korban dan saksi mengecek dan mengamankan senjata korban. Bahwa saksi menghubungi Patwal di Magelang untuk persiapan kembali ke Jakarta. Lalu saksi memasukkan barang-barang saksi Putri Chandrawati ke dalam mobil. Kemudian saksi mengambil senjata yang sebelumnya saksi simpan di kamar Mas Brata, lalu saksi simpan senjata Joshua di dashboard dan style out di mobil LLM. Karena sepengetahuan saksi, senjata AUK memang biasanya berada di dalam mobil Lexus. Melalui penasihat hukumnya, Kuat Ma'ruf dalam sidang mendengarkan pledoi atau nota pembelaan, Kuat Ma'ruf mengaku bahwa tidak ada pembagian duduk di mobil saat hendak mengantar Putri Chandrawati menuju Jakarta. Dan Kuat Ma'ruf juga tidak mengetahui bahwa Ricky Rizal mengamankan senjata api milik korban Yosua Huta Barat. Dibenarkan oleh keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di bawah sumpah di muka persidangan menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 pagi hari, saksi Ricky Rizal Wibowo menyampaikan kepada saksi untuk kembali ke Jakarta sehingga diminta bersiap-siap kembali ke Jakarta. Saksi melihat saksi Ricky Rizal Wibowo menaruh senjata HS dalam dashboard, lalu membawa senjata style di bawah sebelah kiri kursi mobil Lexus. Saksi tidak bertanya alasan mengapa kembali ke Jakarta, bahwa tidak ada perintah mengenai pembagian mobil. Diketahui terdakwa Kuat Ma'ruf akan membawa mobil Lexus karena saksi mengetahui korban adalah ajudan saksi Putri Chandrawati, maka saksi memutuskan untuk naik mobil di belakang. Namun nyatanya korban justru naik mobil belakang bersama saksi Ricky Rizal Wibowo, dan hal ini membuat saksi menaiki mobil Lexus yang membawa saksi Putri Chandrawati. Pada saat itu saksi merasakan kejanggalan. Keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang disampaikan di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, terdakwa tidak melihat saksi Ricky Rizal Wibowo mengamankan senjata milik korban. Bahwa terdakwa tidak tahu jika saksi Ricky Rizal mengamankan senjata milik korban di mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Putri Chandrawati, tetapi terdakwa mengetahui jika ada senjata steel laras panjang berada di bawah kaki kursi mobil waktu berhenti di rest area Cikampek, dan terdakwa tidak menanyakan hal tersebut kepada saksi Ricky Rizal Wibowo. Ya saudara, informasi terkini dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat akan kami hadirkan kembali setelah jeda. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Hajatan biskuitnya apa ya? Pasti Roma dong, nomor 1 di Indonesia. Dan biskuit Indonesia nomor 1 di dunia. Roma Sandwichi, cream mewah, tebal. Bikin meriah. Roma Sandwichi.
Pekerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, nota pembelaan dari terdakwa Kuat Ma'ruf telah dibacakan dan salah satu inti poin terkait dengan pledoi dari Kuat Ma'ruf yakni meminta majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan ataupun tuntutan. Adapun hal yang meringankan dari sisi pengacara, Kuat Ma'ruf menilai bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dalam kasus perkara pidana sebelumnya dan juga Kuat Ma'ruf dinyatakan sebagai tulang punggung bagi keluarga. Dan saat ini sidang masih diskors hingga pukul 21 atau pukul 12.30 waktu Indonesia Barat untuk agenda terkait dengan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Ricky Rizal yang saat ini tengah memantau jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah ada rekan kami jurnalis Kompas TV Tifal Solesa. Tifal, tadi sebelumnya juga ada agenda terkait dengan pembacaan tuntutan bagi terdakwa Irfan Widianto. Namun demikian jaksa penuntut umum tampaknya belum siap untuk membacakan surat dakwaan ataupun surat tuntutan bagi terdakwa Irfan. Seperti apa informasinya terkait dengan penundaan ini? Betul bahwa jaksa penuntut umum ini masih belum siap membacakan surat tuntutan atau nota tuntutan terhadap Irfan Widianto yang dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang ITE dan KUHP tentang obstruction of justice. Tadi sempat dinyatakan ketidaksiapan dari tim jaksa untuk bisa membacakan surat tuntutan terhadap Irfan Widianto untuk saat ini, sehingga pada akhirnya tadi dari Afrizal Hadi selaku hakim ketua dari Majelis Hakim yang menyidang Irfan Widianto bersama dengan Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo tadi menyampaikan hanya diberi kesempatan untuk melengkapi berkas dan harus siap dibacakan pada hari Jumat esok di tanggal 27 Januari 2022. Sehingga kalau kita runut, terakhir kali kami kantongi informasinya bahwa 5 terdakwa lain dalam kasus obstruction of justice jadwalnya atau rencananya juga bakal menjalani sidang tuntutan pada hari Jumat besok juga. Sehingga ada kemungkinan bahwa sidang untuk obstruction of justice ini akan spesifik berfokus untuk pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap 6 terdakwa pada hari yang sama di hari Jumat tanggal 27 Januari 2022. Nah, tadi juga sempat disampaikan oleh Afrizal Hadi karena waktunya sudah semakin menipis kesempatannya dan ditegaskan lagi oleh Afrizal Hadi bahwa majelis hakim harus punya waktu yang lebih luas untuk bisa mempertimbangkan sejumlah hal, terutama dalam hal ini tuntutan dari jaksa, ditambah lagi pembelaan ataupun juga pledoi yang akan disampaikan nanti setelah itu oleh tim terdakwa bersama dengan penasihat hukumnya, sehingga kesempatan nantinya setelah pembacaan tuntutan dari jaksa ini selesai disampaikan pada sidang hari Jumat besok, maka kemudian dari tim penasihat hukum terdakwa Irfan Widianto hanya punya kesempatan untuk memberikan pledoi pada hari pekan depan begitu ya, di hari Senin pekan depan. Sehingga ini saya koreksi pada tanggal 3 Februari 2023. Sehingga kesempatan ini yang betul-betul harus dimanfaatkan oleh semua pihak yang bersidang agar bisa nantinya disegerakan putusan
untuk terdakwa Irfan Widianto dalam kasus obstruction of justice atau pembunuhan Yosua Huta Barat. Kalau kita ingat lagi, dari Irfan Widianto ini bersama dengan terdakwa yang lainnya dijerat dengan pasal 49 jungto pasal 33 Undang-Undang ITE, kemudian ada subsidiarnya yaitu pasal 48 jungto pasal 32 Undang-Undang ITE yang pada intinya menerangkan bahwa ada dakwaan berupaya untuk menghilangkan rekaman atau memindahkan, menyalin rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Yang ini berujung pada dakwaan kedua yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang upaya perintangan proses hukum atau obstruction of justice. Sehingga kalau kita runut dari dakwaan tersebut, ada ancaman pidana 10 tahun penjara maksimal bagi Irfan Widianto kalau kemudian ia terbukti melakukan upaya perintangan proses hukum atau obstruction of justice atas pembunuhan Yosua. Tentu ini yang bakal kita tunggu untuk agenda sidang yang bakal berlangsung di hari Jumat besok untuk Irfan Widianto. Sementara di sisi lain, kalau kita lihat di ruang sidang utama sekarang masih kosong karena kondisinya masih istirahat siang terlebih dahulu sebelum nantinya kabar terakhir kami terima agenda sidang kemungkinan bakal berlangsung pada pukul 1 siang nanti. Jadwalnya adalah pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari Ricky Rizal bersama dengan tim penasihat hukumnya. Kalau kita ingat lagi dalam sidang pekan lalu, dalam sidang tuntutan, Ricky Rizal bersama dengan Kuat Ma'ruf ini didakwa ataupun juga dituntut pidana 8 tahun penjara karena terbukti atau dinilai terbukti melakukan pelanggaran pada pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana dengan pasal pengait pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa saat itu menilai bahwa Ricky Rizal dipandang ikut serta dalam upaya penghilangan nyawa atau pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat yang diketahui atau diotaki, didalangi oleh mantan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo. Beberapa hal yang sebetulnya sudah disampaikan dalam beberapa kali persidangan oleh penasihat hukumnya disebutkan bahwa tidak ada hal yang menerangkan secara rinci bahwa Ricky Rizal ini betul-betul ikut terlibat dalam perencanaan penghilangan nyawa terhadap Yosua di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Terlebih penegasannya dalam beberapa kesempatan bahwa ada bukti yang sangat konkret saat ada diskusi yang berlangsung antara Ricky Rizal dengan Verdi Sambo di Rumah Saguling sebelum upaya penghilangan nyawa terhadap Yosua ini dilakukan di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Ricky Rizal dengan tegas menyampaikan saat itu ada penolakan bahwa ia tidak siap untuk menembak Yosua, bahkan ia mengaku dalam beberapa kali kesempatan persidangan tidak siap untuk membackup Verdi Sambo apabila kemudian Yosua melakukan perlawanan saat upaya penghilangan nyawa itu dilakukan di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Apalagi yang bakal dijadikan hal-hal yang membela posisi dari terdakwa Ricky Rizal ini yang bakal kita menarik cermati nanti saat sidang akan dilanjutkan lagi pada pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga kalau saya akumulasi agenda sidang pada saat ini dari rencana 4 agenda sidang yang agendanya berbeda-beda ini, sudah ada 2 agenda yang sudah rampung diselesaikan. Agenda sidang pertama adalah sidang terhadap Kuat Ma'ruf dengan penyampaian pledoi, tadi sudah selesai dibacakan. Dan yang kedua adalah rencana pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Irfan Widianto yang ditunda hingga hari Jumat besok. Juno? Rival, yang juga menjadi sorotan nanti adalah pledoi atau nota pembelaan bagi terdakwa Verdi Sambo. Dan hingga saat ini apakah diri Anda telah mendapatkan informasi terkait dengan poin-poin inti bagi terdakwa Verdi Sambo untuk membacakan nota pembelaannya nanti? Itu juga yang menarik untuk kita cermati karena posisi dari Verdi Sambo ini didakwa berlapis, tidak hanya didakwakan melanggar KUHP tentang pembunuhan berencana, tapi juga didakwa melakukan obstruction of justice atau pembunuhan Yosua. Kita ingat saat itu dalam sidang tuntutan Jaksa Penuntut Umum maksud saya sudah menilai Verdi Sambo ini melanggar pasal 340 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana serta pasal 49 jungto pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang adanya upaya menghilangkan ataupun juga memindahkan rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kalau dalam bahasa undang-undang disebut sebagai informasi elektronik begitu. Nah, dalam dakwaan kalau kita ingat tadi karena ada upaya menjadi otak skenario
dari tembak-menembak yang awalnya sempat disampaikan saat itu ada insiden tembak-menembak di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, tempat rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu masih berstatus sebagai anggota aktif Polri, masih menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Mabes Polri saat itu. Dia juga menjadi dalang dari upaya untuk menghilangkan bukti CCTV di sekitar tempat kejadian perkara dengan melibatkan sejumlah personel kepolisian yang akhirnya ada yang sebagian terlibat dalam jerat pidana dan diadili juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maupun juga sebagian lainnya dijatuhi sanksi etik sampai ke pemberhentian tidak dengan hormat. Sehingga inilah yang kemudian jadi dasar tuntutan dari jaksa penuntut umum meminta kepada majelis hakim agar Ferdi Sambo ini dipenjara seumur hidup. Poin-poin apa saja yang kemudian bakal jadi penekanan dari tim penasihat hukum Ferdi Sambo ini juga yang bakal menarik untuk dicermati. Dan kalau kita melihat dari runutan ataupun juga giliran dari agenda yang berlangsung nanti siang atau pada beberapa jam lagi dari sekarang, kemungkinan Ferdi Sambo akan menjadi giliran terakhir untuk menyampaikan nota pembelaan atau juga pledoi kepada majelis hakim yang diharapkan kemudian ini bisa jadi pertimbangan untuk meringankan posisinya sebagai terdakwa dalam kasus obstruction of justice dan juga pembunuhan berencana terhadap Yosua. Jodoh. Baik, sebelumnya juga tadi nota pembelaan atas terdakwa Kuat Ma'ruf telah dibacakan sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kapan nantinya terkait dengan replik atau tanggapan dari nota pembelaan yang dilontarkan oleh penasihat hukum dari terdakwa Kuat Ma'ruf? Iya, pada akhirnya dari jaksa penuntut umum sudah menyampaikan bahwa mereka akan menyampaikan tanggapan atas pledoi yang sudah disampaikan kepada majelis hakim dari Kuat Ma'ruf bersama dengan tim penasihat hukumnya. Karena momennya sudah mulai mendekati ke masa putusan atau penyampaian vonis dari majelis hakim, sehingga majelis hakim hanya memberikan kesempatan bagi jaksa penuntut umum untuk menyiapkan replik atau tanggapan atas pledoi ini, dan bakal dibacakan atau dijadwalkan pembacaan replik ini akan dilakukan pada sidang di hari Jumat esok pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Nah, apabila kemudian saat pembacaan replik itu selesai dan ada rencana juga bagi terdakwa Kuat Ma'ruf dan bersama dengan penasihat hukumnya ini untuk menyampaikan tanggapan atas replik atau yang nama lainnya adalah duplik begitu, maka dijadwalkan pembacaan duplik dari terdakwa Kuat Ma'ruf dan penasihat hukumnya akan bisa disampaikan pada hari Selasa pekan depan. Semata-mata ini untuk mengefektifkan jadwal yang semakin dekat menuju putusan, dan ini memberikan kesempatan juga bagi majelis hakim untuk menyiapkan vonis yang bisa menyelaraskan antara tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa serta keringanan-keringanan ataupun juga pertimbangan pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa bersama dengan penasihat hukumnya. Kalau kita ingat lagi, terakhir kali saya menyampaikan bahwa ada total 14 poin yang disampaikan oleh penasihat hukum Kuat Ma'ruf berkenaan dengan posisi kliennya yang didakwa melakukan pelanggaran pembunuhan berencana pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bahkan dituntut pekan lalu dengan pidana 8 tahun penjara. Maka kemudian ada harapan dari penasihat hukum dari terdakwa Kuat Ma'ruf ini agar majelis hakim ini bisa dinyatakan secara terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana, dan diminta untuk dilepaskan dari segala dakwaan yang sempat diutarakan oleh jaksa penuntut umum dalam nota tuntutan yang disampaikan pada pekan lalu. Beberapa hal yang menjadi penekanan penting di sini bahwa tidak ada komunikasi, tidak ada upaya untuk memuluskan rencana Ferdi Sambo untuk menghilangkan nyawa Yosua di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan antara Kuat Ma'ruf dengan Ferdi Sambo sebelum eksekusi terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Terlebih saat disampaikan masalah penyiapan pisau dari Kuat Ma'ruf, Kuat mengaku bahwa dibawanya pisau saat itu semata-mata untuk melindungi dirinya sendiri, bukan untuk menghilangkan nyawa Yosua atau ikut serta menghilangkan nyawa Yosua saat itu. Terlebih dia juga menyampaikan bahwa dia tidak mengetahui ada pembicaraan antara Ricky Rizal dengan Richard Eliezer juga dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Saguling lantai 3. Hal ini menurutnya berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati dan juga Kuat Ma'ruf dalam agenda sidang
sebelumnya. Sehingga ini yang bakal menarik tanggapan dari jaksa, apakah kemudian bisa dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum, apakah akan ada potensi untuk bisa meringankan posisi dari terdakwa Kuat Ma'ruf ini atau tidak. Yang jelas bahwa tuntutan sudah dibacakan, pledoi sudah disampaikan. Yang sekarang mendapatkan giliran adalah majelis hakim untuk bisa mempertimbangkan keseluruhan pembelaan dan tuntutan yang disampaikan kedua belah pihak di muka persidangan. Juno. Bagaimana nanti replik yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada hari Jumat dan kemudian duplik yang akan dibacakan pada hari Selasa, dan tinggal menanti putusan dari majelis hakim yang bisa jadi hingga 2 pekan mendatang kita bisa mengetahui terkait dengan putusan. Dan nanti kita akan masih menantikan bagaimana jalannya pledoi dari terdakwa Ricky Rizal dan juga Ferdi Sambo. Terima kasih rekan Tifal Solesa dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saudara, dalam nota pembelaan Kuat Ma'ruf, tim kuasa hukum menilai tuntutan kepada terdakwa tidak berdasar sebab interval waktu Kuat Ma'ruf untuk melakukan sesuatu sangat sempit berdasarkan bukti rekaman kamera pemantau atau CCTV. Asumsi penuntut umum dalam surat tuntutannya halaman 401 sampai dengan 403 yang menyimpulkan bahwa terdakwa mengetahui pengamanan senjata yang dilakukan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo tidak berdasar dan terkesan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya karena tidak berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti lainnya. 4. Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta hingga Rumah Saguling. Terdakwa terbukti sejak di Magelang sampai Rumah Saguling, terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan komunikasi dengan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan ahli digital forensik Adi Setia di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 14 Desember 2022 yang menunjukkan tidak adanya komunikasi apapun antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa, baik melalui WhatsApp maupun SMS antara terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo. Sehingga tidak benar terdakwa mengetahui akan adanya peristiwa di rumah Duren 346. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan yang menegaskan bahwa antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa tidak pernah berkomunikasi selama dalam perjalanan dari Magelang ke Rumah Saguling. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Ferdi Sambo yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut. Bahwa saat perjalanan di Magelang, saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa Kuat Ma'ruf untuk ikut datang ke Jakarta. Bahwa selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Selaras dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 30 November yang menyatakan bahwa saksi mengatakan suasana dalam perjalanan dari Magelang ke Rumah Saguling sangat kaku dan diam, tidak ada pembicaraan. Dengan demikian, tidak ditemukan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo sejak di Magelang sampai tiba di Rumah Saguling. 5. Terdakwa tidak pernah bertemu saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling guna mempersiapkan merampas nyawa korban. Penuntut umum dalam tuntutannya pada halaman 407 angka 21 menyimpulkan bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling guna merampas nyawa korban. Bahwa dalil tersebut merupakan kesimpulan yang tidak benar dan sangat menyesatkan karena berdasarkan keterangan terdakwa di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Jelas terlihat dari CCTV sekitar pukul 15 terdakwa dan saksi Putri Chandrawati naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift. 3 menit kemudian pada waktu CCTV menunjukkan pukul 15.03 terlihat terdakwa turun menggunakan tangga samping lift. Sehingga berdasarkan interval waktu tersebut jelas menunjukkan bahwa interval waktu 3 menit hanya dapat digunakan untuk perjalanan terdakwa dari lantai 1 menuju lantai 3 dan dari lantai 3 menuju lantai 1. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Sleole isi lebih banyak.
Isi 4, biskuit dengan selai buah. Selele, isi 4 makin seru. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Oh ye. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Breaking News Kompas TV, Saudara. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan ada gerakan-gerakan pesanan agar hukuman Ferdi Sambo berupa angka, yakni hukuman penjara 20 tahun ke bawah. Meski demikian, Mahfud MD menjamin bahwa institusi kejaksaan tetap independen dan tidak terpengaruh oleh upaya gerilya itu. Menuntut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Seumur hidup. Itulah tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap otak pembunuhan Brigadir Yosua Ferdi Sambo. Besaran tuntutan Sambo yang mencapai seumur hidup itu tidak lepas karena perbuatannya yang menyebabkan hilangnya nyawa dan kedukaan bagi keluarga Yosua Huta Barat hingga melibatkan sejumlah anggota Polri. Bahkan tidak ada hal yang meringankan Ferdi Sambo. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ada gerakan-gerakan pesanan agar hukuman Sambo berupa angka, yakni hukuman penjara 20 tahun ke bawah. Meski demikian, Mahfud MD menjamin institusi kejaksaan independen dan tidak terpengaruh oleh upaya gerilya itu. Saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang pesan. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana menghormati pernyataan Mahfud MD soal kabar pesanan hukuman Sambo. Bagi Jampidum, pernyataan Mahfud merupakan cara untuk mengawal
proses penegakan hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dan kita hormati, kayak saya bilang. Yang salah ngomong aja saya hormati, Pak, yang nyaci maki jaksa. Saya nggak pernah sakit hati dicaci maki, Pak. Saya hormati. Apalagi pimpinan saya itu, Menko Polhukam itu, orang yang arif, Pak. Saya kenal benar sama beliau. Itu orang arif dan orang yang sangat peduli pada bangsa ini. Jadi hal-hal kecil pun beliau peduli. Ya sudahlah, itu hak beliau untuk bicara. Kini keadilan ada di tangan hakim. Publik menunggu keberanian majelis hakim. Apakah putusan vonis sesuai dengan tuntutan jaksa lebih ringan atau justru lebih berat? Tim Liputan, Kompas TV. Selanjutnya, penasihat hukum Kuat Ma'ruf menyatakan dalam pledoi atau nota pembelaan terdakwa tidak mengetahui pembicaraan para terdakwa lain di lantai 3 Rumah Saguling. Hal tersebut terbantahkan dengan kesaksian Ferdi Sambo yang menyatakan terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan di lantai 3 Rumah Saguling. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu, dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan di Rumah Duren 3 nomor 46 yang diawali dari pembicaraan antara saksi Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, dan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Hal tersebut telah terbantahkan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya pertemuan dan pembicaraan antara saksi Rizal dan saksi Ferdi Sambo maupun saksi Richard dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Sebagaimana keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa di lantai 3 Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022. Bahwa pada saat di lantai 3 Rumah Saguling, saksi memanggil saksi Rizal Wibowo pertama sebelum memanggil saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu. Hal tersebut selaras dengan keterangan saksi Putri Chandrawati pada tanggal 12 Desember 2022 yang menyatakan bahwa saksi Ferdi Sambo memanggil saksi Ricky dengan menggunakan HT. Pada saat itu saksi tidak mengetahui di mana posisi terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa hal ini juga sejalan dengan keterangan terdakwa pada tanggal 9 Januari 2022 yang menyatakan bahwa pada saat di lantai 3 Rumah Saguling, terdakwa tidak melihat saksi Ferdi Sambo. Terdakwa juga tidak mendengar ada suara saksi Ferdi Sambo. Dengan demikian, terdakwa tidak mengetahui adanya pertemuan maupun pembicaraan antara saksi Ricky, saksi Richard, dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja
Ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Yo, buka beternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Ada wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Dalam nota pembelaan, penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf membantah tuntutan jaksa penuntut umum yang menyebut Kuat Ma'ruf berkomunikasi dengan Ferdi Sambo untuk membahas peran terdakwa dalam menutup rumah Duren 3 sebagai bagian dari rencana pembunuhan Yosua. Menurut penasihat hukum, apa yang dilakukan Kuat Ma'ruf merupakan tindakan spontan dan bagian dari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dan tanpa ada instruksi. 7. Terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa asumsi penuntut umum dalam tuntutannya halaman 414 angka 34 menyimpulkan terdakwa telah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo membahas mengenai peran terdakwa untuk menutup pintu rumah bagian depan dan pintu balkon lantai 2 rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa tindakan terdakwa Kuat Ma'ruf menutup pintu rumah bagian depan dan pintu balkon sebagai tindakan spontan yang merupakan bagian dari pekerjaan terdakwa sebagai asisten rumah tangga. Tidak pernah ada instruksi khusus mengenai hal tersebut dari siapapun termasuk saksi Ferdi Sambo. Tidak ada saksi dan bukti yang menjadi fakta persidangan yang mendukung dalil penuntut umum yang mengaitkan kegiatan menutup pintu depan dan pintu balkon sebagai bagian dari perencanaan merampas nyawa korban. Bahwa sesungguhnya yang terungkap di persidangan dan menjadi fakta dalam perkara Akuo, terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo, yaitu pada saat di rumah Duren 3, hal mana saksi Ferdi Sambo merintahkan terdakwa untuk memanggil korban dan saksi Riki ke dalam rumah Duren 3 sesuai dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa di persidangan. Bahwa saksi Ferdi Sambo bertemu dengan terdakwa di dapur dan memerintahkan untuk memanggil saksi Riki dan korban. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah bersama korban dan saksi Riki Rizal Wibowo yang berada di belakang. Dengan demikian, kesimpulan penuntut umum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam sidang pledoi Selasa 24 Januari, kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf membacakan 14 poin dalam nota pembelaan untuk menyanggah tuntutan dari jaksa. Terdakwa Kuat Ma'ruf juga membacakan nota pembelaan pribadi yang ia susun sendiri dengan sedikit bantuan penasehat hukumnya. Dia banyak mengikuti arahan penyidik kaitannya dengan keterangan, disesuaikan dengan keterangannya Eliezer ya. Itu di pledoi pribadi dia. Dia sudah secara gamblang menyampaikan bahwa yang pertama dia sama sekali bukan orang yang sadis ya, karena ternyata sejak dia kenal Joshua juga ini pernah membantu dia ketika dia akan membayarkan sekolah anaknya, dan
si Joshua ini memberikan rezekinya kepada si Kuat Ma'ruf untuk membantu membayar sekolah anak dia. Sehingga dia sampaikan tidak sampai hatilah dia akan melakukan hal-hal sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa dalam tuntutannya. Dia sendiri yang membuat itu pledoi untuk pribadinya ya. Kami mungkin hanya memberikan sedikit menyesuaikan dengan kalimat-kalimat yang bisa mudah diterima lah oleh publik, karena kami juga sadari bahwa dia punya keterbatasan terkait dengan menyusun kalimat kata-kata itu. Jadi kami hanya mencoba membantu, tetapi pada prinsipnya substansi daripada pledoi tersebut dia sendiri, asal pemikiran dia sendiri. Kami pun selaku kuasa hukum juga memaparkan ada sekitar 14 poin terkait dengan tuntutan jaksa yang menurut kami tidak sesuai dengan fakta persidangan. Satu diantaranya mengenai pengamanan senjata oleh Ricky Rizal yang Kuat sendiri tidak mengetahui. Yang kedua kaitannya dengan pembicaraan di Duren 3, yang di Saguling, di lantai 3, ya, di mana ada komunikasi antara Eliezer dengan Pak Ferdi Sambo, kemudian ada juga komunikasi dengan Ricky Rizal, yang isi komunikasi tersebut tidak tersampaikan kepada Kuat Ma'ruf. Jadi Kuat Ma'ruf tidak tahu sama sekali ada pembicaraan di lantai 3. Nah, hal-hal itulah di dalam pledoi kami di 14 poin itu yang coba kita sampaikan di depan persidangan untuk meyakinkan majelis hakim bahwa tidak sepatutnya lah saudara Kuat Ma'ruf ini dipidana dalam perkara ini. Di sela tinjauannya ke proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung Selasa siang, Presiden Joko Widodo sempat menanggapi tentang permohonan ibunda terdakwa Richard Eliezer soal tuntutan 12 tahun penjara terhadap putranya. Presiden Jokowi menegaskan ia tidak bisa melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum yang tengah berjalan. Saya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Bukan hanya kasus FS saja. Untuk semua kasus, tidak. Karena kita harus menghormati proses hukum yang ada di lembaga-lembaga negara yang sedang berjalan. Ya. Itu tadi tanggapan dari Presiden Joko Widodo yang menegaskan tidak dapat melakukan intervensi apapun terkait dengan permintaan dari ibunda dari terdakwa Richard Eliezer. Informasi terkini dari sidang lanjutan terutama pembacaan nota pembelaan terdakwa Ricky Rizal yang akan diagendakan pukul 13 waktu Indonesia Barat akan dilanjutkan setelah breaking news ataupun jeda breaking news Kompas TV. Saya Harjuno Pramundito pamit undur diri dan nanti akan dibawakan oleh rekan saya Woro Windrati. Pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Kutraktir sensasi hebat di restoran. Sekarang Kutraktir My Box di rumah. Berbagai kombinasi sensasi hebat atau My Box mulai 35.000. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga.
Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Wara Windrati. Saudara, hari ini sidang pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Ricky Rizal akan dilakukan sekitar pukul 1 siang nanti. Sambil kita menunggu juga sebelumnya tadi ada sidang pledoi dari Kuat Ma'ruf dan juga penasehat hukum Kuat Ma'ruf sempat menyatakan dalam pledoi atau nota pembelaannya bahwa kliennya tidak terbukti ikut dalam perencanaan pembunuhan Yosua. Karena pernyataan jaksa bahwa pertemuan Verdi Sambo dan juga Kuat Ma'ruf terjadi di lantai 3 rumah Saguling tidak terbukti. Di lantai 3 rumah itu diyakini jaksa sebagai bagian perencanaan pembunuhan Yosua. Oleh karenanya, sungguh tidak logis jika penuntut umum menyatakan terdakwa bertemu dengan saksi Verdi Sambo sehingga telah terbangun kesamaan kehendak antara terdakwa dengan saksi Verdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati hanya berdasarkan potongan video CCTV yang menunjukkan terdakwa naik lift bersama saksi Putri Chandrawati tanpa bukti lain tentang peristiwa di lantai 3 rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Verdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 dan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan bahwa di muka persidangan pada tanggal 12 Desember 2022 yang menyatakan saksi Verdi Sambo bahwa saksi mengatakan sebelum tanggal 8 Juli 2022 saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Kuat Ma'ruf, bahwa pertemuan pertama kali dan satu-satunya adalah ketika berada di rumah Duren 346 saat saksi meminta terdakwa Kuat Ma'ruf memanggil korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Saksi Putri Chandrawati bahwa saksi Verdi Sambo memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo dengan menggunakan HT. Pada saat itu saksi tidak mengetahui di mana posisi terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa dengan demikian asumsi penuntut umum yang menyimpulkan terdakwa bertemu dengan saksi Verdi Sambo di rumah Saguling lantai 3 merupakan asumsi yang menyesatkan karena tidak didasarkan dengan fakta persidangan dan alat bukti lainnya. Saudara, tim penasehat hukum dalam nota pembelaannya menjelaskan bahwa Kuat Ma'ruf baru diberi arahan oleh Verdi Sambo mengenai skenario tembak-menembak saat diperiksa di Biro Provos. Ini membantah kesaksian Beni Ali yang menyebut Kuat Ma'ruf tahu mengenai skenario sesaat setelah peristiwa tembak-menembak di Duren 3 terjadi. 8. Terdakwa baru menerima arahan terkait skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Provos dari saksi Verdi Sambo. Bahwa dalil penuntut umum dalam tuntutannya halaman 423 yang menyatakan terdakwa telah mengetahui adanya skenario tembak-menembak sejak awal berdasarkan kesaksian dari keterangan saksi Beni Ali yang menyatakan bahwa saksi Beni Ali telah melakukan interogasi awal sesaat setelah peristiwa di rumah Duren 3. Atas kesaksian tersebut terdakwa telah membantah dalam persidangan bahwa dirinya tidak pernah diinterogasi oleh saksi Beni Ali di Duren 3. Bahwa terdakwa mendapatkan atau menerima perintah dari saksi Verdi Sambo terkait skenario tembak-menembak pada saat terdakwa diperiksa di Paminal dan Provos Mabes Polri. Sehingga cerita atau skenario tembak-menembak yang terjadi di Duren 3 terdakwa sama sekali tidak mengetahui sebelumnya. Bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ricky, saksi Verdi Sambo dan terdakwa. Oleh karena itu, kesaksian saksi Beni Ali yang menyatakan bahwa skenario tembak-menembak tersebut telah diceritakan sesuai sesaat setelah peristiwa di rumah Duren 3 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar.
Dalam nota pembelaan yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf disebutkan bahwa Kuat Ma'ruf diminta oleh Ricky Rizal untuk menemaninya mengantar Putri Chandrawati kembali ke Jakarta dan tidak ada rencana untuk menginap di Jakarta. Selain itu, pisau yang dipegang oleh Kuat Ma'ruf hanya digunakan untuk menjaga diri. Ikut mengantarkan saksi Putri Chandra dari Magelang ke Jakarta dan saksi Putri Chandrawati mengajak terdakwa untuk isolasi mandiri ke rumah Duren 3. Bahwa terungkap di persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa sekitar pagi hari terdakwa diminta oleh saksi Ricky untuk bersiap-siap karena akan ikut serta rombongan berangkat ke Jakarta dan akan kembali pada hari yang sama. Bahwa dikarenakan rencana akan kembali ke Magelang, maka terdakwa tidak perlu menjalani tes PCR setibanya di Saguling. Bahwa sekitar sore hari terdakwa diminta oleh saksi Ricky untuk ikut mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah Duren 3 dan diinformasikan setelah mengantar ke rumah Duren 3, terdakwa dan saksi Ricky Rizal Wibowo akan kembali ke Magelang. Dengan demikian, kegiatan terdakwa ikut dalam rombongan dari Magelang ke Jakarta dan dari rumah Saguling ke rumah Duren 346 terbukti hanya berdasarkan permintaan dari saksi Ricky Rizal Wibowo tanpa mengetahui akan adanya peristiwa pembunuhan terhadap korban di rumah Duren 346, sehingga asumsi penuntut umum tidak didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan. 10. Alasan terdakwa membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 405 yang menyatakan bahwa terdakwa terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Kutraktir sensasi hebat di restoran. Sekarang Kutraktir My Box di rumah. Berbagai kombinasi sensasi hebat atau My Box mulai 35.000. Mata sehat itu penting biar aktivitas lancar. Agar mata sehat bantu jaga dengan minum iFit. I need you iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you iFit. Minum iFit. Dari Lapi. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Hanya butuh 3-4 menit bagi Anda untuk menggunakan hak pilih di bilik suara pemilu 2024. Namun, hasil pilihan Anda akan menentukan nasib 270 juta penduduk Indonesia selama 5 tahun ke depan. Untuk menggunakan hak pilih dengan tepat, Anda memerlukan informasi yang akurat dan juga terkurasi. Bagi Anda para kandidat di pemilu 2024, informasi yang akurat akan membantu Anda untuk memahami mood masyarakat. Selain itu, informasi yang akurat dan terkurasi akan membantu Anda untuk merumuskan strategi yang paling tepat untuk memenangi kontestasi 2024.
Harian Kompas dan ekstensanya Kompas ID ingin menjadi teman Anda dalam perjalanan menuju Pemilu 2024 dengan rubrik Strategi Pemilu 2024. Hasil kolaborasi antara Litbang Kompas dan tim redaksi Kompas ini menyajikan berita-berita dan analisis berbasis pada wawancara mendalam, kajian data berbasis survei, dan juga jajak pendapat. Mari menjadi kontestan dan pemilih yang terinformasi. Saat ini yang Anda saksikan adalah situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di ruang utama. Terdakwa Ricky Rizal sudah hadir di ruang sidang untuk menunggu jalannya sidang pledoi atau pembacaan nota keberatan oleh kuasa hukum Ricky Rizal, Erman Umar, pada siang hari ini. Dan pagi hari tadi sidang pledoi terdakwa Kuat Ma'ruf juga sudah sempat dibacakan. Di antaranya ada sejumlah pembelaan, salah satunya terkait dengan penasihat hukum Kuat Ma'ruf menyatakan bahwa kliennya tidak mengetahui rencana atau skema pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo, dan juga itu juga diperkuat oleh beberapa kesaksian dari terdakwa lain dan juga saksi-saksi yang juga sempat dipanggil di persidangan sebelumnya. Tim penasihat hukum juga sempat menilai dalil jaksa dalam menuntut Kuat Ma'ruf dianggap mentah sebab semua rangkaian sejak dari Magelang membawa pisau hingga mendapat sesuatu dari Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Yosua tidak dapat dibuktikan. Sehingga dalil penuntut umum yang menyatakan terdakwa mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah Duren 3 tidak beralasan dan patut untuk ditolak. Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Verdi Sambo pada tanggal 7 Desember 2022 yang menyatakan bahwa setelah menghadap ke Polri, saksi menghadap ke Biro Provos karena baru saksi Richard yang diceritakan mengenai tembak-menembak, sehingga dikhawatirkan tidak sinkron dan dengan terdakwa lainnya. Dari situ saksi meminta saksi Cuk Purwanto untuk mengumpulkan para terdakwa di pojok pemeriksaan provos. Bahwa terdakwa menyatakan bahwa saya baru cerita di Magelang, kemudian saksi menyatakan ya sudah sampaikan saja, mendengarkan teriakan ibu melihat Richard turun dan kamu tiarap. Kemudian saksi Rizal Wibowo menerangkan bahwa saya masuk ke rumah Duren 3, kemudian saksi menyatakan perkuat keterangan Richard bahwa Nofriansyah Yosua menembak Richard. Sedangkan keterangan saudara terdakwa sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, hari ini adalah mendengarkan pembelaan dari saudara dan penasihat hukum saudara. Mana duluan yang mau dibacakan, dari penasihat hukum atau dari terdakwa? Baik, silahkan langsung saudara terdakwa, saudara bacakan. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat para jaksa penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum, serta hadirin yang saya muliakan. Dalam kesempatan ini izinkan saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat hadir mengikuti sidang penyampaian nota pembelaan saya pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan nota pembelaan atas dakwaan terhadap saya dalam perkara tindak pidana ini. Yang Mulia Majelis Hakim, saya merupakan seorang anggota Polri. Saya dididik selama 11 bulan dan setelah dilantik saya ditempatkan di Polres Brebes, Polda Jawa Tengah. Selama saya bekerja sebagai anggota Polri di Polres Brebes, 3 kali saya dipercaya menjadi driver atau penajudan Kapolres Brebes, yaitu pada tahun 2009, 2010, dan 2013. Saya selalu berusaha sebaik mungkin menjalankan tugas dan tanggung jawab saya dimanapun saya ditempatkan.
pada tahun 2013 Bapak Ferdi Sambo menjadi pemimpin di Polres Brebes. Beliau menjabat sebagai Kapolres Brebes hingga tahun 2015 dan saya menjadi driver atau ajudan beliau. Kemudian beliau mendapat tempat tugas baru sebagai Wadir Krim Polda Metro Jaya, sedangkan saya dikembalikan ke Satuan Lalu Lintas Polres Brebes. Beberapa kali dipercaya melaksanakan tugas sebagai driver ataupun ajudan seorang pimpinan, secara tidak langsung berpengaruh terhadap pola pikir saya mengenai tugas dan tanggung jawab saya sebagai anggota Polri. Bahwa seorang anggota Polri tidak hanya menjalankan tugas rutinitas saja, tetapi harus dapat berkembang dan berinovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari situlah saya bersama dengan kawan-kawan saya di unit tempat saya bertugas membuat dan mengelola suatu program yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, seperti program pelatihan berkendara yang baik dan benar bagi masyarakat yang akan mengikuti ujian praktek SIM. Kami namai dengan program Trabas atau Terampil Berkendara Bersama Satlantas, serta sistem pengaduan online pelayanan SIM apabila pemohon SIM mempunyai keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan SIM, dan akan langsung dijawab oleh operator pelayanan pengaduan tersebut. Selama saya ditugaskan di Satuan Lalu Lintas Polres Brebes, saya juga dipercaya sebagai operator penilaian sistem informasi pelayanan publik oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Operator penilaian survei kepuasan masyarakat dari LSM Gebrak tahun 2018, dan operator penilaian survei kepuasan masyarakat dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasakti Tegal tahun 2020. Selain itu, saya juga pernah mendapatkan reward sebagai penerima penghargaan atas dedikasi dalam tugas dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar operasional prosedur pada tahun 2018 dan 2020. Saya sangat mencintai pekerjaan saya, di samping sebagai jalan untuk mengabdi. Menjadi seorang anggota Polri merupakan kebanggaan, impian, dan cita-cita saya. Saya bertugas di Satuan Lalu Lintas Polres Brebes sampai dengan tahun 2021. Kemudian pada tanggal 9 Februari 2021 saya mendapat surat perintah dari Polda Jawa Tengah untuk melaksanakan tugas berbantuan personel atau BKO pada Satuan Divpropam Polri, yang kemudian ditugaskan menjadi ajudan dari Kadif Propam Polri saat itu, yaitu Irjen Pol Ferdi Sambo, SHS IKMH. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya yang saat itu hanya seorang anggota Polri di wilayah, dipercaya untuk menjadi ajudan dari pejabat utama Mabes Polri. Saya sangat berharap semoga semakin banyak wawasan dan pengetahuan yang bisa saya peroleh, sehingga apabila nanti kembali ditugaskan di Polres Brebes dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan Polres Brebes. Lingkungan kerja yang baru menuntut saya untuk segera beradaptasi dengan cepat. Ritme pekerjaan, tingkat kesibukan, cara bertindak dalam mendampingi seorang pejabat utama Polri sangat berbeda dibandingkan pada saat saya menjadi driver atau ajudan Kapolres. Tetapi suasana kerja perangkat baik driver, ajudan maupun sipil tidak berbeda jauh ketika Bapak Ferdi Sambo menjabat sebagai Kapolres Brebes. Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri, serta putra dan putri beliau memperlakukan kami semua seperti bagian dari keluarga beliau sendiri. Beliau juga memperhatikan keluarga kami, kedekatan kami tidak seperti hubungan pimpinan dan bawahan. Tetapi meskipun demikian, kami juga harus sadar dan tahu ada batas-batas yang tidak boleh kami langgar. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat para penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum. Pada malam dini hari tanggal 7 Juli 2022, sekitar pukul 00, Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri merayakan hari ulang tahun pernikahan di rumah Magelang. Seperti biasanya pada perayaan-perayaan sebelumnya, suasana sangat hangat, terpancar kebahagiaan pada kami semua yang ada di rumah. Pada pagi hari Bapak Ferdi Sambo harus kembali ke Jakarta karena tugas,
sedangkan Ibu Putri tetap berada di rumah Magelang untuk memantau putrinya yang baru masuk di sekolah SMA Taruna Nusantara. Tidak pernah terbayangkan sedikit pun ada kejadian pada malam hari tanggal 7 Juli 2022 di rumah Magelang yang selanjutnya membuat saya dituduh melakukan bentuk perbuatan melawan hukum. Sehingga membuat saya harus duduk di sini di hadapan majelis yang mulia untuk membacakan nota pembelaan atau pledoi pada hari ini. Pengamanan senjata api yang dianggap oleh penuntut umum sebagai bagian dari perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, dengan tegas saya sampaikan bahwa saya tidak pernah tahu ada rencana pembunuhan. Apalagi dianggap sebagai bagian dalam rencana tersebut. Pada saat itu terjadi keributan antara almarhum Yosua Nofriansah Huta Barat dengan Om Kuat Ma'ruf, yang berdasar cerita dari Om Kuat Ma'ruf sempat menggunakan pisau untuk mengejar almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya sebagai seorang anggota Polri, sebagai senior, sebagai yang dituakan, melakukan tindakan mengamankan senjata api sebagai bentuk antisipasi dan mitigasi resiko terjadinya keributan kembali di antara mereka. Upaya pengamanan terhadap pisau yang dipakai juga sudah saya lakukan malam itu. Dan tindakan pengamanan senjata api sudah saya sampaikan langsung terhadap almarhum Yosua. Saya sama sekali tidak mengetahui ada permasalahan antara almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Ibu Putri. Saya tidak pernah tahu bahwa ada ancaman yang dilakukan oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat kepada Ibu Putri. Selain itu, yang mulia majelis hakim, saya tidak pernah ada permasalahan baik secara pribadi maupun kedinasan dengan almarhum Yosua. Dari keterangan saksi yang hadir di persidangan, tidak ada yang menyebutkan ada perintah terkait mengamankan senjata. Didukung hasil pemeriksaan poligraf kepada saya dengan isu apakah ada seorang yang menyuruh mengamankan senjata milik Nofriansah Yosua. Yang saya jawab tidak ada dan sudah terindikasi jujur. Berdasarkan pada keterangan saksi Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri, Om Kuat dan Susi yang menyatakan mereka tidak mengetahui bahwa saya telah mengamankan senjata milik almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal ini juga diperkuat keterangan yang termuat dalam berkas surat tuntutan yang dikemukakan oleh penuntut umum bahwa terdapat komunikasi antara Bapak Ferdi Sambo dengan Ibu Putri yang tidak pernah saya ketahui pada Jumat dini hari tanggal 8 Juli yang menyatakan bahwa Ibu Putri meminta Bapak Ferdi Sambo untuk tidak menghubungi ajudan atau yang lain dan menyatakan Ibu Putri takut apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat almarhum memiliki senjata. Saya tidak pernah dihubungi oleh Bapak Ferdi Sambo pada tanggal 7 maupun 8 Juli 2022. Berdasarkan keterangan saksi yang sudah hadir dalam persidangan ini, termasuk saksi dari operator seluler, menyatakan bahwa tidak ada komunikasi elektronik antara saya dengan Bapak Ferdi Sambo. Hal ini juga dapat dikuatkan dengan melakukan pengecekan terhadap handphone milik Bapak Ferdi Sambo yang sudah disita. Mohon izin yang melanjutkan yang mulia majelis hakim.
pagi hari tanggal 8 Juli 2022, saya diperintahkan secara mendadak oleh Ibu Putri untuk mempersiapkan dan ikut mengantar beliau pulang ke Jakarta. Sebagai seorang bawahan, sudah menjadi hal yang wajar untuk memenuhi tugas dari seorang pimpinan. Dalam hal ini Ibu Putri sebagai istri dari Kadif Propam, perintah yang disampaikan juga jelas, tidak ada kaitannya dengan tuduhan yang mengatakan saya sudah mengetahui dan menghendaki kemungkinan dilakukannya sesuatu terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah tidak ada hubungannya dengan perintah backup yang penuntut umum ambil dari keterangan setelah tiba di Jakarta. Perintah mendadak tentu mengakibatkan semua dilakukan secara terburu-buru, termasuk menurunkan barang-barang dan sekaligus senjata api yang telah saya amankan karena khawatir ada keributan lanjutan antara almarhum dengan Om Kuat Ma'ruf pada malam sebelumnya. Senjata tersebut saya letakkan di dashboard mobil LM bersamaan dengan meletakkan senjata steyr yang memang biasa diletakkan di mobil ibu. Selain itu memang almarhum Yosua, semua tuan saya juga akan duduk di situ, yang mulia. Yang kemudian diasumsikan sebagai tindakan mengamankan senjata kembali dan respon dalam bentuk kehendak serta rencana yang saya sebagai judan yang terlatih untuk meluluskan dan mendukung kehendak Bapak Ferdi Sambo yang berencana meminta bantuan backup di Jakarta. Sekali lagi, penuntut umum memakai keterangan yang baru dikemukakan oleh Bapak Ferdi Sambo di Jakarta. Jika saya berniat untuk mengamankan kembali senjata almarhum Yosua Nofriansah Huta Barat, akan lebih masuk akal bagi saya untuk meletakkan senjata tersebut dalam tas tumi milik saya, sehingga senjata tersebut selalu dalam penguasaan saya. Tidak pernah saya menyampaikan kepada siapapun bahwa jangan sampai almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat mengambil senjatanya kembali. Setelah selesai kendaraan dan barang-barang disiapkan, sudah menjadi tugas saya untuk melakukan pengecekan ulang dalam rumah, memeriksa barangkali masih ada barang milik Ibu Putri yang tertinggal. Ketika saya melakukan tugas tersebut, saya tidak tahu dan tidak pernah menyampaikan kepada siapapun tentang pembagian tempat duduk di kendaraan yang akan dipakai menuju ke Jakarta. Dalam berkas surat tuntutan selalu disampaikan bahwa almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat harus selalu diawasi dan dikawal sejak awal berangkat dari Magelang ke Jakarta, saat berhenti di rest area maupun saat di rumah Duren 3. Tapi dalam berkas tuntutan tidak pernah menyebutkan perintah pengawasan dan pengawalan disampaikan oleh siapa kepada siapa, serta kapan dan di mana perintah itu disampaikan. Dimulai dari pembagian tempat duduk saat berangkat ke Jakarta yang tidak didukung satupun keterangan saksi atau bukti. Pada saat mampir di rest area tol untuk ke kamar kecil, dari keterangan saksi di pengadilan, sudah jelas bahwa saya yang meminta kepada Patwal melalui HT karena saya sudah ingin buang air kecil. Jika memang harus diawasi, maka semestinya saya tidak boleh melepaskan pengawasan saya ketika di Saguling saya dipanggil oleh Bapak Ferdi Sambo. Dari semua keterangan saksi tidak ada yang saya perintah atau saya minta tolong untuk mengawasi keberadaan almarhum Yosua di Saguling. Dan terakhir di rumah Duren 3, ketika kami tiba dan semua turun dari mobil serta terlihat di CCTV yang sudah diputar di pengadilan, saya tidak pernah sedikit pun selalu memperhatikan gerak-gerik dan keberadaan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya tidak segera masuk karena harus memutar balik mobil yang akan digunakan Ibu Putri kembali ke Saguling setelah hasil PCR keluar. Saya tidak mempunyai penglihatan super yang mampu menembus pagar rumah untuk memastikan keberadaan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sementara saya berada di dalam mobil. Dan sudah kita ketahui bersama yang mulia bahwa di bagian depan rumah Duren 3 juga terdapat garasi dan pintu pagar yang dapat terbuka. Sedangkan dari rekaman CCTV terlihat pada saat almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat berada di sekitar tempat itu, saya sama sekali tidak pernah mendekat ke arah almarhum
Nofriansah Yosua Huta Barat. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat para jaksa penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum. Dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saya sudah sampaikan kepada almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat bahwa senjata miliknya ada di dashboard mobil LM. Setelah tiba di Jakarta, saya tidak pernah mengambil kembali senjata tersebut dengan tujuan untuk saya kuasai. Ketika kami duduk-duduk di depan rumah Saguling, saya juga tidak pernah melarang almarhum Yosua untuk mengambil senjata miliknya. Hal ini juga sudah dibuktikan dari semua keterangan saksi yang hadir pada persidangan ini. Selanjutnya saya mendapat perintah dari Bapak Ferdi Sambo untuk naik ke lantai 3 rumah Saguling. Sebagai bawahan tentunya saya mematuhi apa yang diperintahkan oleh pimpinan saya. Saya tidak tahu apa maksud dan tujuan Bapak Ferdi Sambo memanggil saya waktu itu. Percakapan yang terjadi antara saya dan beliau tidak seperti apa yang dikemukakan dalam berkas surat tuntutan saya. Setelah Bapak Ferdi Sambo menyampaikan bahwa ibu sudah dilecehkan almarhum Yosua, beliau berbicara kembali kepada saya mau panggil dia, kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia? Dan saya jawab, tidak berani Pak, saya tidak kuat mentalnya. Permintaan yang saya tolak itu disampaikan secara runtut dan langsung, mulai dari panggil, backup, dan amankan, serta jika melawan berani menembak atau tidak. Tidak pernah ada penyampaian akan memanggil kapan dan di mana. Serta tidak ada dan tidak pernah disampaikan ataupun diisyaratkan pula bahwa Bapak Ferdi Sambo mempunyai niat untuk membunuh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Ketika mendengar bahwa ibu sudah dilecehkan, hal itu sontak membuat saya terkejut dan bertanya-tanya perbuatan sejauh apa yang sudah dilakukan oleh almarhum Yosua kepada ibu putri. Saya turun ke lantai 1 sambil terus memikirkan hal tersebut. Apa yang Bapak Ferdi Sambo maksud dengan pelecehan itu? Peristiwanya di mana yang beliau maksud? Perasaan saya berkecamuk antara bingung, cemas, serta takut. Apalagi pada saat menyampaikan hal itu Bapak Ferdi Sambo dalam keadaan menangis dan penuh dengan emosi. Dalam kekalutan tersebut saya menyampaikan kepada Richard bahwa dia dipanggil oleh Bapak Ferdi Sambo di lantai 3 tanpa tahu apa yang hendak disampaikan oleh Bapak Ferdi Sambo. Saya duduk di depan rumah Saguling, hati dan pikiran saya tidak tenang memikirkan perbuatan apa yang dilakukan oleh almarhum Yosua. Saya tidak pernah menyangka jika almarhum Yosua sampai berani dan tega terhadap ibu putri. Yang mulia Majelis Hakim yang saya hormati, sudah menjadi suatu prosedur dan kebiasaan bahwa setiap kembali dari luar kota wajib bagi keluarga dan perangkat Bapak Ferdi Sambo yang akan menetap untuk melaksanakan PCR dan isolasi. Ketika diminta oleh ibu putri untuk mengantar ke tempat isolasi, sudah sepantasnya saya sebagai bawahan menjalankan perintah tersebut. Apalagi hal itu adalah perintah yang sudah biasa saya lakukan sehari-hari. Semua perangkat sudah tahu urutan kebiasaan dan prosedur yang ada. Ikutnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat ke tempat isolasi bukan atas ajakan atau perintah dari saya. Dapat kita lihat bersama dalam CCTV, pada saat ibu putri meminta saya untuk mengantar isolasi, saya sama sekali tidak ada interaksi dengan almarhum Yosua dan tidak ada keterangan saksi atau bukti yang menyebut saya mengajak almarhum Yosua untuk ikut ke tempat isolasi. Saya tidak pernah tahu jika Bapak Ferdi Sambo akan menuju rumah Duren 3. Sepengetahuan saya, Bapak Ferdi Sambo akan menghadiri undangan untuk bermain badminton di Depok seperti yang disampaikan. Sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal.
Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan sachet. Isi lebih banyak, harga cuma Rp1.000. Sekarang lebih untung, beli 2 renceng berhadiah piring cantik. Yuk bikin masakan makin spesial bareng kecap sedap kedelai hitam spesial. Dek, siap ya? Oke kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya. Enak. Roma kelapa dicelup mau lagi dan lagi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Itu semua karena setiap kembali dari pemeriksaan, Bapak Ferdi Sambo selalu menanyakan dan menyampaikan kepada saya untuk bertahan pada skenario tembak-menembak tersebut. Saya masih tinggal di rumah beliau dan saya masih sebagai bawahan beliau yang terpaksa harus menuruti perintah beliau. Hingga pada tanggal 7 Agustus 2022 saya dibawa oleh anggota Provos untuk kemudian dilaksanakan patsus. Dan pada tanggal itu juga saya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Saya ditunjukkan keterangan dari Richard yang menunjukkan pelaku penembakan terhadap almarhum Joshua dilakukan semua oleh Bapak Ferdi Sambo. Yang kemudian saya diminta untuk membaca Al-Quran. Baru setelah itu saya menuliskan testimoni kejadian sebenarnya peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah Duren 3. Sesuatu yang sangat sesali yang seharusnya saya sampaikan dari awal dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepada saya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada keluarga besar almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan masyarakat karena sejak awal tidak menyampaikan kejadian yang sebenarnya pada saat diperiksa oleh penyidik. Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, para pemimpin Polri, dan rekan-rekan anggota Polri dimanapun ditugaskan. Kepada ibu, istri, putri-putri saya, dan seluruh keluarga besar saya memohon maaf atas kejadian yang menimpa saya. Pasti ada dampak yang kalian terima, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mohon maaf sudah membuat kalian cemas dan sedih, terutama atas segala doa. Terima kasih atas segala doa dan dukungan tanpa batas dari kalian semua, sehingga membuat saya mampu melewati situasi yang sulit ini. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat para penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum, serta hadirin yang saya muliakan. Saya mempunyai keluarga yang sangat saya cintai dan saya sayangi.
Saya juga orang yang taat pada agama, mengerti akan norma-norma dan hukum. Saya juga merupakan orang yang masih sehat akal dan jiwanya. Tidak pernah terbersit niat sekecil apapun dari dalam hati saya akan menabrakkan mobil yang saya kendarai bersama almarhum Yosua untuk mencelakai atau bahkan membunuh almarhum Yosua. Yang apabila saya lakukan hal tersebut sama saja saya berniat untuk bunuh diri. Dan saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tidak pernah menyampaikan hal sangat tidak masuk akal seperti itu kepada siapapun. Yang mulia Majelis Hakim, saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Saya lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1987 di Banyumas. Saya juga seorang suami dan ayah dari 3 anak perempuan. Saya dibesarkan di sebuah desa kecil di Banyumas. Saya bersyukur telah dibesarkan di lingkungan yang sangat hangat serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, moral, norma masyarakat dan hukum. Bapak saya merupakan seorang anggota Polri. Beliau adalah sosok yang sangat saya kagumi dan menjadi panutan bagi saya baik dalam cara mendidik anak-anaknya maupun dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Walaupun beliau harus bekerja berbeda di kota dengan kami, tapi beliau selalu memprioritaskan keluarga. Beliau sangat memperhatikan pendidikan saya dan adik perempuan saya. Saya teringat sewaktu masih kecil, saya selalu diajak beliau untuk sholat berjamaah di musola dekat rumah kami, dan dengan sabar beliau mengajarkan saya cara membaca Al-Quran serta menghafal surat-surat Al-Quran. Hal ini menginspirasi saya untuk menanamkan pendidikan agama sejak dini kepada ketiga putri saya, seperti yang beliau lakukan untuk saya. Namun saat ini saya belum bisa melakukan hal yang sama untuk putri-putri kecil saya. Tanggal 25 Agustus 2010, saat saya sedang menjalankan tugas di Polres Brebes, saya mendapat berita duka bahwa bapak saya mengalami kecelakaan dan beliau meninggal dunia. Saya langsung bergegas pulang ke kampung halaman saya dengan hati yang sangat terluka. Saya merasa sangat terpukul. Beliau meninggalkan kami begitu cepat. Tapi saya harus ikhlas karena saya percaya semua itu terjadi karena Allah lebih sayang kepada beliau. Saya selalu ingat pesan dari almarhum bapak saya bahwa berbuat baik harus dilandasi dengan rasa tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun dari perbuatan yang kita lakukan. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap segala sesuatu, karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang tidak kita ketahui. Sepeninggal almarhum bapak saya, ibu saya yang merupakan guru sekolah dasar harus membimbing saya dan adik saya seorang diri. Sama halnya dengan almarhum bapak. Ibu saya sangat menyayangi saya. Beliau telah mendidik dan membesarkan saya dan adik saya dengan sangat baik. Beliau sosok wanita yang hebat, yang kuat, selalu berjuang dan rela mengorbankan segalanya demi anak-anaknya. Beliau selalu mengingatkan kepada kami bahwa tempat terbaik untuk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya percaya doa ibu akan selalu mengiringi langkah saya dan menyelamatkan saya dari segala musibah.
Saat ini di usia beliau yang sudah lanjut harus menghadapi cobaan dan ujian yang sangat berat. Namun beliau selalu sabar, selalu ikhlas, selalu mengingatkan saya, menguatkan saya, dan percaya Allah akan memberikan pertolongan pada kami. Maafkan anakmu ini, Ibu. Sudah membuat Ibu mengalami semua ini. Ibu adalah orang yang paling saya sayangi di dunia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan kepada beliau. Selain sebagai seorang anak, saya juga memiliki peran dan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Saya mempunyai istri yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki 3 orang putri. Putri pertama saya berusia 7 tahun. 2 putri saya masih balita. Saya yang merupakan tulang punggung bagi istri dan ketika saya berharap pada Allah semoga selalu memudahkan saya dalam menunaikan kewajiban saya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Pasti sangat berat bagi istri saya untuk menjalani ini semua, berjuang membesarkan dan mendampingi ketiga putri saya seorang diri. Terima kasih untuk istriku tercinta, selalu bersabar, kuat, dan tegar. Saya bersyukur memiliki istri soleh yang selalu setia, selalu ada untuk saya dalam keadaan susah maupun senang. Semoga Allah SWT senantiasa menguatkan, memudahkan setiap langkah untuk ketiga putri kecil ayah yang selalu saya rindukan. Maafkan ayah karena sudah sekian lama ayah tidak pernah pulang. Semoga kalian selalu ingat dan rindu akan ayah. Ayah berdoa agar kalian tumbuh sehat dan bahagia. Semoga ayah bisa selalu ada untuk kalian, melindungi, mendampingi, serta membimbing kalian dalam bertumbuh. Semoga ayah segera kembali bersama-sama kalian. Semoga Allah SWT meridhoi dan mengabulkan doa serta harapan saya. Ya Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, semoga Engkau selalu meneguhkan hati kami di jalan yang benar. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat para penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum, melalui kesempatan yang telah diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam nota pembelaan pribadi saya ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak pernah sedikit pun menginginkan, mengendaki, merencanakan atau mempunyai niat menghilangkan nyawa almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Sama sekali saya tidak pernah mengetahui ada rencana pembunuhan terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya tidak pernah melakukan perbuatan bersama-sama atau turut serta untuk menghilangkan nyawa almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Jaksa penuntut umum meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara ini. Demikian juga saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara adil. Saya sangat berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menggunakan kedudukannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, bukan saja untuk saya, melainkan untuk istri, putri-putri saya, dan serta keluarga saya. Saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat mencari kebenaran dalam persidangan ini berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang ada.
Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya majelis hakim yang mulia berkenan menerima pembelaan saya, pembelaan yang saya ajukan, pembelaan yang akan disampaikan oleh penasihat hukum saya, membebaskan saya dari dakwaan dan tuntutan serta memulihkan segala hak saya dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabat saya. Demikian pembelaan pribadi saya yang saya sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan ini. Dari Rutan Salemba, Cabang Kejagung, hormat saya terdakwa Riki Rizal Wibowo. Terima kasih Yang Mulia. Silakan kalau mau diserahkan kepada majelis. Terima kasih. Selanjutnya kepada penasihat hukum, silakan kami berikan waktu kepada saudara untuk membacakan pembelaan. Terima kasih Majelis. Perlu sebelumnya kami sampaikan bahwa kami hanya akan membacakan pendahuluan sedikit, kemudian masuk analisa fakta persidangan dan analisa yuridis. Kira-kira sekitar 60 halaman. Terima kasih Majelis. Silakan. Majelis Hakim yang kami hormati, saudara penuntut umum yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Nota pembelaan atau pledoi menghindari peradilan sesat atas perkara nomor 799 PIT B garis miring 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo. Pendahuluan, dengan memanjat puji syukur kepada Tuhan dan setelah melalui beberapa kali persidangan dalam memeriksa perkara ini, maka tibalah giliran kami, tim penasihat hukum terdakwa, untuk menyampaikan pledoi atau pembelaan setelah mendengar dan mempelajari secara seksama surat tuntutan saudara jaksa penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023. Bahwa untuk keperluan tersebut, nota pembelaan bagi kami adalah sangat penting dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, bukan untuk sekedar menjalani formalitas proses perkara belaka, namun lebih meyakini bahwa dengan nota pembelaan ini diharapkan majelis hakim yang mulia beserta hadirin yang ada di dalam persidangan ini dapat mengetahui dengan jelas mengenai pokok permasalahan yang sebenarnya dan fakta-fakta persidangan selama ini, sekaligus untuk menyeimbangkan informasi yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam penuntutannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 yang lalu. Untuk menyampaikan pembelaan ini atas surat tuntutan jaksa penuntut umum, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini atas dakwaan bernomor register nomor sekian yang sudah dibacakan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, antara lain kami tidak bacakan primer subsidiarnya, kami lanjut. Setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian, jaksa penuntut umum dengan tuntutan yang berdasarkan surat tuntutannya yang dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, yang pada isi pokok tuntutannya adalah: 1. Menyatakan terdakwa Riki Rizal terbukti bersalah melakukan tindak pidana serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan prima 340 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Rizal selama 8 tahun dan dipotong selama dalam tahanan. Yang ketiga, menyatakan barang bukti berupa, tidak kami bacakan. Selanjutnya, pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga persidangan pada hari ini dengan agenda sidang, yaitu pembacaan pembelaan baik dari terdakwa maupun dari tim penasihat hukum. Tibalah saatnya kami selaku penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan ini.
Tentunya pledoi ini bukanlah sesuatu yang hendak membela kesalahan terdakwa agar bebas di luar pertimbangan-pertimbangan hukum, tetapi sebagai ikhtiar hukum agar sebelum yang terhormat majelis hakim sampai pada suatu keyakinan untuk memberi putusan telah mendapatkan keterangan, gambaran, bukti-bukti atau suatu perbuatan atas suatu perbuatan yang telah didakwakan oleh saudara penuntut umum sehingga kebenaran material dapat terungkap dalam perkara ini. Hal itu semua ditentukan oleh karena dalam proses acara pidana yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang hakiki. Karena itu hanya kehendak yang harus, kebenaranlah yang harus menjadi dasar suatu putusan pidana dan bukan yang lain. Bahwa kami menyadari apa yang menjadi tugas dan kewajiban yang mulia tentu sangat berat, yakni bukan hanya sebagai penghukum, akan tetapi sebagai pengadil yang dapat berlaku seadil-adilnya, karena hanya Tuhan dan hakim yang menentukan nasib manusia di dunia ini. Dengan demikian, dalam proses harus selalu teliti dan cermat dalam menjalankan fungsinya, dan mudah-mudahan dalam proses perkara ini kita sama-sama menyadari dan memahami bahwa kebenaran yang sejati harus kita cari sehingga kita terhindar dari dosa, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membuka pintu maaf bagi kita semuanya. Dengan demikian, dalam proses harus selalu teliti dan cermat dan menjalankan fungsinya, dan mudah-mudahan dalam proses perkara ini kita sama-sama menyadari dan memahami bahwa kebenaran yang sejati harus kita cari sehingga kita terhindar dari dosa, dan semoga Tuhan yang selalu memberi pintu maaf bagi kita semua. Untuk dan atas nama terdakwa Ricky, yang selanjutnya kami selaku sebut klien, izinkan kami baik sebagai penasihat hukum maupun selaku pribadi mengaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang mulia atas kesabaran dan kearifan dalam memimpin persidang ini, serta ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada Majelis Hakim yang mulia atas kesempatan dan waktu diberikan kepada kami untuk menyampaikan dan membacakan nota pembelaan ini untuk dan atas nama terdakwa. Pada kesempatan ini dengan perkenan kami juga menyampaikan permohonan maaf baik sebagai penasihat hukum maupun selaku pribadi kami bila mana dalam proses pemeriksaan di persidangan ini terlontar ucapan, tindakan, dan perbuatan atau sikap yang tidak berkenan baik kepada Majelis Hakim mulia maupun kepada Jaksa Penuntut Umum yang terhormat. Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, kami ucapkan juga terima kasih atas usaha yang gigih dan dari langkah penuntutannya, pembuatan surat dakwaan, pelimpahan perkara ke pengadilan, proses pemeriksaan di persidangan, dan pembuatan surat penuntutan. Semua langkah dan tindakan tersebut buka beternya, buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede, nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar. Sakit kepala? Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa, whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick done. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wingfood.
khilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Saksi Putri Chandrawati menerangkan bahwa saksi tidak memberitahukan kepada para ajudan yang ada di Magelang bahwa saksi menerima perlakuan pelecehan dan saksi tidak pernah memerintahkan Ricky Rizal untuk mengamankan senjata dan saksi tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik almarhum Joshua. Saksi Richard Eliezer menerangkan bahwa saksi mengetahui terdakwa Ricky Rizal masuk ke kamar ADC di Magelang mengambil senjata steyr dan menanyakan kepada saksi di mana senjata almarhum Joshua. Namun pada akhirnya senjata HS milik almarhum ditemukan sendiri oleh Ricky Rizal di dalam lemari dan melihat terdakwa Ricky Rizal membawa senjata steyr. Kemudian senjata AS almarhum Joshua tersebut dibawa ke lantai 2. Namun saksi tidak mengetahui di mana terdakwa Ricky mengamankan senjata tersebut. Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa Ricky Rizal melakukan pengamanan. Bahwa saksi tidak mengetahui adanya konflik antara Joshua dengan saksi Maruf. Dari saksi Kuat Maruf menerangkan bahwa saksi telah mengejar dan menodongkan pisau kepada Joshua sebelum terdakwa Ricky Rizal dan saksi Richard pulang dari mengurus keperluan anaknya Prisambo Tribrata dari sekolahnya di Magelang. Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat terdakwa Ricky Rizal mengamankan senjata almarhum Joshua. Dari saksi Daden menerangkan jika senjata memanglah harus melekat, akan tetapi berdasarkan diskresi kepolisian dalam keadaan situasional dapatlah dilakukan upaya pengamanan demi menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman. Begitu juga saksi Prayogi, begitu juga saksi Adzan Gomer yang menerangkan hal yang sama, yakni menerangkan jika senjata memanglah harus melekat bagi orang yang punya izin, akan tetapi berdasarkan diskresi kepolisian dalam keadaan situasional dapatlah dilakukan upaya pengamanan demi menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman. Ahli poligraf Aji Febrianto menerangkan bahwa Ali telah melakukan pemeriksaan lie detector terhadap terdakwa Ricky Rizal di Puslapor dengan isu pertama dengan pertanyaan, apakah ada seseorang yang menyuruh saudara Ricky Rizal mengambil senjata milik Joshua? Dan jawaban terdakwa Ricky Rizal tidak ada. Kesimpulan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan pengamanan senjata oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo merupakan perintah dari orang lain dan dilakukan berkaitan dengan peristiwa pembunuhan korban Joshua tidak didasarkan pada fakta persidangan dan alat-alat buktinya. Alih-alih jaksa penuntut umum sangat memaksakan asumsinya karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh Ferdi Sambo, saksi Putri Chandra, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat, saksi ahli poligraf. Jaksa penuntut umum tidak mau dan tidak mampu untuk membuktikan tuduhan-tuduhannya tersebut. Padahal pembuktian tersebut dapat dilakukan dari bukti komunikasi antara terdakwa jika benar komunikasi tersebut pernah terjadi di antara para terdakwa. Sehingga berdasarkan hal tersebut, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada satupun fakta persidangan yang membuktikan bahwa pengamanan senjata HS dan steyr milik korban Joshua atas perintah dari orang lain. Fakta persidangan yang muncul justru membuktikan tindakan tersebut murni karena intuisi terdakwa Ricky Rizal sebagai orang yang senior di rumah tersebut untuk mencegah eskalasi keributan dan meminimalisir akibat yang tidak diinginkan. B. Alasan terdakwa Ricky Rizal ikut dari Magelang ke Jakarta. Dari saksi Ferdi Sambo menerangkan bahwa saksi tidak memerintahkan terdakwa Ricky Rizal untuk ikut mengantar saksi Putri ke Jakarta, bahwa saksi baru mengetahui Ricky Rizal mengantar saksi Putri Chandra ke Jakarta ketika saksi menanyakan dengan siapa saja saksi Putri Chandrawati pulang ke Jakarta dan dijawab oleh Putri Chandrawati bersama Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, Joshua, dan B. Susi.
dari keterangan saksi Putri Chandrawati menerangkan bahwa saksi memanggil terdakwa Ricky Rizal dan menyampaikan akan pulang pagi ini juga karena ibu sedang tidak enak badan dan meminta terdakwa Ricky Rizal untuk menyiapkan mobil untuk pulang ke Jakarta. Bahwa saksi tidak memerintahkan terdakwa Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf untuk mengantar saksi ke Jakarta, tetapi saksi merasa terdakwa setelah melihat saya sedang tidak enak badan, terdakwa Ricky Rizal tahu apa yang harus dia lakukan, mempunyai tanggung jawab moral untuk mengantar saksi. Saksi Richard Eliezer menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf untuk ikut mengantar pulang ke Jakarta. Saksi Kuat Ma'ruf menerangkan bahwa saksi diberitahu oleh terdakwa Ricky Rizal atas permintaan saksi Putri. Terdakwa Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf ikut mengantar Putri ke Jakarta karena saksi Putri sedang tidak enak badan dan akan langsung kembali lagi ke Magelang. Bahwa setelah saksi Putri Chandra memberikan uang kepada Mas Jabrik, saksi Putri Chandrawati mengajak saksi dengan mengatakan, "Ayo At," sehingga saksi langsung masuk ke mobil LM untuk bersiap berangkat pulang ke Jakarta. Saksi Bimantara menerangkan bahwa tidak ada call data recall antara nomor yang Ricky Rizal dengan nomor-nomor yang lainnya, dengan pihak terdakwa lainnya. Kesimpulan, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan alasan terdakwa Ricky Rizal bahwa ikut dari Magelang ke Jakarta menyamakan kehendak untuk merampas, menghilangkan nyawa korban Nofriansah Joshua hanyalah asumsi dan ilusi JPU karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh saksi-saksi yang telah kami sebutkan. C. Perintah penempatan posisi duduk di Magelang ke Jakarta dengan sengaja memisahkan Joshua dari senjatanya yang sudah diamankan Ricky Rizal di mobil LB Bima. Keterangan dari saksi-saksi menyatakan, saksi Putri menerangkan bahwa saksi tidak memerintahkan terkait penempatan posisi duduk terdakwa terhadap Joshua, Ricky maupun Richard Kuat maupun saksi Susi. Richard Eliezer menerangkan bahwa tidak ada yang memerintahkan penempatan posisi duduk dari Magelang ke Jakarta. Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Ricky Rizal ada orang yang paling terakhir naik mobil karena terdakwa Ricky Rizal menyerahkan tugas menjaga rumah Magelang kepada Mas Cabrik dan Pak Haris selaku anggota Polres di Magelang. Bahwa saat saksi ingin menaiki mobil RX sudah ada Joshua yang ada di mobil RX sehingga saksi naik ke mobil LM Bima. Dari keterangan saksi Kuat menerangkan bahwa tidak ada yang memerintahkan penempatan posisi duduk dari Magelang. Bahwa saksi Kuat menerangkan Ricky Rizal yang paling terakhir naik mobil. Kesimpulan, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan perintah penempatan posisi duduk dari Magelang ke Jakarta dengan sengaja terdakwa Ricky Rizal memisahkan korban Joshua dari senjatanya yang sudah diamankan terdakwa Ricky Rizal di mobil LM Bima hanyalah asumsi dan ilusi dari JPU karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh saksi-saksi yang telah kami sebutkan tadi. Bahwa terdakwa Ricky Rizal orang yang paling terakhir masuk mobil karena menitipkan rumah Magelang kepada Mas Cabrik dan Pak Aris, dan ketika terdakwa Ricky Rizal menaiki mobil RX sudah ada Joshua dan rombongan sudah siap jalan. D. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo dianggap mengawasi dan mengawal korban Joshua pada kesempatan singgah di rest area untuk buang air kecil. Keterangan dari saksi-saksi, saksi Putri menerangkan bahwa saksi tidak memperhatikan bahwa rombongan berhenti di rest area karena kan saksi selama di perjalanan dari Magelang ke Jakarta hanya tidur karena merasa pusing dan tidak enak badan. Dari saksi Richard menerangkan bahwa terdakwa Ricky Rizal meminta berhenti di rest area dikarenakan terdakwa ingin buang air kecil ke toilet. Bahwa saksi saat di rest area juga turun ke toilet untuk buang air kecil bersama terdakwa Ricky Rizal dan Joshua. Keterangan saksi Kuat Ma'ruf menerangkan sesampainya di rest area pada saat itu para rombongan yang lain turun dari mobil dan pergi ke toilet. Bahwa saksi tidak ikut ke toilet dikarenakan Putri Chandrawati berada di mobil dan tidak ada yang menjaga. Dari Susi menerangkan bahwa pada saat rombongan di rest area yaitu terdakwa Ricky Rizal, Joshua dan Ricky Rizal ke kamar mandi. Kesimpulan, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dianggap mengawasi dan mengawal korban Nofriansah Joshua pada kesempatan singgah di rest area untuk buang air kecil hanyalah asumsi dan ilusi JPU karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh saksi-saksi tersebut di atas. Bahwa terdakwa Ricky Rizal lah yang meminta kepada Patwal melalui HT untuk singgah di rest area dikarenakan terdakwa Rizal kebelet untuk buang air kecil.
percakapan antara terdakwa Riki Rizal Wibowo dan saksi Ferdi Sambo terkait permintaan saksi untuk Ferdi Sambo untuk menembak korban Joshua. Namun untuk mengamankan dan backup tidak ditolak oleh terdakwa Riki Rizal dikarenakan mempunyai kesamaan kehendak dengan saksi Ferdi Sambo untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofrian Joshua. Keterangan dari saksi Ferdi Sambo menerangkan bahwa saksi memanggil terdakwa Riki Rizal melalui HT untuk naik ke lantai 3 menemui saksi di Saguling. Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa, ada kejadian apa di Magelang? Dan dijawab oleh terdakwa Riki Rizal, tidak tahu Pak. Lalu saksi menyampaikan bahwa saksi Putri Chandrawati telah dilecehkan oleh Joshua dan menyampaikan, saya mau panggil dia, mau klarifikasi, kamu amankan saya. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Growth untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte untuk kakak. Ingat Mama, ingat Tempra. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, romak kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Romak kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Walaupun tidak melakukan tes PCR guna mengantarkan korban Joshua sesuai yang direncanakan Ferdi Sambo, hanyalah asumsi dan ilusi JPU karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang
dengan fakta-fakta sidang yang dinyatakan oleh saksi-saksi Cendrawati, saksi Daden, saksi Richard Eliezer, bahwa terdakwa Ricky Rizal yang diminta diperintahkan Putri Chandra untuk mengantar saksi isolasi di rumah Duren 346. G. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo dianggap mengajak korban Joshua untuk ikut isolasi ke rumah Duren 3 agar korban Nusantara dapat dieksekusi sesuai rencana Verdi Sambo. Keterangan dari saksi Kuat Maruf menerangkan terdakwa Ricky Rizal menyampaikan, "Om, antarin ibu dulu yuk isoman." Kemudian saksi lari ke pos, kemudian naik mobil dan berangkatlah ke Duren 3. Saksi Putri Chandrawati menerangkan bahwa saksi Putri Chandrawati tidak pernah mengajak Joshua, saksi Kuat Murad, saksi Kuat Maruf maupun saksi Richard Eliezer untuk menemani saksi melakukan isolasi mandiri. Bahwa saksi hanya meminta terdakwa Ricky Rizal untuk mengantar saksi isolasi ke Duren 3. Saksi Richard, bahwa saksi Richard Eliezer menjelaskan saksi tidak mengetahui bagaimana proses pemanggilan Joshua untuk bisa ikut ke Duren 3. Bahwa saksi Richard menerangkan pada saat di dalam mobil, saksi mendengar saksi Putri Chandra menyampaikan kepada terdakwa Rizal atau kepada Joshua, "Kita ke Duren 3D, Duren 346D." Kesimpulan, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dianggap mengajak korban Nofriasa Abza Joshua Huta Barat untuk ikut isolasi ke rumah Duren 346 agar korban dapat dieksekusi sesuai rencana saksi Verdi Sambo hanyalah asumsi dan ilusi jaksa penuntut umum karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh Kuat Maruf, Putri Chandrawati, saksi Richard, bahwa tidak ada satupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa Ricky Rizal yang mengajak korban Joshua ikut isolasi. H. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo dianggap mengawal, menggiring korban Nofriasa saat tiba di Duren 3. Keterangan saksi Eliezer menerangkan saksi mengambil senjata di pinggang dan isi, mengokang senjata, kemudian mengembalikan ke pinggang lagi. Setelah itu saksi menepi ke pinggir meja, akan tetapi tiba-tiba Joshua sudah masuk ke dalam rumah dan di belakangnya ada saksi Kuat Maruf dan di belakang saksi Kuat Maruf terdapat terdakwa Ricky Rizal. Saksi Kuat Maruf menerangkan pada saat itu saksi Kuat Maruf diperintahkan oleh saksi Verdi Sambo untuk memanggil terdakwa Ricky Rizal dan saudara Joshua yang sedang berada di luar, sehingga saksi Kuat Maruf pergi keluar untuk mencari Joshua dan terdakwa Ricky Rizal. Terus menerangkan bertemu dengan terdakwa Ricky Rizal di karpot, lalu didekati oleh Kuat di dekat tempat sampah. Kemudian saksi Kuat Maruf menyampaikan, "Om Ricky, Om Joshua dipanggil Bapak." Barulah terdakwa Ricky Rizal memanggil saudara Joshua yang pada saat itu sedang berada di taman. Bahwa terdakwa Ricky Rizal masuk paling belakangan setelah saksi dan Joshua dan berjarak. Saksi Verdi Sambo menerangkan pada waktu masuk ke rumah Duren 3, saksi Verdi Sambo bertemu dengan Kuat Maruf terlebih dulu. Saat menuju ke bagian dapur, saksi Verdi Sambo menyampaikan kepada saksi Kuat Maruf, "Mana Joshua? Panggil Joshua Art." Pada waktu itu saksi Richard Eliezer sudah berada di dalam dan tidak lama kemudian saksi Kuat Maruf masuk bersama saudara Joshua dan saudara Ricky Rizal yang paling terakhir. Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa Ricky Rizal untuk mengawasi, mengawal dan menggiring Joshua. Keterangan ahli digital forensik Heri Prianto. Pada persidangan ahli menunjukkan rekaman CCTV saat di rumah Duren 346 yang pada pokoknya memperlihatkan saat rombongan sampai di rumah Duren 346. Korban Joshua adalah orang yang paling pertama turun dan membuka pagar rumah dan langsung masuk. Lalu terdakwa Ricky Rizal membantu membuka pintu saksi Putri Chandrawati, lalu membuka bagasi dan menyerahkan tas saksi Putri Chandrawati. Setelah semua orang turun dari mobil, memperlihatkan terdakwa Ricky Rizal kembali masuk ke dalam mobil dan memutarbalikkan mobil dan memarkir mobil. Sedangkan terlihat korban Joshua dapat terlihat bebas keluar pagar mengintip dan masuk kembali ke arah taman belakang. Dari rekaman CCTV yang diperlihatkan saksi ahli setelah terdakwa Ricky Rizal selesai memarkirkan mobil dan turun mobil, hanya selang kurang lebih 30 detik Verdi Sambo masuk ke dalam rumah Duren 346. Bahwa rekaman CCTV yang diperlihatkan saksi ahli memperlihatkan hanya selang kurang lebih 2 menit terlihat terdakwa Ricky Rizal menghampiri korban Joshua dan masuk ke dalam. Kesimpulan, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dianggap mengawasi, mengawal, menggiring korban
Joshua saat tiba di rumah Duren 3 hanyalah asumsi dan ilusi jaksa penuntut umum karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh Ferdi Sambo, saksi Richard, dan saksi Kuatmaruf, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa Ricky Rizal dianggap mengawal menggiring korban saat tiba hanyalah yang asumsi yang tidak sesuai dengan rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh saksi digital forensik Heri Prianto, dan dari rekaman CCTV tersebut bisa terlihat jelas bahwa saudara Joshua almarhum bisa bergerak bebas dan waktu terdakwa Ricky Rizal turun dari mobil sampai masuk ke dalam rumah hanya dalam waktu kurang lebih 2-3 menit. Terdakwa Ricky Rizal dianggap berbohong ketika tidak melihat peristiwa penembakan oleh saksi Ferdi Sambo kepada korban Joshua. Keterangan dari saksi Richard menerangkan bahwa saksi tidak memperhatikan terdakwa Ricky Rizal dikarenakan saksi fokus pandangannya ke depan. Saksi Kuat menerangkan bahwa setelah penembakan yang dilakukan saksi Richard kepada Joshua, saksi sempat melihat terdakwa Ricky Rizal berpindah dan pergi ke belakang, namun saksi tidak mengetahui kemana terdakwa Ricky Rizal pergi. Saksi Ferdi Sambo menerangkan bahwa saksi tidak memperhatikan terdakwa Ricky Rizal. Saksi Azan Romer menerangkan bahwa saat saksi mendengar suara letusan, saksi panik, lari-lari ke kanan dan ke kiri luar rumah sambil teriak, "Bang, bang!" Bahwa saksi menerangkan kalau berteriak meskipun tidak mendekatkan ke HT bisa terdengar suara bisa masuk ke HT. Dari ahli poligraf Aji Febrianto Aurosid menerangkan bahwa ahli melakukan tes lay detektor terhadap terdakwa Ricky Rizal yang kedua, yakni dengan pertanyaan kepada terdakwa Ricky Rizal dengan isu, apakah saudara Ricky Rizal Wibowo melihat Ferdi Sambo menembak Joshua? Dijawab tidak melihat dan mendapatkan skor 19, maka disimpulkan terindikasi jujur dan tidak berbohong. Kesimpulan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dianggap berbohong ketika tidak melihat peristiwa penembakan oleh saksi Ferdi Sambo kepada korban Joshua almarhum hanyalah asumsi dari jaksa penuntut umum karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh Ferdi Sambo, saksi Richard, saksi Kuat, saksi Azan Romer, dan didukung oleh keterangan saksi ahli poligraf Aji Febrianto Aurosid. Dilanjutkan oleh tim kami majelis. Izin melanjutkan majelis. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, pengunjung sidang dan masyarakat yang kami hormati, bahwa setelah mengurai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka kami penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo selanjutnya akan melakukan analisis yuridis yang akan kami mulai dari dakwaan sampai pada tuntutan saudara jaksa penuntut umum. Bahwa sebelum sampai pada tahap analisa yuridis, nota pembelaan ini dilandaskan dengan harapan majelis hakim yang memeriksa agar dapat mengambil keputusan yang penuh kebijaksanaan, kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekiranya tidak berlebihan apabila pada persidangan yang mulia dan terhormat ini, kita semua yang terlibat di dalamnya selaku aparatur penegak hukum selalu menjunjung tinggi keadilan. Tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh. Kami dari penasihat hukum terdakwa akan membuat analisa yuridis yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam proses pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan unsur dan fakta sebagai berikut. A. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. 1. Tentang pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut. Dalam hukum pidana konsep
konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan an act doesn't make a person guilty unless the mind is legally blameworthy. Berdasarkan asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana actus reus, dan ada sikap batin jahat atau tersela atau mens rea. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegalinu reda, aktivitas. Oh yeah. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegalinu reda, aktivitas. Oh yeah. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Ingat mama, ingat Tempra. Lepas dari segala tuntutan hukum, upaya hukum menurut KUHAP adalah kasasi. Sebaliknya, upaya hukum untuk melawan suatu penetapan hakim berupa suatu tuntutan umum tidak dapat diterima adalah perlawanan. Menurut Van Bemmelen selanjutnya, kadangkala sulit untuk membedakan apakah itu merupakan dasar peniadaan penuntutan ataukah dasar peniadaan pidana. Karena istilah yang dipakai oleh pembuat undang-undang tidak selalu jelas. Sering disebutkan bahwa suatu ketentuan pidana dalam keadaan tertentu tidak dapat diterapkan, yang menunjukkan sebagai peniadaan penuntutan, padahal maksud pembuat undang-undang ialah melarang penjatuhan pidana dalam hal itu. Hal baru jika tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, maka masih akan diadakan penuntutan
penuntutan yang kedua terhadap perbuatan yang sama asalkan dasar peniadaan penuntutan telah dihapuskan. Sedangkan jika terjadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka penuntutan kedua tidak dimungkinkan. Di samping itu sering pula sulit untuk dibedakan apakah sesuatu di dalam rumusan merupakan unsur atau elemen, ataukah suatu dasar peniadaan pidana atau faith the excuse false. Member, contoh tentang izin yang dikeluarkan pemerintah apakah merupakan unsur ataukah faith the excuse. Pembedaan ini penting sekali dalam hal pembuatan surat dakwaan dan pembuktian. Jika ia merupakan unsur elemen, maka itu harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan pembuktian. Juga penting untuk putusan hakim. Jika pelanggaran terhadap izin merupakan unsur, maka putusannya ialah bebas kalau ternyata dakwaan tidak dapat dibuktikan. Jika suatu izin merupakan dasar peniadaan pidana, maka putusannya ialah lepas dari segala tuntutan hukum. Jelaslah menurut Vos jika tertulis ini atau itu dilarang tanpa izin, dan jika terjadi pelanggaran maka merupakan unsur. Sebaliknya, suatu izin merupakan dasar peniadaan pidana jika kata-kata itu berbunyi peraturan tidak diterapkan jika diberikan izin. Begitu pula pembuat tindak pidana jika ada izin. Apabila meragukan, maka menurut Langemejan, pelanggar terhadap izin dipandang sebagai suatu unsur atau elemen. Istilah yang dipakai oleh Vos ialah elemen atau unsur yang semestinya bestandel bagian inti. Contoh bagian di dalam rumusan delik yang termasuk bagian inti ialah pasal 551 KUHP yang berbunyi barang siapa tanpa hak berjalan atau berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memakainya, diancam. Jelas kata-kata tanpa hak di sini merupakan bagian inti delik yang jika tidak dapat dibuktikan putusannya menjadi bebas. Begitu pula kalau ada kata-kata seperti pasal 5, 12 ayat 1 KUHP dengan kata-kata tanpa keharusan lainnya. Lain halnya jika dalam rumusan undang-undang dibuat suatu pengecualian yang tidak termasuk dalam bagian inti delik, tetapi termasuk dasar peniadaan pidana seperti pasal 310 ayat 3 KUHP. Perbedaan antara keduanya jelas terletak pada putusan hakim. Jika ada dasar peniadaan pidana, maka putusannya ialah lepas dari segala tuntutan hukum. Sebaliknya, jika dakwaan tidak terbukti, maka putusannya bebas. Kalau dasar peniadaan pidana menghilangkan melawan hukum, maka disebut dasar pembenar. Kalau hanya menghilangkan pertanggungjawaban atau kesalahan, disebut alasan pemaaf. Pertama, dilihat dari segi sumbernya, maka dasar peniadaan pidana dibagi atas dua kelompok, yaitu yang tercantum dalam undang-undang dan yang lain terdapat di luar undang-undang diperkenalkan oleh jurisprudensi dan doktrin. Yang tercantum di dalam undang-undang dapat dibagi lagi atas yang umum terdapat di dalam ketentuan umum buku 1 KUHP yang berlaku atas semua rumusan delik, yang khusus tercantum di dalam pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan-rumusan delik itu saja. Rincian yang umum itu terdapat di dalam pasal 44 tidak dapat dipertanggungjawabkan, pasal 48 daya paksa, pasal 49 ayat 1 pembelaan terpaksa, pasal 49 ayat 2 pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pasal 50 menjalankan peraturan yang sah, pasal 51 ayat 1 menjalankan perintah jabatan yang berwenang, pasal 51 ayat 2 menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahan itu dengan itikat baik memandang atasan yang bersangkut sebagai berwenang. Yang khusus, yaitu yang tercantum di dalam pasal-pasal terkait seperti pasal 310 ayat 3 KUHP, pasal 166 untuk delik dalam pasal 164 dan 165, pasal 221 ayat 2 Hazewinkel Suringa menyebut pula adanya dasar peniadaan pidana yang murni. Ia memberi contoh pasal 163 ayat 2 KUHP. Pasal 163 ayat 2 ayat 1 menyatakan barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam pasal 55 kedua mencoba memancing orang lain supaya melakukan kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana tetapi dengan ketentuan bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang ditentukan terhadap percobaan kejahatan. Tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat dari yang ditentukan terhadap kejahatan itu sendiri. Sedangkan ayat 2-nya yang merupakan dasar peniadaan pidana yang murni berbunyi, aturan tersebut tidak berlaku jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana itu disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ia menyebut pula dasar peniadaan pidana yang murni yang tidak tertulis, yaitu putusan BRVC 24 Juni 1945
yang mengenai hal tidak dipidana didasarkan bukan pada daya paksa, tetapi pada keharusan menghindari berkelebihannya hukum pidana. Dasar peniadaan pidana di luar undang-undang juga dapat dibagi atas yang umum dan yang khusus. Yang umum misalnya tiada pidana tanpa kesalahan dan tidak melawan hukum secara material. Yang khusus mengenai kewenangan-kewenangan tertentu, misalnya pekerjaan dokter, olahraga seperti tinju dan lain-lain. Alasan peniadaan pidana di luar undang-undang atau yang tidak tertulis dapat dibagi pula atas yang merupakan dasar pembenar atau tidak ada melawan hukum, dan yang merupakan dasar pemaaf atau tidak ada kesalahan. Yang tersebut pertama merupakan segi luar dari pembuat atau faktor objektif, sedangkan yang tersebut kedua merupakan segi dari dalam dari pembuat atau faktor subjektif. Kedua istilah dasar pembenar dan dasar pemaaf sangat penting bagi acara pidana. Sebab apabila dasar pembenar itu ada atau perbuatan itu tidak melawan hukum, sedangkan melawan hukum itu merupakan bagian inti delik, maka putusannya ialah bebas. Sedangkan kalau kesalahan tidak ada atau dasar pemaaf ada, maka putusannya ialah lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Van Bemmelen terdapat perbedaan dalam hal ini, yaitu jika alasan pembenar meniadakan unsur melawan hukum, berarti perbuatan itu sendiri tidak dapat dipidana. Ini berarti bahwa jika terjadi penyertaan, yaitu seseorang ikut serta sebagai pembantu, menyuruh melakukan, memancing untuk melakukan delik itu, ia tidak dipidana pula. Di sini ada unsur objektif, yaitu perbuatan itu sendiri tidak dapat dipidana. Lain halnya dengan dasar pemaaf yang meniadakan unsur kesalahan atau unsur subjektif. Jika terjadi penyertaan seperti tersebut di muka, orang itu tetap dapat dipidana. Pembedaan antara dasar pembenar dan dasar pemaaf ini berasal dari sarjana Jerman von Lis dan sarjana Prancis Mariawel. Menurut Van Hamel, dasar pembenar menghapuskan hal melawan hukum, sedangkan yang lain menghapuskan hal pantas dipidana. Force dalam hal yang pertama berpendapat sama, tetapi dasar pemaaf bukan menghapus hal pantas dipidana, tetapi menghapuskan hal dapat dipertanggungjawabkan pembuat terhadap pembuatan. MVT tidak mengadakan pembagian seperti itu. Semuanya dari pasal 48 sampai 51 KUHP, dasar segi luar tidak dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai lawannya merupakan segi dalam hal tidak dipertanggungjawabkan seperti pasal 44 KUHP. Jadi semuanya merupakan dasar pemaaf. Vos menyatakan itu kurang tepat karena pasal 50 KUHP pasti bukan menghapus hal dapat dipertanggungjawabkan pembuat terhadap perbuatan, tetapi juga menghapus hal melawan hukum. Menurut Pompe yang disebut di dalam pasal 49 ayat 2, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan pasal 51 ayat 2 menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang sebagai baik dasar pembenar maupun dasar pemaaf. Oleh karena itu Vos mengatakan barangkali hal itu jangan disebut dasar pemaaf tetapi peniadaan pidana yang subjektif yang mencakup pasal 49 ayat 2 dan pasal 51 ayat 2. 3. Perintah jabatan yang sah. Hal ini diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu perintah jabatan yang sah yang diberikan oleh pembesar atau penguasa yang berhak untuk itu. Prof. Satojit Kartanegara mengutarakan bahwa pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patut, dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan pemerintah. Beliau memberi contoh sebagai berikut. Polisi diperintahkan oleh atasannya untuk menangkap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Dalam melaksanakan perintah cukuplah apabila ia menangkap dan membawanya dan tidak diperkenankan untuk memukulnya dan sebagainya. Masih ada para pakar yang mempermasalahkan perintah yang sah. Penulis pendapat dengan Prof. Satojit Kartanegara yang menyatakan bahwa hal tersebut harus ditinjau dari undang-undang. Pengertian undang-undang di sini adalah dalam arti luas. Saat ini menjadi sesuatu yang wajar jika setiap pegawai mengetahui bahkan wajib memahami tugas dan kewajibannya. Organisasi telah disusun, kewenangan telah diatur, dan struktur organisasi telah dibuat. Jika pegawai atau bawahan ragu-ragu sebaiknya berpegangan pada semboyan. Perintah dilaksanakan, aba-aba yang salah atau keliru didiamkan. Pelaksanaan perintah yang tidak sah berdasarkan itikat baik diatur pasal 51 ayat 2 yang berbunyi, perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman kecuali jika dalam dengan hati jujur pegawai yang di bawahnya menyangka bahwa pembesar itu berhak memberikan perintah itu dan menjalankannya terletak dalam lingkungan pegawai yang dibawahi. Mengenai hal itu perlu diperhatikan
RAD tanggal 17 Januari 1916, nomor W994, antara lain berpendapat, seseorang anggota polisi yang memasukkan seseorang ke dalam tahanan karena dengan itikat baik, menganggap bahwa atasan yang telah memerintahnya mempunyai kewenangan mengeluarkan perintah seperti itu, mempunyai alasan-alasan yang sah menurut undang-undang untuk mengatakan bahwa ia telah bertindak di dalam bidang tugasnya sebagai seorang bawahan. 4. Paham-paham sifat melawan hukum. Berdasarkan paham-paham sifat melawan hukum, doktrin membedakan perbuatan melawan hukum atas 1. Perbuatan melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, jadi sandarannya adalah hukum yang tertulis. 2. Perbuatan melawan hukum material, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang, sandarannya adalah asas umum yang terdapat di lapangan hukum. 5. Perbuatan melawan hukum menurut KUHP secara lebih jelas membuat konsep KUHP baru 1998 menegaskan dianutnya pandangan sifat melawan hukum material yang terdapat dalam pasal 17 yang dirumuskan sebagai berikut. Perbuatan yang dituduhkan haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan, dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum. Penegasan ini juga dilanjutkan dalam pasal 18, yaitu setiap tindak pidana selalu bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf. Dari kata-kata bertentangan dengan hukum ini, maka dapat ditafsirkan bahwa sifat melawan hukum tidak hanya formale wederetlik yang diakui, tetapi juga material wederetlik juga terakomodasi. Ini tidak lain untuk menampung hukum adat yang sampai saat ini di berbagai daerah masih tetap berlaku dan kebanyakan tidak tertulis. Dari sini terlihat adanya asas keseimbangan antara patokan formal atau kepastian hukum dan patokan material atau nilai keadilan, di mana di dalam kejadian konkret kedua-duanya saling mendesak. Maka dalam pasal 19 konsep KUHP baru 1998 memberi pedoman hakim harus sejauh mungkin mengutamakan nilai keadilan dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapi daripada nilai kepastian konsep legalitas material maupun ajaran sifat melawan hukum material dalam KUHP yang berlaku sekarang tidak dikenal. Ajaran sifat melawan hukum material di Indonesia menjadi sangat penting mengingat hukum pidana yang berlaku di Indonesia bukan hanya hukum pidana yang didasarkan pada KUHP saja, tetapi juga hukum adat yang sampai sekarang masih tetap terpelihara. Jika hal ajaran sifat melawan hukum material ini tidak ditampung dalam suatu perundang-undangan atau jurisprudensi, maka dikhawatirkan hukum pidana adat akan mengalami kematian. Tetapi untungnya Mahkamah Agung dalam putusannya tahun 1965 berani bertolak belakang dengan KUHP yang berlaku pada saat itu, sehingga hukum pidana adat atau hukum yang hidup dan tidak tertulis bisa diselamatkan. Penyusunan konsep atau rancangan KUHP baru tahun 1998 menyadari hal ini, sehingga mereka perlu memasukkannya menjadi suatu bagian yang tersendiri di samping ajaran sifat melawan hukum formal yang selama ini sudah terakomodasi. Bahkan lebih mengunggulkan nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat dibanding nilai kepastian yang berarti mereka betul-betul menghargai hukum pidana adat yang sekarang ada dan berlaku. 6. Melawan hukum dalam arti formil. Zainal Abidin menjelaskan bukunya berjudul Hukum Pidana 1 Sinar Grafika Zainal Jakarta 2007 halaman 242. Makanan itu penting banget, tapi dulu nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Fakta, air jernih juga tercemar. Virus kuman bakteri pindah ke pakaian saat dicuci. Kesehatan terancam. Pakai Soclean Antisep, deterjen plus protection dengan auto active power bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri, pakaian bersih terlindungi. Melalui gerakan Indonesia Sehat Berseri, wujudkan keluarga Indonesia yang bersih, sehat, terlindungi. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Yo, buka beternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Pejuang keseruan.
Gak pernah ragu, bikin harimu makin berwarna, makin seru. Nikmati keseruan, hilangin suntuk. Fanta, bikin seru, lebih berasa. Fanta Orange baru, kaya vitamin C, lebih berasa. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh ye. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Twist, lick, done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita Sakit kepala? Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Twist, lick, done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Fakta, air jernih juga tercemar. Virus, kuman, bakteri pindah ke pakaian saat dicuci. Kesehatan terancam. Pakai Soclean Antisep, deterjen plus protection dengan auto active power bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri, pakaian bersih terlindungi. Melalui gerakan Indonesia Sehat Berseri, wujudkan keluarga Indonesia yang bersih, sehat, terlindungi. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Tindak pidana itu berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Jadi merupakan pelanggaran terhadap larangan. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif atau positif ditandai dengan adanya aktivitas. Ini adalah jenis tindak pidana yang paling banyak jumlahnya. Contohnya pencurian, penipuan, penganiayaan, dan pembunuhan. Pada tindak pidana omisionis, tindak pidana itu berupa perbuatan pasif atau negatif, ditandai dengan tidak dilakukannya sesuatu perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui, delik omisi adalah pengabaian atau ada dua macam, yaitu delik omisi yang sebenarnya dan yang tidak sebenarnya. Delik omisi yang tidak sebenarnya tidak ada masalah kausalitas dapat dipidana karena tidak berbuat, tidak ada akibat karena tidak berbuat. Pada delik omisi yang sebenarnya muncul masalah kausalitas. Misalnya seorang penjaga kereta api yang tidak menutup rel kereta api sehingga terjadi kecelakaan. Bahwa berdasarkan hal tersebut terdakwa Ricky Rizal tidak dapat diistilahkan dengan delik omission. Izin majelis dilanjutkan. Majelis Hakim yang kami muliakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, pengunjung sidang dan masyarakat yang kami hormati. Oleh karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka secara nyata terdapat keraguan-raguan jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo. 1. Tentang asas in dubio pro reo in dubio pro lege pori. Permasalahan antara lain bila mana seseorang dalam keadaan diragukan kemampuan bertanggung jawab dalam ilmu pengetahuan dikenal adagium in dubio pro reo in dubio pro lege pori. Maksudnya adalah apabila ada keraguan-raguan kemampuan bertanggung jawab pada diri terdakwa, maka putusan diberikan putusan yang paling meringankan. Putusan yang paling meringankan menurut penulis adalah pembebasan atau pelepasan
terhadap tuntutan hukum. Sementara dubio pro lege pori maksudnya adalah apabila ada keraguan-raguan kemampuan bertanggung jawab, maka kemampuan bertanggung jawab tetap dianggap ada dan terdakwa tetap dipidana. Utrecht yang dalam menanggapi ucapan Wirjono Projodikoro di atas mengatakan semboyan dalam pandangan adalah sangat tepat. Justru oleh karena hakim pidana terdiri dari seorang manusia yang hanya dapat menghukum orang lain apabila tiada keraguan-raguan tentang kesalahan terdakwa, akan tetapi ada satu pepatah bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Bahwa in dubio pro lege pori sebagaimana dimaksud dalam pasal 210.01 ayat 3 yang berbunyi, bila kemampuan bertanggung jawab dan terdakwa diragukan, maka terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap pendirian pembuat konsep KUHP 1982/1983. Barda Nawawi Arif pernah mempermasalahkan dengan alasan 1. Menurut pasal 6 ayat Undang-Undang Nomor 14 1970 dan pasal 183 KUHP, seorang hakim yang akan menjatuhkan pidana harus mempunyai keyakinan akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah di muka persidangan. Kemudian, sanksi hukum pidana lebih keras daripada sanksi cabang hukum lainnya karena dapat menyerang kepentingan hukum seseorang yang paling berharga dan sangat asasi. Oleh karenanya sering dikatakan bahwa pidana merupakan ultimum remedium. Sehubungan dengan itu, sering dinyatakan bahwa hukum pidana bersifat subsidiar, mengandung makna bahwa sanksi pidana itu janganlah digunakan sebagai sarana primer, tapi hendaknya digunakan secara selektif sebagai pengganti apabila sarana-sarana yang lain dipandang sudah tidak mampu. Di samping hal yang dikemukakan di atas, maka perumusan undang-undang yang bersifat asumtif seperti terdapat dalam perumusan di atas dapat menimbulkan pertentangan batin pada diri yang mulia majelis hakim. Yang demikian pada kaidah agama menyatakan bahwa dalam menghadapi suatu yang meragukan atau subhat, tinggalkanlah. Kaidah demikian juga merupakan kaidah yang sudah meresap dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, yang biasanya terungkap dalam bentuk nasihat atau patah orang tua. Kalau kamu ragu, jangan kamu lakukan. Apabila kaidah ini ditetapkan dalam masalah pemidanaan, maka akan berbunyi, apabila kamu ragu, jangan kamu menjatuhkan pidana. Dengan demikian jelas akan menimbulkan pertentangan batin pada diri majelis hakim untuk memilih antara kaidah agama dan atau kaidah yang hidup dalam masyarakat. Pengguna asumsi dalam masalah kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat pemidanaan ini adalah masalah tersendiri yang berkaitan dengan masalah klasik yang saling kontradiktif antara pandangan determinisme dan minisme. Selanjutnya, alat bukti poligraf yang diambil secara sah adalah merupakan termasuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Di Indonesia, deteksi kebohongan atau poligraf termasuk dalam salah satu jenis bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan fisika forensik oleh laboratorium forensik Lab 4 Polri sebagaimana tercantum dalam pasal 9 ayat 2 huruf A Perkapolri 10/2009. Pemeriksaan barang bukti deteksi kebohongan atau poligraf dilakukan terhadap tersangka atau saksi serta dilaksanakan di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dapat diinterpretasikan bahwa penyidik hanya dapat menggunakan alat deteksi kebohongan tersebut untuk memeriksa tersangka atau saksi pada tempat terbatas seperti lab por atau satuan kewilayahan penyidik. Terdapat beberapa persyaratan formal dan teknis yang perlu dipenuhi dalam melakukan pemeriksaan barang bukti deteksi kebohongan, antara lain adalah 1. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan wilayah atau kepala pimpinan instansi. 2. Adanya laporan polisi. 3. Adanya pemeriksaan atau BAP terhadap tersangka atau laporan kemajuan, dan adanya surat persetujuan untuk diperiksa dari saksi atau tersangka. Bila saksi atau tersangka didampingi oleh penasihat hukum, maka surat persetujuan diketahui oleh penasihat hukumnya. Sedangkan persyaratan teknis antara lain 1. Tersedianya ruang pemeriksaan yang bebas dari kebisingan. 2. Tersedianya tenaga listrik untuk penerangan dan 3 buah stop kontak untuk peralatan. 3. Tersedianya meja dan kursi yang stabil atau tidak goyang. Kondisi terperiksa juga harus sudah dewasa menurut ketentuan undang-undang, sehat jasmani dan rohani. Kemudian apabila terperiksa perempuan tidak dalam kondisi hamil atau menstruasi, kondisi terperiksa tidak dalam keadaan tertekan. Untuk memastikan kondisi kesehatan terperiksa dapat dilengkapi dengan riwayat kesehatan dan laporan hasil pemeriksaan psikologi. Untuk pendalaman kasus, penyidik harus selalu berkoordinasi dengan pemeriksa, dan apabila diperlukan dalam rangka pemeriksaan, pemeriksa poligraf dapat mendatangi TKP.
Ketentuan di atas memperluas tempat pelaksanaan pemeriksaan poligraf dapat mendatangi TKP sehingga tidak terbatas dilaksanakan pada lapor Polri atau suatu kewilayahan saja. Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang ada hubungan dengan suatu tindak pidana guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana pasal 184 ayat 1 KUHP. Alat bukti yang sah adalah terdiri dari 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Bahwa ahli Aji Fibrianto Ar-Rosyid ST bin Suraji menerangkan pada persidangan nilai keakuratan 93% tersebut hasil poligraf Ricky Rizal adalah berasal dari alat dan metode yang digunakan. Sedangkan 7% dari nilai tersebut ditentukan oleh kepandaian atau seberapa expert pemeriksa, sehingga semakin pandai expert atau pemeriksanya akan semakin tinggi pula hasil pemeriksaannya. Nilai 93% tersebut adalah merupakan nilai ambang bawah dari pemeriksaan poligraf, sehingga sudah sepatutnya keterangan dari ahli poligraf tersebut dapat membantu yang mulia majelis hakim untuk mengetahui isu-isu penting seputar tema pernyataan dari ahli poligraf kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang tentu berkaitan erat dalam kasus ini. Selain itu, terdakwa menyampaikan pada pelaksanaan tes hasil poligraf yang baik ke-1 maupun yang kedua, terdakwa dalam kondisi sehat, baik tidak ada penolakan pada saat dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa, dan dari keterangan ahli poligraf sehingga terdakwa tidak berkeberatan. Sehingga sudah sewajarnya apabila hasil tes poligraf dinyatakan telah diperoleh melalui cara yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa ahli pidana yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum menjelaskan pendapatnya mengenai kedudukan poligraf sebagai alat bukti dalam pembuktian hukum pidana adalah saksi ahli ahli sebagai berikut. Keterangan ahli Dr. Alpi Sapari SHM Hum, ahli pidana menerangkan bahwa Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Fakta, air jernih juga tercemar. Virus kuman bakteri pindah ke pakaian saat dicuci. Kesehatan terancam. Pakai Soclean Antisep, deterjen plus protection dengan auto active power bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri, pakaian bersih terlindungi. Melalui gerakan Indonesia Sehat Berseri, wujudkan keluarga Indonesia yang bersih, sehat, terlindungi. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wings Care. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Neo Remasil. Neo Remasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil. Nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Hemaviton C 1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C 1000 less sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C 1000 Total Care, boost immune, stay fit. Yo, buka betternya. Buka mulut yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit.
Better. Sekarang nambah gede. Baru mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Ada ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Fakta, air jernih juga tercemar. Virus kuman bakteri pindah ke pakaian saat dicuci. Kesehatan terancam. Pakai Soklin Antisep, deterjen plus protection dengan Auto Active Power bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri, pakaian bersih terlindungi. Melalui gerakan Indonesia Sehat Berseri, wujudkan keluarga Indonesia yang bersih, sehat, terlindungi. Stay safe every day dengan Soklin Antisep. Wingscare. Barang siapa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atau perbuatan yang dilakukannya. Adanya norma suatu tindak pidana umum dihubungkan dengan suatu istilah kerap disebut dengan sebagai elemen suatu tindak pidana. Dalam hal ini adalah pidana idiom atau di Indonesia kan barang siapa. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu tindak pidana, yaitu siapa yang sebenarnya ditinjau oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana. Dengan demikian, untuk menentukan apakah seseorang adalah barang siapa sebagaimana dimaksud dalam rumusan tindak pidana, tergantung dalam jawaban apakah seseorang tersebut adalah subjek hukum yang dituju oleh norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan yang membuat atau suatu tindak pidana. Berdasarkan sejarahnya, semua tindak pidana dalam undang-undang tertuju pada seseorang per orang hingga jelas merupakan satu kekeliruan ketika praktek hukum mencoba memasukkan dalam pengertian barang siapa dalam undang-undang bukan termasuk pengertian orang per orang, tetapi juga kooperasi baik dalam ataupun bukan badan hukum untuk mendapatkan gambaran tentang suatu tindak pidana dapat juga dilakukan dengan melihat hal ikhwal kepentingan yang berhendak dilindungi oleh norma-norma hukum pidana itu. Pasal 51 ayat ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang perintah jabatan yang sah, yaitu tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu perintah jabatan yang sah yang diberikan oleh pembesar atau penguasa yang berhak untuk itu. Profesor S. Kartanegara mengutarakan bahwa pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patut, dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan pemerintah. Beliau memberi contoh sebagai berikut. Polisi diperintahkan oleh alasan untuk menangkap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Dalam melaksanakan perintah cukuplah apabila ia menangkap dan membawanya dan tidak diperkenakan untuk memukul dan sebagainya. Masih ada pakar-pakar yang mempermasalahkan perintah yang sah. Profesor S. Kartanegara menyatakan bahwa hal tersebut harus ditinjau dari undang-undang. Pengertian undang-undang di sini adalah dari arti luas. Saat ini menjadi suatu yang wajar setiap pegawai mengetahui bahwa wajib memenuhi tugas dan kewajibannya.
oleh disusun kewenangan telah diatur dan struktur organisasi yang telah disusun. Jika pegawai atau bawahan ragu-ragu sebaiknya berpegang pada semboyan perintah dilaksanakan, aba-aba yang sah atau keliru didiamkan. Pelaksanaan perintah yang tidak sah berdasarkan etikat baik diatur dalam pasal ayat 1 pasal 51 ayat 2 yang berbunyi, perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman kecuali jika dengan hati jujur pegawai yang di bawahnya menyangka bahwa pembesar itu berhak memberikan perintah itu dan menjalankan terletak dalam lingkungan pegawai yang di bawahinya. Mengenai hal ini perlu diperhatikan dalam buku Aris Hodge tanggal 17 Januari yang antara lain berpendapat seorang anggota polisi memasukkan seseorang ke dalam tahanan, dianggap dibacakan karena sudah dibacakan tadi, sehingga berdasarkan keterangan fakta persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo merupakan seseorang personil polisi yang ditugaskan untuk menjadikan ajudan dari saksi Ferry Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Provisi dan Pengamanan Mabes Polri, yang telah pelaksanaan tugas oleh saksi Ferry Sambo untuk menjaga rumah Magelang dan memenuhi segala kebutuhan anak-anak dari Ferry Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang sedang bersekolah di Magelang tersebut, namun terhadap diri terdakwa juga masih melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ajudan dari Ferdy Sambo. Selain itu, penarikan kesimpulan atas terpenuhi unsur-unsur barang siapa oleh jaksa penuntut umum tidak berdasarkan dengan kaitannya dengan unsur-unsur pidana lainnya, sebagaimana fakta persidangan saksi Ferdy Sambo di bawah sumpah menerangkan, dianggap dibacakan. Saksi Putri Chandrawati di bawah sumpah menerangkan, dianggap dibacakan. Berdasarkan surat perintah nomor sprint garing 466 garing Romawi 2 garing HUK.6.6 garing 2021 yang berisi bahwa diperintahkan kepada Brika Ricky Rizal Wibowo SA NRP 87100141 untuk 1. Melaksanakan tugas pembantuan personil atau BKU kepada Seker Dipropam Polri. 2. Surat perintah diberlakukan sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan adanya pencabutan. 3. Melaksanakan perintah ini dengan sesama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan kepada Kapolda Jateng UP Karo SDM. Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa Ricky Rizal Wibowo melaksanakan tugas pembantuan personil tersebut berdasarkan pada surat perintah nomor telah dianggap dibacakan untuk melaksanakan tugas yang mana saksi Ferdy Sambo secara spesifik menugaskan terdakwa Ricky Rizal untuk melakukan pengurusan ke segala keperluan di rumah Magelang dan mengurus segala keperluan anak-anak dari saksi Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Selanjutnya, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 951 K/PIT/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang juga menjelaskan barang siapa sebagai berikut. Unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lainnya yang didakwakan dalam kaitan dengan barang siapa. Sehingga kami berpendapat tidaklah tepat jika terdakwa Ricky Rizal Wibowo ditarik dalam pertanggungjawaban dalam peristiwa pembunuhan yang menimpa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini kami berpendapat bahwa terdakwa Ricky Rizal adalah subjek hukum yang sedang menjalankan tugas
pembantuan personil Divisi Propam Mabes Polri, dan kami menegaskan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Yang dilakukan yang harus dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, kami berpendapat bahwa perbuatan Ricky Rizal Wibowo yang menjalankan perintah jabatan yang sah diberikan oleh pembesar berhak atau berdasarkan surat perintah tugas dan dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena menjalankan perintah jabatan positif berdasarkan pasal 51 ayat 1 unsur kedua. Jadi dilanjutkan mulia. Izin yang mulia. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Bahwa unsur dengan sengaja ini dalam ilmu hukum pidana dikenal sebagai unsur melawan hukum yang subjektif, yaitu kesengajaan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menjadi unsur objektif bagi penganut pandangan monistis terhadap delik, atau merupakan unsur actus reus atau criminal act. Perbuatan kriminal bagi penganut pandangan dualistis terhadap delik, sebagaimana dikemukakan oleh Zainal Abidin, dalam hal mana unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat menurut pasal 340 KUHP adalah kehendak atau niat yang diinsyafi untuk berbuat jahat atau mens rea, melakukan perbuatan pidana atau actus reus, pembunuhan terhadap orang lain yang dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa unsur tersebut adalah sama dengan arti kesengajaan dengan maksud atau kesengajaan yang selanjutnya dalam teori kita temui dalam MVT atau Memory Van Toelichting, yang dimaksud dengan object adalah willens and wetens, sedangkan yang dimaksud dengan willens and wetens adalah seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sebagai niat jahat, niat berbuat kejahatan sehingga perbuatan tersebut dapat dirumuskan sebagai perbuatan pidana atau offset, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 340 KUHP. Dianggap dibacakan. Sehingga hal ini terbukti dengan keterangan terdakwa Ricky Rizal Wibowo. 1. Bahwa terdakwa menjelaskan setelah saudara Yosua selesai berbicara dengan saudari Putri Chandrawati, saat turun dari tangga, terdakwa kembali menanyakan kepada saudara Yosua. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Fakta, air jernih juga tercemar. Virus kuman bakteri pindah ke pakaian saat dicuci. Kesehatan terancam. Pakai Soclean Antisep, deterjen plus protection dengan Auto Active Power bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri, pakaian bersih terlindungi. Melalui gerakan Indonesia Sehat Berseri, wujudkan keluarga Indonesia yang bersih, sehat, terlindungi. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Ada ngapain?
Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Dan saudara Richard Eliezer terlebih dahulu. Saksi Ferdi Sambo kemudian di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi Ferdi Sambo menjelaskan setelah saksi Putri Chandrawati bercerita di lantai 3 rumah Saguling, saksi Ferdi Sambo bertanya kepada saksi Putri Chandrawati, ajudan yang lain mengetahui atau tidak? Kemudian saksi Putri Chandrawati menjawab, saya tidak memberitahu ajudan yang lain. Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan kepada saksi Putri Chandrawati pulang ke Jakarta bersama siapa saja. Dan saksi Putri Chandrawati menjawab bersama Yosua, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf. Kemudian saksi memanggil terdakwa Ricky Rizal melalui HT yang ada di lantai 3. Karena saksi Ferdi Sambo menganggap terdakwa Ricky Rizal adalah ajudan yang tertua di sana. Bahwa saksi Ferdi Sambo menjelaskan sesudah terdakwa Ricky Rizal naik ke atas, saksi Ferdi Sambo bertanya, kamu tahu atau tidak kejadian di Magelang? Selanjutnya dianggap dibacakan. Yang ketiga, saksi Daden di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi Daden menyampaikan bahwa senjata harus melekat. Namun sesuai dengan diskresi kepolisian dapat melakukan upaya situasional demi menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman. Bahwa saksi Daden menjelaskan sempat ditanya oleh saksi Putri Chandrawati, di mana Ricky Rizal? Dan menyampaikan untuk memanggil dan meminta Ricky Rizal mengantarkan isolasi ke rumah Duren 346. Bahwa saksi Daden kemudian memanggil terdakwa Ricky Rizal yang berada di seberang rumah Saguling yang sedang bersama ADC lainnya karena dimintai oleh Putri Chandrawati. 4. Saksi Kuat Ma'ruf di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan sesampainya di rumah Duren 3, saksi mengantarkan saksi Putri Chandrawati sambil membawakan tas milik saksi Putri Chandrawati sampai dengan depan kamar saksi Putri Chandrawati. Kemudian setelah itu saksi Kuat Ma'ruf menyalakan lampu dan menutup pintu-pintu. Bahwa setelah itu saksi bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di dapur bahwa pada saat itu saudara Ferdi Sambo menyampaikan, di mana Yosua sama Ricky? Panggil. Bahwa saksi Kuat menjelaskan pada saat itu diperintahkan untuk memanggil terdakwa Ricky Rizal dan Yosua di luar, sehingga saksi mencari saudara Yosua dan terdakwa Ricky Rizal. Bahwa saksi bertemu dengan saudara Ricky Rizal di carport di dekat bak sampah. Kemudian saksi menyampaikan, Om Ricky, Om Yosua dipanggil Bapak. Bahwa saksi menjelaskan Ricky Rizal masuk paling belakangan dan berjarak dari saudara Yosua. Bahwa apabila terdakwa Ricky Rizal Wibowo dipersalahkan karena tidak memberitahu korban Yosua atas pembicaraan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo, maka sesungguhnya terdakwa Ricky Rizal Wibowo mencegah untuk terjadinya hal-hal yang justru akan membuat rumit situasi pada saat itu. Sudah diketahui dalam fakta persidangan bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo merupakan bawahan berpangkat Bribka sebagai ajudan yang melayani Jenderal Polisi Bintang 2. Sehingga dirinya dituntut harus sigap untuk melaksanakan segala perintah, terutama perintah yang tidak melawan hukum dalam tugasnya sehari-hari. Jika berbicara tentang teori kemungkinan, dapat dibayangkan apa yang terjadi seandainya ketika seorang jenderal polisi berbintang 2
dalam kondisi marah sekaligus sedih memberikan perintah untuk memanggil seorang Richard Eliezer, dan ternyata terdakwa Ricky Rizal Wibowo menggunakan waktunya yang sempit itu untuk memberitahu tentang informasi yang ia terima setelah berbincang dengan saksi Ferdi Sambo. Mungkin saja saksi Ferdi Sambo marah karena pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan secara cepat namun diselesaikan berlama-lama karena terdakwa Ricky Rizal Wibowo berbincang atas informasi tersebut sehingga akan berdampak pada nasib terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Selanjutnya, saksi Nofriansah Yosua Huta Barat berada dalam kondisi yang lebih berbahaya setelah ia menerima informasi tersebut. Yang ketiga, mungkin saja saksi Ferdi Sambo berada dalam kondisi yang berbahaya setelah korban Nofriansah Yosua Huta Barat menerima informasi tersebut karena berpotensi muncul peristiwa lanjutan yang nantinya dapat membahayakan saksi Ferdi Sambo. Yang keempat, mungkin saja terdakwa Ricky Rizal Wibowo dalam posisi berbahaya karena menyampaikan informasi tersebut dan diketahui oleh saksi Ferdi Sambo. Yang kelima, mungkin saja para ajudan juga berada dalam kondisi yang berbahaya karena apabila terdakwa menyampaikan informasi tersebut, maka ketegangan akan terjadi. Di mana saat itu bukanlah peristiwa penembakan atau pembunuhan yang muncul dalam benak terdakwa Ricky Rizal Wibowo, namun pikiran tentang kebenaran peristiwa Magelang yang disampaikan oleh saksi Ferdi Sambo yang menjadi fokus pikirannya saat itu. Kalaupun ada niat untuk membahas tentang informasi tersebut, akan dilakukan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo ketika kondisi dirasa sudah cukup tenang dan permasalahan sudah menjadi terang tentang apa yang terjadi. Karena kebiasaan dari permasalahan yang lalu, bahwa saksi Ferdi Sambo merupakan tipikal pribadi yang mendahulukan klarifikasi sebelum melakukan tindakan-tindakan. Walaupun tindakan fisik tidak pernah dirasakan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo akibat dari sikap marah dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa berdasarkan hal di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa si pelaku atau terdakwa berdasarkan pasal 340 KUHP tersebut haruslah menghendaki atau willens serta menginsafi atau wettens atas perbuatan itu untuk menghilangkan jiwa orang lain. Dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Berdasarkan hal tersebut terdakwa Ricky Rizal tidak ada perbuatan yang disengaja dan menghendaki perbuatan niat jahat untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan apalagi dengan rencana terlebih dahulu terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan beberapa saksi yang saling bersesuaian antara lain saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa Ricky Rizal, dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Daden Miftahul Haq, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, dan saksi Richard Eliezer yang menyatakan bahwa pribadi terdakwa Ricky Rizal yang baik, sabar, sering ngemong, dan mengayomi junior-juniornya sehingga membuat para saksi respek terhadap terdakwa Ricky Rizal. Didukung dengan keterangan ahli psikologi forensik yang menyatakan bahwa terdakwa Ricky Rizal asertif atau bisa disebut tidak agresif. Baik ahli psikologi forensik Reni Kusuma Wardani dan ahli psikologi forensik Nathanael Eldanus Yohanes. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP. 3. Unsur merampas nyawa orang lain. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan yang positif atau aktif, walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan tersebut haruslah diwujudkan secara aktif dengan gerakan sebagian anggota tubuh. Oleh karenanya dapat berupa bermacam-macam perbuatan, di mana perbuatan tersebut berujung dengan timbulnya suatu akibat hilang nyawa orang lain sebagai persyaratan mutlak. Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi. Salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok dan tindak pidana berencana. Kualifikasi tindak pidana dirumuskan berdasarkan pada unsur perbuatan yang dilarang, yakni menghilangkan nyawa orang lain. Menurut Prof. Edi Hirait, dirumuskan secara material menghendaki akibat dari suatu tindakan. Dalam unsur merampas nyawa orang lain, terdapat sifat objektif dan subjektif. Sifat objektif yaitu dilihat dari perbuatannya yang menghilangkan nyawa dengan objek yang lain. Sifat subjektif yaitu dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat syarat-syarat yang harus dipatuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian orang lain, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain. Bahwa tidak ada mens rea atau niat berbuat maupun actus reus suatu tindak pidana merampas nyawa orang lain pada terdakwa, hal mana bersesuaian dengan keterangan terdakwa, keterangan saksi Ferdi Sambo, dan keterangan saksi Kuat Ma'ruf yang diperkuat oleh keterangan saksi ahli psikologi forensik Dr. Reni Kusuma Wardani dan saksi ahli psikologi forensik Dr. Nathanael Eldanus Yohanes, yakni sebagai berikut.
1. Keterangan terdakwa Ricky Rizal selanjutnya dianggap dibacakan. 2. Keterangan saksi Ferdi Sambo selanjutnya dianggap dibacakan. Ketiga, keterangan saksi Kuat Ma'ruf selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa si pelaku atau terdakwa berdasarkan pasal 340 tersebut haruslah menghendaki atau willens, serta menginsafi atau wettens atas perbuatan itu untuk menghilangkan jiwa orang lain. Dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak ada perbuatan yang disengaja dan menghendaki perbuatan niat jahat untuk menghilangkan nyawa orang lain dan dengan sengaja terlebih dahulu terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan beberapa saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, begitupun dengan bukti pendukung lainnya di persidangan yang mematahkan unsur merampas nyawa orang lain yang dikehendaki oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Yang pertama kami jelaskan bentuk penyertaan. Dijelaskan oleh Profesor Dr. Hajah Mulyati dan Rahmanuddin Toma Lili dalam bukunya berjudul Hukum Pidana bahwa dalam bab 5 KUHP yang ditentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercantum dalam pasal 55 sampai dengan 60 yang pada garis besarnya berbentuk penyertaan dalam arti sempit pasal 55 dan pasal pembantu pasal 56 dan 59. Bentuk-bentuknya diperinci sebagai berikut. Selanjutnya dianggap dibacakan. Yang kedua, turut serta. Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam medepleger terdapat 3 ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan 2 orang atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerjasama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah terjadi kesepakatan yang telah direncanakan. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Fakta, air jernih juga tercemar. Virus kuman bakteri pindah ke pakaian saat dicuci. Kesehatan terancam. Pakai Soklin Antisep, deterjen plus protection dengan Auto Active Power bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri, pakaian bersih terlindungi. Melalui gerakan Indonesia Sehat Berseri, wujudkan keluarga Indonesia yang bersih, sehat, terlindungi. Stay safe every day dengan Soklin Antisep. Wingscare. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Kutraktir sensasi hebat di restoran. Lagi. Sekarang Kutraktir My Box di rumah. Berbagai kombinasi sensasi hebat atau My Box mulai 35.000. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Ada wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Buat gue cuma ada satu kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut.
lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approved. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Piring bersih masih bau. Ada yang histeris, guys. Bau terasi, bawang, sadis. Nih, ekonomi power liquid serai baru. Formula ekonomi serai yang mampu hilangkan bau. Cukup setetes, bersihkan semua bau sadis. Lemak dan bau bersih tuntas. Gimana wanginya? Seger. Ekonomi power liquid serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Player. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi melakukan anasir atau elemen dari pelaksanaan peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian, maka orang-orang yang menolong itu tidak masuk mede player, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan atau mede plih dalam pasal 56 KUHP. Bunyi pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut. Dipidana sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya mengenai pasal 56 KUHP, R. Susilo menjelaskan bahwa orang membantu melakukan jika ia sengaja memberi bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan sekongkol atau peristiwa pidana yang tersebut dalam pasal 221 KUHP. Dalam penjelasan pasal 56 KUHP ini dikatakan elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang sengaja kebetulan dengan tidak mengetahui memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Izin azan yang mulia. Boleh berhenti yang mulia? Terima kasih. Yang mana? Hah? 23. Dan saudara, sidang Sambo, Ricky Rizal bacakan nota pembelaan atau pledoi masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun harus dijeda sejenak karena mendengarkan bersama kumandang azan. Dan nantinya, saudara, pembacaan nota pembelaan masih terus dilakukan oleh tim penasihat hukum dari Ricky Rizal, di mana tadi Ricky Rizal juga sempat membacakan bahwa dirinya dengan bangga masuk dalam institusi Polri, dan dirinya juga berterima kasih karena dipercaya melaksanakan tugas sebagai driver dan ADC, seorang pimpinan secara tidak langsung yang berpengaruh terhadap pola pikir saya mengenai tugas dari dan juga tanggung jawab seorang anggota Polri. Ricky Rizal juga mengaku sangat mencintai pekerjaannya dan di samping sebagai jalan untuk mengabdi menjadi seorang anggota Polri yang merupakan kebanggaan Ricky Rizal, impian dan juga cita-cita Ricky Rizal. Dan nota pembelaan masih akan dilanjutkan setelah kumandang azan. Dan tadi pun yang juga menjadi perhatian adalah menangisnya terdakwa Ricky Rizal di muka sidang. Karena Ricky Rizal yang merupakan seorang anggota Polri ini dia mengaku kecewa karena telah dididik selama 11 bulan dan telah dilantik dan ditempatkan di Polres Brebes. Lalu banyak sekali perjalanan karirnya dari seorang Ricky Rizal. Izin melanjutkan. Dan Ricky juga mengaku tidak pernah ada niat buruk dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dan saudara, kita kembali lanjutkan mendengarkan nota pembelaan dari Ricky Rizal berikut ini.
Niat untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya, atau keterangan itu. Jika niatnya timbul dari orang yang menerima bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat, memujuk, melakukan, atau whitlocking. Selanjutnya, membantu atau medepliti. Membantu melakukan kejahatan diatur dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Selanjutnya dianggap untuk dibacakan. Lalu Prof. Simons menyatakan bahwa membantu harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur objektif dan subjektif. Hal tersebut diutarakan sebagai berikut. Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal seorang yang membantu telah menyalahkan alat-alat untuk melakukan kejahatan kepada seorang pelaku, namun ternyata alat-alat tersebut tidak digunakan oleh si pelaku. Yang membantu tersebut juga tidak dapat dihukum. Perbuatan seseorang yang membantu dan dapat disebut memenuhi unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Selanjutnya dilanjutkan. Izin majelis dilanjutkan. Jadi saya bacakan cuma judul karena ada yang berulang majelis. Bahwa atas unsur turut serta melakukan perbuatan tersebut akan kami kaitkan dengan fakta-fakta persidangan dengan sebagai berikut. A. Bahwa pengamanan senjata adalah karena inisiatif sendiri. Pengamanan tersebut dilakukan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo ketika mendapatkan informasi terjadi pertengkaran antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'aruf. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dengan analisa fakta persidangan dianggap dibacakan. Saksi ahli poligraf menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan lie detector sudah dibacakan. Keterangan ahli psikologi forensik Dr. Andareni Kusuma Wardani menerangkan bahwa ahli menjelaskan saudara Ricky Rizal secara umum memiliki taraf kecerdasan yang di atas rata-rata dibandingkan dengan individu kelompok usianya dan mampu mengaktualisasikan potensi intelektualnya secara logis dan rasional. Konsep diri yang baik, minat sosial tinggi didukung dengan keterampilan sosial yang memadai, menampilkan diri apa adanya di lingkungan, kepatuhan tinggi, peka terhadap emosi diri, namun memiliki kemampuan regulasi emosi. Ada ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Fakta, air jernih juga tercemar. Virus kuman bakteri pindah ke pakaian saat dicuci. Kesehatan terancam. Pakai Soclean Antisep, deterjen plus protection dengan Auto Active Power bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri, pakaian bersih terlindungi. Melalui gerakan Indonesia Sehat Berseri, wujudkan keluarga Indonesia yang bersih, sehat, terlindungi. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Ingat Mama, ingat Tempra. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Ade ngapain?
Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa, whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick done. Give me that perfect taste. Make me so glad like that. I don't think I can wait. Lick done. It's making me up and grow. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama, Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. ingat Mama. Ingat Tempra. Hajatan biskuitnya apa ya? Pasti Roma dong, nomor 1 di Indonesia. Dan biskuit Indonesia nomor 1 di dunia. Roma Sandwichi, krim mewah, tebal. Bikin meriah. Roma Sandwichi. Persidangan dianggap dibacakan. D. Bahwa tuduhan Richard Eliezer yang menyatakan terdakwa Riki Rizal Wibowo bermaksud untuk menabrakkan mobil yang ditumpanginya ketika perjalanan dari Magelang ke Jakarta adalah fitnah, keji, dan tidak berdasar. Hal tersebut sangatlah tidak logis, dikarenakan tidak ada satu bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum yang memperlihatkan bahwa terdakwa Riki Rizal mengetahui rencana pembunuhan. Setidak-tidaknya di dalam fakta persidangan terlihat permintaan backup dari Ferdi Sambo kepada terdakwa Riki Rizal baru disampaikan di lantai 2 Rumah Saguling tanggal 8 Juli 2022 pada sore hari ketika terdakwa, saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer, dan saksi Susi tiba di Rumah Saguling. Kalaupun fitnah tersebut adalah benar, bagaimana mungkin terdakwa memiliki kesungguhan niat untuk menabrakkan mobil yang juga ditumpanginya? Padahal terdakwa dalam kesempatan lain ketika diminta untuk menembak orang lain, yang mana hal tersebut tidak membahayakan dirinya, yang mana keterangan tersebut justru ditolak dengan tegas oleh terdakwa. Terdakwa telah membantah dengan tegas tuduhan keji tersebut di dalam persidangan, dan sampai dengan nota pembelaan ini dibacakan tidak ada bukti lain yang bersesuaian dan mendukung tuduhan tersebut. Bahwa menurut keterangan saksi Daden, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, saksi Richard Eliezer, pribadi terdakwa Riki Rizal adalah baik, sabar, ngemong, dan mengayomi junior-juniornya serta para saksi respek terhadap terdakwa Riki Rizal. Bahwa jaksa penuntut umum mengaburkan fakta mengenai percakapan antara terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan saksi Ferdi Sambo. Adapun fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi Ferdi Sambo menjelaskan, kamu tahu tidak ada kejadian Magelang? Kemudian saudara Riki Rizal menjawab, saya tidak tahu Pak. Kemudian saksi menjawab, kamu tidak tahu kalau ibu dilecehkan di Magelang oleh Joshua? Kemudian saudara Riki Rizal menjawab, siap, saya tidak tahu Bapak. Kemudian saksi menyampaikan, kamu bagaimana ngawal keluarga saya? Saya akan konfirmasi kepada Joshua. Kamu siap gak backup saya? Amankan saya. Kalau nanti dia melawan, kamu siap gak nembak dia? Bahwa saudara Riki Rizal menjawab, saya tidak siap Bapak, saya tidak kuat mentalnya. Kemudian saksi menyampaikan, kamu panggil Richard. Hal tersebut mematahkan teori Willens and Wittens yang dikonstruksikan oleh jaksa penuntut umum yang didasarkan pada pengaburan fakta oleh jaksa penuntut umum yang memaksakan kehendak untuk merubah isi percakapan yang telah dijelaskan oleh saksi Ferdi Sambo maupun terdakwa, di mana keduanya dengan konsisten menyatakan kalimat backup dan menembak merupakan satu kesatuan kalimat tanpa ada pemisahan, sehingga hal tersebut telah mematahkan Willens and Wittens yang dikonstruksikan oleh jaksa penuntut umum yang hanya mendasarkan persamaan niat atau meeting of mind di antara terdakwa dan saksi Ferdi Sambo dengan pengaburan fakta percakapan tersebut yang secara jelas terdakwa Riki Rizal Wibowo menolak permintaan backup dan tembak. Hal ini mengakibatkan bahwa segala tindakan fisik terhadap Riki Rizal Wibowo yang berupa kehendak
fisik memanggil terdakwa Richard Eliezer, kehendak fisik mengemudikan mobil dari rumah Saguling ke rumah Duren 3, kesemuanya menjadi kehendak fisik yang tidak melawan hukum karena melaksanakan perintah jabatannya sebagai ajudan dari Kadif Propam yang saat itu dijabat oleh saksi Ferdi Sambo dan tidak berhubungan untuk mencapai terwujudnya peristiwa pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam perkara ini. F. Bahwa tidak ada satupun fakta persidangan yang menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo mengajak korban Joshua untuk berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3. G. Bahwa korban Joshua bergerak bebas sesampainya di rumah Duren 3. Hal tersebut terlihat dengan jelas berdasarkan fakta persidangan berupa rekaman CCTV di mana saat terdakwa selesai memarkirkan mobil dan turun terdakwa hendak menanyakan kepada Azan Romer kenapa Ferdi Sambo ke rumah Duren 3 namun belum sempat menanyakan karena Azan Romer lari menghampiri mobil Ferdi Sambo, di mana diketahui melalui pemutaran rekaman CCTV saat persidangan, saksi Azan Romer berlari untuk mengambil senjata saksi Ferdi Sambo yang jatuh ke aspal. Pada saat itu terdakwa hanya berdiri di carport di samping bak sampah sambil mengabari istri terdakwa dan Mas Jabrik bahwa terdakwa sudah di Jakarta dan akan kembali di Magelang. Didukung dari rekaman CCTV yang diperlihatkan saksi ahli digital forensik Heri Prianto. H. Bahwa fakta tentang terdakwa Ricky Rizal yang tidak mengawasi saudara Joshua saat di rumah Duren 3 bersesuaian dengan keterangan saksi Diryanto alias Kodir yang disampaikan di muka persidangan bahwa saksi Kodir menerangkan pada tanggal 8 Juli 2022 bahwa pada saat saudara Ricky Rizal di luar, saksi Kodir juga sempat melihat saudara Ricky Rizal. Akan tetapi saksi Kodir tidak melihat bahwa saudara Ricky Rizal sedang mengawasi korban. Oleh karena teori Willens and Wettens yang dikonstruksikan oleh jaksa penuntut umum hanya didasarkan dari percakapan yang diubah dengan kehendaknya sendiri oleh jaksa penuntut umum dengan mengesampingkan fakta persidangan berupa percakapan antara terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Saguling lantai 3 mengakibatkan kesimpulan tentang turut serta dengan perbuatan fisik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum adalah mengada-ada atau halusinasi yang memaksakan kehendak dan sangat bertolak belakang dari fakta yang telah terungkap di persidangan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh R. Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap, apa yang dimaksud orang yang turut serta atau medepleger dalam pasal 55 KUHP menurut R. Susilo turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut serta melakukan atau medepleger peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak makanan itu penting banget. Tapi dulu nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Fakta, air jernih juga tercemar. Virus kuman bakteri pindah ke pakaian saat dicuci. Kesehatan terancam. Pakai Soclean Antisep, deterjen plus protection dengan auto active power bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri, pakaian bersih terlindungi. Melalui gerakan Indonesia Sehat Berseri, wujudkan keluarga Indonesia yang bersih, sehat, terlindungi. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Hemaviton C 1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C 1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C 1000 Total Care, boost immune, stay fit. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick done. Give me the
Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama. Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte untuk kakak. Ingat mama, ingat Tempra. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Oreo apa? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama. Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama. Ingat Tempra. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan, membebankan biaya perkara akuo kepada negara. Bahwa apapun yang menjadi putusan majelis hakim tentu akan menjadi perhatian Pengadilan Tinggi Yudek Faksi, perhatian Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial. Hormat kami, Jakarta, Penasihat Hukum Riki Rizal. Terima kasih. Silakan. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Baik, saudara jaksa penuntut umum. Majelis, maaf majelis, izin menyerahkan bukti. Silakan. Saudara penuntut umum, silakan maju ke depan. Diperlihatkan kepada jaksa penuntut umum juga, silakan. Oke, ini nomor bukti nomor 1. Oke. Hah? Oh, ini 1, ini nomor 2. Ini nomor 3. Oke. 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 Ya. Oke. Baik, selanjutnya kepada penuntut umum, apakah mau mengajukan replik terhadap pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Untuk atas pledoi yang diajukan oleh terdakwa, kami akan mengajukan replik secara tertulis. Dan untuk itu, jika berkenan, Majelis Hakim memberikan waktu bagi kami 1 minggu untuk menyelesaikan. Kami berikan kepada penuntut umum waktu pada hari Jumat, dan selanjutnya duplik kepada penasihat hukum kami berikan pada hari Selasa. Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Hari Jumat besok
dengan agenda adalah replik dari penuntut umum atas pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum. Demikian sidang perkara nomor 799 sidang perkara nomor 799 PIT B 2020 atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dinyatakan ditutup. Selanjutnya kepada penuntut umum dipersilakan untuk mengajukan terdakwa Ferdi Sambo. Ini bukti-buktinya dan di luar aja. Siap. Usai saja pembacaan nota pembelaan dari Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang dilaksanakan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agenda selanjutnya adalah Ferdi Sambo yang akan membaca nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sore hari ini. Dan tadi diinformasikan bahwa nantinya replik terhadap Riki Rizal akan dilaksanakan pada hari Jumat mendatang, sementara duplik untuk Riki Rizal kembali dilaksanakan pada hari Selasa pekan depan. Begitu juga dengan terdakwa Kuat Ma'ruf di hari yang sama untuk replik di hari Jumat, duplik di hari Selasa pekan depan. Dan saudara, terdakwa Riki Rizal ini menyampaikan nota pembelaan atau pledoi terkait tuntutan 8 tahun dari Jaksa Penuntut Umum soal perkara pembunuhan berencana Yosua Huta Barat Brigadir Yosua. Dan kita juga masih menanti kehadiran dari Ferdi Sambo yang rencananya akan langsung dihadirkan di muka sidang untuk membacakan nota pembelaan. Dan ini dia, saudara, Riki Rizal sudah keluar dari ruang sidang di mana melalui pembacaan nota pembelaan terdakwa Riki Rizal juga meminta maaf kepada keluarga Yosua serta institusi Polri atas perbuatannya yang mengikuti senario Sambo. Ini dia, Hakim Ketua juga masih menunggu di ruang sidang karena memang rencananya akan kembali dilanjutkan pembacaan nota pembelaan dari Ferdi Sambo setelah tadi Kuat Ma'ruf dan juga Riki Rizal telah selesai dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saudara, kita masih menanti pembacaan nota pembelaan dari Ferdi Sambo di program-program selanjutnya. Untuk itu Breaking News Kompas TV harus kita akhiri. Saya Muhammad Syahriza pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Jelang Pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Isu-isu terkini, analisa pakar, hingga dialog inspiratif tentang para calon pemimpin bangsa. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat, pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang yang begini? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Kompas Petang didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap.
Lawan tuntutan seumur hidup yang dilayangkan jaksa, Ferdi Sambo sampaikan pembelaan di sidang pembunuhan Yosua. Bantah terlibat perencanaan pembunuhan Yosua, terdakwa Ricky Rizal menangis sampaikan pembelaan di depan hakim. Presiden Jokowi puji PJ Gubernur DKI Jakarta lanjutkan proyek Sodetan Ciliwung yang mangkrak selama 6 tahun. Saudara, Anda menyaksikan program Breaking News Kompas TV. Saat ini, saudara, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim mulai mempersiapkan sidang untuk mendengarkan pembelaan Ferdi Sambo dalam melawan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman penjara seumur hidup. Jika tadi sudah kita saksikan bersama, saudara, sejak pukul 10 pagi hingga pukul 3.45 sore telah didengarkan bersama nota pembelaan dari terdakwa Kuat Maruf yang dilanjutkan dengan terdakwa Ricky Rizal. Dan saat ini, saudara, sekitar pukul 4 sore, nota pembelaan ataupun pledoi dari Ferdi Sambo akan didengarkan bersama di ruang sidang. Saat ini adalah visual terkini di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana terdakwa Ferdi Sambo sudah memasuki ruang sidang dan sudah menempati kursi terdakwa. Rencananya Ferdi Sambo akan membacakan nota pembelaan ataupun pledoi yang ia akan sampaikan sendiri, yang kemudian rencananya akan dilanjutkan dengan nota pembelaan yang akan dibacakan oleh kuasa hukum dari Ferdi Sambo. Siang tadi kita juga sudah mendengarkan nota pembelaan yang disampaikan Ricky Rizal. Dalam nota pembelaannya, Ricky Rizal menyebutkan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan terhadap rekannya Brigadir Yosua. Sementara itu, saudara, dalam pembacaan nota pembelaan ataupun pledoi yang disampaikan Ricky Rizal siang tadi menangis saat membacakan nota pembelaannya atas tuntutan jaksa 8 tahun penjara di depan majelis hakim. Ricky menangis sambil menyebut dirinya tak pernah tahu rencana pembunuhan Yosua. Sebelumnya dalam tuntutan, jaksa mengungkap Ricky Rizal berperan turut merencanakan pembunuhan Yosua. Salah satunya mengamankan senjata api Yosua mulai dari Magelang. Mana yang dibaca? Sebelumnya, saudara, Ferdi Sambo dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman penjara seumur hidup. Sementara terdakwa lainnya, Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan juga Putri Chandrawati dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman 8 tahun penjara. Sementara Richard Eliezer dituntut hukuman penjara
lebih lama, yakni 12 tahun hukuman penjara. Dan pekan ini, saudara, merupakan agenda di mana para terdakwa diberi kesempatan untuk menyampaikan nota pembelaannya terhadap tuntutan yang sudah disampaikan di muka sidang oleh jaksa penuntut umum. Dalam nota pembelaannya, Ricky Rizal sebelumnya siang tadi juga menyampaikan selain tidak mengetahui bahwa dirinya tidak mengetahui soal rencana pembunuhan terhadap Yosua, kuasa hukum Ricky Rizal juga menyebut bahwa kliennya tidak pernah mengetahui ataupun tidak memiliki niat untuk menggiring Yosua dan juga mengamankan Yosua. Dan kuasa hukum dari Ricky Rizal menyatakan bahwa apa yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum merupakan hal yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Dan saudara, kita masih akan menantikan jalannya persidangan dengan agenda nota pembelaan ataupun pledoi yang akan disampaikan oleh terdakwa Ferdy Sambo. Terdakwa Ferdy Sambo mendapat tuntutan hukuman seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. Tuntutan ini dinilai sejumlah pihak ataupun keluarga Yosua tidak tepat karena dinilai tidak mendapatkan hukuman maksimal. Keluarga Yosua juga menyatakan bahwa para terdakwa, khususnya Putri Chandrawati, yang mendapatkan tuntutan hukuman 8 tahun dinilai tidak tepat ataupun sangat ringan jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan ataupun fakta-fakta yang dikemukakan di muka sidang. Kita juga masih menantikan di ruang sidang, saudara, kita masih menantikan majelis hakim untuk masuk di ruang sidang dan memulai agenda sidang dengan jadwal ataupun agenda pembelaan Sambo. Dan saudara, untuk mengetahui seperti apa jalannya ataupun agenda pembelaan Ferdy Sambo dalam melawan tuntutan seumur hidup yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dian, apakah sidang akan segera dimulai dan bisa digambarkan seperti apa situasi di sana, Dian? Ya, Cynthia, nampaknya memang sidang akan langsung dimulai dengan agenda pembacaan pembelaan dari terdakwa Ferdy Sambo setelah tadi beberapa saat yang lalu sidang dengan agenda pembacaan pembelaan dari terdakwa Ricky Rizal ini sudah selesai begitu ya. Dan nampaknya memang terdakwa Ferdy Sambo ini beberapa saat yang lalu juga sudah memasuki ruang sidang, dan sesaat lagi kita juga akan dengarkan apa nanti yang akan menjadi poin-poin pembelaan dari Ferdy Sambo, karena nampaknya juga memang seperti yang saya katakan ini sidang sebentar lagi akan dimulai. Kalau boleh saya sampaikan, Cynthia, tadi sebelumnya ini sudah ada terdakwa Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal yang menyampaikan pembelaannya atas tuntutan yang pada pekan lalu. Dian, nampaknya sidang akan dimulai karena kita sudah menyaksikan majelis hakim sudah tiba di lokasi. Kita akan simak langsung dan saksikan bersama sidang dengan agenda nota pembelaan ataupun pledoi dari terdakwa Ferdy Sambo. Ini Bu. Ini dilihat dulu. Mau dilihat dulu, saudara penuntut umum, silakan dilihat. Silakan dilihat terlebih dahulu penuntut umum, dicocokkan.
Ya, saudara, sidang dengan agenda pembelaan ataupun pledoi dari terdakwa Ferdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nampaknya sudah akan dimulai. Dari informasi yang kami peroleh, kuasa hukum dari Ferdi Sambo menyatakan kepada tim Kompas TV bahwa pihaknya akan menyampaikan bukti-bukti tambahan sebelum nota pembelaan ataupun pledoi dibacakan dan disampaikan di muka sidang. Namun terkait hal ini kami akan kembali mengonfirmasi terkait apakah betul adanya bukti-bukti tambahan yang akan disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Ferdi Sambo. Saudara, Ferdi Sambo menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana dengan hilangnya nyawa Brigadir Yosua. Saat ini sidang sudah memasuki agenda nota pembelaan ataupun nota pledoi, yakni di mana Ferdi Sambo akan membacakan keberatan-keberatannya terhadap tuntutan yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum menetapkan ataupun menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman penjara selama seumur hidup. Dan saat ini sidang akan segera dimulai. Apakah saudara terdakwa mau membacakan terlebih dahulu atau penasihat hukum? Terdakwa dulu yang mulia. Baik, silakan saudara terdakwa membacakan pembelaan saudara. Terima kasih yang mulia untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan nota pembelaan sebagai terdakwa dalam perkara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Saya membuat judul Setitik Harapan dalam Ruang Sesak Pengadilan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum yang terhormat. Setelah berlangsungnya persidangan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya sampailah kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pembelaan dalam perkara pidana ini. Pada awal kesempatan ini, perkenankan saya lebih dahulu menyampaikan puji dan syukur yang tidak terbatas atas kebesaran dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih, atas perlindungan, perawatan, dan nafas kehidupan bagi saya, istri, dan anak-anak di masa sulit yang sedang kami hadapi saat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, penasihat hukum, dan jaksa penuntut umum yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memeriksa perkara ini semata-mata untuk menggali dan menemukan kebenaran material yang begitu penting untuk menentukan keputusan yang adil bagi semua pihak, tidak terkecuali bagi saya selaku terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul Pembelaan yang Sia-sia, karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan. Bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi, dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya. Selama 28 tahun saya bekerja sebagai aparat penegak hukum dan menangani berbagai perkara kejahatan termasuk pembunuhan. Belum pernah saya menyaksikan tekanan yang begitu besar terhadap seorang terdakwa sebagaimana yang saya alami hari ini. Saya nyaris kehilangan hak sebagai seorang terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif, dianggap telah bersalah sejak awal pemeriksaan dan haruslah dihukum berat tanpa perlu mempertimbangkan alasan apapun dari saya sebagai terdakwa. Media framing dan produksi hoaks terhadap saya sebagai terdakwa dan keluarga secara intens
terus dilancarkan sepanjang pemeriksaan. Berikut tekanan massa, baik di dalam maupun di luar persidangan, yang kemudian telah mempengaruhi persepsi publik, bahkan mungkin mempengaruhi arah pemeriksaan perkara ini, mengikuti kemauan sebagian pihak, termasuk juga mereka yang mencari popularitas dari perkara yang tengah saya hadapi. Saya tidak memahami bagaimana hal tersebut terjadi, sementara prinsip negara hukum yang memberikan hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara di mata hukum, masih diletakkan dalam konstitusi negara kita. Demikian pula prinsip praduga tidak bersalah atau presumption of innocence yang seharusnya ditegakkan berdasarkan artikel 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, artikel 14 ICCPR, serta penjelasan umum butir ketiga huruf C KUHP. Demikian pula pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa setiap orang yang dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat, seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap almarhum Yosua sejak Magelang. Begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikah sirih dengan banyak perempuan, perselingkuhan istri saya dengan Joshua dan Kuat, melakukan LGBT, memiliki bunker yang penuh dengan uang, sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua, yang kesemuanya adalah tidak benar. Saya ulangi, semuanya tuduhan itu adalah tidak benar. Dan tuduhan tersebut telah sengaja disebarkan untuk menggiring opini yang menyeramkan terhadap diri saya, sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan dari seorang terdakwa seperti saya. Majelis Hakim yang mulia, dalam satu kesempatan di awal persidangan, bahkan penasihat hukum pernah menunjukkan sebuah video viral di masyarakat yang menggambarkan prosesi eksekusi mati terhadap diri saya sebagai terdakwa. Padahal persidangan pun masih berjalan dan jauh dari putusan pengadilan. Nampaknya berbagai prinsip hukum telah ditinggalkan dalam perkara ini, di mana saya duduk sebagai terdakwa. Tidak dapat saya bayangkan bagaimana saya dan keluarga dapat terus melanjutkan dan menjalani kehidupan sebagai seorang manusia, juga sebagai warga masyarakat, dengan berbagai tuduhan keji yang melekat sepanjang perjalanan hidup kami. Meski demikian, istri, keluarga, terkhusus anak-anak, dengan penuh kasih dan kesabaran tidak pernah berhenti untuk menguatkan dan meyakinkan bahwa harapan keadilan masih ada walaupun hanya setitik saja. Karenanya saya tidak boleh berhenti menantikan keadilan. Harapan akan keadilan itu mengalir pada persidangan yang mulia ini dan akan bermuara pada kebijaksanaan majelis hakim dalam putusannya. Putusan yang akan menentukan nasib perjalanan hidup saya, istri, anak-anak, dan keluarga besar kami. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Hari ini tepat 165 hari saya berada dalam tahanan untuk menjalani pemeriksaan perkara ini.
Berada dalam tahanan berarti kehilangan kemerdekaan dalam hidup sebagai manusia selama ini. Saya menikmati jauh dari berbagai fasilitas, kehilangan kehangatan keluarga, sahabat, dan handai tolan. Semua hakikat kebahagiaan dalam kehidupan manusia yang sebelumnya saya rasakan sungguh telah sirna berganti dengan suram, sepi, dan gelap. Di dalam juri tahanan yang sempit, saya terus merenungi betapa rapuhnya kehidupan saya sebagai manusia. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kehidupan saya yang begitu terhormat dalam sekejap terperosok dalam nestapa dan kesulitan yang tidak terperikan. Demikianlah penyesalan kerap tiba belakangan, tertinggal oleh amarah dan murka yang mendahului. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang terhormat, penderitaan yang menimpa saya dan keluarga hari ini diawali dari peristiwa yang dialami oleh istri saya, Putri Chandrawati, pada tanggal 7 Juli 2022. Pada tanggal 8 Juli 2022, istri saya yang terkasih Putri Chandrawati tiba dari Magelang dan menyampaikan bahwa dirinya telah diperkosa oleh almarhum Yosua sehari sebelumnya di rumah kami di Magelang. Istri saya Putri Chandrawati terus menangis sambil menceritakan bagaimana kejadian yang telah dialaminya tersebut. Tidak ada kata-kata yang dapat saya ungkapkan saat itu. Dunia serasa berhenti berputar, darah saya mendidih, hati saya bergejolak, otak saya kusut membayangkan semua cerita itu. Membayangkan harkat dan martabat saya sebagai seorang laki-laki, seorang suami yang telah dihempaskan dan diinjak-injak. Juga membayangkan bagaimana kami harus menghadapi ini. Menjelaskan di hadapan wajah anak-anak kami, juga bertemu para anggota bawahan dan semua kolega kami. Dalam pembicaraan yang terasa dingin dan singkat tersebut, istri saya Putri Chandrawati mengibah agar aib yang menimpa keluarga kami tidak perlu disampaikan kepada orang lain. Istri saya begitu malu, ia tidak akan sanggup menatap wajah orang lain yang tahu bahwa ia telah dinodai. Istri saya Putri Chandrawati lantas meminta agar persoalan tersebut diselesaikan dengan baik-baik, karena sebelumnya ia juga telah menyampaikan langsung kepada almarhum Yosua agar yang bersangkutan resign dari pekerjaannya sebagai ADC di rumah kami. Permintaan yang kemudian saya ikuti, lantas saya memintanya masuk ke dalam kamar, sementara saya berdiam diri di ruang keluarga dengan hati dan pikiran yang kacau berantakan. Dalam suasana kalut tersebut, saya memanggil Ricky Rizal sebagai ADC yang paling senior yang bertugas menjaga keluarga untuk menemui saya. Saya menanyakan, apakah yang bersangkutan tahu bahwa istri saya Putri Chandrawati telah dilecehkan oleh Yosua? Dan dijawab yang bersangkutan tidak tahu. Lantas saya menyampaikan bahwa akan melakukan konfirmasi kepada Yosua dan apakah ia bersedia membackup saya jika yang bersangkutan melawan dan siap menembak. Ricky Rizal lantas menjawab tidak siap mental. Karenanya lantas saya meminta Ricky Rizal untuk memanggil Richard Eliezer untuk menemui saya. Dan dengan pertanyaan yang sama, Richard Eliezer menyampaikan kesediaannya untuk membackup saya pada saat melakukan konfirmasi kepada almarhum Yosua. Majelis Hakim yang mulia, pada saat pembicaraan dengan Ricky Rizal maupun Richard Eliezer di Saguling, sama sekali tidak ada rencana maupun niat yang saya sampaikan untuk membunuh Yosua, sebagaimana yang dituduhkan penuntut umum dalam surat tuntutannya yang hanya bersandar pada keterangan terdakwa Richard Eliezer. Demikian pula keterangan tunggal dari terdakwa Richard Eliezer
yang menjelaskan bagaimana saya memberikan kotak peluru kepadanya, menggunakan sarung tangan, juga menyebutkan mengenai pembicaraan CCTV yang semua keterangan tersebut tidak benar, tidak ada dalam fakta, dan tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti di persidangan. Meskipun benar saya telah meminta backup untuk mengantisipasi kemungkinan perlawanan dari Yosua, namun maksud yang saya sampaikan adalah semata-mata melakukan konfirmasi terhadap Yosua atas peristiwa yang telah dialami oleh istri saya, Putri Chandrawati, sebagaimana fakta tersebut telah dibenarkan oleh saksi Ricky Rizal dan saksi lainnya. Selanjutnya, untuk kepentingan isolasi yang biasa dilakukan oleh keluarga kami setelah dari luar kota, istri saya Putri Chandrawati berpamitan lalu menyampaikan bahwa saya akan melakukan konfirmasi kepada Yosua nanti malam setelah istri saya isolasi dan saya selesai kegiatan di Depok. Dan kemudian ia berangkat menuju rumah dinas Duren 3, sementara saya yang masih belum bisa berpikir jernih dan tidak tahu harus melakukan apa, akhirnya melangkahkan kaki memenuhi agenda undangan pimpinan yang sudah terjadwal di Depok. Sepanjang perjalanan dari rumah Saguling, pikiran saya terus berkecamuk dan semakin memuncak ketika mobil yang saya tumpangi akan melewati rumah dinas Duren 346 dan melihat Yosua berdiri di depan rumah. Seketika itu juga kemarahan saya semakin meletup, membayangkan apa yang sudah dilakukan kepada istri saya. Segera saya perintahkan ADC dan supir menghentikan mobil yang saya tumpangi, masuk ke dalam rumah dan meminta Kuat Ma'ruf yang kebetulan berada di sana untuk memanggil Ricky dan Yosua agar menemui saya. Dengan amarah yang memuncak, saya mengkonfirmasi Yosua mengapa ia berlaku kurang ajar terhadap istri saya. Namun Yosua menjawab dengan lancang, "Kurang ajar bagaimana, Komandan? Seolah tidak ada satu apapun yang terjadi. Kesabaran dan akal pikiran saya pupus. Entah apa yang ada di benak saya saat itu. Namun seketika itu juga terlontar dari mulut saya, 'Hajar Cat, kamu hajar Cat.' Richard langsung mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Yosua. Peluru Richard menembus tubuhnya, kemudian menyebabkan almarhum Yosua jatuh dan meninggal dunia. Kejadian tersebut begitu cepat. Stop, berhenti, saya sempat mengucapkannya, berupaya menghentikan tembakan Richard, dan sontak menyadarkan saya bahwa telah terjadi penembakan oleh Richard Eliezer yang dapat mengakibatkan matinya Yosua. Lantas saya segera keluar memerintahkan Prayogi untuk segera memanggil ambulan sebagai upaya memberikan pertolongan bagi almarhum Yosua. Saya begitu panik saat itu, namun harus segera memutuskan apa yang mesti dilakukan untuk mengatasi keadaan tersebut, terutama untuk melindungi Richard Eliezer pasca terjadinya peristiwa penembakan. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Sebagai seorang anggota polisi yang berpengalaman sebagai penyidik, maka sesaat setelah peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Richard Eliezer, dengan cepat saya dapat menggunakan pengetahuan dan pengalaman saya untuk mengatasi keadaan tersebut. Ketika saya melihat senjata yang terselip di pinggang belakang kanan Yosua, maka saya segera mencocokkan situasi yang terjadi dengan cerita yang layak sebagai cara untuk melindungi Richard Eliezer. Imajinasi saya bekerja dan segera saya mengambil senjata HS dari pinggang Yosua, menggenggamnya dan menembakkan ke dinding di atas tangga. Lantas menggenggamkan senjata tersebut ke tangan Yosua dan kemudian menembakkannya
ke dinding atas TV di ruang tengah rumah Duren 3, sehingga cerita tembak-menembak antara Richard Eliezer dengan Yosua dapat tergambarkan di tempat kejadian perkara. Selanjutnya, saya meminta Prayogi untuk memanggil ambulans untuk menolong almarhum Yosua. Lalu saya segera memeriksa keadaan istri saya, Putri Chandrawati, yang berada di dalam kamar. Membuka pintu kamar yang tertutup dan menemukan dalam keadaan menangis ketakutan. Saya mendekapnya untuk menutup wajahnya agar tidak melihat keadaan di sekitar dan menarik tubuhnya untuk meninggalkan rumah Duren 3 untuk dibawa ke rumah Saguling. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Cerita tidak benar mengenai tembak-menembak tersebut saya susun setelah Richard Eliezer menembak Yosua. Cerita tersebut bersandar pada pemahaman saya atas peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Penggunaan kekuatan dapat dilakukan oleh anggota Polri apabila terdapat ancaman kepada diri sendiri maupun orang lain. Sehingga saat itu cerita tembak-menembak antara Richard dengan Yosua untuk melindungi istri saya yang dilecehkan di rumah Duren 3 dapat menjadi alasan yang masuk akal untuk melindungi Richard dari pertanggungjawaban pidana. Bangunan cerita di Duren 3 tersebut saya susun sendiri setelah terjadinya peristiwa penembakan terhadap Yosua, sehingga sama sekali tidak benar keterangan Richard Eliezer di depan persidangan yang menyampaikan bahwa cerita tersebut saya sampaikan kepada dirinya di rumah Saguling sebelum peristiwa tembak-menembak terjadi. Adalah tidak mungkin jika saya membuat cerita sebagai bagian dari rencana pembunuhan seperti disampaikan Richard, karena faktanya saya tidak pernah berkomunikasi dengan Kuat Ma'ruf, juga tidak ada menceritakan soal skenario tersebut kepada Ricky Rizal dan istri saya Putri Chandrawati sebelum terjadinya penembakan tersebut. Demikian pula saya tidak mengetahui posisi dan pergerakan masing-masing mereka, termasuk almarhum Yosua saat di rumah Saguling maupun saat di rumah Duren 3. Tidak ada orang lain, apalagi istri saya Putri Chandrawati, yang ikut menyusun cerita tersebut. Cerita tersebut sepenuhnya didasarkan pada pengetahuan yang saya miliki sebagai seorang penyidik. Sementara istri saya Putri Chandrawati, juga Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, bahkan Richard jelas sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang tersebut. Justru pada tanggal 9 Juli 2022, istri saya Putri Chandrawati sangat marah setelah saya menyampaikan cerita tembak-menembak yang melibatkan istri saya sebagai korban pelecehan di Duren 3. Juga terutama karena sebelumnya ia telah meminta kepada saya agar permasalahan dengan Yosua diselesaikan dengan baik-baik. Cerita tembak-menembak tersebut baru saya sampaikan kepada Richard Eliezer pasca terjadinya peristiwa penembakan Yosua. Setelah memerintahkan Ricky Rizal mengantar istri saya kembali ke rumah Saguling, kemudian saya masuk kembali menemui Richard Eliezer untuk menjelaskan cerita tembak-menembak tersebut dengan maksud untuk dijelaskan kepada penyidik apabila kemudian menghadapi pemeriksaan. Cerita tembak-menembak juga baru saya jelaskan kepada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ketika saya menemui mereka saat pemeriksaan di Biro Provos Mabes Polri. Di dalam cerita tersebut saya sampaikan bahwa saya tidak berada di TKP pada saat tembak-menembak terjadi.
Saya tiba saat peristiwa telah selesai. Cerita tidak benar tersebut yang belakangan terungkap setelah diputarnya kopi rekaman CCTV di depan pos Satpam Rumah Duren 3 oleh penyidik Polri. Sebelumnya, untuk mendukung cerita tersebut, pada tanggal 13 Juli 2022, saya telah memerintahkan salah satu anggota kepolisian untuk merusak laptop dan flash disk yang berisi kopi rekaman CCTV di depan pos Satpam Rumah Duren 3. Tindakan tersebut kemudian telah menyeret sebagian anggota Polri yang melaksanakan perintah tersebut dalam pemeriksaan kode etik, pidana, dan diberhentikan sebagai anggota Polri. Dampak tersebut tidak pernah saya bayangkan. Sementara institusi Polri juga tidak mengindahkan penjelasan dan permohonan maaf yang saya sampaikan pada setiap pemeriksaan, bahwa semua anggota Polri tersebut tidak bersalah karena mereka telah mendapatkan informasi dan fakta yang keliru, juga menjalankan perintah saya yang keliru. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum yang terhormat, sungguh setiap waktu rasa bersalah dalam diri saya tidak pernah berhenti. Penyesalan mendalam atas timbulnya korban Yosua, atas luka bagi keluarga yang ditinggalkan. Terlebih khusus terhadap istri saya yang terkasih, Putri Chandrawati, yang untuk kedua kalinya harus menderita karena tanpa dasar dan bukti kesalahannya telah dijadikan terdakwa dalam persidangan ini, setelah sebelumnya menjadi korban perkosaan yang merampas kehormatan dan martabatnya sebagai seorang perempuan, istri dan ibu dari anak-anak kami. Tidak bisa saya bayangkan bagaimana hancur dan sakitnya perasaannya. Kiranya Tuhan sajalah yang selalu menguatkan dan menghiburnya. Saya sungguh menyesali bahwa peristiwa pembunuhan yang terjadi terhadap almarhum Yosua telah menyeret mereka yang tidak terlibat dan tidak bersalah ke dalam ruang persidangan pidana. Mereka dituntut atas perbuatan dan kesalahan yang tidak mereka ketahui. Penyesalan yang teramat dalam juga terhadap Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal sebagai orang-orang yang baik yang telah didudukkan sebagai terdakwa tanpa tahu apa kesalahannya. Juga terhadap Richard Eliezer yang harus menghadapi situasi ini. Saya bersalah dan menyesal karena amarah dan emosi telah menutup logika berpikir saya. Saya lupa bahwa saya seorang Inspektur Jenderal Polisi dan pejabat utama Polri yang tidak pantas melakukan hal tersebut. Selama 28 tahun saya tidak pernah lelah mendedikasikan diri bagi Polri yang selalu saya cintai. Dalam banyak penugasan sebagai seorang polisi, acap kali saya harus meninggalkan istri dan anak-anak semata-mata untuk memberikan dedikasi terbaik bagi kepolisian, masyarakat, nusa dan bangsa. Sebagai anggota Polri, saya tidak pernah melakukan pelanggaran pidana, pelanggaran disiplin maupun kode etik. Bahkan telah menerima bintang Bayangkara Pratama dari Bapak Presiden yang membuktikan dharma bakti saya bagi Polri yang tanpa cacat dan celah selama berdinas. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum yang terhormat. Akhirnya di tengah persidangan yang begitu sesak dan penuh tekanan ini, saya kembali menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada keluarga korban almarhum Yosua, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajarannya, kepada Bapak Kapolri dan Kepolisian Republik Indonesia yang sangat saya cintai, kepada masyarakat Indonesia yang telah terganggu dengan peristiwa ini. Saya juga meminta maaf sujud
kepada istri saya yang terkasih Putri Chandrawati dan anak-anak, saya telah lalai menjalankan tugas sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah yang baik. Semoga Tuhan mengampuni saya dan kiranya Ia selalu memberikan keteguhan dan kekuatan kepada kalian. Selanjutnya, melalui pembelaan ini, saya mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memberikan keputusan yang adil berdasarkan hukum dan penilaian objektif atas fakta dan bukti yang telah dihadirkan di persidangan ini dengan mempertimbangkan yang pertama, bahwa sejak awal saya tidak merencanakan pembunuhan terhadap korban Yosua karena peristiwa tersebut terjadi begitu singkat dan diliputi emosi, mengingat hancurnya harkat martabat saya, juga istri saya yang telah menjadi korban perkosaan. Kedua, dalam pemeriksaan saya telah berupaya menyajikan semua fakta yang saya ketahui, termasuk mendorong saksi atau terdakwa lain sebagaimana dalam keterangan Kuat Ma'ruf untuk mengungkap skenario tidak benar pada pemeriksaan di tingkat penyidikan. Ketiga, saya telah mengakui cerita tidak benar mengenai tembak-menembak di rumah Duren 3. Keempat, saya telah menyesali perbuatan saya, meminta maaf dan siap bertanggung jawab sesuai perbuatan dan kesalahan saya. Kelima, saya telah berupaya untuk bersikap kooperatif selama menjalani persidangan, menyampaikan semua keterangan yang saya ketahui. Keenam, saya telah mendapatkan hukuman dari masyarakat atau social punishment yang begitu berat, tidak saja terhadap diri saya, namun juga terhadap istri, keluarga, bahkan anak-anak kami. Ketujuh, baik saya maupun istri telah didudukkan sebagai terdakwa dalam persidangan ini dan berada dalam tahanan. Sementara 4 orang anak-anak kami, terkhusus yang masih balita, juga punya hak dan masih membutuhkan perawatan juga perhatian dari kedua orang tuanya. Kedelapan, sebelumnya saya tidak pernah melakukan tindak pidana di masyarakat, melakukan pelanggaran etik maupun disiplin di kepolisian. Kesembilan, saya telah 28 tahun mengabdikan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepada nusa dan bangsa, sehingga atas kesetiaan dan dharma bakti tersebut saya telah dianugerahi bintang Bayangkara Pratama yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya juga telah mendapatkan penghargaan tertinggi dari Polri berupa 6 Pin Emas Kapolri atas pengungkapan berbagai kasus penting di kepolisian, antara lain pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional dengan penyitaan barang bukti 4 ton 212 kg sabu, pengungkapan kasus Joko Chandra, pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyelamatkan pekerja migran Indonesia di luar negeri, dan banyak pengungkapan kasus besar lainnya. Ke-10, atas perkara ini saya telah dijatuhi hukuman administratif dari Polri berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Akibatnya saya telah kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan hak-hak apapun termasuk uang pensiun, sehingga saya telah kehilangan sumber penghidupan bagi saya dan keluarga. Sebagai manusia biasa, saya juga tidak luput dari salah dan dosa. Kiranya Tuhan yang Maha Pengasih berkenan mengampuni saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk bertobat dan memperbaiki diri, sebagaimana yang termuat dalam kitab Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Demikian pula termuat dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar.
Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dan masa lalu adalah pengalaman berharga, hari ini adalah kehidupan, kepastian, hari esok adalah pengharapan. Demikian nota pembelaan pribadi ini saya sampaikan. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang adil bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini di tengah desakan dan sesaknya ruangan persidangan ini. Terima kasih Yang Mulia. Makobrimob 24 Januari 2023. Silakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami berikan waktu kepada penasihat hukum. Mungkin kita buat kesepakatan, teori-teori tidak perlu kita bacakan. Bagaimana penasihat hukum? Iya, ya. Jadi Silakan. Sebelumnya kami mohon untuk kepada Yang Mulia maupun saudara penuntut umum, karena pledoi kami ini 1178 halaman Yang Mulia. Mohon izin kami membacakan hanya 10% saja. Silakan. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami, Yang Mulia Majelis Hakim, untuk membacakan pledoi kami yang berjudul Populus Dominatur Omnes Veritas Defendite, atau di tengah tekanan masyarakat. Kemanisan mantap. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium, lebih kental, lebih nikmat. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Kemanisan mantap. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa nge-rock and roll. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Ada ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. Dua manfaat dalam satu permen. Strepsils Vitamin C. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas.
quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat tempra. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Kemanisan mantap. Yang tak berkesudahan hingga detik ini dapat dibenarkan. Namun demikian, dalam persidangan yang beradab ini, besar harapan kami, terutama kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk tetap dapat bersikap independen dan imparsial. Kami mendengar banyaknya pencatutan nama terdakwa di sana-sini, seolah-olah terdakwa terlibat melakukan hal-hal yang tidak benar lainnya. Kami pastikan hal tersebut tidak benar. Sejak terdakwa memutuskan untuk menyampaikan kejadian sebenarnya, terdakwa sudah teramat sibuk mempersiapkan dirinya menghadapi proses hukum hingga persidangan. Meskipun kami sangat menyadari pengadilan tidak berdiri di ruang hampa dan mungkin saja ikut terseret arus mengambil keputusan tanpa mempedulikan fakta dan bukti yang bersuara keras di muka persidangan. Sekecil apapun harapan akan pengadilan yang independen dan imparsial itu haruslah terus kita upayakan. Terlepas dari beragam kemungkinan tadi, dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, termasuk Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Hakim yang mengadili perkara, hingga panitera pengganti, dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah berperan pada terlaksananya persidangan ini secara tertib dan lancar. Tak lupa kami juga menyampaikan rasa hormat dan apresiasi kami terhadap kinerja penuntut umum dalam perkara ini. Sekalipun dalam banyak hal dan fakta kami berbeda pandangan, namun profesionalisme tetaplah harus dikedepankan. Secara khusus kami menegaskan penolakan dan bantahan kami terhadap semua argumentasi, fakta dan analisa yang disampaikan penuntut umum dalam persidangan ini, kecuali yang secara tegas dan jelas kami akui dan sepanjang tidak bertentangan dengan fakta-fakta yang akan kami sampaikan dalam dokumen pembelaan kami. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada publik, terutama kepada rekan-rekan media yang selama ini telah memberitakan perkara ini. Sekalipun banyak judul atau angle pemberitaan yang menurut kami tidak berimbang, namun kami percaya pers yang bebas tetaplah harus diperjuangkan. Satu hal yang mungkin perlu diingat kembali untuk membedakan persidangan dengan penerawangan zodiak, terdapat adagium in criminalibus probationes debent esse luce clarioses dalam hukum pembuktian pidana kita, yang artinya dalam perkara pidana bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya. Adagium ini mengandung makna bahwa membuktikan seorang pelaku tindak pidana tidak berdasarkan persangkaan apalagi gosip, tetapi bukti-bukti yang jelas, berkesesuaian dan sah menurut hukum. Jika memang seluruh bukti dan fakta tidak mendukung tuduhan yang didakwakan, maka untuk alasan apapun terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan. Menutup bagian pendahuluan, kita teringat sepotong pesan dari Alan Dershowitz, profesor di Harvard Law School, yang menyampaikan, "Scientists search for truth, philosophers search for morality, a criminal trial search for only result proof beyond a reasonable doubt."
Dilanjutkan ya Mulia. Izin melanjutkan yang Mulia. Ringkasan eksekutif bagian 2. 1. Terdakwa Ferdi Sambo tidak memiliki permasalahan dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebelum ditembak oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Bawah jelas dan tegas dinyatakan oleh seluruh saksi, ART dan ADC dalam persidangan hubungan yang harmonis antara terdakwa Ferdi Sambo dengan seluruh ADC dan ART termasuk korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahkan sebelum penembakan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu pada saat perayaan anniversary pernikahan ke-22 di rumah Magelang pada dini hari tanggal 7 Juli 2022 antara terdakwa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, korban Yosua Huta Barat diminta terdakwa membelikan kue untuk perayaan ulang tahun tersebut. Korban Yosua Huta Barat juga ikut dalam perayaan tersebut. Jangankan membunuh, berdasarkan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo di muka persidangan pada tanggal 13 Desember 2022, selama menjadi ADC terdakwa Ferdi Sambo sejak tahun 2013, dirinya dan ADC lain tidak pernah mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan dan lain sebagainya oleh terdakwa selaku atasan. Sekalipun melakukan kesalahan, para ADC hanya ditegur secara lisan. 2. Kemanisan mantap. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang, Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Ada yang histeris guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi power liquid serai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi power liquid serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Doyih ya. Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium, lebih kental, lebih nikmat. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Kemanisan mantap. Kemanisan
Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Kali ini bersama saya Tifal Solesa. Kami ajak Anda kembali bergabung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyaksikan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Ferdi Sambo bersama dengan tim penasihat hukumnya. Romer dan saksi Novianto Rifai. 7. Terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan hajar cat segera setelah terdakwa bertanya kepada Yosua Huta Barat, namun dijawab dengan nada menantang oleh Yosua Huta Barat. Sayangnya, kata hajar tersebut dimaknai tembak oleh Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kalimat hajar cat muncul di BAP Richard Eliezer Pudiang Lumiu pada tanggal 5 Agustus 2022 yang ketika memberikan keterangan di hadapan penyidik tanpa mendapat tekanan siapapun. BAP ini yang kemudian dipakai kepolisian untuk menjemput terdakwa Ferdi Sambo dari kediamannya di Saguling. BAP ini tidak dimunculkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan, namun telah dijadikan bukti oleh tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. Namun, jikalaupun kalimat hajar cat tersebut dimaknai sebagai perintah menembak, terdakwa Ferdi Sambo siap untuk bertanggungjawabkannya secara hukum. 8. Richard Eliezer Pudiang Lumiu menggunakan Glock 17 seri MPY 851 menembak berkali-kali ke tubuh korban Yosua Huta Barat mengenai dada dan beberapa bagian tubuh lainnya yang akhirnya merobohkan dan membunuh korban Yosua Huta Barat. Setelah roboh, Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak bagian kepala belakang korban Yosua Huta Barat. Tembakan berkali-kali yang dilakukan oleh Richard membuktikan yang bersangkutan memiliki niat untuk menghabisi korban Yosua Huta Barat. Kalaupun kalimat hajar cat dimaknai sebagai perintah menembak, maka menembak tidak pula harus serta-merta dimaknai sebagai perintah membunuh, sebab menembak bisa dilakukan sekedar untuk melumpuhkan, bukan mematikan. 9. Kaget dan panik akibat tembakan Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang menyebabkan meninggalnya korban Yosua Huta Barat, terdakwa Ferdi Sambo yang ingin melindungi Richard Eliezer Pudiang Lumiu seketika terpikir untuk menciptakan skenario tembak-menembak, lalu mengambil pistol HS seri H233.001 milik Yosua Huta Barat yang berada di pinggang belakang Yosua Huta Barat, lalu menembak dinding. Dalam pikirannya, apabila terjadi tembak-menembak, maka Richard Eliezer dapat lolos dari jeratan hukum. Skenario tembak-menembak tersebut baru disampaikan kepada Kuat Makruf dan Ricky Rizal dalam pertemuan di Biro Provos Lantai 3 Divpropam Polri tanggal 8 Juli 2022 sekitar malam hari. Sedangkan kepada Richard Eliezer Pudiang Lumiu setelah penembakan di Duren 3 nomor 46 yang juga dikonfirmasi ulang lagi bersama dengan Kuat Makruf dan Ricky tanggal 8 Juli 2022 tadi. 10. Untuk memperkuat skenario demi menolong Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Ferdi Sambo kemudian menyusun cerita seolah terjadi pelecehan seksual terhadap istrinya, Putri Chandrawasih, di rumah Duren 3 nomor 46. Caranya dengan memindahkan peristiwa pemerkosaan yang sebenarnya dialami istrinya di Magelang menjadi seolah-olah terjadi di rumah Duren 3 nomor 46 dan diperhalus menjadi sekedar pelecehan seksual. Putri Chandrawati sama sekali tidak mengetahui skenario yang disusun oleh terdakwa Ferdi Sambo tersebut, namun hanya menyampaikan Putri Chandrawati perlu membuat laporan polisi terkait pelecehan seksual untuk mendukung skenario tembak-menembak demi menyelamatkan Richard dari jeratan hukum, sehingga tidak ada keterlibatan Putri Chandrawati dalam peristiwa terbunuhnya Yosua maupun dalam menyusun skenario tersebut. 11. Terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan ketika melakukan penembakan ke dinding. Keterangan Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Azan Romer yang menyatakan terdakwa Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan hitam di tangan sebelah kanan saat setelah turun dari mobil mendadak diperintahkan berhenti, padahal seharusnya membawa ke Sawangan Depok, terpatahkan oleh rekaman CCTV yang menunjukkan secara jelas terdakwa tidak menggunakan sarung tangan apapun. Keterangan terdakwa Ferdi Sambo berkesesuaian dengan keterangan saksi Dirianto alias Kodir yang berada di carport bagian depan rumah Duren 3 nomor 46 ketika Ferdi Sambo berjalan masuk ke dalam rumah. Saksi Kuat Makruf maupun saksi Rizal Wibowo juga menyatakan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan ketika melakukan tembakan ke dinding. 12. Terdakwa Ferdi Sambo tidak melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat. Terdakwa bahkan sempat minta saksi Prayogi Iktara Wikaton untuk memanggil ambulans saat setelah Yosua Huta Barat jatuh akibat tembakan Richard. Keterangan terdakwa Ferdi Sambo bersesuaian dengan keterangan saksi Kuat Makruf. Selain itu, dari hasil uji balistik Arif Sumirat dan juga keterangannya dalam persidangan tanggal 14 Desember 2022, peluru yang ditemukan di tubuh korban Yosua Huta Barat berasal dari senjata Glock 17 seri MPY 851. Terkonfirmasi bahwa 8 selongsong peluru kaliber 9 mm yang ditemukan di tempat kejadian perkara berasal dari senjata Glock 17 seri MPY 851 milik Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Ahli Arif Sumirat menjelaskan bahwa setiap peluru yang ditembakkan dari senjata api memiliki sidik atau alur pistol mirip seperti sidik jari manusia, sehingga
tidak mungkin jika ada satu selongsong peluru yang sudah ditembakkan identik dengan 2 senjata atau pistol. 13. Setidak-tidaknya terdapat 7 versi peristiwa penembakan yang berbeda-beda dan tidak berkesesuaian yang disampaikan oleh Richard sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa penembakan versi pertama menurut saksi Richard Eliezer adalah peristiwa tembak-menembak antara saksi dan korban. Video bukti B30. Kedua, peristiwa penembakan versi kedua menurut saksi Richard Eliezer seluruhnya dilakukan oleh terdakwa. Halaman 3 nomor 54.8 BAP tanggal 5 Agustus dan video bukti B30. Ketiga, peristiwa penembakan versi ketiga menurut mantan penasihat hukum saksi Richard Eliezer Pudihang, yaitu Muhammad Burhanuddin, yang disampaikan pada tanggal 8 Agustus 2022 di berbagai media. Saksi Richard Eliezer hanya melakukan 1 kali tembakan dan sisanya dilakukan oleh pelaku lain. Video bukti B30. Keempat, peristiwa penembakan versi keempat menurut saksi Richard Eliezer dilakukan sebanyak 3-4 kali menggunakan Glock 17 dan kemudian terdakwa melakukan penembakan. Halaman 10-12 nomor 29 BAP tanggal 15 Agustus 2022. Kelima, peristiwa penembakan versi kelima menurut saksi Richard Eliezer dilakukan oleh saksi Richard Eliezer sebanyak 3-4 kali menggunakan Glock 17 dan terdakwa melakukan penembakan menggunakan Glock 19. Halaman 9-10 nomor 13 BAP konfrontasi tanggal 18 Agustus 2022. Keenam, peristiwa penembakan versi keenam menurut saksi Richard Eliezer dilakukan oleh saksi Richard Eliezer sebanyak 3-4 kali menggunakan Glock 17 dengan menutup mata dan terdakwa melakukan penembakan menggunakan 2 jenis senjata api. Video keterangan saksi dalam persidangan tanggal 13 Desember 2022. Dan ketujuh, peristiwa penembakan versi ketujuh dan terakhir sampai dengan hari ini menurut saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang disampaikan dalam perkara lain, yaitu dalam perkara di mana saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai terdakwa, yaitu perkara nomor 798, disampaikan olehnya bahwa terdakwa menembak korban dengan menggunakan senjata. Kemanisan mantap. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium, lebih kental, lebih nikmat. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Kemanisan mantap. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Hei, Van. Lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu, ngilangin gerah. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Ingat Mama, ingat Tempra. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelap celup. Oke. Doyih ya. Enak.
Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium, lebih kental, lebih nikmat. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Kemanisan mantap. Dan menggunakan logika jaksa penuntut umum yang menentukan objek delik pasal 33 Undang-Undang ITE adalah DVR sebagai sistem elektronik. DVR CCTV merek G-Land Security model GFDS 87508M SN 97704277132 yang oleh penuntut umum dinyatakan diganti oleh saksi Chong Chiu Fung atas perintah Irfan Widianto dihadirkan di persidangan harus dinyatakan tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti sebab tidak pernah tertera dalam daftar barang bukti, berita acara penyitaan, surat perintah penyitaan, surat penerimaan barang bukti, berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti, surat permohonan persetujuan penyitaan dan penetapan pengadilan negeri. 18. Perolehan DVR CCTV merek G-Land Security tadi yang disebut sebagai barang bukti oleh jaksa penuntut umum haruslah dipertanyakan dan dinyatakan sebagai bukti yang tidak sah atau unlawful evidence karena didapat secara ilegal sebab tidak pernah ada penyitaan atas DVR tersebut. Oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan sebagai barang bukti. Ketika persidangan terdakwa Ferdi Sambo, kala penuntut umum bertanya kepada saksi Chong Chiu Fung, penuntut umum sekedar menunjukkan DVR berwarna hitam tanpa menunjukkan nomor seri dan modelnya, juga berita acara citanya. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 417K/Pitsus/2011 yang memberikan pertimbangan. Oleh karenanya barang bukti yang perolehannya seperti tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan sebagai barang bukti atau exclusionary rules. 19. Dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Ferdi Sambo dengan pasal 48 ayat 1 Jo, pasal 32 Undang-Undang ITE haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebab pasal 33 Undang-Undang ITE dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE bukan merupakan delik sejenis apabila diibaratkan ini sama seperti delik pencurian dalam KUHP disubsidiarkan dengan delik penadahan KUHP. Seharusnya dinyatakan oleh majelis hakim yang mulia sebagai suatu ketidakcermatan dan menyatakan dakwaan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam dakwaan dan tuntutannya, penuntut umum gagal dalam menentukan objek yang dimaksud dan baru dapat ditentukan perbuatan-perbuatannya. Lagi pula, jika penuntut umum secara imajinatif menyatakan bahwa yang mereka maksud dengan jenis objek di dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE adalah Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat nomor barcode 1, nomor barcode 2, nomor barcode 3, maka objek ini bukan merupakan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik. Sedangkan jika yang dimaksud sebagai objek adalah DVR CCTV merek G-Land Security, juga bukan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik. Selain itu, perolehan DVR CCTV merek G-Land Security yang disebut sebagai barang bukti oleh jaksa penuntut umum haruslah dipertanyakan dan dinyatakan sebagai bukti yang tidak sah. 20. Pasal 233 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 KUHP menjadi dakwaan kedua primer dakwaan jaksa penuntut umum kepada terdakwa pada tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 sesuai dengan tempus dakwaan. Terdakwa masih memiliki kedudukan dan jabatan sebagai Kepala Divisi Propam dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini tertulis pada surat dakwaan dan dikonfirmasi oleh majelis hakim pada persidangan pertama tanggal 17 Oktober 2022 bahwa terdakwa memiliki pekerjaan sebagai anggota Polri. Pasal 8 huruf F Perkadif 1/2015 tentang SOP penyelidikan pengamanan internal di lingkungan Polri yang berbunyi, anggota Polri pengemban fungsi paminal dalam melaksanakan tugas penyelidikan berwenang mengamankan sementara orang dan atau barang untuk kepentingan keamanan maupun penyelidikan. R. Susilo menjelaskan bahwa pasal 233 mensyaratkan
bahwa apabila perbuatan-perbuatan pasal ini dilakukan oleh pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya dan untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum terhadap barang bukti tersebut yang disimpan olehnya karena jabatannya, maka pegawai negeri itu dikenakan pasal 417. Persyaratan sebagaimana disampaikan oleh RS Susilo tersebut apabila dikaitkan pada jabatan terdakwa sebagai anggota Polri dengan jabatan Kepala Divisi Propam dan Pengamanan serta dikaitkan dengan Perkadif tadi, maka terdakwa tidak dapat didakwa menggunakan ketentuan pasal 233 KUHP. Penuntut umum telah tidak cermat dalam menentukan dakwaan dengan menerapkan pasal 221 ayat 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1. Apabila dilihat ketentuan pasal tersebut terdapat dua delik pidana, yaitu pasal 221 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 221 ayat 1 ke 2. Mengingat jaksa penuntut umum tidak membuktikan dalam surat tuntutannya delik mana yang dilakukan oleh terdakwa, maka mengakibatkan dakwaan menjadi kabur. Lagi pula terdakwa tidak pernah terbukti melakukan delik manapun yang dituduhkan. Kami masuk ke uraian analisis fakta. 3. Tanggapan terhadap surat penuntut umum. Tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi kami terhadap pelaksanaan tugas penuntut umum dalam perkara akuo, kami tegaskan bahwa kami berbeda pandangan secara diametral dengan dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum. Kala penuntut umum dari awal persidangan dalam surat dakwaannya hingga persidangan terakhir menggambarkan seolah-olah telah terjadi suatu kebulatan hati yang serupa tentang adanya permufakatan yang melibatkan terdakwa dalam menyusun skenario perampasan nyawa korban hingga surat tuntutan dibacakan oleh penuntut umum, maka kami berpendapat penggambaran yang diuraikan oleh penuntut umum dalam tuntutannya menyimpang jauh dari kebenaran material dan fakta yang terungkap di persidangan. Pada pokoknya, kami menolak seluruh fakta yang disampaikan oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya sepanjang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut. Kami langsung ke poin 3 saja. 3. Penuntut umum memanipulasi keterangan saksi, ahli dan terdakwa dalam surat tuntutan. Tim penasihat hukum telah menemukan adanya keterangan saksi yang termuat dalam surat tuntutan dimanipulasi oleh penuntut umum dengan cara menambahkan, mengurangi, bahkan memutarbalikkan keterangan saksi yang tidak disampaikan di persidangan. Hal ini sebagaimana yang telah kami uraikan dalam bab 9 halaman 286 nota pembelaan ini serta dibandingkan dengan transkrip verbatim yang telah kami lampirkan sebagai alat bukti dari tim penasihat hukum tertanggal 24 Januari 2023, video bukti B46. Setidaknya terdapat lebih dari 1.200 poin keterangan saksi dan ahli serta 129 poin keterangan terdakwa yang dihilangkan oleh jaksa penuntut umum di dalam bagian keterangan saksi, ahli dan terdakwa surat tuntutan. Selanjutnya, terdapat lebih dari 400 poin keterangan saksi dan ahli yang jaksa penuntut umum tambahkan. Padahal kenyataannya keterangan-keterangan tersebut tidak pernah disampaikan di persidangan terdakwa. Terakhir, terdapat 84 poin keterangan dikurangi sebagian, ditambahkan, dikaburkan dan atau dimanipulasi oleh jaksa penuntut umum. Sebagai contoh, terdapat adanya manipulasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum pada keterangan saksi adalah pada nomor 56 keterangan saksi Kuat Makruf pada halaman 285 dan 288. Jaksa penuntut umum menuliskan bahwa benar kemudian saksi melihat terdakwa Ferdi Sambo. Aku pilih Morinaga karena Triple B Vidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Hajatan biskuitnya apa ya? Pasti Roma dong, nomor 1 di Indonesia. Dan biskuit Indonesia nomor 1 di dunia. Roma Sandwichi, krim mewah, tebal. Bikin meriah. Roma Sandwichi. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu.
Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium, lebih kental, lebih nikmat. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Gak kemanisan, mantap. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Gak kemanisan, mantap. Diganti oleh saksi Chong Ji-fung atas perintah Irfan Widianto dihadirkan di persidangan harus dinyatakan tidak dapat dihadirkan sebagai barang bukti sebab tidak pernah tertera dalam daftar barang bukti, berita acara penyitaan, surat perintah, surat penerimaan barang bukti, berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti, surat permohonan persetujuan penyitaan dan penetapan pengadilan negeri. Dengan demikian alat bukti atau barang bukti yang demikian harus dikesampingkan. Keenam, penuntut umum berdasarkan surat dakwaan dan surat tuntutan hanya berdasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sejumlah peristiwa penting yang menjadi dasar dari tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya. Sehingga jika konsisten mengacu pada prinsip-prinsip pembuktian dan fakta persidangan yang ada selama persidangan, maka dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum sesungguhnya telah gagal dan tidak layak menjadi bahan pertimbangan yang komprehensif bagi majelis hakim yang terhormat. Berikut adalah sejumlah peristiwa yang didalilkan penuntut umum hanya berdasarkan satu keterangan saksi dan tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya. Kami anggap dibacakan. Kami langsung masuk ke analisa fakta untuk mempersingkat waktu. Perlu dicatat, penasihat hukum dalam menyusun analisa fakta nota pembelaan ini berdasarkan pada fakta-fakta yang muncul di persidangan, baik dalam bentuk keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya, sebagaimana kami sampaikan pada bab fakta-fakta persidangan halaman awal. Bab fakta-fakta persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari nota pembelaan ini. A. Penuntut umum telah berasumsi liar bahwa munculnya kehendak terdakwa untuk membunuh korban setelah terdakwa mendapat informasi melalui telepon dari saksi Putri Chandrawati. Pada halaman 574 surat tuntutan, penuntut umum menyatakan bahwa pada pokoknya sebagai berikut. Dianggap dibacakan, dalil sebagaimana yang disebutkan oleh penuntut umum tersebut di atas merupakan upaya untuk memutarbalikkan dan menyesatkan fakta, juga hanya asumsi serta angan-angan belaka. Berdasarkan keterangan saksi Putri Chandrawati dalam BAP tambahan tertanggal 9 Agustus halaman 5 nomor 4 yang menyatakan, dianggap dibacakan, berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan pada tanggal 10 Januari 2023 yang menyatakan, dianggap dibacakan. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi Putri Chandrawati dan keterangan terdakwa tersebut, terungkap fakta sebenarnya bahwa saat berada di Magelang, saksi Putri Chandrawati menghubungi terdakwa yang berada di Jakarta sekitar pukul 23 WIB pada tanggal 7 Juli dan hanya bercerita bahwa Yosua sudah kurang ajar. Dalam percakapan tersebut tidak terdapat pembicaraan mengenai kehendak ataupun rencana untuk merampas nyawa korban. B. Terdakwa tidak pernah melakukan penembakan kepada korban. Dalam tuntutannya, penuntut umum secara terus-menerus berasumsi bahwa terdakwa ikut melakukan penembakan yang menyebabkan kematian kepada korban.
Padahal dalam persidangan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan terdakwa melakukan penembakan terhadap korban. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf berada di TKP Rumah Duren 3 pada saat kejadian dan di hadapan persidangan. Saksi menerangkan bahwa saksi Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan kepada korban berkali-kali. Saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf tidak pernah menyatakan bahwa mereka melihat terdakwa menembak korban. Mereka hanya melihat mengonfirmasi bahwa yang melakukan penembakan adalah Richard Eliezer yang menggunakan senjata api. Keterangan saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Makruf ini juga didukung dengan keterangan ahli balistik Arif Sumirat di persidangan tanggal 14 Desember 2022 yang menyatakan bahwa kesimpulan ahli secara laboratorium terhadap satu buah anak peluru yang bersarang di punggung korban berasal atau diledakkan atau ditembakkan dari senjata api Glock 17 seri MPY 851. Terkait dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan penembakan pada saat korban jatuh tertelungkup harus dikesampingkan karena keterangan saksi Richard tersebut tidak didukung atau tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya sesuai pasal 185 ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Di dalam persidangan terungkap dan diakui sendiri oleh saksi Richard Eliezer, dirinya menggunakan senjata api merek Glock berisi peluru jenis 9 mm untuk menembak korban Yosua Huta Barat. Sedangkan terdakwa menggunakan senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban untuk melakukan tembakan-tembakan ke dinding. Berdasarkan BAP balistik nomor 3302 dan keterangan ahli Arif Sumirat depan persidangan yang ditemukan menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP sebagai berikut. 1. Pistol HS nomor seri H233001 atas nama Nofriansa Yosua Huta Barat dan magazinnya positif mengandung GSR. 2. Pistol Glock 17 nomor seri MPY 851 atas nama Richard Eliezer dan magazinnya positif mengandung GSR. 3. 8 selongsong peluru kaliber 9 mm. Hasil pemeriksaan seluruhnya identik dengan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851. 4. 1 butir anak peluru bukti hasil otopsi yang diambil dari jaringan bawah kulit punggung sisi kanan korban. Hasil pemeriksaan identik dengan senjata api jenis Glock 17 nomor seri MPY 851. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli balistik yang disandingkan dengan keterangan saksi Kuat Makruf, saksi Ricky Rizal dan keterangan terdakwa, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa saksi Eliezer lah yang melakukan tembakan beberapa kali dan menyebabkan kematian dari korban yang diakibatkan kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru-paru. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Richard sendiri yang menyatakan bahwa dirinya menembak korban Yosua Huta Barat ke bagian dada dan juga bagian belakang bagian dada setelah korban Yosua Huta Barat jatuh tertelungkup. Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan terdakwa Ferdi Sambo melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat dengan menggunakan senjata api. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Ada ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Tempra Growth untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte. Ingat Mama, ingat Tempra. Little bit of that sweetness.
Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Kalimat woi kau tembak cepat woi kau tembak patut dicurigai kebenarannya dan besar kemungkinan terdapat arahan dari pihak-pihak tertentu agar saksi Richard Eliezer menjadikan kalimat tersebut sebagai keterangannya di persidangan. Keterangan terdakwa berkesesuaian dengan keterangan saksi Kuat Ma'ruf sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 13 Desember 2022 di mana saksi Kuat Ma'ruf jelas menyatakan bahwa di hari penembakan tanggal 8 Juli 2022 juga mendengar teriakan terdakwa kepada saksi Richard Eliezer yaitu Hajar Cat. Saksi Richard Eliezer sendirilah yang kemudian serta-merta menerjemahkan perkataan Hajar sebagai perintah untuk menembak korban. Sementara saksi Ricky Rizal Wibowo pada persidangan tanggal 13 Desember 2022, dirinya tidak mendengar terdakwa berkata, "Woi kau tembak cepat woi kau tembak." Dengan demikian keterangan saksi Richard Eliezer merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa adanya persesuaian dengan alat bukti lainnya. Sebagaimana yang diatur pasal 185 ayat 2 dan ayat 3 KUHP, keterangan seorang saksi dan tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. D. Terdapat 7 versi peristiwa penembakan yang disampaikan Richard Eliezer yang membuktikan inkonsistensi dalam memberikan keterangan sejak di tingkat penyidikan hingga persidangan, sehingga konstruksi dakwaan dan tuntutan yang dibangun semata-mata hanya berdasarkan keterangan Richard Eliezer haruslah dikesampingkan jika tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya. Penuntut umum dalam menyusun surat tuntutannya kerap kali hanya mendasarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer dan menutup mata terhadap fakta-fakta hukum yang lain yang muncul di muka persidangan. Padahal berdasarkan fakta yang terungkap, keterangan saksi Richard sudah sepatutnya diragukan kebenarannya karena terdapat banyak keterangan yang tidak konsisten dan tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya. Keterangan Richard Eliezer yang tidak konsisten sudah terlihat sejak proses penyidikan hingga persidangan. Saksi Richard terus-menerus memberikan keterangan yang saling bertentangan dengan keterangannya yang lain dan atau seringkali mengubah keterangannya. Dalam proses penyidikan, keterangan saksi Richard dalam BAP tanggal 5 Agustus telah menerangkan pada pokoknya quote non terdakwa waktu melakukan penembakan terhadap korban Richard Eliezer tidak melihat terdakwa secara langsung karena saksi Richard sedang berbaring di lantai 2 kamar ADC. Saksi Richard Eliezer juga menerangkan bahwa terdakwa menembak korban dengan menggunakan senjata api milik saksi Richard jenis Glock 17 dan penyampaian terdakwa kepada saksi Richard adalah hajar dia. Adapun keterangan tersebut kami kutip dianggap dibacakan. Kemudian keterangan saksi Richard dalam BAP tanggal 5 Agustus 2022 terkait peristiwa penembakan yang terjadi di Duren 3 secara tidak konsisten mengalami perubahan-perubahan. Sebagaimana dalam BAP tanggal 15 Agustus 2022, BAP tanggal 18 Agustus 2022,
BAP tanggal 7 September 2022 dan persidangan tanggal 13 Desember 22 yang kami rangkum sebagai berikut dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan berita perubahan keterangan saksi Richard Eliezer, maka telah terlihat dengan jelas terdapat 7 versi keterangan saksi Richard Eliezer terkait peristiwa penembakan di rumah Duren 3 nomor 46, yaitu peristiwa penembakan versi pertama dan sampai dengan versi ke-7 dianggap dibacakan. Uraian keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di atas setidak-tidaknya telah membuktikan adanya 7 versi keterangan yang berbeda-beda dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain. Hal ini membuktikan bahwa saksi Richard memberikan keterangan yang tidak konsisten, diduga berbohong dan bahkan tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan. Patut diduga keterangan disampaikan di atas dilakukan untuk menyesuaikan atau mencocok logikan konstruksi penyidik maupun penuntut umum untuk menjerat terdakwa sebagai pelaku utama yang menembak korban. Bahwa perlu juga kami uraikan mengenai keterangan saksi Richard dalam persidangan yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya seperti saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat yang kami kutip sebagai berikut dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian di atas, keterangan saksi Richard telah terbantahkan dengan keterangan-keterangan dari saksi Ricky Rizal, saksi Kuat, serta rekaman CCTV baik itu di rumah Saguling maupun sekitar rumah Duren 3 nomor 46. Sehingga keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi Richard Eliezer yang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya sudah sepatutnya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHP. Kalau benar terdakwa menembak korban quote non, padahal tidak, penuntut umum gagal Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel-linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegel-linu reda, aktivitas Oye. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Ada wafer? Nanti. Hah?
Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Bukan itu, tidak ada dalam barang bukti yang dihadirkan penuntut umum di dalam persidangan akuo. Selain itu, dari selongsong dan serpihan peluru yang ditembakkan yang menjadi barang bukti di persidangan ini, sebagaimana keterangan ahli balistik, tidak ditemukan peluru yang ditembakkan dari pistol jenis Glock 17 Austria 9x19 nomor seri 135 yang diklaim saksi Richard ditembakkan oleh terdakwa Ferdi Sambo. Sebagaimana keterangan ahli balistik Arif Sumirat yang dihadirkan jaksa penuntut umum, dan juga keterangannya di BAP tanggal 16 Agustus 2022 dalam perkara ini, satu selongsong peluru tidak mungkin identik dengan dua jenis pistol. Dalam perkara ini hasil uji balistik menerangkan dari selongsong dan serpihan peluru yang ada diidentifikasi melibatkan dua jenis senjata, yakni Glock 17 MPY 851 milik saksi Richard dan senjata api jenis HS nomor seri 23001 milik korban Nofriansah Yosua. Dari hasil uji balistik pula, sebagaimana keterangan Arif Sumirat yang dihadirkan jaksa penuntut umum, satu anak peluru yang ditemukan di bagian punggung korban berasal dari senjata api jenis Glock seri MPY 851 milik saksi Richard Eliezer. Keterangan saksi Richard Eliezer Budiangan Lumiu yang menyatakan terdakwa menembak hanyalah keterangan tunggal yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan bukti manapun. Sehingga sesuai pasal 185 ayat 2 dan ayat 3 KUHP, keterangan saksi Richard Eliezer tidak dapat dikualifikasikan sebagai keterangan saksi yang sah di mata hukum. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tidak menembak korban Yosua Huta Barat. Asumsi penuntut umum dalam tuntutannya paragraf 3 halaman 603, paragraf 1 halaman 644, dan paragraf 2 halaman 684 yang menuduh terdakwa menembak korban harus dikesampingkan. Pistol HS tidak digunakan terdakwa untuk menembak korban. Pada paragraf 3 halaman 603 surat tuntutan, penuntut umum disebutkan menembak korban dengan senjata api, tetapi tidak disebutkan jenisnya. Sedangkan dalam surat tuntutan halaman 685 disebutkan bahwa terdakwa menggunakan senjata api jenis Glock miliknya dan menembakkan ke tubuh korban hingga korban mati seketika. Terdakwa memang memiliki senjata api Glock 17 Austria nomor seri 135, namun di TKP tidak ditemukan senjata api Glock 17 seri 135 tersebut dan tidak juga ditemukan selongsong peluru maupun proyektil yang identik dengan pistol ini. Dari uji balistik dan keterangan ahli balistik Arif Sumirat diketahui bahwa barang bukti berupa 8 selongsong peluru 9 mm dikonfirmasi hanya identik dengan senjata Glock 17 milik Richard Eliezer yang digunakan Richard sendiri untuk menembak dan membunuh korban. Selain itu tidak ditemukan dalam TKP daftar barang bukti, berita acara penyitaan dan penetapan pengadilan negeri perihal barang bukti berupa Glock 19 dan Baby Glock dalam perkara akuo sebagaimana dinarasikan oleh jaksa penuntut dan saksi Richard Eliezer. 2. Tidak ada saksi yang melihat terdakwa menembak korban. Berdasarkan keterangan saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf pada persidangan tanggal 13 Desember 2022 telah menerangkan bahwa mereka tidak pernah melihat terdakwa melakukan penembakan kepada korban dengan menggunakan senjata api jenis apapun. Hal ini terkonfirmasi juga dari keterangan terdakwa yang pada pokoknya dirinya tidak pernah melakukan penembakan kepada korban dengan senjata api jenis apapun. Adapun keterangan saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf menurut transkrip verbatim video bukti B46 perkara akuo yang mendukung uraian tim penasihat hukum di atas adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan. 3. Terkonfirmasi yang menembak dan membunuh korban adalah Richard Eliezer. Terungkap di persidangan pada tanggal 13 Desember 2022,
Saksi kuat ma'ruf yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa saksi kuat ma'ruf setelah penyampaian hajar cat oleh terdakwa, ia melihat saksi Richard menembak korban beberapa kali sambil melangkah maju ke arah korban. Bahkan saksi kuat ma'ruf melihat ketika korban sudah terjatuh, saksi Richard tetap menembak korban. Selain bersesuaian dengan keterangan terdakwa, keterangan saksi kuat ma'ruf tersebut bersesuaian dengan hasil visum et repertum dan hasil ekshumasi yang pada pokoknya menyimpulkan korban meninggal dunia akibat dari kekerasan senjata api pada bagian dada yang menembus paru-paru. Terhadap luka tembak masuk pada bagian sisi kiri belakang kepala korban menembus hidung juga merupakan luka yang fatal dapat menimbulkan kematian. Hal ini juga didukung oleh keterangan ahli balistik Arif Sumirat yang menerangkan bahwa peluru yang bersarang di kulit jaringan bagian bawah korban identik dengan sidik jari senjata api Glock 17 seri MPY 851 yang ditembakkan oleh saksi Richard Eliezer. Dan serpihan peluru yang ditemukan di bagian kepala korban tidak identik dengan senjata api lain yang disita dalam perkara Akwo atau senjata api yang dinarasikan oleh penuntut umum dan saksi Richard Eliezer digunakan oleh terdakwa untuk menembak korban. Berdasarkan uraian fakta dan alat bukti di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa saksi Richard Eliezer yang melakukan penembakan dan mengakibatkan matinya korban sehingga asumsi-asumsi yang dilontarkan penuntut umum tidak terbukti. Kalaupun penuntut umum hendak memposisikan terdakwa sebagai aktor intelektual dalam perkara Akwo, satu-satunya kualifikasi yang paling tepat adalah sebagai witlocker yang tidak didakwakan oleh penuntut umum. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada keterangan saksi maupun alat bukti yang sah dalam membuktikan adanya perencanaan atau kesepakatan kehendak atau meeting of mind antara terdakwa dengan saksi Richard Eliezer. Apabila dikaitkan dengan paragraf 1 halaman 683 surat tuntutan yang menerangkan bahwa adanya pertemuan antara terdakwa dengan saksi Richard di lantai 3 Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022. Permintaan terdakwa kepada saksi Richard, sanggup kamu tembak Yosua, dan dijawab oleh saksi Richard, siap komandan. Sebagai bentuk kesepakatan, maka menurut tim penasihat hukum hal tersebut bukan merupakan adanya perencanaan atau kesepakatan kehendak atau meeting of mind di antara terdakwa dengan saksi Richard. Jawaban siap komandan sebagaimana disampaikan dalam keterangan Richard haruslah dihubungkan dengan pertanyaan atau permintaan terdakwa, yaitu permintaan untuk membackup pada saat melakukan konfirmasi terhadap Yosua. Jadi niatnya adalah melakukan konfirmasi serta sebatas mengantisipasi kemungkinan adanya perlawanan dari Yosua ketika konfirmasi dilakukan. Pada saat permintaan disampaikan tidak ada maksud dari terdakwa untuk dengan sengaja merampas nyawa Yosua, apalagi menegaskan meeting of mind dengan Richard Eliezer untuk tujuan merampas nyawa Yosua. Adapun fakta yang terungkap di persidangan dan mendukung uraian tim penasihat hukum di atas telah diterangkan secara konsisten oleh terdakwa baik dari proses penyidikan hingga persidangan pada tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Berkaitan dengan adanya tindakan aktif berupa penembakan yang dilakukan beberapa kali oleh saksi Richard Eliezer sebagai interpretasi perkataan hajar cat yang dilontarkan terdakwa sebagai bentuk emosi terhadap reaksi korban pada saat melakukan konfirmasi kepada korban sehingga menyebabkan matinya korban juga bukan merupakan perencanaan atau kesepakatan kehendak atau meeting of mind di antara terdakwa dan saksi Richard Eliezer. Interpretasi hajar menjadi penembakan oleh saksi Richard Eliezer merupakan satu kesalahan tafsir yang dilakukan secara berlebihan oleh saksi Richard. Perkataan hajar cat tersebut telah menunjukkan bahwa hubungan antara saksi Richard dengan terdakwa tidak bisa diartikan sebagai sebuah bentuk turut serta melakukan karena tidak adanya kesepakatan atas suatu kehendak atau meeting of mind di antara terdakwa dengan saksi Richard dalam mengartikan suatu kata hajar. Perkataan tersebut juga tidak mencirikan suatu kerjasama secara nyata karena pada faktanya kata hajar tersebut ditafsirkan oleh saksi Richard yang kemudian atas tafsiran tersebut dirinya melakukan penembakan kepada korban. Oleh karena tidak terdapatnya kesamaan pikiran atau meeting of mind dan kerjasama nyata dalam mewujudkan perampasan nyawa milik korban, maka tidak dapat dikatakan terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan medepletion dengan sengaja
dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa. Korban bersama-sama saksi Richard dituntut dalam perkara terpisah, Saudara Putri Chandrawati dituntut dalam perkara terpisah, saksi Riki Rizal Wibowo dituntut dalam perkara terpisah, dan saksi Kuat Ma'ruf dituntut dalam perkara terpisah. Mengikuti logika hukum penuntut umum dalam menguraikan peristiwa penembakan kepada korban yang terjadi di rumah Duren 346 Kuat Non, terdakwa secara sadar bersepakat dengan saksi Richard Eliezer untuk melakukan penembakan kepada korban dengan pernyataan, "Kamu siap nggak tembak Yosua?" Yang kemudian dijawab saksi Richard Eliezer, "Siap komandan." Benar-benar terjadi, Kuat Non, maka menurut tim penasihat hukum, uraian peristiwa penuntut umum tersebut di atas hanya memenuhi kriteria penganjuran atau whitelocking dengan cara mentransfer niat terdakwa kepada saksi Richard untuk melakukan penembakan kepada korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 kedua. Uraian di atas terbukti dari fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan ahli Elwi Daniel yang diajukan oleh penasihat hukum dalam persidangan pada tanggal 23 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa whitelocking adalah orang yang menggerakkan untuk melakukan dan orang yang digerakkan untuk melakukan. Cara untuk menggerakkan tersebut dilimitasi dalam pasal 55 ayat 1 kedua KUHP yang mana salah satunya dengan cara menjanjikan sesuatu atau menggunakan kekuasaan atau pengaruh hingga yang digerakkan dapat melakukan apa yang dianjurkan. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Ingat Mama, ingat Tempra. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu, ngilangin gerah. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa dicelup mau lagi dan lagi. Ahli memberikan keterangan itu juga tanpa membaca berkas perkara secara keseluruhan. Hal ini tentu saja mengakibatkan pendapat ahli menjadi salah dan keliru karena melakukan analisis berdasarkan fakta dan bukti yang tidak lengkap. Adapun ahli yang menegaskan bahwa dirinya hanya diberikan kronologi perkara dalam memberikan keterangan di persidangan adalah sebagai berikut. Pertama, ahli Muhammad Mustafa, ahli kriminologi dalam persidangan 19 Desember 2002 dalam persidangan 19 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut tinggal dibacakan. Ahli Effendi Saragi, ahli hukum pidana dalam persidangan 21 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut tinggal dibacakan.
Ahli Alpi Sahari, ahli hukum pidana dalam persidangan tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Keterangan ahli yang didasarkan pada kronologi perkara yang disediakan penyidik semata tentu akan membuat ahli menjadi tidak objektif ketika melakukan analisisnya. Ahli seharusnya mendapatkan keterangan selengkap-lengkapnya. Bagaimana mungkin ahli dapat memberikan pendapat mengenai perkara tertentu jikalau dalam melakukan analisisnya banyak fakta dan bukti yang tidak disampaikan kepadanya. Dengan demikian keterangan ahli yang dihadirkan tersebut di persidangan haruslah dikesampingkan. Penuntut umum berasumsi dalam surat tuntutannya yang menyatakan bahwa perbuatan saksi Putri Chandrawati menelpon terdakwa pada tanggal 8 Juli merupakan asal muasal kehendak untuk berbuat sesuatu. Penuntut umum telah keliru dalam menilai fakta persidangan yang menyatakan bahwa timbulnya kehendak terdakwa untuk melakukan penembakan kepada korban dimulai sejak saksi Putri Chandrawati menelpon terdakwa pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 yang pada pokoknya memberitahukan mengenai perbuatan korban di rumah Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Putri Chandrawati sebagaimana dikutip dalam BAP nomor 4 halaman 6 menyampaikan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Sangat tidak masuk akal jikalau penuntut umum berasumsi terdakwa telah memiliki kehendak untuk melakukan penembakan kepada korban, padahal faktanya Putri Chandrawati hanya sebatas menceritakan adanya tindakan kurang ajar yang dilakukan korban Yosua tanpa menjabarkan detail perbuatan yang dilakukan Yosua terhadap dirinya. Terdakwa Ferdi Sambo tidak menyangka bahwa istrinya diperkosa atau mengalami kekerasan seksual. Jikalau perkosaan yang dilakukan Yosua sudah disampaikan oleh istrinya ketika menelpon di malam itu, sudah pasti terdakwa akan segera menuju Magelang. Hal tersebut tidak dilakukannya karena terdakwa Ferdi Sambo memang tidak berpikiran bahwa tindakan kurang ajar yang disampaikan istrinya adalah tindakan perkosaan. Itulah mengapa ketika terdakwa Ferdi Sambo menyatakan akan datang ke Magelang ditepis oleh istrinya, terdakwa Ferdi Sambo mematuhinya, memikirkan rencana membunuh seseorang atas alasan yang belum diketahui secara jelas merupakan tuduhan yang absurd. C. Keterangan Richard Eliezer yang menyatakan terdakwa memberikan tambahan amunisi sebanyak 1 kotak peluru untuk senjata api Glock 17 milik Richard Eliezer haruslah dikesampingkan karena tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya. Dalam surat tuntutannya halaman 575, penuntut umum tetap bersikeras meyakini keterangan Richard yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa memberikan 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer yang mana nantinya peluru tersebut digunakan untuk mengisi magasin senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer dalam melakukan penembakan kepada korban. Penuntut umum tampaknya sengaja mengabaikan fakta yang muncul dalam persidangan sebagaimana yang kita dengarkan bersama. Saksi Rifaisal Samuel pada persidangan tanggal 29 November 2022 telah menerangkan bahwa saksi tidak menemukan kotak peluru pada saat melakukan olah TKP. Begitu pula keterangan saksi Danu Fajar Subekti di persidangan tanggal 29 November 2022 juga menerangkan bahwa saksi tidak melihat adanya kotak peluru di TKP. Fakta ini ditegaskan dalam berita acara penyitaan dan daftar bukti yang juga tidak menunjukkan adanya 1 kotak peluru sebagai barang bukti. Sewaktu penuntut umum diberikan kesempatan majelis hakim untuk menunjukkan barang-barang bukti kepada terdakwa dan saksi Richard Eliezer di muka persidangan, 1 kotak peluru yang dimaksud oleh saksi Richard Eliezer juga tidak pernah ditunjukkan. Perlu diingat, setelah terjadinya penembakan di rumah Duren 346 yang mengakibatkan korban meninggal dunia, terdakwa segera memanggil saksi Ridwan Soplanit yang kemudian bersama-sama penyidik Polres Jakarta Selatan melakukan olah TKP. Kondisi TKP yang berada di rumah Duren 3 nomor 46 pasca terjadinya penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer kepada korban masih dalam keadaan steril dan tidak ada pengrusakan apapun di dalamnya. Adapun fakta tersebut di atas telah diterangkan oleh terdakwa pada persidangan tanggal 10 Januari 2003 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Dengan demikian seluruh argumentasi dalil penuntut umum yang menggunakan keterangan Richard Eliezer Budiang Lumiu terkait penyerahan kotak peluru haruslah dikesampingkan karena hanya berdasarkan asumsi dan alat bukti yang tidak sah menurut hukum. K. Penuntut umum tidak konsisten dalam menentukan motif terdakwa quote non
terdakwa ikut melakukan penembakan kepada korban. Penuntut umum telah menuduh terdakwa melakukan pembunuhan. Tidaklah mungkin pembunuhan dilakukan secara tiba-tiba tanpa dilatar belakangi faktor tertentu yang mendorong seseorang mengambil tindakan. Latar belakang itulah yang disebut sebagai motif yang wajib dibuktikan penuntut umum. Tidak ada delik tanpa motif. Upaya mengetahui motif adalah upaya untuk mengetahui sebab musabab peristiwa. Penuntut umum dalam surat tuntutannya menguraikan bahwa terdakwa menyuruh saksi Richard melakukan penembakan terhadap korban tanpa menguraikan motif. Padahal motif perlu diuraikan dalam perkara akwo. Sebab tanpa adanya motif yang dimiliki terdakwa, apalagi terdakwa dalam perkara akwo dituntut atas tuduhan pembunuhan berencana. Begitu pentingnya motif sebagaimana yang dapat dibaca dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara nomor 777 Pit B 2016 PN JKT PST. Sebab apabila tanpa adanya motif sangat sulit rasanya seseorang itu begitu saja melakukan tindak pidana terhadap seseorang. Terlebih perbuatan itu ditujukan kepada pembunuhan berencana sebagaimana terdapat dalam pasal 340 KUHP. Terkecuali terhadap pembunuhan biasa sesuai pasal 338 KUHP bisa saja dilakukan secara spontan untuk membunuh seseorang. Karena spontannya perbuatan itu bisa saja pelaku dalam kurung sebagai pemburu salah tembak, dikira binatang rusa ternyata manusia. Oleh sebab itu terbukti secara sah dan meyakinkan jaksa penuntut umum telah gagal membuktikan motif terdakwa dalam perkara akwo. Karena penuntut umum sama sekali tidak membuktikan motif dari terdakwa atas perbuatan sebagaimana yang dituduhkan. Terdakwa tidak pernah menceritakan skenario tembak-menembak kepada saksi Richard Eliezer di rumah Saguling. Penuntut umum kembali berasumsi dengan menyatakan bahwa terdakwa menyampaikan skenario tembak-menembak kepada saksi Richard Eliezer secara berulang-ulang. Padahal faktanya terdakwa menyampaikan skenario tembak-menembak pada saat setelah peristiwa penembakan terhadap korban telah terjadi. Lebih lanjut, terdakwa kembali menyampaikan skenario tembak-menembak kepada saksi Richard sewaktu dilakukan pemeriksaan di Biro Provos pada tanggal 8 Juli 2022. Saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf dalam keterangannya di persidangan juga telah menerangkan bahwa terdakwa menjelaskan skenario tembak-menembak pada saat pemeriksaan di Biro Provos. Hal ini diakui dengan maksud untuk memastikan kembali skenario tembak-menembak. Oleh karena itu penuntut umum telah keliru dalam menilai fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa dengan demikian dalil penuntut umum dalam surat tuntutannya pada halaman 575 sampai 576 patut dikesampingkan karena hanya berdasarkan asumsi dan alat bukti yang tidak sah secara hukum. Izin dilanjutkan. Izin melanjutkan Yang Mulia. Huruf M, penuntut umum berasumsi dalam surat tuntutannya. Sebelum dilanjutkan, jaksa penuntut umum kita skor terlebih dahulu untuk itu. Kita akan lanjutkan lagi nanti pukul 19.30. Begitu ya? Siap Yang Mulia. Baik. Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 dinyatakan diskors. Anda sudah menyaksikan bagian awal dari pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan terdakwa Ferdy Sambo bersama dengan kuasa hukumnya. Tadi di bagian awal
pledoi pribadi dibacakan oleh Verdi Sambo, setidaknya saya mencatat ada 9 poin penting yang diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk meringankan posisinya yang dituntut penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum dalam sidang pekan lalu. Beberapa poin tersebut diantaranya ia menyebut sejak awal tidak merencanakan pembunuhan terhadap Yosua karena itu terjadi singkat dan diliputi emosi. Kemudian ia mengakui skenario atas insiden tembak-menembak dalam kejadian di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan itu adalah tidak benar, dan ia mengaku sudah bersikap kooperatif dan sampaikan keterangan yang ia ketahui dalam proses hukum yang berjalan, baik dari proses penyelidikan hingga proses peradilan yang berlangsung hingga saat ini. Terlebih, ia juga menyebut telah mengabdi selama 28 tahun di institusi Polri sehingga diharapkan ini bisa meringankan posisinya yang telah dituntut penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum karena terbukti melakukan pelanggaran untuk 2 dakwaan primer, yakni dakwaan pembunuhan berencana di pasal 340 dengan pasal pengait 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal atau dakwaan primer obstruction of justice pada pasal 49 jungto pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya Tifal Solesa menutup rangkaian breaking news untuk saat ini dan selamat mengikuti program kami berikut dari Kompas TV, independen, terpercaya. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Baru mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte untuk kakak. Ingat Mama, ingat Tempra. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu, ngilangin gerah. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte untuk kakak. Ingat Mama, ingat Tempra. Oreo wafer. Nanti. Hah?
Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan dalam Breaking News pada jam-jam berikut. Selasa 24 Januari, sidang pembacaan pledoi terdakwa Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sidang pembacaan tuntutan terdakwa Irfan Widianto. Rabu 25 Januari, sidang pembacaan pledoi terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Jumat 27 Januari, sidang pembacaan tuntutan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Baikuni Wibowo, dan Cap Putranto. Breaking News live di Kompas TV. Selamat petang saudara, terdakwa kasus pembunuhan Yosua Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal membacakan pledoinya di sidang. Ricky menangis saat menceritakan pengaman senjata Yosua, sementara Kuat Ma'ruf mengaku Yosua pernah membantu membayar biaya sekolah anaknya. Saudara Ferdi Sambo juga menyampaikan pledoinya hari ini. Apa saja isi pembelaan Sambo dan mampukah meyakinkan hakim untuk meringankan hukumannya? Ini akan jadi bahasan di Sapa Indonesia malam hari ini bersama saya Liviana Cerlisa. Dan saya Nilu Puspa. Inilah Sapa Indonesia Malam. Saudara Ferdi Sambo membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sambo membacakan pembelaannya dari tuntutan jaksa penjara seumur hidup. Dalam pembelaannya di hadapan majelis hakim, Sambo memberi judul nota pembelaannya Setitik Harapan dalam Ruang Sesak Pengadilan. Awalnya, Sambo menyebut akan memberi judul nota pembelaan yang sia-sia. Sambo menilai begitu banyak penghakiman dan tekanan yang didapatnya dari berbagai pihak terkait kasus pembunuhan yang sedang dijalaninya. Saya akan menyampaikan nota pembelaan sebagai terdakwa dalam perkara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Saya membuat judul Setitik Harapan dalam Ruang Sesak Pengadilan. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Setelah berlangsungnya persidangan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya sampailah kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pembelaan dalam perkara pidana ini. Pada awal kesempatan ini, perkenankan saya lebih dahulu menyampaikan puji dan syukur yang tidak terbatas atas kebesaran dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih, atas perlindungan, perawatan, dan nafas kehidupan bagi saya, istri, dan anak-anak di masa sulit yang sedang kami hadapi saat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, penasihat hukum, dan jaksa penuntut umum yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memeriksa perkara ini semata-mata untuk menggali dan menemukan kebenaran material yang begitu penting untuk menentukan keputusan yang adil bagi semua pihak, tidak terkecuali bagi saya selaku terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul pembelaan yang sia-sia. Karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok, serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan. Bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi, dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya. Selama 28 tahun saya bekerja sebagai aparat penegak hukum dan menangani berbagai
perkara kejahatan termasuk pembunuhan. Belum pernah saya menyaksikan tekanan yang begitu besar terhadap seorang terdakwa sebagaimana yang saya alami hari ini. Saya nyaris kehilangan hak sebagai seorang terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif, dianggap telah bersalah sejak awal pemeriksaan dan haruslah dihukum berat tanpa perlu mempertimbangkan alasan apapun dari saya sebagai terdakwa. Media framing dan produksi hoax terhadap saya sebagai terdakwa dan keluarga secara intens. Dalam pembelaannya, Saudara Sambo kembali menceritakan tentang kejadian awal saat istrinya mengaku diperkosa oleh almarhum Yosua saat di Magelang, Jawa Tengah. Sambo mengaku emosi atas laporan istrinya. Kerap tiba belakangan, tertinggal oleh amarah dan murka yang mendahului. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum, dan penasihat hukum yang terhormat, penderitaan yang menimpa saya dan keluarga hari ini diawali dari peristiwa yang dialami oleh istri saya, Putri Chandrawati, pada tanggal 7 Juli 2022. Pada tanggal 8 Juli 2022, istri saya yang terkasih Putri Chandrawati tiba dari Magelang dan menyampaikan bahwa dirinya telah diperkosa oleh almarhum Yosua sehari sebelumnya di rumah kami di Magelang. Istri saya Putri Chandrawati terus menangis sambil menceritakan bagaimana kejadian yang telah dialaminya tersebut. Tidak ada kata-kata yang dapat saya ungkapkan saat itu. Dunia serasa berhenti berputar, darah saya mendidih, hati saya bergejolak, otak saya kusut membayangkan semua cerita itu. Membayangkan harkat dan martabat saya sebagai seorang laki-laki, seorang suami yang telah dihempaskan dan diinjak-injak. Juga membayangkan bagaimana kami harus menghadapi ini, menjelaskan di hadapan wajah anak-anak kami, juga bertemu para anggota bawahan dan semua kolega kami. Dalam pembicaraan yang terasa dingin dan singkat tersebut, istri saya Putri Chandrawati mengibah agar aib yang menimpa keluarga kami tidak perlu disampaikan kepada orang lain. Istri saya begitu malu, ia tidak akan sanggup menatap wajah orang lain yang tahu bahwa ia telah dinodai. Istri saya Putri Chandrawati lantas meminta agar persoalan tersebut diselesaikan dengan baik-baik, karena sebelumnya ia juga telah menyampaikan langsung kepada almarhum Yosua agar yang bersangkutan resign dari pekerjaannya sebagai ADC di rumah kami. Permintaan yang kemudian saya ikuti, lantas saya memintanya masuk ke dalam kamar, sementara saya berdiam diri di ruang keluarga dengan hati dan pikiran yang kacau berantakan. Dalam suasana kalut tersebut, saya memanggil Ricky Rizal sebagai ADC yang paling senior yang bertugas menjaga keluarga untuk menemui saya. Saya menanyakan, apakah yang bersangkutan tahu bahwa istri saya Putri Chandrawati telah dilecehkan oleh Yosua? Dan dijawab yang bersangkutan tidak tahu. Lantas saya menyampaikan bahwa akan melakukan konfirmasi kepada Yosua dan apakah ia bersedia membackup saya jika yang bersangkutan melawan dan siap menembak. Ricky Rizal lantas menjawab tidak siap mental. Karenanya lantas saya meminta Ricky Rizal untuk memanggil Richard Eliezer untuk menemui saya. Dan dengan pertanyaan yang sama, Richard Eliezer menyampaikan kesediaannya untuk membackup saya pada saat melakukan konfirmasi kepada almarhum Yosua. Majelis Hakim yang mulia, pada saat pembicaraan dengan Ricky Rizal maupun Richard Eliezer di Saguling, sama sekali tidak ada rencana maupun niat yang saya sampaikan untuk membunuh Yosua, sebagaimana yang dituduhkan penuntut umum dalam surat tuntutannya yang hanya bersandar pada keterangan terdakwa Richard Eliezer.
Sambo juga menceritakan kembali saat dirinya melihat Yosua di depan rumah di Duren 3. Sambo memanggil Yosua untuk mengonfirmasi tentang pelecehan yang dilakukan oleh Yosua kepada istrinya Putri Chandrawati. Hingga akhirnya Sambo memerintahkan Richard Eliezer dengan kalimat hajar cat. Perjalanan dari rumah Saguling, pikiran saya terus berkecamuk dan semakin memuncak ketika mobil yang saya tumpangi akan melewati rumah dinas Duren 346 dan melihat Yosua berdiri di depan rumah. Seketika itu juga kemarahan saya semakin meletup, membayangkan apa yang sudah dilakukan kepada istri saya. Segera saya perintahkan ADC dan supir menghentikan mobil yang saya tumpangi, masuk ke dalam rumah dan meminta Kuat Ma'ruf yang kebetulan berada di sana untuk memanggil Ricky dan Yosua agar menemui saya. Dengan amarah yang memuncak, saya mengkonfirmasi Yosua mengapa ia berlaku kurang ajar terhadap istri saya. Namun Yosua menjawab dengan lancang, "Kurang ajar bagaimana, Komandan? Seolah tidak ada satu apapun yang terjadi. Kesabaran dan akal pikiran saya pupus. Entah apa yang ada di benak saya saat itu. Namun seketika itu juga terlontar dari mulut saya, hajar cat, kamu hajar cat." Richard langsung mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Yosua. Peluru Richard menembus tubuhnya, kemudian menyebabkan almarhum Yosua jatuh dan meninggal dunia. Kejadian tersebut begitu cepat. Stop, berhenti, saya sempat mengucapkannya, berupaya menghentikan tembakan Richard, dan sontak menyadarkan saya bahwa telah terjadi penembakan oleh Richard Eliezer yang dapat mengakibatkan matinya Yosua. Lantas saya segera keluar memerintahkan Prayogi untuk segera memanggil ambulan sebagai upaya memberikan pertolongan bagi almarhum Yosua. Saya begitu panik saat itu, namun harus segera memutuskan apa yang mesti dilakukan untuk mengatasi keadaan tersebut, terutama untuk melindungi Richard Eliezer pasca terjadinya peristiwa penembakan. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Sebagai seorang anggota polisi yang berpengalaman sebagai penyidik, maka sesaat setelah peristiwa penembakan yang dilakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Saudara, dalam pledoinya Sambo menyatakan tak punya niat membunuh Yosua seperti yang dituduhkan jaksa kepadanya berdasar keterangan terdakwa Eliezer. Mampukah kemudian pernyataan ini meringankan Sambo dari tuntutan seumur hidup? Kita perbincangkan hal ini, saudara, sudah bersama dengan kami ada Mansur Febrian, penasihat hukum keluarga Yosua, dan juga Aan Widianto, pakar hukum pidana. Selamat malam Pak Aan dan juga Mas Mansur. Selamat malam Mbak Nilu. Selamat malam Pak Aan dan Mbak Nilu. Ya, saya ingin ke Pak Mansur dulu ini terkait dengan pledoi yang disampaikan oleh Sambo. Itu jelas kembali menyebutkan soal pemicu sampai terjadinya kemarahan adalah ada perbuatan dilakukan oleh Yosua kepada istrinya melukai harkat dan martabat. Dan kemudian ia menganggap bahwa tidak ada perencanaan dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat pledoi yang disampaikan oleh Ferdi Sambo ini? Ya, kalau saya pribadi melihat dari pembelaan ataupun pledoi Pak Jenderal hari ini ya objektif terhadap apa yang selama ini dia sampaikan. Namun ada sedikit penambahan adalah ada rasa baper mungkin Pak Jenderal ini kepada masyarakat dan juga pada orang-orang yang menyuarakan sebuah keadilan. Lalu dia juga konsisten, dia tidak memiliki niat untuk membunuh Yosua secara berencana. Ini sangat semakin rancu dan janggal. Kenapa? Karena dia pernah menanyakan kepada Ricky bahwa apakah kamu sanggup untuk menembakkan seperti itu kalau tidak salah. Tapi dia sangka lagi bahwa dia tidak pernah menyuruh Richard untuk menembak. Dia hanya menyuruh Richard untuk menghajar. Itu salah satu poinnya. Nah, pertanyaan besarnya adalah apa esensi dari menembak dan juga menghajar? Kenapa ketika dia akan mengkonfirmasi terhadap kejadian yang ada di Magelang, katanya kenapa harus membawa senjata? Kenapa harus dia sendiri? Sekuat apa sih Joshua harus diperlakukan seperti itu? Kemudian yang menarik lagi tadi adalah terkait dia membahas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Yang dia katakan selama ini tidak diterapkan kepada dia dan keluarganya dan istrinya. Nah, pertanyaan besar dari saya pribadi, presumption of innocence ini dikemanakan ketika Joshua dipulangkan dengan kondisi yang sangat mengenaskan? Kemudian orang tuanya disampaikan bahwa dia telah melakukan sesuatu hal yang sangat menyedihkan dan dalam arti di sini sudah melukai ataupun menginjak-injak harga diri orang lain, dan sampai hari ini hal tersebut tidak pernah terbukti dan tidak pernah ada di persidangan pun. Bukti mana yang disajikan kecuali mungkin keterangan terdakwa dan juga asesmen dari ahli, tidak ada bersesuaian dengan keterangan yang lainnya. Dan ART-nya pun tidak mengetahui sebenarnya terjadi apa sebetulnya yang terjadi antara Ibu PC dan Joshua. Oke, jadi menurut Anda tidak masuk akal ketika kemudian Sangat ia menyebut ada pelecehan itu? Ya. Oke, saya ke Pak Aan. Pak Aan, kalau Anda melihat pledoi yang disampaikan oleh Ferdi Sambo bagaimana? Ya, saya melihat ini memang sebagai sebuah hak, ya, sebagai hak dari terdakwa bahwa sebelum nanti akan diputus oleh hakim. Kemarin kita sudah mendengar apa yang menjadi tuntutan dari jaksa penuntut umum. Nah, arah dari yang disampaikan tadi oleh terdakwa dalam pledoinya, saya melihat pertama adalah menyampaikan, membela bahwa ini adalah tindakan spontan karena terbawa emosi. Karena ada situasi, kemudian melewati rumah dinas ya, di Duren 3, dalam hal itu kemudian melihat kuat tadi disampaikan di depannya sehingga spontan, gitu, tindakannya spontan. Kemudian yang berikutnya soal perintah tadi sebagai Mas Mansur sampaikan, ya yang disampaikan memang agak berbeda memang antara yang di Duren 3 dengan yang di Saguling. Kalau di Saguling ada kata tembak ya, dan itu diakui juga oleh Ricky Rizal karena waktu itu kan dia sempat menolak karena dengan menembak dia nggak sanggup gitu loh. Nah, ketika di Duren 3 yang sampai kepada hajar itu, kata hajar,
Nah, itu disampaikannya Hajar. Oke, Anda melihat itu kontradiktif antara apa yang disampaikan oleh Verdi Sambo ini dengan apa yang terjadi di Saguling dan apa yang kemudian terjadi di Duren 3? Ya, kontradiktif antara yang disampaikan itu dan apa yang kemudian terjadi begitu. Oke. Karena juga tidak hanya persoalan perintahnya, tapi juga ada perintah untuk mengisi magazine misalnya. Nah, ini kan tidak mungkin Hajar dengan cara mengisi magazine. Oke. Ini yang saya kira juga beberapa hal yang cukup agak kontradiktif. Cukup kuatkah pledoi dari Sambo ini untuk meloloskan dia dari pidana seumur hidup, Pak An? Ya, sebagai sebuah hak ya memang harus dilakukan dalam bentuk menolak, menyanggah ya, atau melakukan perlawanan di muka persidangan. Ya ini memang sebagai sebuah hak yang terakhir ya. Okay. Dan menurut keterangan terdakwa bahkan pledoinya ya memang ini tidak berencana kan begitu. Dan kalau terjadilah penembakan sebagai sudah disampaikan oleh FS dalam persidangan, saya akan bertanggung jawab misalnya begitu kan. Nah arahnya memang ke pembunuhan biasa. Oke, jadi dia inginnya dibawa ke pembunuhan biasa. Dalam pledoinya ini dia juga berkali-kali dia menyebut bahwa dia tidak memerintahkan untuk menembak kepada Eliezer. Ia juga membantah soal ada penyerahan peluru kepada Eliezer di rumah Saguling. Ia juga mengaku kaget karena tiba-tiba Eliezer melakukan penembakan itu. Apakah Anda melihat arahnya adalah ini membebankan semua peristiwa itu kepada Eliezer? Ya. Kalau di dalam keterangan persidangan pada waktu disampaikan memang dengan perintah bukan tembak kemudian Hajar, kemudian tindakannya spontan dan tadi ada ditekankan berhenti kan gitu kan, ada perintah berhenti. Ini memang mengarah kepada itu spontanitas dari Eliezer. Nah, sehingga arahnya memang akhirnya lebih banyak. Ini semua dilakukan oleh Eliezer tanda kutip ya yang sering dikatakan sebagai eksekutor begitu. Nah, ini yang coba untuk ditekankan dalam pembelaannya. Oke. Tadi ia kan mengakui bahwa memang ia sempat memanggil Ricky Rizal dan menanyakan soal minta untuk di backup kalau misalnya Yosua akan menembak. Apakah kemudian ini sudah bisa menguatkan bahwa perencanaan itu memang terjadi? Ada unsur perencanaan itu terpenuhi dalam kasus ini? Ya, dalam konteks perencanaan itu kan seringkali sudah disebutkan oleh JPU juga bahwasannya harus ada situasi yang tenang, waktu, kemudian juga ada penyiapan sarana prasarana yang juga memadai dan ya dengan tidak dilakukan sendiri, ya ada orang lain yang disuruh lakukan atau penyertaan dalam hal ini pasal 55 ayat 1 itu diindikasikan terpenuhi. Nah, sebenarnya yang tadi disampaikan untuk perintah Hajar ya, itu kan juga masih ada perlu pembuktian didukung oleh pembuktian yang lain, misalnya dari sisi balistik. Kenapa? Karena kalau perintah tadi adalah berhenti ketika Richard menembak. Nah, Richard kan Eliezer menembak itu kan hanya 3 sampai 4 kali menembak. Tapi kan hasilnya ya antara masuk dan keluar itu kan sekitar 7 dan 6 ya kan begitu kan. Nah, ini kan berarti ada sisa. Nah, pertanyaannya siapa yang penembak sisanya ini begitu. Nah, ini kan perlu nanti hakim yang akan mempertimbangkan betul enggak ini hanya spontanitas, kesalahan menerima perintah ya dari FS oleh Eliezer ya, kemudian dari dua bukti yang ada ini, alat bukti inilah yang kemudian nanti akan dijadikan oleh hakim sebagai dasar ya dalam membuat putusan itu. Oke, baik, tentu hakim pasti akan bisa berpikir jernih melihat dari fakta-fakta persidangan. Saya ingin ke Pak Mansur dulu. Jadi Pak Mansur, ketika kemudian dalam pledoinya ini Sambo terus mengatakan bahwa semua ini terjadi karena ada hal yang dilakukan oleh Yosua kepada istrinya sampai kemudian terjadi pembunuhan itu. Apa kemudian yang ingin disampaikan oleh pihak keluarga terkait dengan hal ini? Yang ingin kami sampaikan dari pihak keluarga tentunya mengharapkan Pak Sambo itu bertobat dan jujur sejujur-jujurnya. Dari awal itu permintaan kami. Lalu dari pledoinya yang disampaikan hari ini justru makin membuka sebuah tabir bahwa dia seorang yang tidak gentle mengakui sebuah kesalahannya pribadi. Dia cenderung melemparkan kepada orang lain.
Kalau dia memang konsisten membela harkat dan martabat pada dirinya untuk melindungi keluarganya, dia tidak perlu meminta bantuan kepada RR, kemudian dilanjutkan oleh Baradae, itu tidak perlu sebetulnya. Karena dia memiliki cukup waktu yang sangat panjang. Kenapa saya katakan begitu? Bu PC sudah menyampaikan bahwa terjadi hal-hal demikian yang katanya disampaikan dalam persidangan ya. Kemudian ketika sampai di Jakarta, itu ada jeda waktu dia berpikir untuk mengkonfirmasi. Makanya saya tanyakan, sebengis apa sih Joshua sehingga dia ketakutan dan harus menyuruh orang lain? Kemudian sekuat apa sih Eliezer tiba-tiba dia diperintahkan untuk menghajar? Kalau misalnya kita diadukan antara Joshua dan Eliezer secara tanpa melakukan senjata, saya yakin Eliezer akan terkapar kalau berantem. Tapi karena ini menggunakan senjata, dia katakan dia tidak pernah memerintahkan untuk menembak, itu suatu hal yang logika yang lompat-lompat tidak jelas menurut saya. Itu sesuatu hal hanya pledoinya dia juga menunjukkan bahwa dia cenderung menyalahkan kepada Polri sendiri. Dia katakan saya sudah berulang kali mencoba untuk menjelaskan, namun tidak ada yang mau mendengarkan saya. Tapi dia berulang kali meminta maaf kepada Polri. Di mana konsistensinya terhadap seorang mantan jenderal ini? Kemudian juga menganggap bahwa peradilan yang dia jalani adalah peradilan sesat. Karena kenapa? Karena masyarakat ini ikut berkomentar melihat persidangan ini. Kenapa masyarakat juga ikut berkomentar? Karena ya kebohongan yang dia lakukan, skenario yang dia lakukan kepada masyarakat, dan citra dia memperburuk Polri, itu jangan salahkan kepada masyarakat, tapi introspeksi pada dirinya sendiri. Dia akui secara gentle, tidak akan ada masyarakat berkomentar macam-macam. Baik. Pak Aan, kalau Anda, sekali lagi saya ingin dari sisi pengamatan Anda, pandangan Anda sendiri bahwa pledoi ini mampukah akan menggugah dan bisa menurunkan vonis hakim kepada Sambo? Ya, kalau saya sih masih belum ya, karena yang baru ya dari apa yang disampaikan oleh Pak FS ya dalam pledoinya begitu. Dan beberapa fakta persidangan juga sudah menyangkal, misalnya tadi ya saya sampaikan soal perencanaan ini adalah spontanitas. Ini di dalam persidangan sudah dibahas berkali-kali begitu ya, persoalan ini, dan sudah ada dalam tuntutan jaksa ini juga sudah disampaikan unsur perencanaannya berikut fakta-fakta persidangannya. Jadi pledoi Sambo masih lemah untuk kemudian meloloskan dia dari 340. Pak Aan, kita akan lanjutkan. Pak Aan akan tetap bersama kami untuk dilanjutkan di sesi selanjutnya. Pak Mansur, saya terima kasih Anda sudah bergabung bersama dengan kami di Sapa Indonesia Malam, penasihat keluarga atau penasihat hukum dari keluarga Yosua. Sehat selalu Pak Mansur. Pak Aan, kita akan ketemu sebentar lagi. Selamat malam. Dan saudara, tangisan Ricky Rizal, terdakwa pembunuhan Yosua, pecah saat membacakan nota pembelaan. Bagaimana nota pembelaan Ricky bisa memengaruhi hakim? Kami akan bahas usai jeda. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanolesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Morinaga Cilgo, untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo, bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Hari ini, terdakwa Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Verdi Sambo menyampaikan nota pembelaannya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam pembelaannya, Ricky Rizal menangis sambil menyebut dirinya tak pernah tahu rencana pembunuhan Yosua. Sementara dalam pembelaannya, terdakwa Verdi Sambo menyerang kesaksian Richard Eliezer. Sejumlah korban investasi koperasi simpan pinjam Indosuria melakukan protes pasca Majelis Hakim memvonis bebas terdakwa. Korban mengaku kecewa dan akan mengajukan kasasi. Korban mendesak agar uang yang diinvestasikan dikembalikan. Total ada 23.000 orang yang menjadi korban dan mengalami kerugian hingga 106 triliun rupiah. Didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, Presiden meninjau lokasi proyek sodetan Kali Ciliwung di kawasan Kanal Banjir Timur. Sodetan Kali Ciliwung diharapkan bisa mengurangi daerah terdampak banjir di Jakarta.
Presiden memuji kinerja PJ Gubernur DKI yang akhirnya bisa merampungkan proyek yang sempat terbengkalai 6 tahun karena permasalahan pembebasan tanah. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstan Olesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Saatnya melangkah mudah dengan kartu kredit Genius. Ajukan dan aktivasi kartu, tambah hingga 5 kartu baru, atur limit sesuai kebutuhan, ubah transaksi jadi cicilan, semua dari aplikasi. Melangkah mudah dengan Genius. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Pejuang keseruan. Gak pernah ragu, bikin harimu makin berwarna, makin seru. Nikmati keseruan, hilangin suntuk. Fanta, bikin seru, lebih berasa. Fanta Orange baru, kaya vitamin C, lebih berasa. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Saatnya melangkah mudah dengan kartu kredit Genius. Ajukan dan aktivasi kartu, tambah hingga 5 kartu baru, atur limit sesuai kebutuhan, ubah transaksi jadi cicilan, semua dari aplikasi. Melangkah mudah dengan Genius. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Saudara terdakwa pembunuhan berencana Yosua Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam nota pembelaan, keduanya meminta kepada majelis hakim agar dibebaskan. Ibu saya sangat menyayang. Terdakwa pembunuhan berencana Yosua, Ricky Rizal tidak kuasa menahan tangis. Tangisan Ricky pecah saat membacakan nota pembelaan terkait kedua orang tuanya. Tidak hanya itu, Ricky juga tidak menduga saat mengamankan senjata Yosua dianggap sebagai perencanaan pembunuhan. Didukung hasil pemeriksaan poligraf kepada saya dengan isu apakah ada seorang yang menyuruh mengamankan senjata milik Nofriansah Yosua. Yang saya jawab tidak ada dan sudah terindikasi jujur. Berdasarkan pada keterangan saksi Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri, Om Kuat dan Susi
yang menyatakan mereka tidak mengetahui bahwa saya telah mengamankan senjata milik almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Melalui nota pembelaan, terdakwa Ricky Rizal juga meminta maaf kepada keluarga Yosua serta institusi Polri. Ricky menyesal perbuatannya yang mengikuti skenario Sambo. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada keluarga besar almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan masyarakat karena sejak awal tidak menyampaikan kejadian yang sebenarnya pada saat diperiksa oleh penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, para pemimpin Polri, dan rekan-rekan anggota Polri dimanapun ditugaskan. Kepada ibu, istri, putri-putri saya, dan seluruh keluarga besar saya memohon maaf atas kejadian yang menimpa saya. Pasti ada dampak yang kalian terima, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mohon maaf sudah membuat kalian cemas dan sedih, terutama atas segala doa. Terima kasih atas segala doa dan dukungan tanpa batas dari kalian semua, sehingga membuat saya mampu melewati situasi yang sulit ini. Penasehat hukum Ricky Rizal pun meminta hakim membebaskan klien mereka. Menyatakan bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP maupun dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya membebaskan terdakwa dari tuntutan hukuman. 3. Melepaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Membebankan biaya perkara akuo kepada negara. Sebelumnya, terdakwa pembunuhan berencana Yosua lainnya, Kuat Ma'ruf, juga membacakan nota pembelaan. Dalam nota pembelaan, Kuat mengaku bingung dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya. Dan tuduhan berikutnya, saya dianggap ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua karena tindakan saya menutup pintu dan menyalakan lampu yang sudah menjadi rutinitas saya sebagai ART. Jadi, kapan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Yang mulia yang saya hormati, apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya, maka membuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya, maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur? Dalam nota pembelaan, penasihat hukum Kuat Ma'ruf berdalih tidak ada satupun fakta persidangan yang sesuai dengan dakwaan jaksa. Untuk itu, penasihat hukum meminta Kuat Ma'ruf dibebaskan. Akhirnya kami tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf berkesimpulan bahwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan penuntut umum, baik dakwaan primer maupun subsidiar, jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dalam perkara akuo, tidak satupun pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut yang unsur-unsurnya dapat memenuhi perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan saudara penuntut umum. Selanjutnya, sidang pembunuhan berencana Yosua akan mengagendakan replik atau jawaban jaksa penuntut umum atas nota pembelaan terdakwa. Tim Liputan, Kompas TV. Tangisan Ricky Rizal terdakwa pembunuhan berencana Yosua berkali-kali ditunjukkan saat pembacaan nota pembelaan. Bagaimana para penasihat hukum menyusun pembelaan untuk Ricky dan juga secara hukum bagaimana analisisnya? Kita bahas saudara bersama penasihat hukum Ricky Rizal, Zena Dinda Devega, dan juga bergabung pakar hukum pidana Aan Eko Widiarto. Saya sapa dulu Mbak Zena. Pak Aan, selamat malam. Selamat malam, Mbak Nilu. Selamat malam. Ya, saya ke Mbak Zena dulu. Ricky Rizal banyak menangis dalam persidangan. Apa sebenarnya yang ingin dibangun? Itu soal penyesalan atau ada apa, Mbak Dinda, Mbak Zena? Baik, begini Mbak Nilu. Ini kan nota pembelaan pribadi yang tentunya di situ konotasi depannya adalah dia merasa sedih karena dituduh ikut berencana pembunuhan korban Yosua. Itu yang pertama. Kedua, menyesali bukan karena dia ikut berencana, karena memang dia tidak ikut berencana ya, seperti yang tadi awal saya sampaikan. Dan yang kedua, dia menyesali karena adanya skenario itu dia ikuti. Dan itu sudah diterangkan juga oleh
beliau ketika diprovos itu ketika dia dipanggil oleh Ferdy Sambo, disuruh menyampaikan, diajarkan skenario, dan dia menyesali itu. Kenapa dia harus menyesali ikuti skenario ini Ferdy Sambo? Seperti itu poinnya. Seharusnya dia bisa jujur dari awal, tapi karena itu dia saking takutnya lah ya sama Ferdy Sambo waktu saat itu. Jadi menyesali berada dalam situasi itu dan menyesali mengikuti semua skenario itu yang penyesalan yang dirasakan oleh Ricky Rizal. Ya, kalau menyesali lebih kayak mengikuti skenario setelah pasca kejadian itu waktu di provos seperti itu. Dan sedih karena dituduh terlibat dalam perencanaan tadi, begitu ya Mbak Zena ya. Tapi kalau kita lihat dakwaan jaksa termasuk juga dalam tuntutannya ya, Ricky ini kan disebut bahwa Ricky punya kesempatan untuk kemudian tidak ikut dalam skenario itu. Nah, gimana itu penjelasannya Mbak Zena? Betul, seperti tadi ada isi juga di nota pembelaan pribadi beliau yang mengatakan bahwa dia juga tidak mengetahui bahwa itu akan dibicarakan juga dengan Richard Eliezer, dan dia juga tidak bisa mengasumsikan bahwa pembicaraan seperti itu akan dibicarakan juga kepada Richard Eliezer. Itu dia, makanya dia tidak bisa mengasumsikan seperti itu. Karena sekali lagi juga di isi nota pembelaan pribadi beliau, Ricky Rizal mengatakan bahwa selama ini dia tidak pernah mengenal bahwa Ferdy Sambo ketika ajudannya berbuat salah langsung main kekerasan digampar, pasti klarifikasi. Begitu. Jadi tetap bahwa dia tidak menyangka akan sampai sejauh ini peristiwanya, begitu ya? Betul, Mbak. Makanya itu kan poinnya dia ikut meskipun saat di saguling itu ada kata backup dengan menembak misalnya dari Ferdy Sambo, ia pun tidak menyangka bahwa akan sampai terjadi benar penembakan, begitu Mbak Zena? Ya. Jadi kata-katanya itu kan backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, di situ kata-katanya ada kalau dia melawan, seperti itu. Jadi dan itu tidak selama ini belum pernah ada ajudan yang berani melawan. Tapi dengan ada kalimat sampai menembak itu pun tidak membuat ia merasa khawatir atau bahkan mungkin saja itu benar terjadi begitu. Ada tanda tanya itu yang muncul dalam dirinya. Nah, kembali lagi Mbak Nilu, tadi kan kata-katanya kalau dia melawan, sedangkan Ricky itu kan juga ikut Ferdy Sambo waktu 2013-2015, terus itu waktu dia Kapolres Brebes, terus setelah itu 2021 sampai sekarang sudah menjadi terdakwa gitu ya. Itu dia tidak pernah ada ketika ajudan yang berbuat salah ada yang melawan ketika diklarifikasi. Makanya dia tidak menyangka akan terjadi seperti itu. Baik. Pak Aan, kalau melihat poin-poin dari pledoi dari Ricky Rizal hari ini, analisa Anda bagaimana? Ya, saya melihat ini strateginya adalah call tinggi ya, jadi permintaan yang tinggi karena bukan untuk menurunkan sebenarnya, tapi untuk membebaskan. Nah, untuk membebaskan dari tanggung jawab tindak pidana ini. Sebenarnya kalau arahnya adalah membebaskan, karena di akhir tadi minta dibebaskan. Ya, betul. Itu adalah seharusnya lebih menekankan kepada alasan-alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf atau alasan pembenar. Tapi kalau alasan pembenar tentunya tidak masuk di sini, ya tinggal satu aja, alasan pemaaf. Nah, tapi saya melihat justru argumentasinya bukan mengarah kepada alasan pemaaf. Ya. Nah, kalau alasan pemaaf itu kan ini ada perintah, ya, perintahnya itu disangka benar, ya, kemudian dilakukan dengan itikat baik, kemudian masih dalam konteks jabatan. Nah, arahnya ke sana seharusnya untuk mengargumentasikan itu. Tapi ketika tadi disampaikan bahwasannya ada penyesalan ini tidak ada pada waktu tempat yang tidak seharusnya, kemudian menyesal mengikuti skenario dari Ferdy Sambo. Itu kan alasan internal ya, tidak terkait dengan alasan-alasan untuk menghapus suatu perbuatan pidana dari sisi pertanggungjawabannya. Sehingga saya melihat ya ini menjadi pertimbangan hakim saja, bukan untuk membebaskan, tapi mungkin untuk mengurangi. Kalau hakim juga yakin bahwasanya ini benar-benar niat jahatnya itu kadarnya tidak terlalu besar. Tapi persoalannya kan saya lihat sama nih antara Ricky Rizal sama Kuat Ma'ruf ya. Yaitu di dalam suatu tempat, dalam suatu ruang yang di situ telah terjadi tindak pidana. Dan dalam tuntutan jaksa pun juga disampaikan bahwasannya
tidak ada upaya untuk menghalangi tidak terjadinya suatu tindak pidana. Ya, semacam akhirnya kalau tidak melakukan pun tidak berusaha untuk mencegah hal itu. Iya. Oke. Nah, ini itu yang saya melihat masih belum. Ketika pembelaannya adalah bahwa bagaimana mungkin seorang Ricky Rizal bisa mencegah itu semua terjadi, bagaimana itu Pak Aan? Ya seharusnya kan pertama ya ketika menolak ya, Ricky Rizal menolak untuk menembak ya, walaupun ada kata jikalau yang bersangkutan melawan ya pasti jikalau, karena tidak mungkin karena peristiwanya kan masih belum terjadi. Tapi kan kalau itu benar terjadi, maka kan harus berani menembak. Maka dari itulah Ricky Rizal tidak berani menembak, kan begitu. Tidak berani menerima perintah itu untuk menembak. Nah akhirnya jatuhlah pilihan pada Eliezer, kan begitu. Nah, dengan demikian ada suatu proses transfer. Dan ketika dalam proses yang sebenarnya karena sudah menuju suatu tempat yaitu 46 ya, Duren 346, dan ini mengikuti semua ke arah sana. Nah, sehingga patut memang diduga bahwasanya tahu rencana tersebut ya akan ada penembakan itu sesuai dengan perintah yang ada di Saguling begitu. Nah ini yang terjadi. Oke, jadi kalau Anda melihat bahwa meskipun di situ ada bahasa bahwa dia tidak tahu bahwa akan sampai terjadi penembakan karena bahasanya kan kalau melawan baru minta ditembak, tapi tetap bahwa Anda berpandangan tetap bahwa Ricky Rizal ini tahu bahwa atau terlibat dalam perencanaan itu, begitu Pak Aan? Iya, dari awal kan sudah tahu itu kan. Ini yang menjadi pemberatnya adalah kok tidak berusaha mencegah agar itu terjadi, misalnya menyampaikan apa adanya kepada Eliezer. Ketika kan yang disuruh memanggil kan Ricky Rizal. Nah, seharusnya bisa disampaikan itu. Baik. Mbak Zena, bagaimana Anda menanggapi soal tadi yang disampaikan oleh Pak Aan, soal tadi sebenarnya justru di situ Ricky Rizal tahu ada perencanaan itu. Bahwa tidak bagaimana tahu perencanaan, Mbak. Kalau perencanaan itu harus jelas di mana, waktunya kapan, oleh siapa saja. Ricky tidak tahu, itu yang pertama. Kedua, dia ikut Duren 3, sah pekerjaan dia, sprintnya juga ada, bahwa dia ditugaskan untuk membantu personel di Propan. Di situ jelas memang dia sebagai ADC, dia juga bisa sebagai driver, dia juga bisa sebagai ajudan. Itu yang kedua. Mbak Zena, Anda yakin bahwa secara pribadi bahwa peluang Ricky Rizal bisa kurang atau mungkin bebas seperti yang diharapkan? Anda yakin itu akan terjadi? Saya yakin, karena bagaimanapun ketika tidak mungkin lebih kayak tidak diberitahukan. Kenapa harus tidak diberitahukan? Mungkin pasalnya bukan 55 ayat 1 ke 1 mungkin, Mbak. Kalau itu. Jadi Anda yakin klien Anda bisa mungkin... Jadi saya rasa tidak cocok dengan pasal yang didakwakan oleh klien saya kalau dibilang kelalaiannya itu. Baik. Pak Aan, mungkin singkat saja Pak Aan, Anda memperkirakan mungkin nanti akan ada replik dari jaksa, apa perkiraan isinya nanti? Singkat saja Pak Aan. Ya, kalau itu terjadi, itu replik itu juga nanti ada replik atau tidak karena sifatnya adalah fakultatif ya jaksa akan membidas kembali gitu, akan meneguhkan kembali apa yang sudah ada di dalam surat tuntutan. Karena tadi itu yang saya lihat di dalam pledoi ini masih belum membidas secara langsung ya apa yang disampaikan jaksa dalam tuntutannya. Baik Pak Aan, terima kasih pakar hukum pidana sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Malam, dan terima kasih juga Mbak Zena Dinda De Vega, kuasa hukum atau pengacara dari Ricky Rizal. Sehat selalu. Usai jeda saudara, Sapa Indonesia Malam akan hadir bersama rekan saya Liviana Cerlisa. Ada informasi dari Kementerian Agama yang mengajukan usulan biaya haji menjadi 69 juta rupiah. Tetaplah di Sapa Indonesia Malam. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra
yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama, ingat Tempra. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian. Nyaman di lambung, fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Sleole isi lebih banyak. Isi 4 makin isi 4. Biskuit dengan selai buah. Manis, asam, pastinya. Sleole isi 4 makin seru. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hidung mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Selamat malam saudara, saya Tifal Solesa. Sejumlah pedagang Pasar Umum Negara Jembrana Bali menolak rencana revitalisasi pasar. Sejumlah pedagang di Pasar Umum Negara menolak rencana pemerintah untuk merevitalisasi Pasar Umum Negara. Aksi para pedagang ini ditanggapi Bupati Jembrana I Nengah Tambak. Bupati Jembrana menyatakan pedagang terlalu dini untuk menilai, padahal belum ada sosialisasi terkait revitalisasi dari pemerintah daerah. Tetap bersama kami di Kompas TV untuk kelanjutan Sapa Indonesia Malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung benekol. Plan Stanol Esternya.